شيء يسعدني، حاولت الاقي حاجة تشبعني وفضلت تايه في الدنيا هايم، قلبي لسه عطشان. سمعت واحد بيناديني قال تعال امسك بإيدي، أنا عارفك ده أنا خلقك، أنا حاسس بيك وجيت عشانك يا حبيب، مت بدالك على الصليب وهبتك حياة واديتك نجاة، كل ذنوبك مغفورة لك. وشفت ايده ممدودة ليا بلمسة شافية، فتح عينيا نور طريقي غير حياتي، انا اللي كنت بعيد. ازاي ما كنتش شايف ربي وكنت عايش من غيره جنبي، ركعت قدامه ومسكت بايده وصرخت بأعلى صوت، حياتي تبقى ليك اليوم، تشهد عن يسوع وتقول هو ده الطريق وهو المليك، هو ده إلهي الأبدي. تعالى وسلم حياتك قدامه، ده هو إلهك وحاسس بحالك، هيدي لك قوة ويضمن لك نصرة على كل خطية. هترنم معايا حياتي تبقى ليك اليوم، تشهد عن يسوع وهو المليك، هو ده إلهي الأبدي. Shalom Maranatha, jumpa lagi bersama dengan Pak Bombom di siaran Solata BM2 Upload. Baik, saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, malam hari ini kita soulmate ya, Solata menjawab netizen. Ya. Ini pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman dan ada yang dari kawan-kawan kita yang bertanya. Ya. Jadi malam hari ini kita cerita-cerita ngobrol, tapi Pak Bombom akan sedikit baca firman Tuhan dan Pak Bombom akan menyampaikan firman Tuhan, pemberitaan, dan mandek jaringannya. Ya jaringannya patah-patah ya. Biar kita sudah kasih naik ya, tapi memang kami di sini memang siaran nggak tahu ya. Siaran saya jelek ya, putus-putus ya. Gak apa-apa ya, tapi suara yang penting suara bisa didengar ya. Ya salam-salam dulu sama teman-teman semua yang ada di live chat ya, Tuhan Yesus memberkati. Dan saya salam-salam dulu buat teman-teman yang ada di luar negeri. Shalom, selamat malam. Terutama Ibu terkasih, Ibu Sylvia Iren yang ada di Australia. Tuhan Yesus memberkati, beserta keluarga, suami, anak-anak, cucu. Tuhan Yesus memberkati, serta usaha yang Ibu kerjakan dalam melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian teman-teman semua yang di Australia, Tuhan Yesus memberkati siapapun yang pecinta Solata BM2. Katu-katu itu jaringan enggak? Waduh, saya punya jaringan kurang bagus ya. Iya, jaringan di studio sini satu. Iya, jaringan di sini lagi jelek ya.
Di studio memang lagi kurang bagus. Tidak tahu ya malam ini ya. Kalau jam-jam begini siarannya memang jelek. Nanti kalau agak malam, jam-jam 10 baru dia bagus. Nggak tahu kenapa ya. Ya, dan teman-teman yang ada di Amerika Serikat, Ibu Elita, shalom, selamat malam atau selamat pagi waktu Amerika Serikat. Ibu Nur Hayati Putri, shalom, selamat pagi Amerika dan selamat malam Indonesia. Dan Ibu Meta dan Pak Edi Gunawan di Amerika Serikat, terus berkati. Malam ini juga nanti kita berdoa ya Pak Edi, anak terkasih dari Pak Edi yang lagi sakit COVID ya, dalam perawatan. Kami percaya dengan darah Yesus, kuasa bil-bilur, darah Yesus berkuasa, menyembuhkan anak-anak Tuhan yang berseru dan meminta kepada Tuhan Yesus untuk mengangkat penyakit-penyakit yang lagi membuming di seluruh dunia. Kami percaya dalam nama Yesus, anak-anak Tuhan yang punya pengharapan kepada Tuhan kita Yesus Kristus akan diberkati, akan diberikan kesembuhan. Dan kemudian teman-teman yang ada di Prancis, Pak Opo Kota Barat, sementara dalam pemulihan juga. Dan Ibu Budi Hartiningsi di Swedia, shalom Bu, selamat malam atau selamat siang di Swedia, selamat sore. Beda 8 jam ya di sini. Dan Ibu Ine yang di Kanada, dan shalom Pak Ian Tobing, selamat malam atau selamat sore di sana. Tuhan Yesus memberkati. Dan Pak Yan Sipayung, sudah lama ya nggak pernah ini lagi ya di Norwegia. Nggak ada kabar ya Pak Yan Sipayung ini. Dan Ibu Dewi di Jerman, shalom Bu. Kami sudah ini tak berusaha, tapi memang jaringan di Papua ini aneh-aneh ya. Nggak tahu kenapa ya. Dewi itu informasinya. Ibu Nina di Taiwan dan Ibu Purwati di Taiwan. Nah, kemudian Ibu Helen Walangitan di Hong Kong. Ibu Vicky di Hong Kong juga atau di Makau. Ibu Liz, Ibu CJWD, Ibu Lenda, Pak Red Pechler, dan teman-teman semua yang ada di Nederland, di Belanda. Tuhan Yesus memberkati. Dan teman-teman yang ada di Irlandia, Pak Julius, shalom, Bung Imelo, dan teman-teman yang ada di Malaysia, ada Ibu Ina, Adik Ina saja ya, panggil Adik Ina karena menikah. Ina, shalom, Tuhan Yesus memberkati. Dan teman-teman semua ada di Filipina, di Singapura, Brunei, Malaysia, terus di mana ya? Di mana itu? Pokoknya negara Afrika, India, di seluruh Eropa, Luxembourg, Turki, Kazakhstan, pokoknya seluruh ya di Eropa, Pabunda tersebut satu. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya Pak Baum cek dulu ya. Ada negara apa yang baru masuk lagi nonton ya. Bentar ya Pak Baum lihat, salam-salam dulu. Nggak enak kalau Pak Baum nggak sebut-sebut. Yang baru bergabung ya. Oh iya. Pak Baum lupa, Uni Emirat Arab, terus dengan di Jepang ya, Pak Holoho dengan Pak Horas. Shalom, selamat malam di Asia ya. Tuhan berkati. Dari negara-negara yang baru bergabung belum ya. Kemarin cuma Brasil saja. Itu pun satu orang ya. Kayaknya orang Indonesia yang ada di sana. Dan semua anak Tuhan yang ada di
yang ada di sebentar ya, saya ini ada mana. Dikit lagi ya. Dan teman-teman semua pencinta Salat ABM2 yang ada di live chat, Shalom, selamat malam. Ada Sabto yang setia terus sama Pak Bobo, mulai dari Pak siarannya Pak Yusuf Manugulu, terus berkati, dan semua teman-teman yang ada di live chat. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua yang setia dengan Pak Bombom mulai dari siaran Pak Yusuf Manugulu, yang mana Pak Bombom di situ sebagai tim bersama dengan Pak Mordekai, Ibu Aubre, Pak Muhammad Kace, Pak Korpus, Pak Pendeta Panalu, dengan Pak Lobo, abang saya yang lagi sedang sakit. Nanti sebentar kita berdoa bersama-sama, berdoa untuk teman-teman. Pak Lobo ya, Pak Lobo juga sakit, dan ini juga ada namanya Ibu Yeni Prawati di Jayapura yang kecelakaan. Dia punya tulang ekor ada sakit ya. Dan salam-salam juga buat teman-teman yang ada di Papua, Papua Barat, Ibu Hermin di Jayapura, terus teman-teman yang ada di Pulau Maluku, Ternate, semua Kepulauan Maluku, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, ada Pak Inyoman Gede di Pulau Alor, terus berkati, terus ada Pak Waka di sana, ada teman saya juga Pak Denis itu Komandan Brimob ya, kemudian teman sekolah Denis itu, kemudian teman-teman yang ada di Pulau Bali, Pak Imadi Saniaya, anak Tuhan, kemudian teman-teman saya Asep Suryana, Pak Aries, semuanya, dan anak-anak Tuhan semua yang ada di Bali, Pak Bom tidak sebut satu persatu, Tuhan Yesus berkati, dan di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bandung, Bogor, dimanapun, di Jawa Barat, di Jawa Tangerang Selatan, Tangsel ya, ada Ibu, di situ ada Ibu Rolina, Setompul. Ibu Rolina ya, Ibu Lina, ya sama aja Ibu Rolina ya. Kemudian di Jakarta ada Pak Charlie Maruli, ada Praskiatma, terus ada Ibu Dwi, selamat malam, shalom. Sudah nonton tadi malam kah penjelasan sedikit tentang 1000 tahun? Ingat anak-anak Tuhan, kalau Anda berbuat baik, Anda akan memerintah bersama Tuhan Yesus di 1000 tahun. Tapi kalau Anda hanya Kristen-Kristenan, upahnya sedikit, Anda menjadi rakyat biasa. Kalau nggak percaya nonton tadi malam ya, akhir-akhir saya ada bahas masalah 1000 tahun. Ada yang bertanya, jadi saya harus bahas. Ayat per ayat. Saya tidak mau kalau bahas 1000 tahun tidak pakai ayat ya, malas. Kalau hanya ngorong ngidul kadang-kadang kayak media begitu, aduh. Aditya, aduh, malas ya. Dan kemudian anak-anak Tuhan yang ada di Jakarta, Pak Otowong, Pak Santoso, Pak Ibu Dewi, terus Ibu Victoria Utabarat, Pak Binsar Sagala, dan satu lagi yang biasanya perhatikan Pak Bobo, Pak Susanto yang ada di Purwokerto. Yang kemarin saya kirim Pak Bobo cemilan ini, Pak Bobo udah ngantuk-ngantuk ada cemilan, saya kirimnya sudah. Terima kasih Pak ya, dodolnya sama keripik tempe, nggak enak ya. Terus sama siapa ini ya, teman-teman ya di Pulau Sumatera, Pak Sibarani dan teman-teman semua ada di Pulau Sumatera.
khususnya keluarga besar Simanungkali, Simangora, Siagian, kemudian keluarga Sibarani, keluarga Huta Barat, semuanya Pak Bobo tidak sebut satu persatu. Tuhan Yesus memberkati. Dan keluarga Pak Sendiri dan Marban punya keluarga semua. Dan semua anak yang ada di Pulau Kalimantan, Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak Kalimantan nih, Pak Bobo kepingin ke Kalimantan. Ya, tanah yang subur, penuh dengan batu-batu tuh, batu-batu mulia. Bukan ada, inaksir batu itu batu-batu bagus ya, batu-batu cukup, batu bagus ya, Kalimantan. Kemudian di anak-anak Tuhan yang ada di Sulawesi, Ibu Grace, Shalom, selamat malam, Tuhan berkati, dan masyarakat Toraja yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya di kampung saya, di Pangala, Tuhan Yesus memberkati, karena Pak Bobo orang Pangala, semua anak-anak Tuhan di Sulawesi Selatan, siapapun, Tuhan Yesus memberkati. Dan keluarga besar di Sulawesi Utara, keluarga Sumarandak, Yopi Sumarandak, Kini, Agus Sumarandak, semua Yopi, semua yang ada di Paldua, sampai seluruh Manado, sampai di Paso, terus keluarga Sumarandak. Dan keluarga Tumanung yang ada di Manado, di Sangir, semuanya masyarakat Sangir. Tuhan Yesus memberkati dan orang Manado, orang atau semua bersaudara. Dan di seluruh Indonesia dan seluruh dunia, orang Manado, orang Sangir, orang Toraja, toh, Mintunasan, Santorayan, dan orang-orang Batak. Horas. Dan semua suku-suku dimanapun di Indonesia, Tuhan Yesus memberkati. Ya, salam-salam buat anak-anak Tuhan yang sudah membantu dalam pelayanan sholat ABM 2. Apa yang Tuhan berikan sama kita, talenta, kelebihan, semua sukacita, marilah kita salurkan. Dan ingat, siaran sholat ABM 2 ini bukan Pak Bobo. Hanya Pak Bobo menjalankan sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan kepada Pak Bobo. Siaran sholat ABM 2 ini adalah anak-anak Tuhan yang mau bekerja di ladang Tuhan. Pak Sibarani selaku pimpinan kami, tim sholat ABM 2, Pak Lidara, Pak Lobo, Pak Mordekai, Ibu Abre, Ibu Sofiatul, kemudian Pak Jiki Sebirin, Pak Bambang, Pak Leo, Pak Budiman, apa lagi? Pak Timoti, anak-anak Tuhan ya semua ya, tim sholat ABM 2. Pak Dian, kemudian, dan anak-anak Tuhan, yang semua turut bekerja dalam pelayanan, Ibu Grace, Ibu Sylvia, Pak Santoso, kemudian Pak Frans Kiatma, Ibu Pak Otowong, terus Pak Charlie Maruli, Pak Yan Tobing, Pak Binsar Sagala, banyak yang mau bilang, Pak Bobo semangat maju, Ibu Dewi dari Jerman, Ibu Budi Hartiningsi dari Swedia. Mereka nggak mau kalau Pak Bobo satu hari nggak siaran. Mereka maunya Pak Bobo kuat, sehat ya, memberitakan firman Tuhan. Ini mereka mau supaya kita semua sama-sama diberi minum. Matius 10 ayat 42, selalu Pak Bobo ingatkan. Selalu Pak Bobo ingatkan. Jangan terpuruk ke studio ya. Matius 10 ayat 42. Barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah satu murid, dia akan menerima upah. Akan diperhitungkan upah. Ini Tuhan Yesus langsung katakan. Bagaimana kita semua hamba Tuhan ada yang baku-baku tipis, baku marah begini, ajaran sulari kiri kanan. Baca firman Tuhan tidak baik-baik.
Bilang Pak Bobom bukan Trinitas. Loh, kalau Pak Bobom nanti tanya di Alkitab, bingung lagi dia. Ya, kalau yang protes-protes Pak Bobom tidak pintar. Tapi Pak Bobom ini memang Trinitas ya. Tapi kalau Anda bilang Pak Bobom tidak Trinitas, ya masuk sini. Nanti Pak Bobom tanya, jelaskan sama saya Trinitas. Di sekolah itu 1 semester ya. Tapi saya akan pertanyaan saya akan di luar dari 1 semester itu. Saya akan bikin Anda menjadi 100 semester. Ya, saya akan bertanya sama Anda menjadi 100 semester ya. Pak Bobom tidak pintar, bodoh. Pak Bobom bodoh, bodoh. Ilmu saya masih nol. Saya tidak pernah mengatakan bahwa saya belajar Alkitab sudah lulus. Kalau siapa saya sudah berhenti, saya udah begini, baru saya lulus sekolah. Ya. Tidak ada orang di dunia ini bilang dia sudah lulus sekolah Alkitab. Kalau dia sudah bilang dia lulus, dia menipu dirinya sendiri. Ya. Karena anak-anak Tuhan, saya percaya anak-anak Tuhan semua mau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Karena kita semua jangan menjadi pengikut Kristus saja. Kita semua harus berikan diri, tubuh, jiwa, dan roh untuk melayani Tuhan. Jangan kita keluar-keluar saja. Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Yakobus 1 ayat 27 katakan apa? Layanilah. Ya. Yakobus 1 ayat 21-22 dikatakan di situ bahwa apa? Jangan kita hanya melihat seperti wajah kita di cermin. Boleh bicara orang tapi kita tidak lakukan. Marilah anak-anak Tuhan saya mau sampaikan. Di dalam 1 Korintus 9 ayat 25 hingga yang ke-27. Marilah kita mencari mahkota abadi. Di dalam 1000 tahun kita akan bersama-sama memerintah bersama Tuhan kita Yesus Kristus di dalam kerajaan 1000 tahun. Pak Bobom tadi malam tadi subuh sudah jelaskan ya. Sedikit saja. Itulah mahkota abadi. Jadi jangan kita jadi rakyat biasa. Di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 19. 1 Tesalonika 2 ayat 19. Kita dituntun untuk memperoleh mahkota sukacita. Di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-8, kita harus mencari mahkota kebenaran. Anak-anak Tuhan harus hidup dalam kebenaran supaya mendapatkan mahkota kerajaan itu. Anda mati hari ini, Anda sudah ada, jiwa Anda ada di kerajaan surga. Tinggal menunggu tubuh Anda rapture. 1 Tesalonika 4 ayat 14. Dan tubuh kemuliaan Anda dibangkitkan. 1 Korintus 15 ayat 40, 46, 47, 49. Siapa yang tidak mau? 1 Petrus 5 ayat 4. Mahkota kemuliaan. Wahyu 2 ayat 10. Mahkota kehidupan. Pak Bobom tidak pernah berbicara khotbah tidak pakai ayat. Saya tidak mau. Itu urusan yang lain. Kalau siaran sholat BM 2, disinilah tempat kita belajar Alkitab. Bukan tempat ajaran murumpi. Kita perlu belajar sama hamba Tuhan senior-seniornya Pak Bobom. Pendeta-pendeta pendahulu yang sudah hebat-hebat. Yang pengajarannya, jangan Anda lihat karena hamba Tuhannya, jangan lihat dari denominasi ya, jangan. Lihat pengajaran Alkitabiahnya. Jangan Anda suka yang orang yang menjanjikan tanpa ayat, jangan. Ya. Nanti kalau kena di Anda sakit hati. Dengarkan hamba Tuhan yang berbicara ayat per ayat. Dia jelaskan ayat per ayat relevan. Ikut-ikut mengkait. Itu yang Anda harus belajar. Karena jarang hamba Tuhan mau memberikan apa talenta mereka.
Karena orang belajar itu tidak sebentar aja. Belajar itu lama ya, waktu semua untuk melayani. Ya. Malam hari ini kita akan belajar, Pak Bomom akan mengambil ya dari, saya lihat dulu ya. Surat Paulus, Petrus, tentang Paulus ya. Paulus dibenci Abdul, tak ada mujizat. Ya. Ini malam hari ini saya pulpen kertas sedikit aja. Pak Bomong cuma bahas sedikit aja tentang mujizat-mujizat dari Paulus dan Paulus disetujui. Dan kitab-kitab Paulus disetujui dan tidak diprotes oleh ahli-ahli Yahudi. Dan bukan orang-orang, ini sambil dari Alkitab semua ya, bukan dari sejarah ya. Dan Alkitab Pak Bomong ambil. Jadi jangan percaya sama orang yang hidup zaman modern, yang baru lahir kemarin sore, masih istilahnya orang Jawa bilang baru bau kencur, mulutnya besar, Yahudi KW, apalagi yang namanya Yitzhak, Valen ya. Anda bukan orang Yahudi, Anda belum paham ya. Anda tidak usahlah ngomong-ngomong apa ya, ilmu Anda masih di bawah sama sekali. Belajarlah Alkitab baik-baik ya. Kalau Anda bilang Kejadian sampai Maliaki asli, saya akan kupas Anda, saya akan tantang Anda. Tidak usah bicara bahasa Ibrani. Ya, Yitzhak Valen. Kalau Anda mengakui kitab Keluaran yang ada di dalam Alkitab kami, Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilangan, Imamat 5, dan kitab-kitab para nabi dan kitab Mazmur, Anda menyetujui, Anda masuk, kita bahas. Anda bertanya sama saya dan saya akan bertanya Anda. Satu pertanyaan saja Anda jelaskan. Kalau Anda tidak bisa, lebih baik Anda stop dengan perkataan Anda yang mengkasih keliru orang. Bukan menyesatkan, kasih keliru buat saudara-saudara kita. Ya. Jangan Anda menjadi domba yang suka jadi domba yang suka mengadu domba. Domba tidak pernah diadu. Yang hanya diadu itu kambing. Karena kambing punya tanduk yang suka dimakan, dibakar, dan bikin sate enak. Kalau domba bulunya diambil. Ya. Jadi anak-anak Tuhan jangan terpengaruh dengan orang-orang yang tidak memahami Alkitab, hanya comot, tidak paham Alkitab, ya, jangan. Dan semua anak-anak Tuhan yang ada di sini, di Lecet, yang malam hari ini, Tuhan Yesus memberkati, dan yang sakit, berdoa, minta sama Tuhan, ya. Kita tidak usah bilang bahwa nanti Pak Bomongnya tidak. Saya cuma kompang tangan, kita sebagai hambanya berdoa. Saya juga sakit. Iman kita yang menyembuhkannya, bukan Pak Bombong. Ingat, iman kita kepada Tuhan Yesus menyembuhkan kita karena iman, bukan hamba Tuhan. Kalau ada orang yang percaya sama hamba Tuhan menyembuhkan, itu sudah salah ya. Kita berdoa malam hari ini khususnya buat Pak Lobo, lagi sakit. Kemudian anak terkasih dari Pak Edi Gunawan di Amerika Serikat. Ibu Melidi atau Nelly ya. Karya saya lihat ya. Nah. Oh, Nelly dia. Nelly dia. Ya. Dan Ibu Yeni Prawati. Ya. Yeni Prawati. Ya, mari kita semua, ya, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita semua minta tuntunan Roh Kudus, biar pada waktu kita membaca sama-sama, biarlah firman Tuhan ini tidak pergi berlalu saja, dan kita semua diberkati, dan kita semua menerima dalam sukacita, damai sejahtera, dan kita semua menjadi anak-anak terang. Dan ingat, saya ingatkan kembali, anak-anak Tuhan, di lecet karena marah-marah ya sama teman-teman sebelah ya.
pada waktu kita ini ada komentar-komentar, jangan ya, jangan. Justru kita harus sayang mereka, karena mereka tidak memahami apa kebenaran itu. Mereka bukan karena mereka tidak, mereka karena iblis menutupi penglihatan mereka sehingga mereka lupa dengan Tuhan yang sebenarnya. Pak Bobo punya siaran sudah putus-putus kah? Masih putus-putus kah atau sudah lancar? Tolong komentarkan. Kalau lancar tekan 1, lancar. Kalau putus-putus tekan 2. Tersendat-sendat. Soalnya di studio ini Pak Bobo punya siaran kayak macam signalnya kecil ya. Saya nggak tahu kenapa ya, kabel atau apa ya. Nggak tahu ya. Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 2 tersendat ya. Why not? Why? Aduh, tersendat ya. Kenapa ya? Ada yang tersendat, ada yang 1. Kalau bagus 1 ya, kalau 2 tersendat. Ya udah, nggak apa-apa. Sudah jam 9:30 ya. Wih, jelek sekali siaran saya ya. Ada 2, ada 3. Duh, kenapa ya siaran yang ini ya? Jelek ya siarannya ya, sampai 2 ya. Semua rata-rata 2 ya loh. Tekan 2. Sendat-sendat ya. Signal kok malam hari ini jelek ya. Jangan telepon dong dari Belanda. Dari Belanda jangan telepon, orang ada menyiar. Gimana sih? Aneh-aneh aja. Orang ada live telepon. Ibu CCWD nih. Sudah tahu ada orang live. Tidak lihat wajah Pak Bobo kayak lagi bulat-bulat kumpul-kumpul. Pakai begini. Ibu-ibu nih. Tersendat ya siaran saya ya. Gak apa-apa ya. Gak tahu ya, ada gangguan ya di Papua ya. Ya udah, gak apa-apa. Kita berdoa ya semua. Kita minta Tuhan Kudus. Mari kita bersatu dalam doa. Kita serahkan semua sama Tuhan. Biar signal di malam hari ini Tuhan turut campur tangan. Bapa Surgawi, Tuhan Elohim Abraham, Elohim Ishak, Elohim yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami tak henti-hentinya Tuhan mengucap syukur. Kami datang di malam hari ini Tuhan. Dengan merendahkan diri dan memohon kepadamu Tuhan. Ampunilah segala dosa kami. Seperti kami juga tahu mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Bapa, kami percaya di malam hari ini Tuhan. Tuhan selalu memberkati setiap langkah kami anak-anak-Mu dalam perjalanan mengarungi kehidupan kami masing-masing. Berkati kami, jauhkan kami dari segala kuasa kegelapan roh-roh jahat, sakit penyakit di dunia lah yang membumi, penyakit corona, penyakit COVID. Jauhkanlah kami. Bapak, kami percaya dari malam hingga pagi hari, hingga saat ini Tuhan, kami semua masih boleh ada dan kami mengucap syukur. Karena kami masih boleh bernafas dan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan telah menjaga kami, memberikan kami umur panjang berkat perlindungan. Hingga kami boleh bangun dan kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati pekerjaan-pekerjaan kami yang Tuhan berikan. Baik sebagai TNI Polri, pegawai negeri, pegawai swasta, pedagang, pengusaha, usaha kecil-kecil,
petani nelayan, supir taksi, ojek, tukang parkir, tukang sapu, apapun pekerjaan kami Tuhan, Tuhan selalu memberkati kami dalam kehidupan kami hari-hari. Bapa, di malam hari ini, hamba-Mu yang Engkau pakai, malam hari ini, keluhan anak-anak-Mu Tuhan, banyak yang memohon pertolongan. Sakit penyakit karena medis, terutama penyakit corona yang anak-anak Tuhan malam hari ini mengalami. Anak terkasih dari Pak Edi Gunawan, Ibu Nelly Dia Smith yang mengalami sakit karena COVID. Dalam nama Yesus, dengan kuasa Roh Kudus, kuasa bilu-bilu-Mu, dengan darah-Mu yang kudus, Engkau jamah Ibu Nelly, melalui tangan-tangan para dokter yang menangani, obat-obatan yang dia minum, baik secara infus, suntik, Tuhan Yesus memberkati obat-obatan. Engkau sembuh, dalam nama Yesus Engkau sembuh. Saya percaya, kami semua percaya, iman kami, yakin Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Engkaulah tabib segala tabib, dokter segala dokter, jamah anak terkasih. Kau juga jamah, Tuhan Yesus jamah saudara kami Palobo yang mengalami sakit dengan tubuh yang lemah. Dalam nama Yesus, dengan kuasa bilu-bilu kuasa Roh Kudus, angkat penyakit dari saudara terkasih kami Palobo beserta Ibu Nelly. Dan kami juga berdoa, dalam nama Yesus, dengan kuasa bilu-bilu kuasa Roh Kudus, angkat sakit penyakit Ibu Yeni Prawati dalam nama Yesus. Dan semua anak-anak Tuhan yang di malam hari ini, yang terseru dan meminta sesuai firman-Mu dalam Yeremia 17 ayat atas. Ya Tuhanku, saya mau sembuh. Ikut saudara-saudara. Ya Tuhan Yesus, saya mau sembuh. Sembuhkanlah saya. Lepaskanlah saya dari segala kuasa-kuasa, penyakit, kuasa kegelapan. Angkat penyakit saya. Saya ingin sembuh Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, saya percaya. Kami semua percaya malam hari ini banyak mujizat terjadi. Kuasa Roh Kudus jamah anak-anak Tuhan yang berseru. Dengan darah-Mu yang kudus, kami percaya malam hari ini mereka dalam pemulihan satu persatu. Yang sakit karena kuasa kegelapan, kami tolak, kami usir dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa. Kami percaya di malam hari ini ada kuasa Roh Kudus menjamah anak-anak Tuhan yang berseru dan meminta dan menangis dalam nama Yesus. Kami percaya. Kaulah tabib, sembuhkanlah kami semua Tuhan. Kau berfirman, jikalau aku tinggal di dalam kamu dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, minta apa saja. Bapa, kami mau minta malam hari ini, kami mau sembuh, kami diberkati. Pakailah kami Tuhan untuk memberitakan firman kebenaran-Mu. Biarlah kami layak di hadapan-Mu. Ampunilah kesalahan kami Tuhan. Kami mau sembuh. Kami mau menjadi anak-anak yang hidup baru, lahir baru. Berkatilah kami. Pakailah kami Tuhan untuk melayani Engkau. Biarlah kami bersama-sama dengan Engkau di kerajaan surga. Sayangilah kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Malam hari ini kami semua mengucap syukur Tuhan.
Kami semua diberkati dengan kuasa Roh Kudus. Di malam hari ini kami juga berdoa kepada saudara kami yang mengalami ikatan batin, alih kutuk dari segala kuasa kegelapan. Dalam nama Yesus dengan darah-Mu yang kudus, kami cabut, kamu lepas segala kutukan. Saudara terkasih, keponakan dari Ibu Lena yang ada di Nederland, meskipun jarak kami jauh, dalam nama Yesus, hari ini saya lepaskan kutuk, penyakit, alih ikatan mantra-mantra. Darah Yesus berkuasa. Kuasa kegelapan, engkau tidak punya hak dalam anak terkasih. Dalam nama Yesus, kami lepas, kami putuskan. Di malam hari ini, yang mengalami sakit kuasa kegelapan, Anda sudah terbebas. Iman Anda yang menyembuhkan. Dengan kuasa Roh Kudus, darah Yesus berkuasa, kau telah disembuhkan. Bapak, kami percaya, malam hari ini ada keajaiban. Banyak akan yang bersaksi. Kami akan mendengarkan damai sejahtera sukacita. Berkati kami, berkati siaran Sholat BEM 2. Berkati hamba-Mu yang engkau pakai memberitakan firman Tuhan. Berkati keluarga hamba-Mu, anak-anak hamba-Mu. Berkati bapak-bapak gembala yang ada seluruh Indonesia, di daerah-daerah pelosok-pelosok yang memberitakan firman kebenaran. Hamba-hamba Tuhan di seluruh Indonesia, seluruh dunia. Tuhan Yesus memberkati kami semua. Pakailah kami Tuhan. Biarlah kami kuat, kami sehat, kami mau melayani Engkau sampai Tuhan memanggil kami bersama-sama dengan Engkau. Berkati tim Sholat BEM 2. Pak Lobo beserta keluarga, istri, anak-anak, usahanya Tuhan Yesus berkati. Pak Lidara, istri, cucu, anak-anak Tuhan Yesus berkati. Pak Leo, Pak Budiman, Pak Bambang, Pak Timothy, Pak Jeki Simbiring, Pak Marban, Tuhan Yesus memberkati. Pak Budiman, Tuhan Yesus berkati. Bapak Sibarani, Tuhan Yesus memberkati. Opung Huta Barat, Tuhan Yesus berkati. Kami percaya, opung kami yang ada di Perancis, dalam pemulihan, dalam nama Yesus, darah Yesus berkuasa. Jama opung kami, jama opung Huta Barat, jama dia, sembuhkan dia, sembuh. Dalam nama Yesus, darah Yesus berkuasa. Berkati Ibu terkasih Ibu Sofiatul yang mengalami segala sesuatu yang tidak suka. Kami cabut, kami tolak dalam nama Yesus. Segala keinginan-keinginan dunia yang memenjerat hidupnya, Tuhan Yesus jaga, lindungi. Suaminya, keluarganya, Tuhan Yesus memberkati keluarga Ibu Sofiatul. Berikanlah kekuatan kesehatan umur panjang. Ibu Abre, Tuhan Yesus memberkati dan suaminya. Ibu Watimena. Saudara terkasih Rudi Yohanes, Tuhan Yesus berkati. Keluarga, anak-anak, istri. Ave 88, Piong 77, Tuhan Yesus berkati. Bapak Pendeta Yoel, Tuhan Yesus berkati. Pak Rahmat Riyadi, Tuhan Yesus berkati. Siapapun Tuhan di dalam tim Sholat BEM 2, Tuhan Yesus memberkati kami semua. Berkati pelayanan kami Tuhan, untuk memberitakan firman kebenaran-Mu Tuhan. Pakailah kami Tuhan, sampai Engkau memanggil kami bersama Bapa di kerjaan surga. Bapa, di malam hari ini kami akan membaca sebagian firman kebenaran. Untuk itu Tuhan, kuduskan kami. Biarlah kami berkenan dan layak menerima firman kebenaran. Biarlah kami boleh menabur firman kebenaran-Mu kepada saudara-saudara kami yang membutuhkan. Terlebih-lebih keluarga kami. Biarlah kami semua menjadi anak-anak terang. Dan kami semua
penuh dengan damai sejahtera sukacita dalam kehidupan kami hari pas hari. Berkati Tuhan. Berkati siaran kami ini mulai dari awal pertengahan hingga akhir. Berkati saudara-saudara kami yang tidak mengenal Engkau. Yang kami akan berdiskusi. Tuhan Yesus berkati. Bukalah mata hati mereka. Yang ada balok di hadapan mereka tidak melihat. Selubar di mata mereka. Dalam nama Yesus. Kami percaya malam hari ini banyak pertobatan. Engkau jamah mereka Tuhan. Berkati tim Solat BM2 Pak Rian dan keluarganya. Alat-alat yang kami pakai Tuhan berkati. Jaringan internet. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih banyak Bapak. Inilah doa ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Firman yang hidup. Kami semua mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Mari yang percaya katakan. Amin. Ya, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tuh, cara saya hilang. Baik, malam hari ini kita soulmate ya. Solata menjawab netizen. Dan pengumuman untuk sebentar sebelum saya khotbahkan. Ya, saya mau sampaikan bahwa malam hari ini kita soulmate ya, Solata menjawab. Dan besok akan adakan pertandingan. Jadi Pak Bobom tidak khotbah, nanti langsung pertandingan. Dimulai jam 7 malam. Anak-anak Tuhan ikut ya, perlombaan rame ya. Anak-anak Tuhan yang punya ini ya. Maka malam ini kita soulmate, Solata menjawab netizen. Dan judulnya Pak Bobom ambil, Paulus dibenci Abdul. Ingat, Abdul adalah orang yang tidak mau menerima kebenaran. Yang suka jelek-jelek ya. Yang sok-sok pintar, kayak Valen ya, Ishak ya, Aditya. Itu ya, yang suka benci-benci ya, selalu channelnya dia bikin-bikin Paulus ya. Kalau Anda tidak terima, nanti termasuk Ustadz kayak nama, yang tidak pernah kita ganggu dia selalu bilang mengatakan bahwa dia pintar ya. Kalau Anda pintar ya, jangan monoton ya. Masuklah di channel kami ya, karena Anda jangan gugat, berani gugat ya, buku-buku firman Tuhan yang Anda bilang tidak itu, ingat, hati-hati Anda. Itu firman Tuhan ya dan Anda ya. Kalau Anda mau datang, mau sumbat mulutnya Pak Bobom, masuk. Anda hebat. Kita bahas Alkitab ya. Nanti teman-teman saya yang tanya kitab Anda. Anda berani. Kalau Valen Ishak, nanti saya tanya Anda. Kalau Anda jujur dulu. Alkitab yang kami pakai ini Anda mau terima. Kalau Anda mau terima baru kita bahas. Kalau Anda tidak terima, ya ngapain kita berdiskusi? Lebih baik Anda diam. Anda bahas kitab Anda saja. Jangan bahas kitab kami. Logika ya. Logika Valen. Ishak, logika. Kalau Anda mau bahas kitab Anda, silakan. Anda jangan bilang kitab kami lain. Tidak usah bahas. Tapi kalau Anda mau protes kitab kita, berarti yang kita bahas kitab kami. Laksanakan tugas. Oke? Kalau Anda mau bahas, masuk. Ya? Tapi Anda jangan bilang palsu. Kalau palsu lebih baik Anda punya gigi kasih rontok semua, kasih makan tuh bebek atau supaya ayam kira gigi Anda tuh jagung. Toh? Nah, supaya nggak ngomong. Ya. Malam ini kita soulmate, jadi Pak Bomon tidak begitu khotbah untuk bikin ini ya. Kita soulmate ya. Jadi jangan pikiran bahwa Pak Bomon tiap hari khotbah, enggak. Ada waktunya khotbah, ada waktunya kita pembelajaran ya, menambah ilmu. Oke, malam hari ini kita buka ya di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-15. Kita lihat ya, tanggapan Petrus. Petrus ini siapa? Simon Petrus. Siapakah dia? Dialah pimpinan daripada 12 murid Yesus. Ya, murid yang disuruh untuk membangun jemaat. Jemaatku, Matius 16 ayat 18 ya. Ingat, kalian, Ishak, kau jangan protes Paulus. Halo, Ustadz Kenama, lu siapa? Ya, lu hanya mulut besar. Saya lebih percaya hamba Tuhan yang lama-lama daripada orang yang baru lahir yang ngaku pendeta padahal bukan pendeta, pendoti ngana. Anak pemulus sama pendoti. Anda tahu tuh orang mana udah bilang. Ih, aneh-aneh. Ya, Anda mau marah, Anda masih di sini ya. Kita mau kasih sekolah ngana kembali sekolah pendeta ya. Anda ambil berapa semester? Pasti ibu-ibu udah suka tawa-tawa di rumah ya.
Apalagi Ibu Grace, dia sudah tahu, Pak Bobo semoga bikin lagi. Malam ini dia gili-gili sekali. Apalagi Ibu CJWD di Belanda, dia sudah telepon-telepon tadi. Jadi malam hari ini kita lucu-lucuan saja, nggak apa-apa ya. Gas. Malam hari ini, Rasul Petrus katakan, dia menyetujui Rasul Paulus. Kitab Galatia, ya ingat, kitab Galatia, ya itu ditulis oleh Paulus di tahun 55 Masehi sampai 60 Masehi. Diperkirakan, ya paling tua. Nanti Matius itu ditulis, terus Yohanes ditulis, tapi dia belum mengumpulkan semua. Itu nanti di tahun sampai 85 sampai 90 Masehi. Catatan sejarah bahwa tahun 55 sampai tahun 60 Masehi itu kitab pertama surat Paulus Galatia. Jadi di situ kalau kita melihat Petrus, dia akan protes pada waktu di sidang di Yerusalem, ya. Nanti saya jelaskan sebentar, ya. Sidang di Yerusalem di Kisah Para Rasul 15. Di situ Petrus akan protes, Yakobus akan protes, murid-murid Yesus semua akan protes, termasuk Matias yang baru diangkat sebagai murid Yesus. Ingat, murid Yesus ada 12, Yudas sudah mati, ada lagi 120, ada lagi 70 dalam Lukas 10. Oke? Nah, di sini bahwa orang-orang cuma bilang murid Yesus hanya 12. Valen, dia tidak tahu murid Yesus ada berapa. Nah, Valen, kau belajar Alkitab baik-baik ya. Anak otak belum sampai di situ ya. Belajar baik-baik juga anak ya. Orang Manado bilang, ngana jam baba bibir kiri kanan, ngana orang Yahudi, ngana pikir sebelah pi balapor-lapor. Malam hari ini saya ingatkan kepada orang-orang Kristen. Anda kalau mau dialog, ilmu belum sampai, Anda jangan ngadu-ngadu domba Pak Bom di channel seberang. Ya? Kalau Anda orang Kristen, marilah kita kerja di ladang Tuhan. Jangan Anda memfitnah Pak Bom bukan Trinitas, yang pakai gambar-gambar itu ya, seperti Aditya ya. Kau masuk sebentar ya, kau masuk, sumpah saya tentang kau ya. Kau jangan sok pintar, bas-bas Alkitab, kau ditanya di sebelah, kau hina-hina kami orang Kristen. Anda lah Yudas, ya. Jangan ada orang Kristen jadi Yudas seperti Anda. Ya. Anda masuk sini ya. Saya mau lihat gigi Anda ke Yudas, Yudas kedua ya. Ya. Saya monitor Anda terus ya. Anda tuh penjilat ya, Yudas ya. Yudas Iskariot. Anda tersinggung, silakan. Kita bahas Alkitab. Usah, saya akan tanya Anda. Kau tanya saya 1000 pertanyaan, saya tanya Anda 1, Anda jawab ya. Pasti Anda tidak akan jawab. Kita bahas malam hari ini 2 Petrus 3. Aduh, signal saya jelek ya. Ya. Pak Bob suka sih. Kan malam hari ini kan kita kan namanya soulmate. Solata menjawab netizen. Harus penuh apa? Sukacita. Orang yang sering tertawa, sukacita. Terhindar dari segala kuasa kegelapan. Santet roh-roh jahat. Terhindar. Ingat, jadi anak-anak yang baik bantu-bantu orang, bagi-bagi jangan pe makanan mungkin ada sedikit, pisang goreng jo bagi ke sebelah, pisang ada 1 sisir, bagi jo sedikit, 1 tandan kasih jo 1 sisir ke tetangga, ibaratnya begitu ya. Oke. Dan kita lihat ya 2 Petrus, kita baca sama-sama. 2 Petrus 3 ayat 15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini dalam surat-suratnya itu, ada hal-hal yang sukar dipahami sehingga orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Anak-anak terkasih di malam hari ini yang nonton, tidak usah bimbang ragu. Memang mereka itu akan binasa yang tidak suka. Surat dalam 2 Petrus 3 ayat 15 sudah diingatkan. Hanya orang yang penuh dengan Roh Kudus, yang dijamah, yang percaya kepada Tuhan dan Juru Selamat,
bisa menerima, bisa tahu firman kebenaran. Rasul Petrus katakan, hanya orang yang bisa mengerti dan penuh hikmat, bisa mengerti tulisan-tulisan dari Paulus. Sudah diingatkan. Bagaimana dengan yang lain? Ya, bagaimana dengan yang lain? Kalau kita lihat di ayat 15, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Pertanyaan saya, Ustadz Kainama, malam ini saya bilang mau judul buat Anda. Cuma kita terlalu sayang pangan. Ngana pemuka sama dengan muka-muka lembut-lembut, tapi hati pepait sekali. Bahas orang kita, bertobat jangan. Ngana orang baik sebenarnya, cuma ngana pe otak lagi error, ada sakit. Bahas juga ngana pe kitab, jangan ngana bahas kitab pe kitab. Orang Manado bilang ngana suka toki ngana, suka bentur. Belum sampai. Ini Paulus, Anda ini baru lahir tahun abad ke-berapa? Abad ke-21. Paulus, Petrus sudah ingatkan. Abad pertama loh. Kita baca ayat 16 ya. Nah. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang yang tidak memahaminya dan tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebiasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan yang lainnya. Nah, kita perhatikan baik-baik ya. Di sini jelas mereka setelah zamannya Paulus tahun 90 Masehi, pas di situ Yohanes menulis surat-surat. Yohanes, 1 Yohanes sampai kitab Wahyu 90 Masehi. Ada yang datang berikut mengatakan bahwa Paulus memutarbalikkan. Aneh-aneh aja. Kalau memang Paulus memutarbalikkan, kenapa Yakobus, murid-murid Yesus tidak protes tuh Paulus? Dia yang baru lahir di hidup zaman sekarang muter balik-balik. Bagaimana demikian? Kita lihat firman Tuhan ya. Kita baca sama-sama di dalam Kisah Para Rasul. Ya, Kisah Para Rasul 9, kita semua belajar ya. Kisah Para Rasul 9, ayat yang ke-19. Nah, sampai 22. Kita baca sama-sama ya. Nah. Dan setelah ia makan pulihlah kekuatannya, Saulus tinggal, perhatikan, ini Saulus belum jadi Paulus ya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Dan ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah ibadat. Dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Nah, kita baca. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka di hadapan imam-imam kepala? Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Orang kaget. Malam hari ini saya mau sampaikan sama anak Tuhan. Anda mungkin hidup yang dulu jelek, hidup Anda dalam kegelapan, hidup Anda dalam perzinahan, hidup Anda mungkin melakukan pembunuhan, Anda pemerkosa, melakukan hal yang buruk. Malam hari ini, bertobatlah, contohilah rasul-rasul. Rasul Paulus, pembunuh. Tapi dia bertobat dan dipakai Tuhan. Anda orang yang malam hari ini hidup jahat, pernah melakukan piara 01, 02,
meninggalkan istri yang pertama. Terus apalagi Anda menjadi penatua sekarang? Mengemban, jadi penatua. Anda tidak mau mengaku sama istri Anda. Tidak mau mengaku di hadapan pendeta bahwa Anda pernah melakukan dosa. Anda belum diampuni. Meskipun Anda sini. Ingat kisah para rasul 8 ayat 16. Anda punya mulut harus mengaku. Anda pernah menyakiti istri Anda. Ingat, saya ingatkan kepada hamba pelayan Tuhan ya. Jangan macam-macam malam hari ini. Anda banyak yang kasih tahu di sini. Anda kalau hari ini hamba Tuhan, ya, penilik jemaat, melayani Tuhan, tapi Anda tidak membuka suara. Ingat, luka istri Anda, luka Anda sembuhkan dengan obat betadin, tetap sembuh. Tapi bekas luka nyanda hilang. Orang Manado bilang nyanda hilang bekas luka. Luka, hati Anda, istri Anda luka. Tidak mungkin bisa diobati dengan begitu saja sembuh. Manusia, bukan Tuhan, bukan malaikat. Roh penurut, tapi daging tidak. Istri Anda bagi anak laki-laki, orang laki-laki yang malam hari ini sakiti istri Anda, bertobatlah. Jangan Anda bertobat di kamar sendiri atau ngaku sama istri. Tidak. Istri tidak mungkin berkata bilang, oh iya saya ampuni kau dengan tulus. Tidak. Panggil hamba Tuhan ke rumah. Panggil saudara Anda sebagai saksi. Anda harus berani, apalagi Anda seorang hamba Tuhan pelayan, penilik jemaat atau majelis atau penatua. Mengaku di situ, pendeta tumpang tangan. Mulut Anda mengaku dosa Anda. Pendeta akan bertanya sama Anda punya istri, ibu yang terkasih, apakah Anda mengampuni suami Anda? Di situ harus disaksikan oleh 2 atau 3 saksi perkara sah. 2 Korintus 13 ayat 1. Yohanes 8 ayat 17. Ingat, 2-3 orang perkara sah. Jangan Anda mengaku di dalam kamar mengaku sendiri. Tidak bisa. Panggil hamba Tuhan. Kalau Anda tidak mau ke gereja, ke rumah, hamba Tuhan akan tumpang tangan. Dan hamba Tuhan akan bertanya, apakah Anda mengampuni suami Anda? Apakah suami Anda nih pengampunan, minta ampun sama istri Anda? Ingat, seorang istri kalau sudah disakiti, tidak mungkin dia punya hati sudah benar mengampuni Anda. Manusia, kalau Tuhan maha kasih, manusia tidak maha kasih. Hari ini soulmate ya. Istri punya hati yang luka. Ingat, saya kembali ingatkan, luka wanita susah diobati. Nyanda bisa sembuh begitu ya. Hati perempuan itu hati pedis peri. Dia menangis tiap malam. Wajahnya berseri-seri depan suaminya. Dia melayani Anda dengan sukacita, tapi hatinya masih sakit. Karena apa? Dia sayang anaknya. Karena Anda adalah satu buah cintanya. Malaki 2 ayat 14 sampai 16. Ingat itu firman Tuhan. Jangan Anda katakan Anda sudah hidup dalam Kristus, sudah bertobat, sudah diberkati. Anda tidak pernah mengakui, melakukan firman kebenaran. Bertobatlah seperti Paulus. Apakah Anda mau tunggu dulu Anda dikasih buta, baru nanti Ananias tumpang tangan? Ingat, Paulus bertobat, Ananias menumpangkan tangan. Itu perintah. Anda mau menjadi penilik jemaat, memberitakan firman Tuhan. Ingat, perbuatan dosa itu adalah kutuk dan kutuk. Kutuk itu harus dilepaskan, dicabut dalam nama Yesus. Hamba Tuhan yang harus tumpang tangan. Ingat Paulus. Paulus bertobat. Tuhan suruh perintahkan Paulus pergi ke Ananias. Tumpang tangan. Anda jangan bermain-main dengan dosa yang membawa Anda dalam kebinasaan. Hah? Malam ini laju. Pak Bom gas. Saya gas. Ya. Anak-anak Tuhan yang di malam hari ini, yang menonton secara sholat KBM 2. Yang berbuat dosa di malam hari ini kepada istri Anda, minta ampun. Tapi jangan bila minta ampun sampai, oh tidak bisa, itu dosa yang fatal. Ya, dosa yang fatal. Minta ampun. Apalagi hamba jadi penatua, ada doa karena suka salah. Manusia boleh tidak tahu,
Tapi Tuhan, karena mau sembunyi ke mana? Anda biar pergi bawa mengajar, memberitakan firman Tuhan ke rumah-rumah bertobat, sia-sia. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Yeremia 5 ayat 25. Anda lupa firman Tuhan. Belajar firman Tuhan baik-baik ya. Jangan Anda cuma basuka basanang untuk diri Anda sendiri, tapi Anda lupa orang lain. Jangan engkau menyakiti orang. Contoh, Anda berbuat salah, terus Anda baik. Saya sudah begini. Terus bilang, Tuhan, saya sudah berbuat baik. Bukan itu yang Tuhan. Contohilah Paulus. Dia bertobat. Ke Ananias tompang tangan. Gantu DP mata. Bukan DP mata, toh. Ngana sudah berbuat dosa, kawin sampai sudua 3, 4, 5. Ngana kembali ke ngana pun istri pertama, janda itu minta maaf, baik. Baru ngana pengurus gereja lagi. Aduh, pening. Aduh, sakit kepala ini, hamba Tuhan kepala sakit. Biar Anda juga jadi pendeta, Kemarin di Surabaya kan gereja besar, hamba Tuhan kan? Aku memuji kebesaran-Mu. Nah. Kita buka sama-sama saya. Bukti Paulus diutus oleh Roh Kudus. Bukti. Siapa yang menyaksikan? Orang-orang yang Ustaz yang nama Anda mau protes ini, kita kasih dengan ayat Sebentar kita kasih dengan ini ya. Di dalam Kisah Para Rasul 13, baca ayat firman Tuhan tuh baik-baik. Jangan siapa? Bicara-bicara sembarang. Nah, kita lihat di sini ya. Kita bahas sama-sama. Kisah Para Rasul 13 ayat yang pertama hingga yang kelima. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Nah, kalau kita lihat di sini, kita baca terus ya, ke 4 sampai 5 ya. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Bro, Yohanes 12 murid Yesus, dia tahu Paulus. Ngana siapa? Yohanes, Petrus, Barnabas, murid Yesus, mengakui kalau memang Paulus berbuat salah. Kau. Emangnya kau pikir murid-murid Yesus tidak punya Roh Kudus, tidak bisa menyembuhkan orang sakit? Petrus, bayangan Petrus saja orang sembuh. Ustaz, kenapa kau punya kelebihan apa? Paling kau punya mulut cuma balendir saja, tidak punya mujizat. Kau tidak pernah tumpang orang sembuh. Kau cuma jadi fitnah. Berubahlah, bertobatlah sebelum kau mati. Nanti kalau mati bagaimana? Masuk surga? Oh, Anda bisa. Masa Anda mau lebih hebat daripada Yohanes, Petrus? Tidak usah kau bicara Paulus, sudah kau coba tanya Yohanes. Kau coba protes Yohanes. Saya mau lihat kau punya kehebatan. Murid Yesus, Yohanes. Hebatmu. Yohanes itu, Petrus, Paulus sudah dibicarakan di seluruh dunia sebagai rasul yang hebat. Orang dunia, seluruh dunia, zaman per zaman. Anda, hanya orang Indonesia saja tertentu yang kenal Anda. Mungkin lebih kenal Pak Bobo. Bukan. Ya. Anda kok hanya dengan cari materi hina-hina Paulus. Ini di Kisah Para Rasul 13 ayat 1 sampai 5. Paulus dikenal.
Yohanes, bukan Yohanes Pembaptis ya. Murid Yesus Yohanes yang menulis kitab Yohanes, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, Wahyu. Oh, Petrus lagi, 1 Petrus, 2 Petrus. Ayo. Anda siapa? Apakah Anda punya nama mantan pendeta yang pernah tulis kitab Anda? Aneh-aneh saja. Jangan menghina ya tentang Paulus ya. Nah, untuk itu kalau kita bicara firman Tuhan harus punya saksi. Kita baca ya Kisah Para Rasul 17 ayat 11. Baca Kisah Para Rasul 17. Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-11. Oke. Pak Bobo bikin tanda dulu supaya enak. Nah, tanda dulu ya. Oke, nih. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Halo? Kalian Ishak, kita maaf ya saudaraku yang terkasih, adik-adikku yang ganteng-ganteng. Ya. Orang-orang Yahudi yang asli sudah periksa itu Paulus, orang suku dari suku Benyamin. Anda suku mana? Apakah Anda suku yang hilang, Naftali? Atau suku mana? Atau suku mana? Yahudi mana? Yahudi mana? Yahudi KW. Aduh, Anda jangan protes-protes. Paulus itu suku Benyamin. Dia diakui oleh rasul-rasul dari suku orang-orang Galilea dan dari suku ya, suku-suku Yahuda, suku-suku Lewi. Orang-orang Lewi yang langsung periksa Rasul Paulus di Kisah Para Rasul 17 ayat yang 11. Ingat ya, Anda baik-baik baca firman Tuhan. Anda siapa protes? Apalagi orang yang kayak macam Ustadz kayak nama yang sama Donitan, protes-protes surat Paulus, nggak tahu, apalagi Umi Dini. Aduh, Anda urus kitab Anda, saya nggak, Pak Bobong tidak pernah bahas. Saya sebut nama Anda karena Anda terlalu luar biasa, apalagi siapa itu, apa yang batang pisang, siapa namanya ini? Zuma. Aduh. Urus saja kitab Anda, kitab suci Anda, itu kan kitab suci Anda, urus saja, nggak usah bahas-bahas Alkitab. Ya? Kalau mau bahas Alkitab, masuk di channelnya saya. Bukan saya mau ke seberang, apa yang saya mau ke seberang? Aneh-aneh aja. Pak Bobom ini jahat malam ini, bukan jahat, tegas. Iya toh, karena kalian mengkorek-korek. Makanya di sini pelajaran Alkitab tuh di sini. Mari, tidak mungkin saya mau pergi ke sana. Emangnya Pak Bom mau ke sana mengimis bilang, ini loh Alkitab saya sudah benar, tolong dong benarkan. Aneh-aneh aja. Harusnya Anda datang sini. Pak Bom, saya mau gugat Anda. Alkitab salah. Ayo, mari. Tapi saya tanya dulu, Anda menyetujui nggak Alkitab yang saya pegang? Anda menyetujui dulu dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau Anda menyetujui, baru kita boleh diskusi. Ya, Valen? Kalau tidak, nggak usah. Tutup mulutmu, plester mulutmu, atau orang Manado bilang, ikamu ngana ke mulu dengan tu minyak babi, baru ngana tutup ngana ke mulut itu baik-baik. Ya? Tidak usah beribut dengan orang kita. Oh? Ini iman saya, iman kami semua anak-anak Tuhan. Firman Anda mau midraskah, mau apakah aturan Anda. Tidak usah singgung-singgung kami. Keselamatan masing-masing kami, ya untuk kami. Bukan untuk Anda yang menyelamatkan kami. Bukan. Orang ini bilang, nehi. Kalau orang Belanda bilang apa? Saya nggak tahu ya, Bu CJWD belum ajar saya bahasa Belanda ya. Tolong WA. Bukan opor. Opor itu makanan ayam, opor dodol, bahasa Belanda ya. Nah, jadi Rasul Paulus itu dia diakui. Murid-murid Yesus, Yohanes, Barnabas, Petrus. Ini murid-murid Yakobus. Ya. Sidang jemaat di Yerusalem. Itu sidang besar dihadiri oleh murid-murid Yesus. Ada 12 termasuk Matias, kemudian ada 120. Ada 70 murid, termasuk Matias di dalam. Dan anak rohani, Markus itu adalah anak rohani dari Petrus, Simon Petrus.
Lukas adalah anak rohani dari Paulus. Baru Anda mau protes. Kalau sudah memang diprotes dari ribuan tahun lalu, sudah diprotes. Alkitab sudah 2000 tahun. Anda yang baru hidup di zaman milenial mau protes-protes. Anda mungkin baru lahir, istilahnya orang tua bilang baru tumbuh, apa namanya, gigi baru tumbuh, sudah protes-protes. Ilmu baru dibawa, mau lawan sama kami hamba Tuhan yang sudah tahu apa kitab kita. Habis itu bilang, tahu gak Midras? Apa itu ini? Aneh-aneh saja. Oke? Kalau Anda mau protes, Ustadz, Anda memang kami sayang. Saya tidak pernah marah, tidak. Anda khotbahkan kitab Anda menurut keyakinan Anda, laksanakan. Carilah orang yang perlu Anda selamatkan untuk mengikuti Tuhan yang Anda sembah. Kami tidak pernah memprotes. Jalan hidupnya Anda jalani. Kami juga jalani hidupkan kami. Tapi kalau kamu bilang Paulus, di mana Paulus bisa melakukan mujizat? Malam hari ini kita lihat bersama ya. Kisah Para Rasul 14 ayat yang ke-10. Kisah Para Rasul 14 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, mari kita baca. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, berdirilah tegak di atas kakimu. Dan orang itu melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Perhatikan, di sini Paulus menyembuhkan. Kalau kita baca dari ayat 9, ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara. Dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Malam hari ini tadi kita sudah berdoa. Bukan Pak Bomom yang menyembuhkan. Iman Anda. Anda yakin Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus akan menyembuhkan Anda. Anda malam hari ini sembuh. Berseru dan meminta. Iman Anda yang menyembuhkan. Paulus menumpang tangan. Berdirilah, berjalan. Mujizat dari Paulus. Dari Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui doa Paulus. Berkenan di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Kita lihat kembali. Di Kisah Para Rasul 16. Ayat yang ke-18. Kita perhatikan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya, tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Nah, ada orang Kristen bertanya sama Pak Bobo, apakah mengusir kuasa roh jahat? Apakah berdoa dalam nama Yesus atau demi Yesus? Demi nama Yesus. Ini ayatnya ya. Sama saja. Nama yang berkuasa di bumi dan di langit dan di sorga. Yesus Kristus. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Ya. Nama yang sudah diberikan kuasa. Segala kuasa telah diberikan kepada dari Bapa kepada Yesus. Matius 28 ayat 18 dan selanjutnya. Kuasa telah diberikan. Paulus mengusir roh-roh jahat. Paulus menyembuhkan orang sakit dan mengusir roh jahat. Kita buka sama-sama. Di dalam Kisah Para Rasul 19. 19 ayat yang ke-12. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Oh, haleluya, haleluya. Paulus sapu tangan, kain. Orang mengambil karena apa? Tubuh yang kotor, tubuh yang tidak suci. Pada waktu Anda berdoa meminta, tubuh Anda hari ini disucikan. Orang yang kuasa kegelapan tidak bisa menyentuh anak-anak Tuhan yang di rumah. Dalam nama Yesus. Yang di rumah katakan amin. Anda punya hati baik, bersih, baik sama orang, mengasihi, rajin berdoa. Tidak mungkin diguna-gunai. Tidak mungkin. Kuasa Roh Kudus jangan keluar.
Paulus terjadi. Nah, kita baca. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluar roh-roh jahat. Apakah Dul, kain nama, engkau bisa melakukan? Yahudi KW, engkau bisa melakukan? Kisah para Rasul 28 ayat yang ketiga. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, orang ini sudah pasti, orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Tetapi Paulus menyibaskan ular itu ke dalam api, dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Bagaimana? Paulus digigit ular. Tidak ada pengaruh. Kenyataan. Paulus dihukum mati penggal kepala. Itu Tuhan sudah ada. Ingat, Wahyu 20, Paulus ada kerjaan surga. Orang Kristen pertama yang masuk surga siapa? 2 Korintus 12 ayat yang kedua. Baca baik-baik ya. Siapa itu? Paulus sudah sebelum mati, dia sudah tulis surat, dia tahu dia ada di surga. Apakah kalian ada di surga? Tunjukkan sama saya bahwa di dalam kitab Midras ke apakah itu siapa dongeng-dongengnya ceritanya kitabnya siapa itu Palen kah? Bilang Anda ada di surga. Yang ada di surga menurut perjanjian lama adalah Elia dan Henok. Menurut yang diangkat ke surga. Musa sudah ada di surga, Daud sudah ada di surga. Ya, tapi yang terangkat ke surga langsung Henok dan Elia. Orang Kristen sudah ada ya. Contoh, kalau kita mau ke bulan, minimal harus ada manusia satu yang sudah ke bulan, baru kita percaya. Ingat, Alkitab menyebut sudah ada orang Kristen di surga. Siapakah dia? Buka silakan 2 Korintus 12 ayat 2. Atau saya buka? Saya buka ya. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Berarti orang Kristen sudah ada di surga ya? Amin saudara-saudara. Ikutlah ada orang yang di surga. Jelas, surga bukan yang Anda katakan bidadari terbang-terbang ke sana kemari yang tembus pandang surga hidup seperti malaikat. Yesus katakan sesat hidup di surga bagaikan malaikat, bukan seperti yang Anda inginkan terbang-terbang ke sana kemari seperti lihat nona-nona yang mulus-mulus tinggi 27 meter 60 bukan ya? Orang Kristen untuk itu bukan logika Anda. Kalau kita sudah ada orang yang pernah ke bulan, berarti kita harus pergi ke bulan mengikuti orang itu yang sudah pernah ke bulan. Siapa yang pernah naik pesawat F-22 Raptor, harus kita ikut naik pesawat itu. Berarti kita harus bisa naik pesawat F-22 Raptor. Berarti manusia sudah naik pesawat toh. Siapa yang bisa melejit dengan kecepatan suara, melebihi daripada kecepatan suara, berarti manusia ada. Ingat Markus 4 ayat 22. Membuka? Kita buka. Ya? Dedeng. Belajar di sini, belajar Alkitab. Tidak perlu pamong tuh kalau Alkitab santai. Dedeng.
Malam hari ini kita sukacita. Nah, sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Jadi apapun yang semua yang orang tutup-tutup, mungkin keburukan, apa semua akan tersingkap. Teknologi yang belum maju, sekarang teknologi yang maju. Ingat, orang penemuan, ciptaan pesawat F2 Raptor yang sekarang lagi canggih-canggihnya. Apakah itu dia ciptakan langsung simsalabim? Tidak. Dia belajar, dia menulis tuh buku, rumus-rumus, dan barang itu terciptalah pesawat. Apakah itu mujizat? Itu juga mujizat. Mujizat apa? Bukan mujizat yang tidak nyata-nyata, itu bukan mujizat, ya. Jangan Anda katakan mujizat itu sebentuk buku. Kalau begitu saya bilang juga, yang orang menciptakan pesawat F-22 Raptor bisa terbang, itu juga mujizat. Ya. Mujizat itu yang manusia tidak bisa berbuat. Ingat, mujizat hanya kuasa Tuhan yang lakukan. Mujizat dari Tuhan, bukan mujizat dari manusia, ya. Kalau Anda bilang bikin buku F-22 Raptor itu mujizat, bukan. Supaya paham ya anak-anak Kristen, ya. Kita buka di Kisah Para Rasul. Aduh, ada Nabi Peyek marah. Nabi Peyek marah Pak Bomom, ya. Aduh, kasihan dulu. Di live chatnya lagi marah-marah itu. Nabi Peyek. 28 ayat 8, ya. Nah. Nabi Peyek, kau masuk ya. Ini Nabi Peyek. Kau masuk ya nanti, ya. Nanti Pak Bobom undang, ya. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya, ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Sesudah peristiwa itu datanglah orang-orang sakit lain dari pulau itu, dan mereka pun disembuhkan juga. Mereka sangat menghormati kami, dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Nah, di sini kadang anak-anak Tuhan, hamba Tuhan sudah dipanggil berdoa di tempat orang, ya, terus berdoa, orang itu sembuh, pasti dia bilang, aduh terima kasih banyak hamba Tuhan. Yang jeleknya kalau hamba Tuhan datang, tiba-tiba tuh orang meninggal. Bagaimana, ya? Ingat, hamba Tuhan saja yang datang untuk memberkati, berdoa. Yang menyembuhkan adalah Tuhan, Tuhan yang memberi dan Tuhan yang memanggil. Kita baca terakhir Kisah Para Rasul, ya, 20. Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-10. Tetapi Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri ke atas orang pemuda itu, mendekapnya dan berkata, jangan ribut sebab ia masih hidup. Kenapa demikian? Orang ini sudah mati. Kita baca dari ayat 9, ya. Seorang pemuda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Orang sudah mati. Apakah ada orang yang bisa sembuhkan, membangkitkan orang? Apakah orang-orang yang mulut ember, mulut bacot bisa membangkitkan orang mati? Halo? Halo? Yahudi KW? Atau nama? Anda baca firman Tuhan baik-baik, ya? Ini sudah disaksikan. Paulus sudah terkenal miliaran orang pengikut. Sudah dibuktikan dengan sejarah. Ya, nih lihat nih. Seorang pemuda bernama Eutikus, sudah saya kasih warna, ya, biar lebih jelasnya, lebih terang. Oke. Seorang pemuda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, jangan ribut sebab ia masih hidup. Nah, orang sudah bilang mati. Tapi Paulus bilang apa? Tidak, dia masih hidup.
Sampai pembacaan di sini kita soulmate. Terima kasih banyak sudah mengikuti siaran soulmate, sholat amin jawab netizen. Terima kasih banyak. Semoga damai sejahtera bagi kita semua. Kita semua anak-anak Tuhan diubahkan. Dan kita semua belajar sama-sama firman Tuhan. Apabila ada kata-kata yang kurang dan menyakiti saudara, Abang minta maaf. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami sudah bersama-sama belajar dan kami sama-sama sudah membaca firman kebenaran-Mu. Biarlah firman kebenaran-Mu ini Tuhan tetap tinggal diam di dalam diri kami. Dan biarlah kami penuh dengan damai sejahtera dan kami jadi anak terang. Biarlah kami boleh menabur dan memberitakan firman kebenaran-Mu kepada saudara kami yang jauh daripada-Mu. Biarlah berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub ada kepada kami semua. Dan apa yang kami sama-sama sudah membaca Pak, kepada Tuhan kami tentang Paulus, biarlah kami semua bisa mengikuti rasul-rasul yang Engkau pakai. Biarlah kehidupan kami, di dalam kehidupan kami Tuhan, kami juga layak dan berkenan menjalankan firman kebenaran. Terima kasih banyak Bapak. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami semua mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke. Mari saya buka link, kita berdiskusi ya. Mau bertanya, silakan. Yang masih kurang bertanya, silakan. Oke. Link saya buka. Nah, bentar ya. Oke, sudah ada link di komputer ya, silakan. Yang protes-protes masuk, silakan. Kita diskusi ya, diskusi yang enak. Kalau orang Kristen mau masuk bertanya, monggo, tanya apa saja. Nanti kalau Pak Bom tidak bisa jawab, yang paling susah, kasih saya waktu ya, 1 jam paling lama. Tapi biasanya selama ini puji Tuhan tidak ada ya, paling 10 menit ya. Nah. Karena Alkitab itu kami semua belajar belum lulus. Nanti udah mati baru lulus ya. Waduh, Paulus disuruhkan lulus. PNK, PNK. Ya, semua ya. Pak Mordekai mana nih Pak Mordekai? Abang saya ini, aduh, abang saya ini yang ganteng dan Pulau Kalimantan, Pulau Borneo. Pulau Borneo yang selalu Kalimantan, shalom. I love you. Kirim itu ke oleh-oleh kah? Dari Kalimantan, baju-bajunya bagus. Apa batu-batunya juga bagus. Maunya Pak Bobo minta. Ya minta tuh, tidak apa-apa daripada curi. Ya toh? Minta kan lebih diberkati daripada kita mencuri, ambil haknya orang. Benar nggak? Minta. Nanti orang beli. Ayo ya. Nah, saya kasih pengumuman ya. Pengumuman perlombaan. Oke. Lalu pengumuman ya. Mana ini? Nah, dulu ya. Nah, saya buka dulu perlombaan. Nah, oke. Pengumuman khotbah hari Kamis tanggal 3 Februari 2022. Saya dulu ini ya. Pengumuman khotbah ya. Lomba khotbah Sholat ABM 2 Apologet 3 sampai 5 Februari 2022. Pukul 19 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Ketentuan lomba, judul khotbah harus sudah diterima panitia paling lambat tanggal 31 2022 melalui WA 082198331100. Informasi sudah tutup ya, sudah 25 orang sudah pas. Yang pertama, putaran pertama ya. Jadwal peserta akan disampaikan pada tanggal 2 Februari 2022. Khotbah hanya 1 kali penampilan. Pemenang akan ditentukan oleh Dewan Juri. Pemenang favorit akan ditentukan oleh netizen. Penilaian Dewan Juri, cara penyampaian dan penampilan wajib open cam minimal setengah badan. Kesesuaian firman Tuhan dengan rema kehidupan, pemanfaatan waktu maksimal 10 menit. Pokok bahwa yang disampaikan, Dewan Juri Pak Bom, saya sendiri, Pendeta Yoel, Pendeta Jiki Simbiring,
Bapak Slamet Riyadi dan Pak Lidara Rai Wawa. Nah, jadi saya akan baca jadwalnya ya. Malam hari ini anak-anak Tuhan yang dengar ya. Pengumuman khotbah hari Kamis besok. Tanggal 3 Februari 2022, malam pukul 19.00 atau pukul 7 malam waktu Jakarta. Yang pertama, nomor 1. Ingat, sistem gugur karena hanya 1 kali. Barang siapa tidak mengikuti langsung gugur. Ya, kami gugurkan. Nanti besok 1 jam sebelum pertandingan yang ikut ada 9 orang ini siap-siap. Saya akan kirim link buat Anda. 1 jam sebelumnya sudah kirim link. Anda siap-siap langsung masuk. Pertama Pak Stefanus, ya, saya kasih nama depan saja ya. Yang kedua, nomor urut 2, Ibu Clara. Nomor 3, Pak Arius. Nomor 4, Pikut. Nomor 5, Ibu Miliana. Nomor 6, Ibu Aneke. Ibu yang cantik dari Kalimantan. Kemudian Pak Randy dari Manokwari, Papua Barat, Pak Randy Turangan ya. Terus Pak Mulia, Pak Era Rante. Hari itu untuk hari Kamis tanggal 3. Ingat, hari Kamis besok. Dan untuk hari Jumat sama waktunya, sama pukul 7 malam atau pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Nomor 10, urutan 10. Tapi dia di urutan pertama ya, pertama. Tapi nomor urutnya 10. Tapi dia duluan. Pertama, Pak Ye Bambang. Nomor 2 atau nomor 11, Pak Tiong Mai Chai. Terus Pak Aryo Senjatro, Pak Andus. Nomor 14, Pak Kuting Kwa, Pak Marban, Ibu Teresa Marbun. Dan yang terakhir yang ke-8 atau nomor 17, Pak Meso Zatulo. Dan hari Sabtu nomor 18 atau urut 1, Pak Iwan Steri. Nomor 19 atau nomor urut 2, Ibu Jessica. Nomor 20, nomor 3, anak Batak. Ore, anak Batak ikut. Nomor 4, urutan ke-4 atau nomor 22, Pak Martinus. Nomor 23 atau urutan ke-6, Pak Edi Daud. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan nomor Pak Yanto Kobar. Ya. Itu yang nomor 24. 25 kayaknya. Ntar ya, saya lihat dulu ya. Kayaknya ada kesalahan teknik apanya. Nanti selanjutnya nanti saya akan umumkan ya. Kayaknya ada yang belum disampaikan ini. Kayaknya ya. Saya lihat dulu ya. Nomor 25. Nomor 25. Ya, nomor 25 belum ya. Ini. Nomor 25 untuk hari Sabtu itu Satria Brata Tumengkol ya, urutan terakhir. Oke, demikian informasi. Selamat malam, shalom, dan Evangelis Nandar. Oke, saya angkat pertama. Shalom, selamat malam, sang penggugat. Shalom. Selamat malam, Pak. Ya, selamat malam. Yang ngomong Paulus ya, Pak. Iya. Musuh bebuyutan sebelah. Belum ada yang berani masuk nih. Biasa, Pak. Mereka tuh nyari kesalahan Alkitab itu dari ujung sampai ujung. Biasa itu. Ya, Dari Yesus, Musa, dan kitab Kejadian, sampai Paulus. Biasa. Tapi ya mereka lupa. Iya, Pak. Mereka kurang bercermin, Pak. Kitabnya sendiri aja banyak yang berantakan kok. Nggak bercermin. Iya, itulah. Belum ada yang berani nih. Kita berdoa ya. Abang Mordekai masuk ke Abang Mordekai. Tadi Abang Mordekai sudah masuk. Keluar lagi, nggak tahu kenapa. Ibu CJWD dari Belanda, Ibu Lenda, masuk dong. Daripada telepon saya terus saya. Mana-mana saja nih. Bapak suaranya putus-putus, Pak. Putus kan? Iya. Putus. Oh, signal saya Iya, jelek sekali ya. Iya.
Tadi waktu di YouTube juga begitu gambarnya yang putus-putus, patah-patah. Ya nggak tahu kenapa ya. Signalnya jelek sekali. Pak Bambang pakai Dukung WiFi di apa itu? lepok. Telkomsel. Iya, Apa namanya? Berapa? Telkom. Mek sarannya apa itu? Iya. Ya, pasti langganan Pak, bukan Telkomsel. Ya, makanya mau langganan pakai apa namanya itu yang Telkom itu apa itu? Apa? IndiHome. Indihome. Ya ini sudah wifi dari IndiHome langsung. Ini benar kalau Oh, IndiHome kurang Pak, kurang bagus sekarang. Sinyalnya yang jelek. bagus sekarang kalau saya itu Excel Iya, Home. bagus. Nanti saya mau tanya, saya mau rubah kah bagaimana, coba saya mau tanya. Saya cari nomor XL kah baru saya bikin di sini. Excel ada masuk Papua kamu? Ada kayaknya kan. Saya jarang-jarang Ya, keluar Excel. dari rumah aja, paling melayani udah pulang ke rumah, melayani pulang ke rumah, nggak mau kemana-mana. Ya, tapi Excel juga kurang bagus Pak, sama Pak. Di Jakarta aja kadang jelek. Di Balikpapan tuh bagus aja Excel. Saya pakai Excel nih. Excel Home. Kalau bentar. Terpental. Ya, Pak Jeki. Halo Pak Jeki. Pak Jeki mental. Duh, jaringan nggak bagus nih, Pak. Iya, jaringan saya jelek sekali, nggak tahu kenapa. Sama sih, apalagi Jakarta tuh. Iya, abang saya sakit ini. Pak Mordecai kemana ya? Coba masuk ke... Nggak tahu Pak Mordecai ini. Pak Mordecai lagi dicari Aditya, dia itu. Bang, lagi dicari. Terima kasih banyak, Ibu Grace. Bu Grace, terus Bang Abu le. Penggugat. Penggugat. Ya, Udah lihat nggak? udah. Terus mau ngomong apa? Cuma ngiler doang, Pak. Kemarin kan bekas keluar dari kulkas. Sekarang giliran saya. Aduh. Balas dendam nih ceritanya. Habis belum ada yang mau bertanya. Ayo teman-teman, yang mau bertanya silakan. Saya mau tanya Pak Bambang. Aku tuh saya itu belum paham apa ya yang dibangkitkan bersama Yesus di dalam Matius itu meninggal lagi atau itu hanya metafora ya? Yang mana? Yang dibangkitkan kan hanya satu-satunya yang ditulis kok pada waktu Yesus bangkit itu kuburan terbuka gitu kan ada yang bangkit. Nggak tahu ayat berapa itu lupa. Maksudnya yang mana? Bangkit gimana sih? Ada yang bangkit yang iya. Yang orang-orang kudus yang pada Iya, Yesus iya. bangkit. Lah iyalah Iya. itu bangkit lah. Itu orang bangkit yang pergi ke tempat orang banyak toh. Ya itu kenyataan waktu Yesus bangkit. Iya bangkit toh waktu Terus banyak orang kudus atau kan. sekarang meninggal lagi atau gimana ya? Ya sudah terangkat kan, bangkitnya kan tubuh kemuliaannya. Itu mereka bangkitkan tubuh kemuliaan, mereka sudah menerima tubuh kemuliaan. Oh iya, jadi sudah. Itu Iya. hanya terbatas orang itu gitu ya. Yang ini Pada yang waktu. apa? Yang orang-orang kudus kan? Kita buka ya. Iya. Matius kata ya. Matius 27 kayaknya ya. 27 ya. Hanya Matius saja yang nulis itu kan. Ini ya. Nah ini ya. Ini ya. Oh. Warna dulu ya.
Nih, dan lihatlah tabir batu suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Itu toh. Nah, terus Iya, ini. iya. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit, ya kan? Bangkit kan? Dan sesudah Iya, iya. kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Betul nggak? Ini toh? Hmm. Ah, Menampakkan banyak orang itu apakah enggak? Itu kota kudus itu orang, maksudnya orang siapa itu loh? Banyak orang itu. orang banyak kan orang kudus, orang-orang kudus menampakkan diri kan di situ. Berarti mereka sudah di. Bagus. Iya, iya. Iya. Waduh, jaringan saya putus-putus ya. Kenapa ya? Iya, ini Pak. Ada saya mau nanya nih. Matius 23 ayat 37 Pak. Markus Matius 23 ayat 27. Matius 23 Ya, iya. tentang Ayat apa? Ayat 37. 37. Hmm. Ya itu. Kenapa pokoknya? Ya, ini kemarin itu saya sempat lihat ini udah jadi bahan gorengan kaum sebelah Pak. Mereka mempertanyakan nabi-nabi siapa yang dibunuh oleh Yerusalem gitu loh. Matius 23 ayat 37. Orang-orang botol saya tidak tahu. Ini kan perkataan Yesus kepada orang ahli Taurat. Ini perkataan tentang Yesus. Yesus kan mengutus nabi-nabi sebelumnya. Makanya mereka, kalau mereka mempertanyakan ini, harus kita kejar mereka. Kamu anggap Yesus itu siapa? Yesus saja mengutus nabi. Nah, itu dia. Harus kejar di situ. Kalau kamu membahas, kalau orang itu, orang Abdul itu membahas di sini, dia harus bisa menilai. Menilainya di mana? Bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dia harus mengakui, baru kita bisa jelaskan. Karena di sini kan Yesus katakan bahwa Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam yang mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi tidak mau. Kalian yang menggoreng-goreng Alkitab, memasuk bertanya tentang Matius 27, masuk sini. Ayo, ke roomnya Pak Bombom. Pak Bombom jelaskan. Kalau sekarang saya belum mau. Ini kan pertanyaan dari kalian ya, penggugat ya. Saya belum bisa jawab ya. Saya tunggu dulu si Abdul masuk dulu. Baru saya jawab. Nanti matamu begini. Aduh, Pak Bombom bisa jawab. Yang tidak bisa dijawab Pak Bombom jawab. Kasihan dulu. Masuk aja sini ya. Nanti Pak Bombom kasih sekolah. Tapi saya pernah balas Pak. Balasnya pakai kitab mereka justru. Oh begitu. Ya. Iya. Saya balas pakai kitab mereka. Saya tanya balik, itu nabi-nabi yang dibunuh sebelum Musa siapa? Ya. Mereka nggak bakal bisa jawab. Karena saya kikbal sekali. Harusnya itu dia cuma lihat di sini ya. Dia cuma lihat di sini ya. Nah ini. Ya. Ini, itu rahasianya tuh cuma saya tahu ada di mana rahasianya. Rahasianya dekat sekali. Oh, ada ini. Ada nih. Mau bertanya sama saya? Malam Islam. Ya, selamat malam. Selamat malam. Bagaimana? Selamat malam. Dari mana saja nih saudaraku Pak Islam? Iya, iya, iya. Dari mana Pak? Sudah ibadah, sudah sembahyang, sudah ya? Sudah sembahyang. Sudah. Iya.
Di channelnya CAE dia, Airman. Apa? Oke, Pak Islam silakan. Ya, Pak Islam sengaja, silakan. Apa yang boleh ditanyakan? Tanya sudah sama Pak Bom. iya, iya, Yang, iya. yang Pak Islam merasa ganjil dengan kepercayaan Kristen, kenapa? Ya, tanya aja Pak, Bapak. Namanya kita teman kok berdiskusi. Dia bagaimana itu Pak Bom? Maksudnya kalau perkataan Tuhan itu apa itu kalau di situ Pak Bom? Tuhan, firman Tuhan. Perkataan. Ya. Siapa Tuhan mana nih? Tuhan Elohim atau Tuhan Yesus? Ya, kalau menurut keyakinan Pak Bom begitu. Oh, ya. Jadi di dalam kitab Taurat, kitab Mazmur, kitab para nabi, di situ tertulis perjanjian lama, di situ kata-kata Tuhan yang mana ditulis di dalam Alkitab. Di situ ada kata Bapa, aku, dia, terang, ya, terang dan juru selamat. Kata gantinya, akulah Tuhan, akulah Allah. Tapi Allah itu sebenarnya itu YHWH, ya. Cuma maksudnya begini Pak Bom, yang saya tanyakan ini maksudnya kalau di dalam Islam itu kalau perkataan Tuhan itu kan firman, kalau di dalam artinya keyakinan Bapak apa itu? Maksudnya kalau di dalam Islam itu kalau perkataan Tuhan itu firman. Kalau di kita Yesus itu firman. Saya kasih ayatnya ya. Ini ayatnya. Yesus itu firman. Firman yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Nah, ya. Jadi pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ya. Sampai di sini Islam sudah paham kan? Allah itu adalah firman. Kalau di Islam kan Allah menciptakan firman kan? Itu bagaimana? Maksudnya kalau di dalam Islam, kalau perkataan Tuhan itu kan firman, perkataan Tuhan. Jadi maksudnya firman itu adalah Allah enggak? Kalau di kalian, firman itu Allah tidak, lain. Kalau firman itu perkataan. Beda dengan kita. Kalau firman itu Allah. Nih. Firman itu kami firman itu Allah. Nih. Nah, firman itu bersama-sama dengan Allah. Bentar dulu. Firman itu ya nih, sama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Sudah paham sini firman itu adalah Allah? Sudah paham? Berarti Pak Bom sedikit saya tanggapi ya. Berarti namanya kalau perkataan itu Tuhan itu sendiri kalau menurut Pak Bom. Ya, firman itu Tuhan sendiri yang berbicara. Jadi bukan buku, bukan kita. Jadi kita punya Alkitab biar orang mau bikin apa juga kita tidak merasa ini. Karena firman itu ada bersama-sama dengan kami. Dan begini ya. Firman itu sudah menjadi manusia. Firman itu siapa? Nih, Yesus ini. Nah. Firman sudah menjadi manusia. Dia datang ke dalam dunia menjadi manusia. Ini warna hijau ini. Nah, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Ya. Firman itu apa? Nih, Allah berfirman. Kita buka di Kejadian 1. Nih, Islam. Ya. Kejadian 1 ya, ayat 3. Nih. Kita bisa buka dulu dari 1 nih. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nih.
Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Berfirmanlah. Taruhlah kun fayakun atau jadilah maka jadi. Firman itu adalah Allah. Firman yang menciptakan, bukan firman diciptakan. Untuk itu di dalam Mazmur, nah, ya. Mazmur. Jadi, ya Pak Bambang, ya halo. Halo. Tunggu dulu. Nih, supaya bisa jelas ya. Nih, perhatikan sini. Oleh firman Tuhan, nih, saya kasih tanda dulu tar ya. Nah. Nanti lihat ya warna hijau ya. Nih. Oleh firman Tuhan, perhatikan, oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan. Tadi Kejadian 1 ayat 3 ya. Oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Ini malaikat, diciptakan ini malaikat juga. Nah, terus ayat 9. Sebab dia berfirman, dia ini Allah, Allah berfirman, maka semuanya jadi kun fayakun. Oh, kalau di kitab kalian ya, dia memberi perintah, maka semuanya ada. Dia beri perintah, semuanya ada. Firman. Udah paham? Bagaimana Islam? Ya, maksud saya begini Pak Bombom ya, maksudnya itu kan keyakinan Pak Bombom ya, kan begitu. Maksud saya antara perkataan itu Tuhan, kalau menurut pendapat saya Pak Bombom satu kan kalau menurut tanggapan Pak Bombom, tapi ini kan keyakinan Pak Bombom kan begitu kan? Kalau menurutmu firman yang di kitabmu itu apa? Tuhan atau kata-kata Tuhan atau pada waktu Kalau Nabi firman, firman itu dengarkan ya, kata-kata. ya kalau firman itu perkataan Tuhan kalau di dalam Islam Pak Bambam, artinya Allah itu lain dengan firman. Firman itu adalah perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan itu ciptaan atau tidak diciptakan? Ya, artinya kata-kata Tuhan. Oh, kata-kata Tuhan. Berarti Iya. Tuhan berkata-kata pakai cara bagaimana? Berbicara kah atau bagaimana? Ya, Berbicara, kalau telepati. Iya berkata-kata. Loh, kemarin kau bilang bertelepati, sekarang kau bilang berkata-kata. Saya jadi bingung dong. Ya, dia kan ada berkata-kata Nabi Musa kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau Allah ini berkata-kata tidak seperti makhluknya, tidak seperti hambanya, Pak Bombom. Oh, berarti kalau pada waktu Nabimu mau terima firman Tuhan, dia dengar atau bagaimana? Baru dia tulis atau bagaimana? Kalau firman ini langsung disampaikan Allah kepada malaikat Jibril. Jibril ini menyampaikan kepada Rasul. Firman. Kalau Allah kasih firman Tuhan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Siapa saksinya? Ya, dia kalau di dalam Islam Pak Bambang, bahwa Nabi Muhammad itu menerima wahyu. Ketika itu di Gua Hira, Nabi Muhammad menerima wahyu. Wahyu apa? Ya. Terus buat siapa yang saksi? Ya, kalau saksinya itu tentulah antara orang dua, antara malaikat dengan Rasulullah, antara menyampaikan dan menerima. Oh begitu ya? Iya, iya. Apalagi pertanyaanmu? Iya, ya. Berarti begitu Pak Bombom ya, maksudnya keyakinan Pak Bombom ya. Ya nanti Bos Sofiatul tanya kamu ya.
Nah, kenapa? Iya, iya. Kamu tahu Tuhanmu siapa? Siapa ini? Kalau saya Pak Bambang, Ya, punya Tuhan siapa? Tuhanmu kau kenal atau tidak? ya kalau saya Tuhan saya Allah Subhanahu wa taala Pak Bambang. Kamu tahu kenal nggak sama Tuhanmu? Pernah ada kasih tanda-tanda atau apa? Ada nggak tanda-tanda? Kurang dengar Pak Bambang. Tanda-tanda begitu kebesaran Tuhanmu. Iya. Apa yang saya mau tanya? Saya nggak tahu paham kitab itu. Mungkin tergugat mau tanya sekarang. Atau Bu Silviatul, selamat malam. Ya, malam Pak. Ya, malam. Malam hari ini teman-teman, Pak Lobo sakit ya. Malam hari ini juga saya berikan informasi, Pak Lidara juga sakit, Pak Lidara. Lagi sakit. Nanti saya baru dalam doa sebentar. Islam. Iya. Iya. Allahnya berfirman, itu firmannya diciptakan atau bukan, Pak? Iya, artinya iya, kalau firman Allah ini artinya adalah firman ini adalah ucapan Tuhan yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Jadi Allahnya bisa berfirman apa gimana? Apa cuma Ya. lewat itu aja? Bagaimana, Bang? Jadi Allah berfirman itu cuma lewat Jibril atau Allah bisa berfirman Iya. langsung, Pak? Iya, maksudnya disampaikan kepada malaikat Jibril, Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad begitu. Jadi nggak ada saksi, Pak ya? Ya? Ada saksi nggak? Ya, kalau saksinya tentulah antara orang dua itu aja ya yang mengetahui. Berarti dalam ajaran Bapak, Allah itu tidak pernah berfirman langsung kepada manusia dong, Pak? Iya. Memang melalui perantara, melalui malaikat Jibril, Bang. Kalau di dunia Kristen kita bisa merasakan hadirat Tuhan, Pak. Ketika kita menyembah di dalam. Tolong keras sedikit. Tolong jelas sedikit ngomong, Bang, jelas sedikit, keras sedikit supaya terdengar. Di dalam ajaran kami, Pak, ketika kami menyembah Tuhan di dalam roh, ya kita bisa merasakan hadirat Tuhan dan kita bisa merasakan karya Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, Pak. Kalau di Bapak bagaimana, Pak? Iya, sama juga itu. Kok bisa sama? Kok bisa sama, Pak? Bapak terima Roh Kudus nggak? Bapak pernah terima Roh Kudus nggak? Enggak, maksud abang ini merasakan, bilang abang ini tadi kan, merasakan kan begitu, kehadiran Tuhan kan begitu bilang abang ini. Di dalam Islam itu pun merasakan bahwa Allah itu terasa kepada kita bahwa dialah yang menciptakan alam semesta ini. Tapi Bapak nggak pernah dengar Allah Bapak bicara kok. Ya, itulah firman-Nya itu dalam keyakinan umat Islam meyakini firman itu adalah dari Allah. Firman yang mana, Pak, yang diyakini dari Allah? Ya, firman Al-Qur'an itu, kitab suci Al-Qur'an itu kan dari Allah itu. Berarti beda ya, Pak. Kalau orang Kristen itu kami mendengar suara Tuhan loh, Pak. Tuhan bicara sama kita. Ya. Ya, kalau Nabi terima wahyu dalam bentuk lonceng, Pak, siapa yang ngajarin Nabi untuk terjemah ini, Pak ya? Bagaimana, Bang?
Bagaimana Nabi Bang? itu kalau menurut hadis itu kan terima wahyu ada kadang dalam bentuk suara lonceng, Pak. Itu siapa yang ngajarin Nabi untuk terjemahin ke bahasa Arab, Pak? Halo? Islam? Halo Pak Islam? Pak Islam rebutan HP ya? Ya, halo. Pak Islam, Ya, kan dalam hadis ada katanya Nabi iya. terima wahyu dalam bentuk suara lonceng. Bisa ditunjukkan itu ayatnya di mana? Di hadis, Pak. Iya, di hadis di mana? Coba tunjukkan hadisnya mana? Siapa yang meriwayatkan? Nah, Mana di privat chat? Saya buka. belum. Malam, Malam, apa kabar? kabar baik. Halo Pak Islam, how are you today? Iya, halo. Are you okay? Can I talk with you, Mr. Islam? Iya, halo. Ya, halo Pak Islam. Saya ada Iya, mau iya. tanya nih Pak. Kalau menurut Bapak, Iya, sih. misalnya kita menipu nih Pak, kita menipu ya. Iya. Bisa nggak? Karena kita menipu, Tuhan itu membalas balik kita menipu kita, Pak. Bisa nggak gitu ya, Pak? Misalnya kita Bagaimana? menipu kan. Kita Misalnya- menipu. Kemudian Tuhan membalas balik menipu kita, bisa nggak gitu, Pak? Bisa. Oh, jadi Tuhan itu bisa menipu juga gitu ya, Pak? Maksudnya gimana, Pak? Iya. Maksud abang tadi kita menipu kan begitu. Jadi Allah tipu kita, begitu maksudnya. Iya. Bisa bang, bisa. Oh, berarti Tuhan itu Allah itu sifatnya salah satunya penipu gitu ya, Pak? Oh, maksudnya tidak begitu. Jadi artinya kalau kita tipu manusia, artinya Allah kita tipu manusia. Putus-putus, Pak. Allah itu kan maha mengetahui. Jadi Allah itu pun bisa juga menipu manusia yang menipu orang itu. Karena Allah yang seadil-adilnya. Oh gitu. Jadi kalau gitu Allah itu penipu juga ya, Pak? Ya, Bu. Mengapa pula penipu Allah? Bapak tadi yang bilang Allah itu juga bisa menipu kita, kan gitu. Iya. Jadi begini Bang ya. Kalau seorang itu menipu itu kan salah. Salah apa terus? tidak? Kalau orang menipu. Salah. Kalau Allah yang menipu kita, salah nggak, Pak? Jadi dengarkan dulu Bang. Artinya orang yang tertipu itu. Orang yang tertipu itulah orang yang ditipukan Tuhan. Oh, berarti kalau kita sebentar. Ini suara cempreng diturunkan dulu Pak Bom mengganggu sekali nih. Udah nggak apa-apa. Bu Yuni sabar ya. Sabar. Iya. Bentar dulu, kita lagi sama Pak Islam ini. Tadi kan saya tanya Pak, misalnya kita menipu kan gitu. Iya. Kalau Allah itu mungkin nggak membalas tipuan itu kepada kita gitu loh Pak? Ya bisa jadi Bang. Oh berarti Allah itu penipu Pak kalau gitu? Oh tidak menipu. Maksudnya begini Bang. Kalau abang itu menipu orang lain itu kan salah. Jadi Allah juga membalas tipuan itu. Begitu maksudnya. Itulah seadil-adilnya.
hukum Tuhan Oh, ini. jadi Allah itu membalas tipuan itu dengan menipu kita gitu, Pak. Gimana sih? Iya, kalau Oh, iya. Bapak ini menipu Allah sendiri, ya Allah pun akan menipu kamu juga. Oh, berarti Allah itu juga bisa menipu ya, Pak? Bisa. Oh, penipu kalau gitu dia. Oh, tidak Lu- begitu. Loh, Tidak. Bapak ini gimana? Nih, tadi katanya iya, sekarang tidak begitu. Ya. Pak, kita perjelas dulu. Tadi kan saya tanya, misalnya saya menipu. Iya. Kemudian bisakah Allah itu membalas? Bisa. Oh, Bisa. bisa. Iya. Bapak bilang kalau menipu itu salah. Menipu itu salah nggak, Pak? Kalau manusia menipu salah. Kalau Allah yang menipu? Maksudnya yang ditipunya siapa? Apakah yang menipu itu? Kan itu pertanyaannya ini. Iya. Katakan yang menipu itu dibalas tipu Ya, oleh Allah gitu. Itu salah. Iya. Itu salah. Memang maksudnya begitu, seadil-adilnya hukum Tuhan itu. Oh iya, misalnya lah kita katakan saya menipu Pak Islam. Iya. Allah marah nih. Iya. Saya balas ditipu oleh Allah. Iya. Bisa gitu? Bisa. Oh, jadi kalau Allah menipu saya itu salah nggak, Pak? Ya kalau kamu itu menyalahi aturan Tuhan, mana pula Tuhan itu salah? Oh gitu. Tapi kalau saya yang menipu, saya salah. Kalau Allah yang menipu nggak salah gitu, Pak. Gimana, Pak? Seumpamanya begini, abang ini seumpamanya ya ini ya, seumpamanya abang tipu orang lain, artinya ambil abang duit orang seumpama ini, seumpamanya ambil abang duit, jadi abang itu mencuri, Pak. Itu mencuri, bukan, maksud saya menipu, ya, bukan mencuri lah. Ya, kalau ini, gitu, coba Pak jelaskan yang mencuri, ya, mencuri. Seandainya ambil abang duit, kan begitu. Ya. Kan begitu. Jadi terus abang ambil duit itu. Jadi bilang abang, saya tidak mengambil duit itu, bilang abang. Abang kan sudah mengambil duit itu. Itu kan menipu juga. Abang ambil duit, tapi abang tidak mengakui. Terus dibalas sama Allah? Ya, dibalas. Dibalasnya gimana, Pak? Allah menipu kita, duit itu duit palsu gitu, misalnya, gitu. Oh, tidak begitu. Jadi balasnya gimana? Gini, Pak. Ya. Ibaratnya kan anak kita berantem, ya kan, anakku dipukul orang, terakhir aku yang mukul anak itu, cocok nggak gitu? Iya. Ya kan ibaratnya biar gitu dulu juga, Pak Malsi dulu, Pak. Biar Pak Malsi dulu, Pak. Silakan Pak Malsi, lanjut. Iya. Jadi lanjut Pak Islam yang tadi, Pak. Misalnya kayak gitu kan. Saya menipu duitnya Pak Islam lah, misalnya ya. Menipu, katakan saya jualan sembako lah sama Pak Islam. Iya. Ya kan? Katakan beras. Saya bilang ini beras 10 kilo, ternyata beratnya hanya 9 kilo. Kan saya menipu tuh, Pak ya? Iya. Kemudian karena saya menipu ini, Allah balas menipu saya lagi, katanya gitu, Pak. Itu gimana? Itu boleh, Pak. Allah membalas saya dengan menipu saya. Secara Allah menipu ini begini, Bang, ya, saya jelaskannya. Jadi dibilang nanti sama abang cara menipunya begini. Jadi ada orang nanti ini beli ini satu sak beras, seumpamanya kan begitu. Jadi
bayar apa 50.000 satu sak beras itu, kan begitu. Jadi datang kita kasih duit kita apa tadi 50.000. Jadi tiba-tiba tidak ada beras tadi, itu kan menipu juga itu kan. Begitulah Allah itu membalaskan. Oh, dengan menipu kita gitu ya, Pak? Iya. Oh, berarti Allah itu penipu juga, Pak ya? Oh tidak, Allah itu maha adil, seadil-adilnya. Bapak itu bingung aku. Katanya Allah itu membalas kita dengan menipu kita. Saya tanya kalau gitu Allah itu penipu juga. Enggak katanya. Terus yang menipu siapa, Pak? Saya kasih contoh saya dulu. Dia begini, cara penipu. Iya. Begini Pak Islam. Iya. Pak Bom sekarang ditipu, Islam tipu saya. Oh, saudara siapa namanya? Bapak pun nama jangan pakai nama Islam lah. Pakai nama siapa Kak? Iya, Islam aja Bang, Islam aja. Oh, ya, Islam aja Bang. Terus Bapak ini Bapak sekarang tipu saya. Apakah saya bisa balik tipu Bapak? Apa saya bisa balik tipu Bapak juga? Bisa? Bisa. Ya. Bapak kan tipu saya. Apakah saya bisa juga tipu Bapak? Bisa nggak? Bisa. Oh bisa. Ya berarti sama. Iya. Berarti saya sama-sama tukang tipu toh? Iya. Saya tipu Bapak, Bapak tipu saya. Atau dua Bapak tipu. Sama-sama berbuat dosa berarti Pak itu. Sama-sama berbuat dosa. Iya. Kan kata Bapak tadi kalau menipu itu kan berbuat dosa, Pak. Masa Allah berbuat dosa kalau dia menipu kita? Iya. Allah bisa berdosa, Pak. Dia begini Bang ya, kalau di dalam Islam Allah itu seadil-adilnya. Jadi kalau kita tipu manusia, maka Allah itu pun akan memberi ganjaran kita juga tertipu. Jadi tertipunya manusia itu kan dari kehendak Tuhan. Jadi kalau Allah tidak berkehendak, maka tidak mungkin tertipu. Atas izin Allah juga itu orang tertipu, kan begitu. Menipu itu bukan perbuatan iblis, Pak. Kok Allah jadi bisa menipu? Gimana sih Bapak nih? Inilah kita salah persepsi Bang. Makanya kita ini tidak dapat titik temu Bang. Jadi saya menyampaikan begini, Pak. Kita memahami. Kita bukan mencari titik temu di sini. Memang Bapak kan dari dunia kegelapan, sedangkan kami dari dunia terang. Nggak akan ketemu, Pak. Enggak, maksud saya begini, memang betul Pak. Bapak kan dari dalam goa. Sementara kami nggak pernah masuk ke goa, Pak. Mana bisa ketemu? Ya. Itu terserah Abang ya. Iya. Nggak akan ketemu, Pak. Kita bukan mencari bukan mencari persamaan di sini. Karena kami sendiri pun tidak sudi disama-samakan dengan Bapak, gitu loh. Iya, maksud saya begini. Iya. Maksudnya begini, apa yang saya sampaikan itu tidak dapat dipahami Abang ini. Enggak, tadi kan saya tanya. Kalau misalnya kita menipu, bisa nggak Tuhan itu balas balik menipu kita? Bapak bilang Allah malah bisa menipu balik kita. Saya tanya kalau itu Allahnya Bapak itu penipu? Enggak. Ya saya nggak ngerti jadinya Pak. Mutar baliknya gimana saya juga nggak paham. Karena karena ada ayat yang mengatakan bahwa Allah itu sebaik-baik pembalas tipu daya gitu. Iya, maksudnya begini. Itu gimana maksud ayatnya Pak? Ini saya tampilkan sebentar ayatnya ya, saya share ya. Dari Ali Imran ini Pak. Bentar saya share ya. Coba Bapak bantu jelaskan. Orang yang menipu dalam keadaan beriman. Pak Bom bantu Pak. Ali Imran 54 ini Pak. Coba ini kita bahas dulu Pak. Bapak tolong baca Pak. Bahasa Arabnya juga boleh sama bahasa Indonesianya. Iya. Dan mereka orang-orang kafir membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya, dan Allah sebaik-baik pembalasan tipu daya. Ya. Jadi gimana pertanyaan? Iya, Bapak jelaskan aja. Maksudnya gimana nih? Ya, jadi kalau menurut sepengetahuan saya, jadi
dan mereka orang-orang kafir. Jadi orang-orang yang menipu daya, artinya memperdayakan dirinya, membuat tipu daya. Artinya dikatakan di sini orang yang membuat tipu daya. Jadi maka Allah pun membalas tipu daya, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya itu. Jadi dikatakan kalau orang itu menipu, jadi Allah lebih maha mengetahui budaya mereka itu, dan Allah bisa menipu orang itu. Oh, Allah menipu orang itu kalau gitu ya? Bisa juga Allah menipu. Artinya begini, jangan salah paham. Kalau orang saya nambah. Nah, ada Pak Dhani nih. Marah Pak Dhani jadinya, Pak, sama Bapak. Silakan Pak Dhani lah. Iya, silakan. Biar Pak Islam ini juga belajar nih Pak Dhani. Silakan Benar Pak. itu apa yang dikatakan Muslim. Benar itu Pak Muslim itu. Cuman saya menambahkan saja. Oh benar, jadi Bapak Anda setuju jadi bahwa marah. enggak. Jadi Bapak setuju seperti yang disampaikan oleh Pak Islam tadi, bahwa Allah itu membalas dengan menipu gitu Pak. Setuju Pak? Setuju, cuman dia kurang lengkap. Saya mau melengkapinya, mau menambahnya, boleh nggak? Oh ya silakan Pak. Atau ada yang lain? Asal tidak menipu jadi Pak. begini, Allah itu ya sebaik-baiknya pembalas tipu daya, dan Allah sekejam-kejamnya pembalas orang yang melakukan kekejaman. Apa salahnya? Allah memasukkan manusia ke neraka sangat kejam. Apakah dikatakan Allah kejam? Tidak, Allah pembalas. Wow, Pak, orang yang kejaman, orang yang melakukan kezaliman, orang yang melakukan penyimpangan. Nggak ada salahnya, makanya diciptakan neraka sebagai tempat penyiksaan manusia yang berdosa. Bukan, kita manusia bukan yang melakukan neraka, kemaksiatan. Pak, kita bukan berbicara neraka. Tipu daya sama. Kita berbicara. Coba dengarkan dulu. Itu saya jangan melebar. Itu namanya Bapak jangan melebar. Konteks kita tadi adalah dari ayat itu, Pak Islam juga mengaminkan dan mengiyakan, Pak Dhani juga mengatakan bahwa Allah itu juga membalas dengan menipu. Gitu. Menurut Bapak, menipu itu salah nggak? Dengarkan dulu, Anda jangan dibalik-balik kalimatnya. Allah sebaik-baiknya pembalas daya. Pembalas tipu daya. Apakah disitu dikatakan Allah menipu? Ya, saya mau tanya Anda tadi. Dan makanya saya katakan Allah membalas tipu daya mereka. Oh, membalasnya dengan cara apa, Pak? Allah jelas juga khairul makin, Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Iya. Khairul makirin. Translate dong, aku pengen Google Translate Al Imran ayat 54. Apakah benar ada kata pembalas di situ apa enggak? Let us see the real. Kalau enggak buka Qur'ano. Tolong buka Qur'ano.com, Pak. Surah 3 ayat 54. Atau di jadi kalau di dalam ini pengertian Islam, ini perspektif Islam. Anda mau melakukan perspektif yang lain silakan. Tapi jelas sekali dalam perspektif Islam kita nggak ada mengatakan perspektif yang lain. Ya. Cuma tanya saja, Pak. Mau tanya aja. Maksud pembalas tipu daya itu apa? Pak Dhani jangan marah-marah, tak baik. Saya hanya menambahkan. Oh iya, ya silakan Pak. Ini kan kita diskusi Pak, jangan emosi. Enggak sama tuh. Enggak, saya enggak emosi kok ya. Santai Pak, santai. Hari masih pagi Pak ini, santai. Masih jauh. Iya, santai Pak.
Istri bertiga, masih ada wajah tas satu lagi, santai. Pak Dhani mau tahu. Itu ada Ibu Yuni juga. Sebentar, saya bukakan permintaan Bu Sofi dulu nih Pak Dhani ya. Ali Imran 354 dari Quran.com ya Bu Sofi ya. Qurano.com. Qurano.com itu kan kata per kata. Kurano, saya nggak dapat. Nggak bisa Bu Sofi. Yang penggugat bisa ini nggak ya? Kan ada terjemahan resmi dari Kementerian Agama, itu aja yang dipakai. Kembali ke kata aslinya. Let us see Qurano.com. Jangan kita menggunakan yang tidak resmi. Kalau kita menggunakan tidak resmi, ya coba tolong Pak Bombom. Kita ikuti lah. Pak Bombom bisa tampilkan yang share screen saya nih Pak, yang dari Kemenak ini Pak. Ya. Biar Pak Dhani bisa baca, kemudian coba bantu jelaskan gitu loh Pak. Ini dari Kemenak kan, Quran Kemenak. Masih ini. Ya benar. Baca aja. Dan mereka orang-orang kafir membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya, dan Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Maksudnya gimana Pak? Gimana? Nggak ada yang salah. Kita cuma menyampaikan tadi berdiskusi sama Pak Islam. Ya. Saya tanyakan, apakah dari ayat ini maksudnya kalau kita menipu, kemudian dibalik tipu lagi sama Allah? Iya katanya Pak. Ya dibalas dosa pahala lah Pak. Bukannya Allah nak menipu, balas menipu. Nah ini lain lagi. Coba dengar dulu sebentar, boleh saya pahami loh. Ya, itu pertanyaannya Pak Dhani, apakah Allah juga itu menipu? Itu maksudnya tadi Pak. Allah itu maha segala-galanya. Orang yang melakukan penipuan, Allah juga menipu. Dengar dulu. Jangan dipotong. Sudah. Kalau orang menipu, Allah juga menipu. Dengar dulu, jangan dipotong, tolong jangan dipotong. Kalau manusia menipu, Allah juga akan menipu manusia itu. Oke. Kalau ada orang yang membuat zalim, Allah juga akan membuat zalim. Apabila ada manusia yang kejam, Allah juga akan melakukan kekejaman. Apa soalnya? Oke. Kita dapat poinnya Pak. Sudah jelas itu Pak Dhani. Sudah jelas. Oke, yang lain lanjut. Manusia yang berbuat baik, Allah akan balas dengan kebaikan. Ini paham Kalian ini mau framing saja. Apa pula ini? Siapa yang memframing? Tadi saya sebentar Pak Bombom. Tadi Pak Bombom berbicara di dalam ceramahnya ataupun khutbahnya ataupun apa namanya. Saya kan menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Bombom tentang surga yang ditempati oleh Elia dan siapa lagi satu itu? Elia dan lupa namanya satu. Henok. Nah, tadi kan Pak Bombom berbicara itu. Saya sebenarnya tertarik apa yang disampaikan Pak Bombom sebenarnya. Karena saya menyimak ya. Oke, lanjut Pak, kalau mau ditanyakan ke Pak Bombom. Saya udah selesai, saya udah beres dah. Poinnya saya udah dapat. Ya, makasih. Jadi Pak Bombom tadi berbicara tentang surga, Henok yang berada di surga, Elia juga sudah berada di surga, ya kan? Pertanyaan saya ingin kesepakatan dulu kepada Pak Bombom, apakah Adam itu diciptakan di surga atau di bumi? Karena ada dua pendapat di kalangan Pak Bombom ya, ada yang di bumi, ada yang di surga. Makanya saya pengen tahu dulu ke Pak Bombom, apakah menurut Pak Bombom itu Adam diciptakan di surga atau di bumi? Supaya pertanyaan saya lebih spesifik. Makasih. Kalau menurut Pak Bombom. Sebelum saya mau. Iya. Kalau pendapat Pak Bombom. Iya. Kalau menurut Pak Bombom. Pak Bombom jawab Pak Bombom.
Kalau Pak Bom, Taman Eden itu ada di surga. Oke, makasih. Pak Bom, jangan nakal aja, Pak Bom makin gendut. Oke. Ibu Yuni Oke, terima kasih Pak Bom. Ada ayatnya. Nah, mantap Pak Bom ya. Jadi kita memang saya seperti itu ingin kita jangan ada keraguan. Jadi kalau Pak Bom yakin bahwasanya Adam itu di surga diciptakan, pertanyaan saya, nah ini baru pertanyaan, apakah surga yang ditempati oleh Adam dan Hawa itu sama surga yang ditempati oleh Henok dan Elia, dan apakah sama juga surga yang ditempati kita ini yang menurut Pak Bom ataupun umat Kristiani yang matinya nanti setelah mati masuk ke surga, apakah surga yang sama antara surganya pada saat penciptaan Nabi Adam yang di surga itu, atau Henok yang masuk ke surga, apakah sama surganya yang pada zaman Nabi Adam, dan orang yang mati sekarang ini masuk ke surganya apakah sama dengan surga yang Nabi Adam? Makasih. Udah? Sudah Pak Bom, silakan dijelaskan. Surga ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah tata Nggak kedengeran. Surga ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah tahta Elohim. 1 Raja-Raja 8 ayat 39, Wahyu 22 ayat yang ketiga. Saya jelaskan dulu ya, biar Bapak paham. Taman Eden, tingkatan kedua. Yehezkiel 28 ayat 13, Kejadian 2 ayat 8, Kejadian 3 ayat yang ke 22. Taman Firdaus, Wahyu 2 ayat 7, 2 Korintus 12 ayat 2. Henok dan Elia ada di Taman Firdaus, bukan di Taman Eden. Orang-orang Kristen yang sudah mati jiwanya ada di Firdaus, bukan di Taman Eden. Bapak punya pertanyaan. Pak Dhani punya pertanyaan. Orang Henok dan Elia ada di mana? Ada di Firdaus. Yesus katakan, hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Orang Kristen percaya sesuai dalam Wahyu 2 ayat yang ke-7. Kita buka. Mantap Pak Dhani, harus bertanya. Jangan orang Kristen yang bertanya. Orang Kristen malas bertanya sama Pak Bom. Mantap Pak Dhani bertanya. Sip. Ini baru teman saya. Wahyu 2 ayat yang ya. Di sini adalah Firdaus, ya. Taman Firdaus. Ya. Karena orang yang percaya kepada firman Allah, Allah Abraham, Ishak dan Yakub akan di Firdaus. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus. Yang di rumah katakan amin. Orang yang hidup, firman Tuhan Yesus katakan, jikalau aku tinggal di dalam kamu dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja maka akan kuberikan kepadamu. Orang Kristen ada dalam Firdaus. Yesus katakan, di dalam Lukas, bagus Pak, Bapak tanya begini bagus. Karena anak Kristen jarang tanya sama Pak Bom. Mantap. Iya, nanti saya tanggapi ya. Ya tanggapi pakai Alkitab. Nanti saya tanya Ibu lagi Alkitab ya.
Ya. Kata Yesus kepadanya, ibu kan pintar Alkitab, nanti saya mau tanya, ibu jawab ya. Nah, kalau tanya Alkitab, nanti saya mau tanya juga. Kalau orang Islam yang jago Alkitab, saya akan tanya. Enggak, saya Kata nggak Yesus Alkitab kok. Buat apa tanya Alkitab? ya saya kan, ibu kan tanya, ibu kan mau ajar Pak Bobom Alkitab, nanti Pak Bobom tanya Alkitab lagi. Saya kan nggak tanya Alkitab, Pak. Ya, lanjut dulu, Pak. Lanjut sabar dulu, Pak. Oke, sabar. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu. Yesus berkata, aku berkata kepadamu. Siapa yang mendengar, siapa mendengarkan, kata Yesus, ada di Firdaus. Ini kata Yesus. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Kenapa demikian? Yesus katakan, kita baca sama-sama. Di dalam Yohanes 12. Oh, ini aja ya. Matius 25. Ayat 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka dan yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Henok dan Elia dan semua nabi-nabi Musa semua ada di Firdaus. Gitu Pak, bukan di Taman Eden, Firdaus. Silakan Pak Dani, udah jelaskan ya? Pak Dani? Silakan Pak Dani, apa saya dulu? Ya udah Pak Dani nggak ada Pak, saya dulu deh. Hanya apa? Jadi kalau orang Kristen kalau mati itu langsung masuk Firdaus ya Pak? Iya. Jadi kalau berbuat dosa juga langsung masuk Firdaus ya Pak? Nggak ada neraka? Kan? Nggak ada neraka. Dosanya gimana? Dosa kalau membunuh harus bertobat. Apa? Macam membunuh. Nah, dosa itu ada dosa yang membawa maut, ada dosa yang bisa membawa maut. Dosa yang membawa maut adalah menyangkal Yesus, meninggalkan agama Kristen, membunuh, mencuri, berzina. Kalau dia minta ampun, pertobatan, ditopang tangan, dosanya diampuni. Ayatnya ada, 1 Yohanes 1 ayat 9. Kalau enak orang Kristen. Udah boleh saya tanggapi? Boleh tanggapi. Oh. Kalau orang berdosa minta ampun diampunin, kan? Kan? Macam mana kalau dia berdosa belum diampunin, Pak? Neraka. Loh, katanya orang Kristen nggak ada neraka, Pak. Kemarin saya ngomong. Ini ada katanya semua kalau orang Kristen mati-mati itu simsalabim abrakadabra masuk surga semua. Kan minta ampun. Ibu jangan framing, Bu. Jangan memframing di sini ya. Jangan memframing. Ini loh, Bu. Ini Pak Bomom. Ini Pak Bomom jawab. Nih Pak Bomom jawab. Ini nggak seperti orang Muslim digebukin, jadi itu mengkafir. Iya. Itu derita Bu Yuni digebukin, disodok dari bawah ke atas, itu derita Bu Yuni. Makanya membuka lagi Pak video yang kemarin itu Pak. Saya udah bilang, tanya baik-baik, nggak ada. Kami semua langsung masuk surga. Kami nggak ada yang ngomong begitu. Kalau namanya berdosa, tidak bertobat, tidak pakai tobatan nasuha, masuk neraka. Paham tobatan nasuha? Tahu nggak? Yuni, knalpot bocor, tobatan nasuha tahu nggak? Yuni, tahu nggak tobatan nasuha? Tahu tobatan nasuha nggak? Nah itu. Kalau dia bertobat, pembunuh,
Ya penjina, pencuri, kalau dia tobatan nasuha sebelum mati masuk surga. Lah, Kalau kemarin enggak masuk neraka. Yang bilang kemarin siapa? Kalau orang tetap masuk, kalau bersalah berdosa masuk neraka. Nah, itu ya saya tanyakan kemarin, tak ada, kami semua masuk surga semua. Nggak masuk surga semua dalam sebentar, dengar dulu. Hei, dengar dulu. Yesus sudah menjamin, Yesus sudah menjamin surga, semua sudah dikasih tiket surga. Tapi kalau dia hilangkan tiketnya, dia membunuh, tidak bertobatan nasuha, ya masuk neraka. Kalau ibu kan pasti masuk neraka. Quran 19 ayat 71. Nggak mungkin nggak masuk neraka kalau ibu. Yakin, coba lihat Quran 19 ayat 71. Pasti masuk neraka. Buka. Kalau saya percaya Luruskan tidak pasti, itu melewati bukan masuk ya. Ya, Tolong jangan kita lihat melewati atau masuk. Kalau melewati ngapain? Orang yang nggak punya salah, orang yang nggak punya dosa ngelewatin neraka pada nih piknik. Sama Elia aja langsung ke surga. Iya. bukan memasuki Bapak. Kalau Bu Yani bawa kalau Bu Yani bawa boneka melewati pasar, Bu Yani sudah ada di pasar atau belum? Ya, ada di pasar tapi Nah, berarti Bu Yani melewati neraka, sudah ada di neraka. Aduh, pakai otak dong, otak dijernihkan. Otak dijernihkan ini. melewati dan masuki itu ngerti nggak Bapak? Ngerti bisa bahasa Indonesia nggak? Anak SD Yuni, tahu, Pak. Melewati sama Yuni memasuki. ngerti nggak Kamu udah ditetapkan anak masuk SD, neraka. kamu pasti nggak ada dibebaskan. Kamu datang, Yuni, Memasuki sama nggak? Yuni, kamu bawa boneka dagang lewat di pasar. Kamu ada di pasar atau kamu nggak ada di pasar? Ada di pasar atau enggak? Tentu saya masuk ke pasar Pak. Sekarang Saya melewat dulu ya teman-teman. Soal masuk sebentar Pak Dani, sebentar Pak Dani nggak usah panas. Pak Dani nggak usah panas. Sekarang melewati. Menggunakan pesawat. Ya. Apakah saya masuk ke Iya. pasang gopeng baik-baik. Iya. dulu tadi. Biar diam dulu, saya dengan Bu Yuni. Pesawat. Turunin dulu si Dani, Pak Bom, turunin dulu si Dani. Pak Dani Ya, sebentar, saya Pak dengan Dani, Yuni sabar. ya. Ya, saya lagi ngomong sama Yuni. Santai, diskusi enak. Halo, Santai. Yuni. Oke. Yuni kalau melewati neraka. Oke. Kenapa si Yuni kenapa Tuhanmu harus melewatkan kamu ke neraka? Apa urusannya? Kan saya udah bagi tahu piknik. Pak. Masa nggak paham lagi sih, Pak. Itu piknik atau ngapain? Kok lewat neraka? Ngapain lewat neraka? Tahu bahwa di situ ada neraka, di situ ada surga. Kalau orang yang Terus untuk apa orang yang amalannya udah bagus ditunjukin neraka? Orang yang amalannya udah bagus langsung surga, ngapain ditunjuk neraka? Fungsinya apa? Ngapain melewati itu ngapain? Jalan-jalan, piknik. salah, kalau cuma melewati doang salah. Salahnya di mana, Bapak? Bu Yuni, di situ Bu, nyuci dosa. Bu Yuni, mendingan kalau mau Bu Yuni kalau mau piknik mendingan lewati kebun binatang. Yuni, mendingan kalau mau jalan-jalan mau piknik melewati kebun binatang atau taman safari lebih bagus daripada lewatin neraka. Kalau mau jalan-jalan lewatin kebun binatang, lewati mall.
Udah tahu ditetapkan Bilang masuk neraka paling ngotot lagi kalian tuh. Ampun. Tampilin di layar, Pak. Jadi buat apa kalian berbuat baik? Jadi PPZ kah? Apa sih kalau nggak diampuni? Bukan yang di WA, tampilin di layar. Yang saya lingkarin tuh, Pak. Buruk-buruk juga. Buat dosa banyak-banyak tuh udah ada yang nyampunin. Buat apa kalian berbuat baik orang Kristen? Kalau saya kalau udah di itu mah memang saya langsung berbuat jahat. Berbuat baik itu bonus. Upahnya. Baik itu Bukannya ditambahannya kita wajib berbuat baik masuk bukan surga, Bu ya. kalau berbuat Tidak ada manusia yang bisa masuk surga. Berbuat Semuanya baik, dosa. aja lah. Lah dosa ada di Ibu kan masuk, Ibu masuk surga apa neraka, Bu? itu Allah yang punya. Saya Kata tidak tahu, tapi Kata Nabi tuh kebanyakan perempuan masuk neraka, Bu. ya saya tahu. Tahu kan hadis itu ya? Ada masalah. perempuan itu masuk neraka semua, Yuni. Perempuan tuh masuk neraka semua, Yuni. Jangan ngarep masih surga. Bapak masukin tampilin di layar saya, Pak, yang itu, Pak. SD itu dipakai sebagian besar, berarti ada Bisa, juga nggak yang bisa masuk dibuka di surga, Bapak. Nggak ada tulis itu semua wanita muslim masuk neraka. Mana ayatnya, Bapak? Jangan memframing kayak begitu. Kalian kemarin udah ngomong, Lah semua dosa kamu sendiri yang kamu sendiri cocotmu sendiri framing Yuni, cocotmu sendiri framing cocotmu sendiri framing ya. bilang dosa ditanggung, udah ada yang nanggung. Sekarang buat apa kalian buat dosa aja udah ada yang nanggung? Betul nggak saya bilang? Maaf, kami nggak sebodoh kamu. Bu Yuni, Kita pinter ya, nanggung itu nanggung apa? Ya, tuh. Saya izin dulu mau bicara sama Bu Yuni. Ya silakan Mak. Yuni, Tuh baca. ini Bu Yuni. Merampok aja, nanti juga dapat Bu Yuni, surga. Bu Yuni, woi, itu tuh direm dulu, Bu Yuni. Oh, sabrak, Bu. Penghuni neraka dia dengerin dulu nih. Masuk surga. Bu Yuni, Udah ada yang dulu, nanggung. Ini orang neraka dengerin dulu. Calon penghuni orang neraka dengerin Bu dulu Yuni. nih. Bu Yuni. Dengerin dulu orang neraka. Bu Yuni, napas jangan lupa, Bu Yuni. Napas jangan lupa. Terlupa napas gawat, Bu. Baca, Bu ya. Dosa udah ada yang nanggung kok repot-repot. Bu Yuni, baca dulu. Tidak ada sih? seorang pun di Bapak-bapak. antara kamu yang tidak Nggak harus denger, Pak. mencapainya. Baca tuh di layar ya. Nggak kedengeran, nggak kedengeran. Suara saya jelas nggak, Pak Lidara? Pak Lidara? Jelas banget, jelas. Tuh, ini dilakukan oleh Tuhanmu Nggak kedengeran, sebagai keputusan mutlak. nggak Ya, Bu, ya. kedengeran. Nih. Ya, nih. Marah-marah gimana sih? Tuh. Surah Maryam 71, Bu. Ya, tuh, lihat. Nggak kelihatan, nggak kebaca, Bapak. Itu kan kecil sekali, Bapak. Layarnya digedein dong, Ibu. Mufti Coba Taki dibaca. Usmani. Apa nggak kelihatan? Tafsirnya tuh. Apa? Ya. Ya bacain aja sih. Udah, tadi udah baca. Katanya nggak kedengeran. Orang lain denger, Ibu nggak? Nggak kedengeran suaranya nggak clear. Suaranya nggak clear karena Ibu banyak kan ngocehnya. Iya, orang saya Jadi dengar ketutup suara baca Ibu. dari tadi. Saya ulang, Bu ya. Ya, Ya. saya dengar. Ya. Nih. Tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak harus mencapainya. Tuh. Siapa yang ngomong? Baca ini Pak. Suara di YouTube ini Pak. Apa ini? Mufti Taki Usmani. Ini ada nih. Ini ya. Nih di layar ini. Ini ya. Ini ya. Ya, itu. Itu Pak. Bu baca. Nggak kelihatan, kecil sangat itu tulisan. Oke. Coba bacain aja.
surat Maryam. Dan Baca, tidak Bu. ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya dalam kurung neraka. Ada Hal itu berkali-kali bagi dibilang mendatangi bukan Tuhanmu. memasuki. Tanya lagi budak apa? Bu, kalau nggak Ada datengin, mendatangi bukan berarti emang memasuki. siapa yang bilang ibu masukin? Kan ibu datengin dulu. Gimana masuknya kalau nggak datang? Bapak, seandainya saya ke rumah Bapak, kan saya cuma mendatangi, Bapaknya udah lagi pergi ke Amerika. Nyampe nggak ke rumah Apa saya? saya mau masuk ke rumah Berarti ibu Bapak? nyampe nggak? Berarti ibu nyampe nggak ke rumah saya, Bu? Pak, di depan pintu mungkin di pinggir pagar atau di jauh-jauh. Iya, dia itu berkhayal, itu di dalam Itu namanya khayalan. bukan datang, numpang Itu liwat. namanya numpang liwat, bukan datang, Yuni. Ya kan mendatangi, belum tentu orangnya nggak ada, nanti saya mau ngerampok. Shalom teman-teman, shalom Pak Bombom. Silakan, Pak. Saya mau nanya sama Ibu Yuni, Pak Bombom, boleh nggak? Ya, silakan. Saya mau berpacaran Ibu sama Pak Yuni, Bambang. dengar saya nggak Ibu Yuni? Ya. Pak Bambang jangan Ibu, makan aja tambah gendut kamu. Bu Yuni, aja, Bu. Iya. Nggak usah atur-atur orang. Ibu Yuni kan di dalam Islam kan suami bisa poligami, Bu Yuni. Iya, Mau kenapa nggak ada Ibu? masalah? Mau nggak Ibu Yuni dipoligami sama suami? Mau. Dia bilang mau. ya? Dia bilang mau. Dia dipoligami mau. Dari kemarin dia udah bilang nggak mau. Masuk neraka Bisa juga ya dia Bu Yuni mau. sampai 4 istri ya suami ya Ibu Yuni ya. Kenapa, Pak? Iya, suami Ibu Yuni bisa sampai 4 istri boleh ya? Iya Boleh bisa dong. kalau dia mampu, Pak. Kalau dia nggak mampu macam mana mau 4 istri, Pak? Oh Kalau iya, begitu, pemirsa yang mendengarkan Solata BM2, dengar ya, suami Ibu Yuni ini kalau poligami Ibu Yuni setuju loh. Ya, Pak, tambah Pak. Kalau poligami mereka seneng Pak. Kalau coba Bapak tanya, Pak Atum, Pak Wantum tanya, suami Ibu udah menikahi anak 6 tahun belum? Kalau Pak Dani kemarin mau, Pak Dani mau menikahi 6 tahun. Iya, boleh nggak suami Ibu Yuni nikah sama anak umur 6 tahun? Boleh, Pak Dani bilang kemarin boleh kok. Pak Dani aja mau kalau ada yang mau. Pak Dani bener nggak Pak Dani? Pak Dani mau kalau ada yang mau kok. Apa pernyataan? Pertanyaan. Enggak. Saya cuman nanya sama Ibu Yuni biar pemirsa dengar. Mau jawab, kalian itu ngomong dulu. Ibu Yuni rela loh. Suaminya Ibu Yuni denger kan? Kalau suaminya Ibu Yuni denger, wah, Bapak boleh poligami loh sampai 4. Nggak apa-apa, Ibu Yuni udah ngesahin. Setuju Iya, Ibu Yuni. Tinggal tanda tangan doang, kok apa susahnya sih, Pak? Nah ya terus yang 6 tahun sama 6 tahun boleh juga dong. Kalau sama yang umur 6 tahun boleh juga Bu Yuni. Mau saya jawab enggak? Jangan Dani kabur, nggak framing. Ibu Yuni, Dani itu Ustadz kemarin dia bilang dia bisa mengawini anak umur 6 tahun kalau ada anaknya yang mau. Saya bilang nggak ada anak kecil yang mau, serem ngelihat Pak Dani. Coba Bu Yuni, suami Bu Yuni boleh nggak kawinin anak umur 6 tahun? Kalian ini mau saya jawab apa enggak? Iya, jawab. Diam Ya, dulu. jawab. Ya, jawab. Mau pulang ke rumah dulu ya Pak Bombom. Saya permisi dulu. Oke. Makasih semuanya. Jawab Yuni. Pak, kalau anak menurut Islam kalau udah akil balik memang dia sudah boleh dinikahi. 6 tahun udah akil balik belum? 6 tahun. Anak ibu 6 tahun udah akil balik belum? Udah mens belum? Ya, mens kan kita nggak tahu jam apa. Udah mens belum? Udah. Anak ibu umur 6 tahun udah mens belum? Kalau mau nanya sama saya jawab betul-betul. Tenang aja. Apa Bapak Ya. ikutan?
Jalan. Yuni Jawab, saja. jawab, 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 jawab. Jawab, jawab, jawab. Jawab. Baru mau jawab udah ribut. Iya, jawab. Nggak tahu, ada yang terlambat, ada yang cepat. Buset, dia bisa Tahu nggak bilang bapak-bapak? anak kecil boleh dinikahi. Otakmu di mana, Bu? Heeh. Di mana? Di mana coba anak umur 6 tahun udah mens, kecuali kalau dia punya penyakit. Tanya dokter. Kalau dia punya penyakit boleh mens. Kalau dia udah Tap- akil balik, itu kan Tapi kalau yang Bu Yuni denger dulu ya. Kalau manusia normal itu mens akhir balik itu 16 ke atas. Ya kalau 6 tahun udah akhir balik udah mens itu penyakit. Paham? Itu orang sakit. Penyakit kawin. iya kan saya udah bilang. Bilang apa? Bilang apa? Sekarang saya bicara normal. Yuni, saya bicara normal. Kalau ada anak yang normal umur 6 tahun harus dikawini sama suamimu. Suamimu boleh nggak mengawini anak umur 6 tahun? Boleh nggak? Saya udah coba bagi saya kesempatan jawab dulu. Kalian ini Iya jawabnya iya apa enggak? Jawabnya iya apa enggak seperti tadi ditanya poligami. Bu Yuni ditanya boleh poligami, boleh langsung. Sekarang boleh nggak ngawinin anak umur 6 tahun? Boleh. saya bilang kalau akil balik menurut hukum kami mak Nggak usah pakai ini. Sekarang saya tanya boleh apa enggak suamimu ngawinin anak umur 6 tahun? Pak Ridara, cobalah kasih kesempatan ke Bu Yuni. Nggak usah dibalas-balas dulu, biar enak diskusinya. Pak. Iya, silakan. Enggak masalahnya orang ngomong apa ya. Enggak, kita kasih kesempatan, jangan dibalas, jadi nggak enak diskusinya, Pak. Ya, jawab. kan hukum itu ada dua di sini, hukum Islam hukum undang-undang boleh kan. Kalau suami saya itu nanti katanya di hukum undang-undang kan 17 tahun baru boleh menikah kan. Tapi coba bapak-bapak pikir-pikirlah sekarang lah, adakah orang muslim sekarang yang menikahi anak-anak kecil 6 tahun 7 tahun, ada nggak sekarang? Ada, Syekh Uji. Ada saya Banyak di Palestina. Di Palestina, bukan di Indonesia, di Palestina. Dan di negara Indonesia juga ada. Di Indonesia. Bapak pun nggak tahu data-data yang betul yang akuratnya. Kalau berita udah heboh kok, ada takut gimana? Mau saya kasih tunjuk, Yuni, saya kasih tunjuk banyak ini saya berkasnya. Mau saya kasih tunjuk. Nanya dijawab. Kasih lihat. Yuni, Yuni pakai otak sedikit Yuni. Di dalam hukum Indonesia juga nggak boleh poligami. Ya itu. Ya itu tuh kamu boleh tadi. Kok kamu suamimu bilang boleh? Mau? Islam bukan hukum Indonesia, bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, kamu tinggal di sono, jangan di Indonesia. Kalian gak sibuk hukum Islam? Sesat. Kalian kenapa? Parah. Iya. Otak si Ibu Yuni. Pertanyaan saya, Sakit itu, sakit. Bu Yuni, pertanyaan saya. Pertanyaan saya, Bu Yuni. Kalian ini terlalu menghina Nabi Muhammad itu kenapa? Udah sakit itu ibu itu. Kalian ini. Udah, bukan menghina, membeberkan Bu Yuni. Baca Al-Quran boleh nggak? Saya mau ngomong. Ayo ngomong. Udah sakit kau itu, sakit. Kasih ibu. Kasih turun yang lain kalau serabut-serabut. Bu Yuni silakan bicara, Bu. Silakan. Aduh, netizen semua pada serang saya tuh. Macam ini kalian punya itu, debater. Diam dulu lah, saya mau ngomong. Ya ngomong. Biar aja nih ngomong sampai dulu. Ya, ngomong. Aduh, baru mau ngomong udah dipotong terus. Udah ngomong. Allah. Kalian tuh terlalu menghina Nabi Muhammad. Kalian pikirlah dulu waktu Nabi Muhammad kawin dengan Siti Hadijah itu.
Adakah dia berpoligami? Setelah itu Siti Hadijah meninggal baru dia berpoligami. Dengan Nggak siapa? ada, orang dia dulu Kristen. Mana ada Kristen? Sejak Orang kapan nikahnya kamu Kristen lihat kok. Kamu kasih Khadijah Makanya lu lihat Kristen. ayat-ayat Khadijah Kristen. Namanya Waraka bin Naufal, Bukan pendeta Kristen. Muhammad itu dulu Nasrani. Kristen. Bukan Kristen, Nestorian. Makanya Bukan belajar Kristen. sejarah, Bu. Nasrani. Belajar sejarah, Bu. Nggak boleh Nestorian. poligami dengan Kristen. Belajar, Bu. dipotong lagi. Apa Ya kalian ibu takut? memframing Biar ibu sih. pintar. Ibu ngomong Biar yang ibu bener pintar. dong. Ibu sih bikin bodoh orang. Betul. Pak Ibu bukan ngomongnya bikin pintar memframing. orang. Ya Ibu diam bikin dulu lah, bodoh saya orang. baru mau jelaskan kalian udah potong. Ya udah, Nggak mau jelaskan, dengar jelaskan. ayah Diam. jelaskan. Diam. Tolong dong teman-teman supaya jangan ikut Ibu Yuni ngomong terus dibalas. Tolong dong etika untuk ini gak bagus kelihatannya dong. Tolong dong. Baru mau ngomong sebentar udah dipotong. Baru udah mau ngomong Lanjut, sebentar dipotong. Bu Yuni lanjut. Abis ini saya tanggapi ya. Framing Silakan. lagi. Saya bilang kan, kalian nih lihatlah sejarahnya, baca sejarahnya. Nabi Muhammad itu waktu menikah dengan Siti Hadijah, adakah dia menikah lagi? Sampai Siti Hadijah meninggal. Ya, mungkin itu kalian itu bilang Siti Hadijah itu. Tapi kan setelah Muhammad itu kan dialah orang pertama yang masuk Islam. Siti Hadijah itu. Oke, udah gitu dia menikah dengan siapa? Dengan janda-janda tua. Bukan dengan anak. Diam dulu lah, saya mau ngomong nih. Jangan dipotong dulu. Kalau dia itu seorang panglima perang apa semua itu, kalau dia mau itu, ngapain dia ngambil janda tua? Mungkin 20 anak kecil-kecil pun dia mau. Dia bisa dapatkan. Aisyah memang janda tua. Diam dulu, saya mau ngomong. Itu kan terakhir Aisyah. Kenapa? Karena dia anak Abu Bakar. Abu Bakarnya pengen ngambil itu. Aisyah jadi istrinya. Itu cuma Aisyah satu orang saja yang kalian ribut-ributkan. Kenapa kalian nggak itu melihat itu bagaimana dia ngambil janda-janda untuk ngurus janda-janda sama anak-anaknya yang itu? Yang menantunya, ayo. Ya, Zainab, menantunya, budaknya, Safia, Rahena, apa sih? Nah, itu. Betul. Yang mana? Aduh, Ibu. Budak-budak seksnya, Bu. Menantunya. Budak-budak seksnya. Maria Kiptia itu siapa, Bu? Itu sudah dinikahi, bapak-bapak. Itu masih ada ibu-ibu. suaminya, tahu menantunya tuh. Dinikahi. Ibu Ya ampun, ini. Bu. Siapa bilang? Aduh, ibu sakit Kasihan kamu. kamu, Bu. Sakit. Udah belum? Udah. Mau saya tanggapin nggak? Kuping dengernya dia. Sebentar, biar saya tanggapin dulu pertama ya. Itu Khadijah itu kan orang kaya. Emang Nabi Ibu berani poligami kalau nggak mau ditendang keluar dari rumah? Ya kan? Jelas dong. Mana berani dia? Kalau mau tinggal di kolong jembatan sih boleh. Nggak ada jembatan di padang gurun. Oke, saya tanggapi lagi. Apa kamu pikir juga? Oh, belum selesai. Saya belum selesai. Sebentar, Ibu diam dulu. Giliran saya. Ibu bilang nggak ada anak kecil nggak apa-apa dikawinin. Benar. Emang Al-Quran juga ngomongnya begitu, Bu ya. Surah 65 ayat 4. Ya. Anak kecil boleh dikawinin, wajar. Setuju ya, Bu? Nah, nomor 3, Ibu bilang janda-janda muda, janda-janda tua ya. Itu kan ada anaknya si Umar tuh, siapa namanya tuh? Si Hafsah tuh. Janda dari mana? Tua dari mana? Hafsah mana? Menantunya Hafsah itu. loh. Aja tahu, Hafsah Bu. loh yang tempat tidurnya itu dipakai sama Nabi Ibu buat tidur si Maria Koptik. Kalian Ibu mah. mana? Nah, nggak tahu kan? Ibu nggak tahu kan? Aduh, masih kurang banget sih ilmunya. Polos ini, Ibu. Pak Bom, tolong buka link saya Pak Bom. Yang terakhir Pak Bom. Oke. Biar buka matanya. Pak Bom. Ya. Minta tolong buka link yang terakhir Pak. Oke, ini kah?
Ini kah? Belum muncul. Iya. Ini ya. Nah, itu. Ini dari hadis Mustah Ahmad 25636. Ya, Bu ya. Ini kalau hadis lengkapnya tulisnya begini. Rasulullah melihat Ummu Habibah binti Abbas berada dalam sapihan. Ummu Fadil berkata, beliau lalu bersabda, jika anak perempuan Abbas ini tumbuh dan aku masih hidup, maka aku akan menikahinya. Apa maksud ibu janda-janda tua? Ini anak kecil aja dia mau? Enggak, Pak. Kadang-kadang ngomong gimana ya sama kalian ini. Di situ ada itu maksudnya tanggung jawab ke paman sama keponakan-keponakannya, Pak. Tapi kan Tanggung jawab, Bu. Emang tanggung jawab harus dinikahi? Yang itu maksudnya Sakit itu nih ibu ini. Ya betul sakit. Tanggung jawab itu harus dinikahi, Bu. Iya enggak gitu emang. Nah, sekarang saya tanya, yang dinikahi Nabi Muhammad yang gadis kecil, anak kecil itu siapa aja coba? Mantunya juga diembat. Siapa lagi? Ada kan Aisyah kan? Yang menantunya juga. Jadi bener apa enggak kalau dia nikahin Aisyah tuh? Hah? Dia bener apa enggak nikahin anak kecil? Aisyah doang satunya. Kalian Mau nggak ada doang kek. Yang penting ada kan. Mau doang atau nggak doang, itu kan anak kecil, Ibu. Iya, tapi kalian jangan mempromosikan kalau semuanya itu kan anak kecil itu kan umur berapa dia baru apa bulan apa? Kita kakek nenek kita dulu pada nikahnya umur berapa sih? Aku ngomong dulu. Iya, tapi nggak umur 6 tahun juga, Bu. Aku Ya, ngomong dulu. tapi digaulinnya belum tentu kita. Katanya apa umur 9 tahun. Belum 9 tahun pun kita belum tentu mana tahu dia digaulin atau enggak. Emang Nabi Muhammad itu Silakan Bu Sofia. Tuh. Bu Sofia tuh silakan Bu Sofia tuh. Udah orang ini sakit, jiwanya sakit. Udah Bu Sofia tuh langsung Bu. Permasalahannya begini Bu Yuni, Ya, Bu Yuni tapi harus soalnya sebentar Bu Yuni. Dekat kalian tak ada neraka. Dengar Jadi telinganya jangan tipis, dengar dulu. kalian buat apa? Buat baik. Diam dulu. Baik. Aduh, Semua mulutnya orang dosa nggak bisa kalian udah diem ada nih. nanggung. Bu Yuni. Bu, Yuni. gantian Bu ngomongnya. Nanti Bu. soal surga neraka Ibu ya kena sama saya ya, Bu ya. Iya silahkan Pak. Oke, jangan kabur ya Bu ya. Habis ini ya. Habis Bu Sofi ya. Ini yang nonton rame Bang, Sofi. 1.700, yang lainnya kok cuma 700. Like dong. Ayo like semua. Iya. Bu Sofi, lanjut Yang Bu Sofi. nonton Habis Bu Sofi nanti saya lanjut. Begini, permasalahannya bukan pada pernikahan Nabi Muhammad mau dengan siapa itu suka-suka dia, Bu. Kita nggak Ya ngurusin. yang kalian sibuk kenapa? Diam dulu, gantian. Ibu diam dulu. Permasalahan itu menjadi satu sunnah. Tahu nggak sunnah, Bu? Itu yang merusak society atau tatanan masyarakat. Kalau Ya, yang tapi namanya saya poligami, tanya sebentar, diam apakah dulu. kami orang Diam muslim dulu. menikahi gadis-gadis Gantian, Bu Yuni, gantian. Bu, gantian, Bu, kalau ngomong, Bu. Ya udah kamu ngomong dulu, aku mau itu mau Ketika ini tutup warung. menjadi satu sunnah, ketika ini diteladani, sebentar gini. Ketika Daud juga melakukan kesalahan yang sama, ya. Kemudian kenapa Salomo melakukan nikah saja sampai 1.000 istri? Diam dulu. Pak Bomom ini mulutnya nggak bisa diem nih, Pak. Tolong, Pak. Ibu Turunin, pasar Pak. ini. Masa member. Ngomong dulu, saya mau nutup warung. Warung gado-gado. Hah? Enak itu loh. Bu, warung apa, Bu? Warung boneka, Pak. Boneka tuyul. Ini permasalahannya menjadi satu sunnah ya. Bahkan masuk di dalam Quran surah 65 ayat 4. Ini yang parah, ini merusak tatanan ya. Kalau menikah anak kecil, kemudian menikah dengan mantunya ya, padahal di dalam kitab imamat sudah dikatakan kudusnya perkawinan. Ini menjadi satu teladan yang menjadi satu istilahnya fatwa, difatwakan ya, menjadi satu. Ini parah sekali. Padahal kita mau punya hukum-hukum. Kalau poligami itu bagus, tentu semua negara akan membolehkan hal ini. Nah, ini loh yang aku maksud, merusak tatanan masyarakat. Nah, ini harus kita pikirkan. Kalau kita nggak ngikutin Daud melakukan kesalahan, kita nggak ngikutin Raja Daud melakukan kesalahan.
boleh kawin 3-4. Kita nggak ngikutin Abraham yang ngambil budak-budaknya. Nggak ada itu. Kita nggak mengikutin Salomo istrinya 1000. Ya, yang kita teladani adalah Yesus Kristus. Ya, yang sudah diberikan ajarannya kepada para rasul melalui ajaran-ajaran rasuliah. Itu yang tidak merusak tatanan masyarakat. Tidak ada hukum yang melanggar semuanya itu karena Yesus mengatakan kita harus tunduk kepada hukum negara. Hukum negara tetap ada. Yang Yesus bawa adalah hukum kerajaan surga, lebih kepada rohaninya. Ini yang merusak. Kalau itu diperbolehkan, ya semua negara boleh itu poligami. Ya, itu pasti legal. Ya, jadi kita lihat realitinya saja, bukan pada nabimu, itu nggak ada urusan. Yang kita lihat adalah menjadi sunnah, menjadi teladan. Ini yang parah nih. Jadi mempunyai dasar pijakan ayat. Ya, sama seperti ketika ada nggak orang Kristen membunuh? Ya ada juga. Tapi tidak ada dasar ayatnya. Oh kita membunuh karena kita membela Tuhan kita. Nggak ada, nggak boleh. Nggak ada pijakan ayatnya di dalam Alkitab kita membunuh demi Allah kita. Itu loh yang saya maksudkan. Ya. Asal beriman. Iya, jadi kita tuh tidak mempunyai pijakan ayat seperti itu. Kalau oknum itu ada, tetapi kalau itu menjadi ada pijakan ayatnya, ini yang menjadi parah. Ya, jadi tindakannya itu dibenarkan melalui ayat-ayat di dalam kitab suci. Kita harus dunia modern sekarang ini terbuka pikirannya, bukan zaman kuda gigit besi lagi. Ya, itu kalau diperbolehkan, waduh parah sekali itu. Ya, parah sekali. Itu saja yang saya mau katakan. Ya, kalau nabi-nabi kita melakukan kesalahan, kita nggak ikuti mereka. Enak aja kita ngikutin mereka. Nggak kita ikutin. Gini loh Bu Sufiatun, saya ada baca di dalam Alkitab ada perintah Tuhan untuk membunuh bagaimana? Makasih. Mana perintah Tuhan untuk membunuh? Aku tanya. Ya. Mana perintah Tuhan untuk membunuh? Silakan Pak Bom tampilkan Pak Bom. Ya, ayat apa? Di dalam Alkitab. Ya. Bunuh karena apa di sana? Di sana membunuh karena apa? Bunuh siapa? Perintahnya kepada siapa dulu? Enggak, tampilkan dulu ayatnya. Tampilkan dulu. Santai. Silakan Pak ayat apa? Ya, saya hanya nanya tadi kan Ibu Sofiatun mengatakan ya tidak ada landasan secara yuridis ataupun secara kitabiah untuk melakukan pembunuhan. Pak, dari perjanjian lama sampai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru tidak ada ayatnya yang dikatakan kamu harus mengikuti agama Yahudi atau Kristen. Kalau enggak kita bunuh orang kafir. Allah membunuh dengan izinnya ada pada ini ada landasan yuridis dan ininya ada. Saya tunjukin ya. Mana yang dia maksud asal beriman orang. Nanti aja itu Pak, ini mau lari dari topik ini. Coba Pak Dhani ayatnya dulu di mana ayatnya orang ini yang Kristen bisa ini yang like belum sampai 1000 nih, berarti yang nonton banyak ya dari seberang ya. Separuhnya ya. Iya. Ayo Pak Dhani, ayatnya kemana Pak Dhani? Ya bagus Pak, murtad Pak itu yang 1000-1000-nya murtad. Iya. Lihat isi Al-Quran. Ya saya nggak bisa, karena kan bukan kitab saya kan. Kan kitab Anda. Pak Dhani yang ngomong tadi aja ya kayak apa? Tadi Bapak mengatakan orang Kristen tentang di mana diperintahkan untuk membunuh anak-anak, domba apa, binatang, orang yang ada atas itu ya, aja. Itu orang Amalek, orang Amalek. Itu udah bosen, udah ribuan kali itu dijelasin. Di dalam Alkitab berarti kan ada. Loh, nggak ada Pak. Mana tidak ada. Saya bilang Alkitab. Apakah perjanjian lama itu termasuk Alkitab atau bukan? Aduh. Pak Dhani, tidak ada tampilin Pak Bom. kepada agama Yahudi dengan membunuh. Bilang apa? Ya, 1 sampai 15. Amalek itu harus dibasmi dan diberantas sama seperti orang Filistin harus dibasmi dan diberantas habis. Ya. Karena Tuhan sudah menakar kejahatan mereka, itu harus dibasmi semua sampai seanak-anaknya. Bikin kerusuhan.
Nah, berarti ada landasan untuk membunuh. Tadi dikatakan tidak ada. Bukan seperti Bapak untuk convert ke dalam agama Islam. Tidak ada landasannya. Itu memang untuk membunuh dalam peperangan. Pak, mereka itu keturunan orang-orang Amalek itu bukan manusia penuh, itu keturunan raksasa. Dan kejahatannya sudah sedemikian besar dan Tuhan menunggu mereka ratusan tahun ditunggu sama Tuhan. Tidak ada landasan untuk membunuh di dalam Alkitab kita. Kalau ada landasan untuk membunuh, maka para rasul sudah melakukan pembunuhan pertama, Pak, untuk mengkonvert orang-orang masuk Kristen. Ya, jadi Bapak jangan bego. Kita nggak kembali ke zaman Musa, Pak. Ya, kita nggak kembali ke zaman Musa. Ya, kita kan hanya menyampaikan kalau di dalam kitab Anda juga ada. Tidak ada landasan pembunuhan. Pak Bom. Pak, buktinya Ayatnya aja mana, Pak sampai Bom? sekarang ini 2021 aja Ayat. masih ada halal-halal darah. Ayat 1, 2, 3. Itu agama Bapak yang Saya menghalalkan tidak darah orang. berbicara yang lain, saya Pak hanya Dhani, ingin menanggapi apa yang dikatakan yang Bu Sofia menghalalkan itu. darah orang untuk masuk kepada Islam, menaruh rantai di lehernya sampai dia mengaku tidak ada Tuhan selain Allahnya Bapak, itu Anda, Pak. Tidak pernah ada orang Yahudi mengatakan kamu harus masuk agama Diposok, Yahudi kalau enggak kita bunuh sekeluarga kamu. dipotong lehernya. Itu Ayo. semua Kalau peperangan. berbicara hadis, Ibu Sofia itu kami punya pedoman kecuali Nggak ada Al-Quran. hadis. Mana Di Quran Al-Qurannya? ada 100 lebih ayat-ayat kekerasan, penggal leher itu semua ada di Quran, bukan di hadis. Buka Pak saja. Bambam, Tahu semua. Pak Bambam share screen Pak. Saya punya Pak. Sebentar, Share screen. dulu. Tar dulu. Pak Dhani, baca, Pak Dhani, baca. Ayat 2. Udah. Baca yang kencang, Pak Dhani. Baca yang kencang. Biarin. Baca yang kencang, Pak Dhani. Orang Ayat 2. Amalek itu sudah melakukan kejahatan, dia sudah menyesatkan ya dengan menipu Bu Sofi, orang-orang biarin Pak Dhani yang baca. Ayo silakan Pak Dhani. Jangan bodoh Pak Dhani, tidak pernah ada yang Beginilah firman Tuhan semesta alam. seperti agama Bapak. Hanya Bu Sofi, agama akan Bapak membalas biarin dia baca dulu. apa yang dilakukan orang Pak Dhani, hanya agama Bapak ya yang karena masuk orang Amalek menghalangi mereka. Ketika orang Israel pergi dari Mesir. Udah, Jadi stop. pergilah sekarang. ya. Udah, stop dulu. Alahkan orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya. Allahnya Pak. Pak, Janganlah Ibu ini Bu Sofiatul. Sebentar Bu Sofiatul. Ya, saya jelas dulu. Tadi di ayat 2 ya. Aduh, Ibu Sofiatul itu kenapa bocor itu? Pak Dhani, dengar baik-baik. Beginilah firman Tuhan. Pak, ayat 2-nya, Pak. Aku akan membalas. Aku akan membalas. Apa Pak Dhani? Apa katanya tadi? Ya, aku akan membalas. Bagus, terima kasih. Apa yang dilakukan Itu artinya apa? Itu artinya apa? Itu Pak Dhani, itu kalau artinya membalas suruh artinya apa? membunuh. Suruh membunuh itu. Apa yang dilakukan Pak Dhani, orang itu Amalek membalas kepada disuruh orang membunuh Pak Israel. Dhani. Pak Dhani, membalas itu disuruh membunuh. Pak Karena Dhani. yang Amalek Membalas apa coba memerangi Pak Dhani? dinaikkan lagi, tumpaslah, coba bunuhlah, Mana di mana? belas kasihan kepadanya, bunuhlah semuanya. Ini ngebohong giginya habis. Aku akan membalas Pak Dhani. Pak Dhani mengerti nggak Baca aku ayat akan membalas itu tiganya, apa? jangan dipotong. Iya. Ya, Pak Dhani ngerti Coba nggak ayat apa yang tiganya maksud berapa membalas? Pak Dhani ngerti nggak apa arti membalas? Coba Naikin, buka Pak. tampilkan Naikin, ayat Pak. tiganya. Pak Dhani Naikin ngerti Pak nggak artinya membalas Bombom, itu apa? naikin. Lo on dia. Naikin ayat tiganya, jangan malu-malu. Kami tidak Kenapa malu Pak dengan malu-malu? Allah. Jadi Yang malu sama pergilah Di sekarang, sini. kalahkanlah orang Amalek, Ah. tumpaslah segala yang ada padanya. yang Dan menikahi janganlah anak ada kecil balas kasihan kepadanya. Ah. Bunuhlah menikahi anak kecil itu semuanya. kamu, Pak. Yang menikahi anak kecil itu kamu. Ah. Laki maupun Kamu yang perempuan, bunuh. kanak-kanak Bunuh. maupun Yang anak kamu menikahi anak itu. kecil belum mens itu kamu. Kalian Kamu yang kan malu. apabila tidak Pak ada Bombom, share screen Wah. saya Pak Bombom, share screen Pak Tidak Bombom. ada namanya harus convert Share kepada screen agama saya. Yahudi. Kalau enggak Nah, kamu bunuh kau. Pak Dhani, ayat tadi nggak Tidak seperti kelihatan. ini. Tidak Ayat kelihatan, Pak. ayat Tidak ada. ayat tadi. Sebentar. Ayat tadi nggak seperti ini, Pak. Tidak ada Pak. Tidak Hah? kelihatan muncul. Ya buka aja Pak Quran. Buka Quran 3 ayat 152, Pak. Tidak ada Nggak seperti pemaksaan ini. agama di dalam Alkitab Pak Dhani. Sadar Tiga, ya. Al-Quran berapa?
orang mau nikahin anak GS3 ayat kecil. 152. GS3 ayat 152, Pak. Kita bandingkan dengan ayat tadi. Ibu Sosiato ini ke barat, ke timur, ke selatan, ke utara ucapannya. Gimana pola pikir kayak begitu? Nggak Pak Denny, teratur saya itu sudah cara jawab ya. berpikirnya. Tidak satu pun ada ayat di dalam Alkitab yang mengatakan kalau kamu tidak masuk agama Yahudi atau Kristen kita penggal kepala. Kita penggal kepalanya, dibunuh, nggak Semua itu ada. karena peperangan, ya. Karena peperangan yang Ada, coba buka tentang orang yang keluar dari agamanya. Nggak ada di Nggak ada mana. di Ini Alkitab. nggak ada. Kalau di Al-Quran juga Tuh, ada. itu besarin, suruh Dani baca, Aduh. suruh Dani baca, Dani baca. Kelihatan sekali. Suruh Dani baca. Pak Bom, Dani baca tuh, coba. Itu. Orang yang murtad itu laki-laki. Perempuan sungguh- dibunuh katanya. dan Apa sungguh lagi? dan Jangan menutupi dan lah. orang Yahudi dan sungguh Allah memenuhi janjinya kepadamu. Terus Pak Bom, ketika kamu membunuh, geser Pak Bom. Ketika kamu membunuh, Pak Bom, membunuh terus dengan izinnya, membunuh mereka dengan izinnya. Di situ ada nggak izinnya? Di ayat tadi ada izin nggak untuk membunuh? Nggak ada. Nah, ini izinnya. Jadi sampai sekarang kamu diizinkan untuk membunuh orang. Kamu saja kalau deketnya KC dulu katanya suruh dibunuh. Terus kalau anakmu murtad aja kamu penggal kepalanya. Itu ajaran Tuhanmu Iya, kan? itu ajaran Iya. Islam. Iya, kalau di kita nggak ada. Kalau kita nggak ada. mau menutupi. Jadi Kita begini tidak dalam Islam ada. apa adanya. Kita tidak Nggak mau ada. menutupi, mau berbeda. Nih. Pak Bambang, surah Kalau kami 6612 memang Pak Bambang. ada, oke. Dalam Islam itu ada. Kalau murtad. Kami tidak Surah pernah 66 ayat menutupi. 12. Kalau memang ada bilang ada, kalau tidak bilang tidak. Kalau Islam tuh itu disuruh. nutupin lu aja biasanya Orang nutupin. anaknya aja dibunuh, pasti dipenggal. Ngomong-ngomong Iya. pada nih, anak umur 6 Iya. tahun udah ada belum yang mau Nggak sama pada masalah. nih? Oh pakai Anak itu umur Pak, yang anak yang umur kasih dong Pak. Memang anak nggak umur masalah mbak kalau kitabmu. pada nih sebentar. Dalam Pada nih Islam udah dapat itu belum? tidak Pada nih, pernah pada nih. menutupi. Pada nih, Jadi kalau pada memang nih udah ada, dapat. kami bilang ada. Kalau tidak Pada nih. ada, bilang tidak ada. Lihat fakta Nggak mau menutupi, nggak mau berdusta, nggak mau berbohong. Lihat faktanya. Tidak seperti Orang itu Kristen yang selalu nggak berbohong. itu, woi. Pada nih. Yang ada kayak Faktanya gitu. tadi maksudnya itu mengatakan tidak ada dasarnya. Tidak Pada ada nih. Barusan ngomong, tidak ada ayatnya. Dani, lu ngerti nggak pembalasan itu apa? Lu ngerti nggak pembalasan itu apa, Dani? Lu ngerti nggak pembalasan itu apa? Hah? Apa lu sekolah sampai sebego itu, Dani? Sampai nggak tahu arti pembalasan itu apa? Kalau ada sekarang kali orang Hah? tua sudah bunuh Anda, Pak. Kalau ada orang Lu ngerti nggak pembalasan itu apa? Itu pedofil. Ya. Pada nih udah ada belum? Sebentar. Pada nih udah ada belum anak umur 6 tahun yang suka sama Pak Dani? Oke semua teman-teman ya Pada nih. kan daripada ribut. Pada nih mau Terima nanya, kasih. Pada nih. Jangan kabur, Pak Pada Dani, nih jangan kabur. mau nanya, ada nggak anak umur 6 tahun yang mau sama Pak Dani? Udah ada belum anak umur 6 tahun yang mau sama Pak Dani? Lari. Kabur. Surah 66 ayat 9. Bukan nggak mau, dipaksa. Mana ada yang mau, tapi dipaksanya. Iya. Wahai Iya, Nabi, deh. perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Bersikap keraslah terhadap mereka. Ayo Pak Dani masuk sini lo. Pesantren aja umur 12 tahun. Lihat tuh Mana udah ini bunting. si Acip YouTube mana ini? Keluar kah? Memang tak ada kasih dalam. Gini, Ini Ansip YouTube ini kan dia itu memang apa ya? Jelasin Kayak Pak, kerasukan. dalam perjanjian lama, Kayak Pak. Pak dulu, dia lagi mencoba mengalihkan topik, Pak. Enggak, Ini kan selalu topiknya defending. soal Selalu Aisyah, defending. soal anak kecil perkawinan, Bu. Kita selalu Dia lagi defending kabur orang boleh halal topik. melakukan pembunuhan. Emangnya kita zaman perjanjian lama apa? Ngaco aja. Dia tuh nih, lagi mengalihkan topik. saya boleh cerita nggak?
teman-teman, saya boleh cerita nggak? Begini, jadi cerita ini ada begini. Ada 3 orang, nanti boleh disimpulkan masuk akal atau tidak. Ada 3 orang, namanya Wan Abud, Wan Abid, sama Wan Abad, bertiga. Lagi duduk di warung kopi. Pak Bom belum apa baru ketawa. Kata Wan Abud begini, Wan Abid, Wan Abad, saya tadi malam saya ketemu cewek cantik banget. Pokoknya cantik pokoknya. Terus dia tuh setiap hari ya, sesudah ini dia setiap kali ketemu saya, ya udah berapa minggu kemudian setelah pertemuan itu, ya beberapa hari kemudian dia ngajakin saya terus. Pokoknya bercumbu ya, peluk-pelukan. Itu sebanyak 6 kali sehari. Pagi, siang, sore, tengah malam, sampai malam. Nah si Wan Abid tanya, berarti ceweknya cantik bener dong kalau lu mau. Terus si Wan Abad juga, iya berarti bahenol dong kalau mau. Ya nggak bisa, saya nggak bisa jelaskan. Loh kok nggak bisa jelaskan? Kamu ketemu nggak? Ketemu. Terus bagaimana? Rambutnya panjang, mukanya cantik, hidungnya mancung. Nggak bisa saya jelaskan. Karena apa? Tidak sesuai, tidak boleh digambarkan dia. Gitu. Nah si Wan Abid sama Wan Abud akhirnya bilang begini, dasar lo orang gila. Orang masa ketemu cewek lu nggak tahu modelnya bagaimana. Kan begitu. Si Wan Abud ini memang orang penghayal. Dia suka, ya dia namanya suka, ya dia orang itu suka bohong lah. Dia pembohong, pembual. Nah ketika ketemu cewek itu ditanya, loh kamu katanya 6 kali sehari ketemu. Tapi kok kamu nggak tahu modelnya kayak gimana begitu. Makanya Wan Abid sama Wan Abud tinggalin. Wan Abid sama Wan Abad tinggalin, orang namanya orang nggak bener. Ini Masa Pak dia Lidara, nggak tahu? ceritanya kalau itu begini Pak Lidara. Itu kemarin, hari Minggu kemarin itu kan. Jadi ada orang gila di pinggir jalan tuh tertawa-tawa sendiri. Nah, nggak sengaja ada lewat orang bawa kambing mau dijual ke pasar kan. Jadi begitu lewat ke orang gila itu, si orang gila itu nyeletuk, hari gini kok bawa monyet. Nah, orang yang bawa kambing itu kan menanggapi, oh dasar orang gila, ini bawa kambing kok dibilang bawa monyet. Iya, lalu si orang gila nanggapi lagi, kasihan deh, aku kan ngomong sama kambingmu, bukan sama kamu. Nah ini kira-kira Pak Dadi yang mana ini kira-kira itu? Begitu. Jadi Maksudnya dia ngomong sama monyetnya Pak. Saya ngomong sama monyetmu bukan sama kamu. Pak Dani kambingnya. Jangan-jangan dia ngomong sama kambing. Kalau yang dibawa kambing itu monyet. Iya, si orang gila itu kan jelas karena si yang bawa kambing itu kan merasa, oh ini dasar orang gila kok dibilang bawa monyet. Lalu kamu dasar orang gila kamu itu. Aku bawa kambing kok kamu bilang monyet. Lalu dijawab si orang gila, kasihan kamu. Aku kan nggak ngomong sama kamu, aku ngomong sama kambingmu. Gitu orang gilanya itu. Enggak Pak Raja Kafir, soalnya kemarin Dani saya tanyain, Pak Dani, kalau kamu mengikuti nabimu berarti kamu harus menikahi, bisa menikahi dan wajib menikahi anak umur 6 tahun. Dia bilang iya saya boleh, saya bisa. Tapi nggak ada anak-anak umur 6 tahun yang suka sama saya. Ya nggak suka, nggak ada giginya lagi untuk apaan. Nanti lapor. Ya, orang mana sih hak asasi manusianya itu ajarannya itu. Ya dilanjut Ya, ada Pak Ibnu begitu. Kalam itu. Lanjut. Ya, Pak Ibnu. Ya, selamat malam Pak Ibnu. Ya, selamat malam Pak. Ya, silakan. Ya, saya mau menanggapi satu saja dulu Ya, tentang ya yang dianggap hadis di mana
Nabi Muhammad itu menikahi anak-anak umur 6 tahun. Itu bukan hadis itu, Pak. Itu atsar namanya. Kalau hadis itu diucapkan oleh Nabi. Dan itu hadis yang dianggap hadis itu tidak logis. Karena jalan ceritanya itu begini, ada orang datang bertanya kepada Aisyah, kapan kamu disetubuhi Nabi Muhammad? Begitu. Kira-kira kalau di era sekarang ini, kalau ada orang baru menikah, kira-kira ada orang berani bertanya kepada ibu-ibu, Bu, kapan ibu disetubuhi? Karena mereka tahu pernikahannya nggak wajar, Pak. Karena dinikahi pada waktu Iya, kecil. Nah, iya. mengapa mereka tidak bertanya kepada Hafsa? Kenapa mereka tidak bertanya kepada Maria Koptik? Karena mereka melihat, ini Jadi lagi sesuatu pula yang itu bukan normal. perkataan Nabi ya, itu bukan perkataan Nabi. Iya, Pak, bukan Hanya maksudnya ya, gini kan kita bicara hadis itu kan namanya termasuk sunnah tindakan dan ucapan, the saying and the acting. Yang kami maksudkan begini, Pak, mengapa mereka bertanya? bukan juga tindakan Nabi itu, bukan. Tidak pernah Nabi itu menikahi itu Aisyah pada umur 6 tahun. Setelah dihitung Loh, sejarahnya itu sekitar 18 tahun itu. ini lagi Pak Dikaitkan Ibnu dengan sejarah. Kalam. Ampun. Nabi sudah mati, Pak. Ya nanti Kalau saya kirim Itu kalinya, nanti sahih saya kirim semua, kalinya. Pak ya. Itu sahih semua. Makanya masuk di dalam Quran surah 65 ayat 4 di mana Anda bisa menikahi anak kecil dan ada fatwanya Anda boleh menikahi bayi. Ya. Di Pak mana Ibnu Kalam, ayatnya itu? Pada Pak Ibnu ayat Kalam, keberapa? itu hadis Muslim 2550 ya. Bukan Nabi Muhammad Nabi yang mengatakan. Sebentar. Tidak, Saya ya mau bukan kalau dengan dulu dibaca hadis sebentar itu perkataan Pak Nabi. Ibnu. Sebentar Pak Ibnu. Tadi kan bilangnya menikah umur 18. Nah, itu Ya, umur Aisyah waktu Nabi wafat, Pak. Di Sahih bukan. Muslim Nanti saya 2550. kirim kalinya. Sudah dibahas oleh ulama Mu'tazilah itu, sudah dihitung. Tapi kalau ulama ahli sunnah wal Kalau jamaah, 18 senang. nggak Begini bilang permasalahannya anak-anak itu. Balik darah. Eksekusi Begini mandiri, permasalahannya. balik darah. Ulama Mu'tazilah tidak menyetujui yang begitu. Tapi kalau ulama ahli sunnah dia setuju. Kenapa? Karena dia mau membuat hukum fikih. Bolehkah kita menikahi anak kecil? Itu mau dibuat fikihnya. Maka Sebenarnya bukan dicarilah fiksi, Pak. hadis-hadis Itu yang ada di surah seperti 65 itu. ayat 4. Pak, enggak Menikahi anak Pak, kecil Pak itu Ibnu boleh kok. Kalam. Ini Coba ada hadis, ada hadis ini saya bacain ya Pak. Pak Ibu Sofyan. Sebentar, Pak Ibnu Kalam, saya sebutkan hadis-hadisnya ya. Ada beberapa hadis sahih ya yang mengatakan seperti itu. Sekalipun sahih Pak, yang mengatakan sahih Sebentar. siapa? Bukan Nabi Ya, Muhammad. Bukan Nabi Muhammad dengar yang mengatakan dulu. sahih, ulama. Ini Aisyah sendiri yang bicara, Pak. Aisyah sendiri. Aisyah Makanya ya, tidak logis di situ. Sahih Bisakah orang Muslim. datang kepada seseorang Pak bertanya Pak Ibnu kepada perempuan, kapan Anda disetubuhi? soal logis, Itu tidak soal logis. logis, Karena mereka soal tahu logis tidak atau normal, tidak, Pak. Dinikahi pada waktu Tidak kecil. logis Makanya mereka itu. nanya. Itu soal hadis logis tidak atau tidak bukan urusan kita, Pak. Tapi di sini Ya, betul. dikatakan Pak ya, Bidara, ya, saya mau tegaskan, kenapa nggak ada ya. ceritanya Hafsa dan sebagainya ditanyain sama orang-orang, Hafsa lu disetubuhi umur berapa? Khadijah disetubuhi umur berapa? Karena itu normal. Yang nggak normal Iya, satu ini si kecil, Pak. Makanya mereka iya. nanya, lo kok lu kecil Sah. udah kawin dulu? Itu hadis seperti itu dibuat Iya. oleh ahli sunnah wal jamaah. Tapi Ini Mu'tazilah menentang hadis seperti itu. Pak, Apalagi itu tidak Saya mau diucapkan ini oleh ketemu Nabi Musa itu Muhammad. ada dalam Quran Bapak. iya Mutazilah itu sahih. bukan Quran lain, Pak. Mutazilah Qurannya sama nggak? Nah, Pegang Dibuka surah Al-Qurannya, 65 coba ayat 4 dibuka. nggak? Di ayat mana di dalam Al-Quran ada yang Mutazilah pegang mengatakan Quran begitu? surah 65 ayat 4 nggak? Surah 65 ayat 4, Pak. Ya, buka coba aja Pak diperhatikan. Bom. Pak Bombom, Buka Pak itu Bom. video di saya tuh bisa di-share tuh. Itu udah pernah saya bahas, Bu. Dan pelakunya yang kena Pak Dhani juga. Pak Dhani aja mengaku. Itu langsung klik link aja, Pak. Private chat link yang terakhir. Ya, Pak. Nah, di hadis Sahih Muslim juga 1422D dijelaskan Aisyah, Allah be pleased with her, reported that Allah Apostle married her when she was 6 years old. Jadi 6 tahun tuh, Pak. Nah, ini Turun, Pak. Pak. Pak Bomin turun.
Iya, diperlihatkan terjemahannya, Pak. Diperlihatkan terjemahannya. Surat keberapa ini? Surat 65. ke 65. Saya catat dulu supaya nanti saya bisa menjawabnya dengan baik. 65 ayat 4. Ya. 65 ayat 4. Turun Pak. Kok naik sih? Nah, stop di situ. Siapa yang mau baca nih? Enggak ada hubungannya sih itu, enggak ada. Nanti saya bahas itu, nanti saya buat videonya surat 65 64. Kita baca dulu ya Pak. Kita baca dulu ya Pak ya. Yang Quran nggak? Nanti saya buat videonya tentang itu, surat 65 Oke. 64. Apa mau buat video? Mau dibaca dulu Pak ya. Dibaca dulu Pak ya. Pak Ibnu Kalam saya baca dulu ya. Nanti saya buat videonya tentang itu, khusus itu. Baik. 65 Iya, oke. Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi, menopause di antara perempuan-perempuanmu, jika kamu ragu-ragu tentang masa idahnya, maka masa idah mereka adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa, turun Pak Bobo. Ya, hubungannya dengan pernikahan Aisyah 6 tahun di bagian mana? Di bagian ini Pak. Nih, dibaca baik-baik Pak ya. Di antara perempuan-perempuanmu, jika kamu ragu-ragu, maka masa idah mereka 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Itu siapa Pak? Perempuan tidak haid itu maksudnya orang dewasa yang tidak datang masa haidnya. Oke, kan begitu pemikirannya Sudah, Pak. nanti lain kali saja. Nanti saya jelaskan. Nanti saya buat videonya itu. Tar dulu Pak Ibnu Kalam sebentar. Lu mau buat videonya, saya sudah buat videonya Pak. Pak Oh, Bobom iya, turun nanti Pak. saya sanggah lagi. Nanti saya sanggah. Ya baik. Buat video saya Pak Bobom turun Pak. Pak Bobom turun dong. Pak Bom kayaknya ketiduran. Pak Bom ketiduran Pak Bom. Pak Bom ketiduran. Saya kirimkan linknya mengenai perhitungannya itu. Bahwa Nggak usah kesalahan dihitung-hitung, itu udah jelas kok ada fatwanya kok. Ngapain lagi dihitung-hitung? Ya, makanya orang Islam tidak sepakat dengan orang Islam lainnya. Itu kan ahli sunnah wal jamaah itu. Kalau Pak Sama Ibnu dengan menggundir istri itu. sama Pak Ibnu, sama Haikal Hasan itu sama pemahamannya. Ya bagaimana? Turun Pak, turun. Naikin tadi Pak, ya. Oh ya. Turun ke bawah. Naikin biar yang ke bawahnya kebaca Pak. Udah stop. Turun. Ya, saya sudah lihat. Di situ kan Anda mengartikan yang tidak haid itu artinya anak-anak yang tidak haid kan? Iya. Baca tuh. Ya, nanti saya jelaskan. Demikian wanita ini ya, para istri yang ditalak dan sudah tidak haid lagi karena mereka sudah tua. Bila kalian ragu tidak tahu apa hukum mereka, maka idah mereka adalah 3 bulan. Ya ini kan hukumnya cerai. Masa ada anak-anak diceraikan kan tidak. Wanita yang masih belum dikawinin dulu. Makanya tidak logis Bu. Nanti saya kirimkan linknya. Ya kan demikian juga wanita yang masih belum haid, idahnya 3 bulan. Yang masih belum haid itu anak-anak bukan Pak? Anak-anak lah, bayi itu. Ya tidak logis lah. Tidak logis. Ya memang tidak. Tidak logis bagi Pak. Sesudah dinikahi kemudian mau diceraikan, masa ada perhitungan masalah haid di situ. Anak-anak yang tidak haid itu anak-anak, masa ada perhitungan masalah haid untuk menceraikannya kan tidak logis. Nah itu dia. Nah itu masalahnya Pak. Nah justru tidak mungkin ada pernikahan dari Aisyah itu bahwa dinikahi dalam 6 tahun. Itu sudah dihitung oleh ulama Islam yang lain. Logis nggak wanita yang sudah menopause dia masih tunggu 3 bulan, udah menopause, udah tahu menopause. Ini kan talak ini turun karena kan dia takut kalau hamil. Makanya sekali lagi Bu, ini hadisnya ahli sunnah wal jamaah.
Gini, Pak orang Kalam jangan kelompok Islam menafsirkan yang sendiri, Pak. IQ-nya di bawah Jangan menafsirkan 100. sendiri. Yang Pak, kepala Pak, keledai itu. Ada kan saya buat begini, itu video begini, Pak kepala Ibnu keledai. Kalam, Pak Ibnu Kalam mau buat tafsiran sendiri nggak Ulama bisa, Pak. kepala Anda keledai mau, itu ada 2 di Indonesia. Itulah sebabnya saya Pak, mengatakan sangat bermasalah ulama di Indonesia. iya mau ada keledai 2, keledai 3, kita nggak peduli. Pak Ibnu Kalam nggak boleh buat tafsiran sendiri. Bapak harus mengikuti Bukan tafsir kaidah-kaidah sendiri, tafsir. sudah ada ulama yang melawan pemahaman itu. Ulama Iya mau melawan mau enggak itu seperti tertulis. Kalau seperti enggak ya dihapus aja itu seperti buku-buku hadisnya. siapa? Sifat 20 itu Dihapus aja, dilawan Pak. oleh Ibnu Gini, Rus. kalau Sifat 20 itu dilawan saya, oleh Ibnu Rus. menurut saya ayat ini dengan Sahih Bukhari dan Muslim yang menyatakan usia Aisyah itu dihapus, Pak. Gitu. Jadi nggak ada orang yang akan membahas ayat ini, orang nggak ada. Nanti kalau ayatnya ada, Ya memang tidak ada. Tidak ada kejadiannya seperti itu. ini di depan mata Bapak ini ayat ini ada nggak nih? Surat 6 ini. Itu cuma dongeng. Ya salah persalahan. Berarti ini dongeng ya, Pak? Masuk kategori Iya, sekalipun dongeng. Sahih Bukhari. Asbabun nuzul ayat ini. Sekalipun Pak Sahih Bom, turun Bukhari lagi Pak itu Bom. tidak Tafsir jalan lain nggak? Tafsir Ibn Katsir nggak tentang ayat ini? Sahih Jangan Bukhari tafsir itu sendiri, bukan boleh. Tuhan. Sahih Bukhari itu Jangan bukan tafsirin Tuhan. sendiri. Bisa jadi dia punya kesalahan juga. Sahih Lah, Bukhari Tuhan tidak punya boleh kesalahan. dijadikan Tuhan. Iya, kalau dia punya kesalahan, Tapi kan kenapa dia bukan mendengar dijadikan perkataan Tuhan? Nabi. Perkataan Nabi yang dia tulis. Tuh, Pak, sebentar. Wanita yang tertalak karena menopause karena usia yang sudah tua, jika kalian ragu, tidak mereka adalah 3 bulan. Ya nanti saya Dan buat videonya deh. wanita Saya yang mana sudah mengantuk. ya, Saya sudah mengantuk. iya. Nanti saya buat videonya itu khusus untuk itu. 1 menit, Pak. Dan wanita-wanita yang belum sampai pada umur haid karena masih muda. Itu ahli sunnah wal jamaah itu suka hadis-hadis yang begitu. Dia kan mau melakukan. Ini bukan hadis, Pak, surah Quran ini. Ini Menurut saya, tafsir dari Quran. Masih nyangkel aja, Ya Pak. dia hubung-hubungkan dengan hadis nanti kan. Dia terjemah. Quran Maka berarti begini, ada terjemahan Al-Quran yang salah, ada terjemahan tafsir, terjemahan hadis juga salah. Pak, ini dari Arab Saudi loh, Pak. Ya Rama, nanti Bapak telepon Rama ya. Ya saya kirim nomornya Rahma di Bapak ya. Ya, Muslim Ya, ini bisa, heran bisa. ya firman Allahnya sendiri nggak dipercaya. Ini tafsir dari ulama loh, ulama Arab Saudi, Pak. Berbeda pendapatnya ulama. Makanya banyak kitab tafsir, Nah, sekarang dari ini kan yang Arab udah nih. lama. Ini kan yang lama, Pak. Ini udah lama, ya kan? Jadi yang baru ini kenapa dirubah nih? Kenapa yang ini ditolak sekarang? Yang baru kenapa dirubah? Enggak, yang dulu-dulu itu kemana, Pak? Nggak nolak ini? Oh ya karena saling mengkafirkan, Pak. Misalnya ahli sunnah wal jamaah itu mengkafirkan Mu'tazilah. Nah, berarti dari situ tuh ketahuan ini Islamnya dari dalamnya udah berantakan semua. Iya berantakan. Makanya saya kan sudah pernah mengatakan bahwa ajaran Islam di Indonesia itu bukan bermasalah, tetapi sangat bermasalah. Nah, itu dulu kan orang ketuhanan yang Maha Esa dan kewajiban bagi umat Islam melaksanakan syariatnya. Bagaimana mau dilaksanakan syariat? Syariat apa itu? Syariat-syariat Ya, Islam di Indonesia. Termasuk syariat yang seperti ini bahwa menikahi anak kecil boleh. Itu kan syariat goblok. Nah, itu. Ya, makanya ketuhanan yang Maha Esa dan kewajiban bagi umat Islam untuk melaksanakan syariatnya tidak jadi dibuat, tidak terima. Orang Kristen tidak mau, orang Islam juga sudah paham. Kiai yang membahas masalah itu juga sudah tahu bahwa ya, syariat jadi Islam yang kan sudah terlanjur tersebar itu di masyarakat. Kenapa ada fatwa boleh Iya, nikahi yang bayi? ada itu cuma ini, Pak. Yang ada tuh ini. Ya, bukan dari kita, bukan dari orang non-muslim, itu dari Islam sendiri. Ya. Yang ada ini. Ya, Jadi begini, kalau sekali lagi kalau dihayati itu kalau- kenapa dulu tidak berlaku itu, tidak mau orang dengan ketuhanan yang Maha Esa dan kewajiban bagi umat Islam untuk menjalankan syariatnya. Kedengarannya kan bagus. Tapi setelah diperiksa itu syariat Islam yang sudah terlanjur tersebar dan sulit diperbaiki, ya bermasalah kan. Itu. Karena Pak, bermasalah itu ada satu syariat yang bagus, menyusui orang dewasa. Bagus itu, Pak. termasuk itu itu ditantang oleh ulama-ulama Mu'tazilah yang seperti itu. Berarti harus revisi ya, Pak? Direvisi memang harus dihapus karena tidak benar. Kok kitab bisa Gimana dihapus, Pak? dihapus itu fatwa?
Ya fatwa-fatwa itu saja. Iya udah banyak itu. Itu kan Jadi hadis yang begitu, itu sudah dijelaskan oleh Aisyah bahwa hadis itu untuk orang yang datang meminta nasihat pernikahan itu. Kan suaminya cemburuan sama anak tirinya, anak angkatnya sudah dewasa. Terus Tapi Aisyah sang melakukan ibu itu, ini datang kepada Pak. Nabi, wahai Rasulullah, suamiku cemburuan. Terus Nabi langsung saja jawab, susui dia. Begitu. Tapi Aisyah melakukan itu setiap yang mau Aisyah menemui juga dia harus melakukan, Pak. susu. Bagaimana? Aisyah juga melakukan itu. Jadi orang mau ketemu Aisyah itu, ya, laki-laki yang mau ketemu Aisyah, nyusu dulu sama saudaranya kalau nggak salah ya Bu Sofiatul ya. Ya itu Iya, hadis serius. setan. Nah, masalahnya Pak, begini Pak, ini dibikin fatwa Tidak Pak di Mesir. benar, hadis seperti itu bertentangan dengan Ini Al-Quran. Orang tidak dibikin boleh. fatwa. Itu masuk Pak kategori Ibnu Khalaf itu tidak dibikin berakhlak. fatwa. Dibikin Nabi Muhammad fatwa. itu diutus untuk menyempurnakan akhlak, bukan seperti Masalahnya itu. ini udah dijadiin Menyempurnakan fatwa apa? Pak di Kenapa suruh Mesir Pak. nyusu, Pak? Kenapa Memandang suruh nyusu? wanita saja itu memandang wanita dan termasuk sinamata. Memandang Nah, wanita ada hadisnya Nah, Pak, memandang Yesus wanita. mengatakan kalau kamu memandang wanita menginginkannya, kamu sudah berzinah dengan dia di dalam hati. Bagus. Nah, sekarang Nah, kalau kenapa dari ini suruh Muhammad nyusu, itu Pak? kan pernah ada sahabat Nabi itu sesama sahabat dilihat matamu tadi bersinar. Dijawab, ya betul saya melihat wanita. Disuruh berwudu saja sudah kamu berwudu bertobat, jangan begitu. Jadi ada kategori sinamata di Islam juga, tapi tidak terlalu seperti yang dikatakan Tuhan Yesus. Misalnya kalau di Kristen itu cungkil matamu kalau matamu Oke. berdosa. Bentar ya, Ya sekian permisi Pak ya. Bumbu, nanti lagi kali lah. Memang saya cuma mau menjelaskan itu bahwa hadis seperti itu jangan dipercaya. Pak Ibnu, kenapa Ibnu? Aduh, Pak Ibnu nih. Oke, Pak. Emang Oke, ya, makasih, ngantuk. makasih. Ngantuk. Ya, ngantuk ya, thanks ngantuk. Oke. nanti saya kirim linknya ya mengenai perhitungan 18 tahun itu. Ayo, karena kan abad 21 lagi. Bukan abad. Oke. Terima kasih banyak. Malam hari ini Tuhan menjawab doanya kita tadi. Malam hari ini mujizat kembali. Saudara terkasih ya, namanya Rahma. Dia baru telepon ke Pak Bom dan dia mau dibaptis. Bapak saya ada arahkan. Amin. Khususnya di Lampung ya, di Lampung. Halo Dek Rahma ya. Tuhan Yesus berkenan. Tuhan Yesus sudah pegang bahwa kamu mau dibaptis ya. Amin. Haleluya. Dan hari ini saya percaya Rahma. ya sudah ada saudara telepon sama bapak saya di sana sudah mau ini ya, dia mau dibaptis dan nanti ada cari gereja yang ya udah ada komandan kita kan di sana ada yang ini ya semoga anak-anak Tuhan ini malam hari ini saya percaya dalam nama Yesus malam hari ini banyak juga yang bertobat di malam hari ini. Amin. Karena ya diskusi-diskusi begini yang banyak membuat orang goncang ya. Apalagi di sini ada tim Pak Bom, ada punya tim Pak Lidara, Ibu Sofiatul, Gugat, kemudian Pak Mordekai, ada Pak Jeki sendiri, ada Marban, ya ada Pak Rahmat, ada Pak Dokter juga Leon Peter yang kita mau bahas ya. Katanya Ibu Yudi bilang anak umur 6 tahun sudah haid ya. Ini kita tanya dokter ya. Mas ada dokter jadi. Iya benar. Oke, terima kasih banyak ya. Dan saya percaya dalam nama Yesus malam hari ini, nubuat Pak Bom sudah berapa lalu bulan Desember, Januari ini banyak pertobatan. Satu lagi malam hari ini. Dan informasi di gerejanya Pak Lobo juga ada cewek yang mau dibaptis lagi, sudah ya. Nanti kita lihat. Oke, ya silakan. Oke Pak Leon Peter, selamat malam Pak Dokter. Ya, malam Pak Bom. Makanya Pak Dani bilang, Ibu Yuni bilang 6 tahun sudah haid. Belum sih, 6 tahun belum. Kalau menurut kedokteran Pak. yang umur berapa haid? Kalau di era sekarang itu kurang lebih ya Pak, memang tidak sama. Dia tergantung dari perkembangan hormon dan pertumbuhan badan. Jadi ada anak yang umurnya masih kecil tapi badannya sudah besar. Nah, itu bisa mempercepat menstruasi.
Kadang-kadang tapi rata-rata di umur yang era sekarang 12 tahun, Pak. 12 tahun 12 ya. tahun. Iya, tapi berbeda dengan kalau era semakin tahun ke belakang dia semakin lambat, Pak. Semakin lambat. Jadi era semakin tahun bertambah semakin cepat dia. Jadi saya katakan kalau tahun 1800, nah itu rata-rata di umur 14 tahun atau 13 tahun. Makin maju. Jadi kalau zaman mungkin abad ke-6 atau abad ke-7, itu bisa mungkin 15 tahun Pak Bombong. 15 tahun. Beda zaman. Kayaknya gizi ya dok ya. Jadi kalau zaman dulu mungkin mensnya tuh umur 14, Nah, 15. Kalau betul. sekarang Siapa ini? Bu Sofi ya? iya, kalau rata-rata Oh sih iya, betul. udah 12 tahun karena gizinya Betul. gitu. Tepat itu. Tepat. Jawabannya itu. Kalau tinggal di padang pasir gizinya paling dari kencing onta ya Pak ya. Kurang gizinya karena Kurang padang pasir Pak. tuh timur tengah tuh dulu setahu saya ya. Jadi negara yang boleh dibilang miskin, Pak. Dulu mereka ini baru-baru aja setelah menemukan minyak aja mereka bisa ini. Mereka dulu tuh negara-negara yang boleh dibilang ya begitulah. Pak Leon. Tapi sepertinya begini loh Itu Pak Bombom. Perkawinan di dalam Alkitab itu kan bukan hanya masalah udah akil balik. Bukan cuman itu, tapi merupakan suatu Iya. ikatan, kemudian wanita sebagai penolong. Nah ini kalau anak kecil baby begini mau nolong apa? Mau nolong orang masih ngempeng, mau nolong. Masih main-main sama boneka kan, sedangkan perempuan itu kan di dalam Alkitab kan pernikahan wanita Bu penolong, Sofi, ya betul nggak? Bu Ya. Sofi malam hari ini suaranya lembut sekali pakai headset apa Iya. itu? Beda ya? Betul, Kayaknya lagi setuju kurang Pak sehat Bombom. ya. Enggak, bukan cuman headsetnya, tapi emosinya juga beda nih Pak Bombom. Nggak ada emosinya, ada suara. Apa baru dapat job order catering, makanan gitu banyak Iya, atau dapat angpau nih? beda Loh, dapat beda. angpau kayaknya ya. Kemarin dapat angpau kayaknya ya. Kayaknya dapat angpau nih. Saya kaget dari tadi Iya, dengerin suara ya. beda. Kayak macam enak Beda didengar ya. banget nih. Enak Iya. Beda ini nggak ada gasnya loh. Atau mungkin baru di madu lagi. Jangan dong, masa di poligami. Pak Dokter mau nanya Pak Dokter. Iya. Ya. Pak Bombom bisa kasih link saya yang paling terakhir Pak. Saya buat nanya Pak Dokter Pak. Aku mau dong dibaptis. Main-main Amin. Siapa lagi yang mau dibaptis? Ayo. Ayo, keluar. siapa lagi Pak mau Bombom. dibaptis? Pak Bombom link saya Pak. Yang mau bertobat silakan nanti Pak Bombom kasih linknya ya. Oke, silakan. Bertobat. Nah, mau bertobat silakan cepat. Ikut Tuhan Yesus, ketahuan hidup kan ada orang suci, diskusi. hidup kudus, ya, ikut Tuhan Yesus. Aduh, jangan nikahin anak-anak ya. Pak Bom, kasih link saya Pak. Saya mau nanya Pak Dokter. Ya. Janji Tuhan Yesus itu ya dan amin. Mantap. Kalau sudah dibaptis ketagihan pasti. Amin. Saya dulu nggak tahu loh kalau ada pernikahan anak-anak kayak begini. Nah, gini Pak Dokter, saya mau nanya nih Pak Dokter. Ya. Iya. Rasulullah melihat Ummu Habibah bin Abbas berada dalam sapihan. Berarti ini anak kecil Pak. Ya. Ummu Fadil berkata, beliau lalu bersabda, jika anak perempuan itu Abbas ini tumbuh dan aku masih hidup, maka aku akan menikahinya. Saya mau tanya Pak, ini kalau orang yang suka kayak begini nih, mikirin anak kecil masih bayi gitu mau dikawinin gimana? Sakit apa Pak? Dalam sapian itu berarti masih nyusu dong. Iya, enggak menambah penyakitnya apa Pak? Ya udah jelas itu kalau menyukai itu namanya mitomania. pedofilia. Mitomania namanya. Bukan namanya. Tapi mitomania. Kang bohong ya. Anak kecil masih dalam sapian. Berarti kan masih nyusu ya anak kecilnya ya. Iya, tapi kalau begini, pedofil ini bukan suka kepada bayi ya, salah. Jangan salah interpretasi.
Jadi tidak ada sebenarnya kelainan seks itu suka pada bayi itu tidak ada. Tetapi kepada anak-anak itu ada. Itu ada. Jadi harus bedakan. Di pedofil ini menyukai anak-anak gitu. Karena beberapa faktor atau ya boleh dibilang gitulah perilaku seks menyimpang. Perilaku seks menyimpang. Ini Pak Papilia. Dokter, kemarin Pak Dokter Ya, masuk ke sini ya? Nggak masuk sini sih Pak ya. Saya mau nanya Pak. enggak kemarin kan Saya kan makan saya dari pagi sampai malam makan terus. Iya. Aduh, nggak bagi-bagi. Iya. Masalahnya Pak Iya, Dokter iya. gini Pak Dokter, saya dapat ayat Iya. begini. Ya, Iya. laki-laki ada madu, perempuan ada madunya. Nah, saya bingung ini madu apaan Pak Dokter? Waduh. Iya, Saya coba Pak bingung Bom. juga saya. Coba Pak Bom. Saya Saya juga bingung ngerti. juga. Saya nggak ngerti. Mungkin Coba deh. ya ada Yang paling ininya, terakhir. mungkin ada makna tersirat mungkin. Bukan, laki-laki sama perempuan tuh ada jusnya katanya. Jadi kamu harus menikmati jus, nggak tahu jus jeruk apa jus jambu. Tapi itu kan Oh, dari kalau laki-laki, Bu Sofi. Enggak, laki-laki Laki-laki dan emang kalau ada jus, perempuan. ada juga keringat, Bu. Ada jus, lu punya jus nggak? Lu punya jus nggak? Enggak Lu keringetan. Jus Sama putih, ludah. jus putih, kan? Lu jus punya susu, jus jus nggak? susu, jus susu, Coba nih. jus Nah, alpukat. ya. Gini, Pak Dokter. Ya, Ya. mengenai seorang laki-laki yang mentalak istrinya, kemudian dia menikah dengan suami selainnya. Lalu ia menggaulinya, kemudian dia menceraikannya sebelum dia menikmatinya. Apakah dia halal untuk wanita suaminya yang pertama? Lalu Rasulullah bersabda, dia wanita tersebut tidak halal untuk suaminya yang pertama hingga suaminya yang terakhir merasakan madunya. Dan istrinya merasakan madu suaminya. Nah, ini madunya. Ini saya bingung apaan. Mungkin madunya ya itu makna tersirat itu. Iya, madu itu kenikmatan. Gitu. Kenikmatan mungkin ya, kenikmatan dalam madu kan berhubungan enak, badan. manis. Nah, mungkin itu. Macam Pak Penggugat nggak pernah aja sih. Saya 3 hari nyari tuh madu di badan saya nggak ketemu loh Pak Dokter. Saya cari-cari ada juga Apa madu itu pelumas mungkin kan, nggak tahu. Saya bingung. Ya artinya, tetapi menurut saya itu artikulasinya begitulah. Kenikmatan dalam berhubungan intim gitu. Mungkin maksudnya, mungkin ya. Oh, kurang ngerti. Kurang Nggak ngerti. Saya ngertinya buku. Saya ngertinya komputer. Itu mesin. Di luar itu saya nggak ngerti. Cuman kalau tadi yang ada apa Pak Ibnu bilang ada ayat mau dihapus yang menyusukan orang dewasa itu agak ini juga ya, saya agak miris juga itu kalau soal-soal gitu. Mungkin buat kita yang normal mungkin miris juga ya. Kenapa? Dokter mau nyusu? Dokter mau nyusu? Bukan mau nyusu. Kalau menyusu sih laki-laki Bu Sofi dari orok sampai tua sih mungkin pada menyusu. Tetapi kan menyusunya yang ini gitu. Yang Pak punya Dokter kita mau sendiri. Pak Dokter mau nyusu sama Bu Yuni itu. Aduh. Jangan Pak Dokter kalau nyusu sama Bu Yuni ntar begitu ngomong knalpot bocor. Itu sampai tetanus, terbalik. Pak. Kena tetanus. Biasanya kan Bu Yeah. Sofi yang begitu ya. Ini tadi siapa namanya Ibu Yuni ya. Waduh terbalik. Tapi jangan kenal saya lah dia pare bahaya. Soalnya dia mau di ini kan. Nggak bisa ngomong. Buti sampai diem aja nggak bisa ngomong. Dia mau Buti, itu dimadu. Buti. Dia mau dimadu, Iya, dia Buti aja mau. nggak bisa ngomong. Tuh, dia Aku kan mau sama dimadu Ode aja makanya. langsung kalah. Jangan Pak Leon, jangan nanti kita dengar berita. Dokter, ini mumpung ada banyak yang tanya, Pak Leon. Mumpung di Sekolah TBM2 ini kan lengkap. Ada dokter firman Tuhan, ada dokter sejarah, ada dokter pengalaman. Iya. Di sejarah, di sini juga ada dokter secara baik di sini jasmani maupun rohani. Karena di sini tim Sekolah TBM2 ini komplit. Ada juga dokter secara duniawi. Pak Dokter saya mau tanya, kalau orang yang sudah kena COVID Omicron ini yang baru ini minumnya apa aja Pak? Obat apa? Dia berbahaya atau tidak begitu berbahaya? Iya. Sebenarnya dibilang berbahaya
Tidak juga, maksudnya tidak dalam artian gini ya, kita jangan lengah lah Omikron ini. Tapi memang yang saya tahu Pak Bombom, Omikron ini penderitanya itu yang sudah melakukan perjalanan luar negeri. Nah, sedangkan perjalanan luar negeri ini kalau kita pulang ke Indo itu kan langsung dikarantina. Memang alat untuk pendeteksi jenis COVID Omikron ini masih belum dibilang banyak, masih sedikit. Banyak daerah yang belum memiliki alatnya. Nah, untuk pasien Omikron ini ya sekarang banyak waktu. Omikron ya. Untuk pasien Omikron ini saat ini sudah berada di Wisma Atlet, ya tidak berada di luar. Jadi kita jangan kena hoak juga lah. Nah, kalau COVID sih masih ada, di luar masih ada. Tapi belum tentu Omikron. Jadi dibilang berbahaya, artinya kita jangan lengah pakai masker dan hindari kerumunan banyak orang. Terus dibilang tidak berbahaya, dia penyebarannya cepat. Dia penyebaran cepat. Ada beberapa negara yang memang tingkat pasien COVID itu dari yang sudah mengalami Omikron, dia memang penderitanya itu jumlahnya penyebarannya 3 kali lipat rata-rata ya. Rata-rata, saya tidak bilang semua. Ada yang sampai 8 kali lipat. Contoh kalau sehari Omikron varian Delta atau COVID-19 sehari bisa 10.000. Nah, di Omikron bisa sampai 30.000, 40.000, 50.000 gitu. Tapi tingkat kematiannya kecil sekali. Tingkat kematiannya kecil, hanya penyebarannya yang memang cepat. Gitu aja sih. Jadi tapi jangan kita paranoid juga lah, nggak Dok, usah lah. Biasa aja. kalau udah booster ketiga itu kan lebih ini nggak lebih apa namanya Lebih kuat. lebih bagus nggak menghadapi Omikron itu dengan booster ketiga? Sebenarnya kalau penelitian yang pasti belum ada. Belum ada, artinya booster bisa menangkal Omikron. Belum ada. Hanya penelitian terakhir itu, jadi kalau kita sudah booster atau boleh dibilang vaksin ketiga, kalau kita memang sampai amit-amit kalau kita sampai kena gejalanya atau badan kita itu tidak terlalu parah. Jadi beda setelah yang sudah di booster sama yang belum di booster itu beda. Jadi yang kena Omikron tidak terlalu parah, terus kena COVID juga sama begitu, tidak separah yang belum vaksin. Itu aja sih bedanya. Tapi begini, kenapa saya bilang kita nggak harus paranoid sama Omikron? Ada beberapa negara yang sudah menyatakan bebas masker. Ada beberapa negara. Saya lupa ya negara apa aja, tapi mereka negara-negara yang udah boleh dibilang banyak juga penderitanya. Jadi kenapa kok ada beberapa negara yang menyatakan bebas masker? Karena memang Omikron ini setelah diteliti hanya penyebarannya yang cepat. Tapi efeknya kalau dibanding Delta enggak sampai kayak seperti Delta kan banyak memakan korban jiwa. Malah India sendiri itu negara yang paling parah Delta itu. Ya hanya negara India penyebaran Omikron dan Delta itu jumlah pasien sama. Negara lain Omikron tetap lebih tinggi, rata-rata 3 kali lipat ya. Tapi kita nggak usah takut. Biasa aja lah. Hanya perlu jaga protokol, tetap harus jaga. Itu minum obat apa? Demam katanya minum demam ya? Ya, kalau dia demam, dia minum biasa Pak Bombom itu paracetamol dengan dosis 650, jangan yang 500 ya. Terus konsumsi, gitu ya konsumsi itu vitamin C dengan vitamin D. Nah, vitamin C itu banyak vitamin C, tapi rekomen saya itu tetap Becomjet. Ada Becomc, ada Becomjet. Bedanya kalau Becomjet dia mengandung zinc, ada zincnya dia. Nah, terus kalau vitamin D, cari vitamin D yang IU-nya 1000. Udah sih, itu aja. Diam di rumah aja, stay at home, terus makan makanan yang boleh dibilang banyak mengandung sayuran. Terus kalau bisa ya agak
mengeluarkan keringat sehari 10 sampai 15 menit Pak Bombom. Udah itu aja sih. Itu aja. Jadi yang penting memang asupan vitamin ya. Dari sekarang ini kan Omikron kan diprediksi itu mencapai puncaknya itu, puncak ya. Puncak dari pasien Omikron itu diprediksi, masih prediksi, belum pasti. Masih belum pasti. Itu ada di akhir Februari atau awal Maret atau pertengahan Maret. Kurang lebih prediksinya begitu. Tapi saya sih nggak ini ya, karena Indonesia kalau Delta memang kita kecolongan, jujur aja kecolongan. Sehari itu 2 pesawat dari India datang ke Indonesia tanpa karantina, tanpa pengecekan. Jadi kita kecolongan waktu ada Delta, karena waktu itu memang menurut mereka orang India, Indonesia ini negara yang murah untuk mereka bisa bertahan hidup beberapa bulan. Untuk biaya hidupnya sangat murah, walaupun memang ya saya bukan menjelekkan India. India tuh boleh dibilang negara nggak kaya banget lah, negara miskin lah India. Tapi karena biaya hidup di Indonesia murah, jadi waktu itu mereka tujuannya banyak di Indonesia dan colongan. Kalau sekarang Omikron enggak. Sekarang apalagi untuk mau dia anggota DPR apa juga harus tetap karantina. Kemarin kan bisa kalau dia pejabat publik, anggota DPR boleh tidak dikarantina, langsung pulang ke rumah. Jadi karantina sendiri. Kalau sekarang nggak bisa Pak Bombom. Nggak bisa. Siapapun dia pulang dari luar negeri harus wajib karantina 7 hari gitu. Jadi Omikron ini bisa diantisipasi lebih bagus ketimbang Delta. Nah, jadi kita nggak usah khawatir. Kalau di daerah-daerah masih ada yang kena COVID, itu COVID-19. Dan itu angka CT-nya juga beda Pak Bombom. Jadi kalau kita tes PCR itu kan yang menentukan itu angka CT. Semakin dia rendah angka CT-nya 10, 11, 12, di bawah 15 itu berarti parah. Nah, sekarang yang kena COVID rata-rata angka CT-nya di atas 20. Angka CT dinyatakan sembuh orang dari COVID itu di angka 30. Tapi mereka yang COVID sekarang di beberapa daerah angka CT-nya rata-rata 22 sampai 25. Jadi boleh dibilang sebenarnya kok kena COVID-nya nggak parah gitu aja. Penjelasan dari saya Pak Bombom. Ya, teman-teman semua di rumah, ini yang mau dibaptis ya, ada bergabung dengan kita ya. Selamat malam, Dek Rahma. Selamat malam, Bapak. Aduh, suaranya merdu sampai. Shalom. 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 Beda banget sama suara Bu Yuni tadi ya. Beda Damai di sama Bu hati. Yuni suaranya. Damai di hati. Kalau Pak Bombom bilang damai di hati, langsung Rahma bilang kemuliaan bagi Tuhan ya. Damai di hati. Kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya, jadi kalau ada hamba Tuhan tanya, Shalom, nanti Ade bilang damai di hati, terus Pak Bombom juga bilang kemuliaan bagi Tuhan, sama aja terbolak-balik. Pak Bombom bilang Shalom, nanti Ade bilang damai di hati, Pak Bombom bilang kemuliaan bagi Tuhan, sama ya bolak-balik ya. Ada sukacita, oh haleluya, gitu ya. Amin. Itu anak-anak Tuhan. Nah, bagaimana Dek perasaan sekarang? Nanti kalau dibaptis lebih ringan. Ini anak-anak rohani Pak Bombom juga satu ini namanya ya. Ini namanya Naomi. Sudah dibaptis. Ini fotonya ini. Wajahnya saya Pak Bombom kasih buram ya. Nanti Rahma juga begini ya kalau dibaptis nanti besok ya, besok-besok ya. Ya. Nanti fotonya kita buramkan ya. Nih. Dibaptis ini. Langsung dia rasa segar. Nah, ini Acong. Itu Asep, kalau ini Pacong. Ini namanya kalau habis Naomi. dibaptis Pak Bombom ditanya bagaimana rasanya. Mereka ngomong Iya. seger katanya. Jadi Ya, dibaptis itu langsung dosa-dosamu dari kecil langsung habis, dijamin. Amin. Tuhan, ya langsung selesai. Kamu lahir baru. Iya, jadi di kemarin itu sudah ikut ibadah itu sebulan lebih.
Jadi kayak gembalanya ini nggak ngasih tahu, jadi Rahmanya bingung ini harus gimana gitu. Sampai ketemu Rahma ini Naomi ya? channelnya. Bukan. Oh, bukan Naomi. Bukan. Ini Rahma. Jadi ini ketemu channel di YouTube itu kan Al Hayat Indonesia itu yang Ibu Ini ada. Sofiatun. Ini Ibu Sofiatul ada. Iya. Oh, ini Rahma yang mau dibaptis tadi. Iya. Alhamdulillah, puji Tuhan. Gimana Rahma? Aduh, luar biasa. Jadi kayak ada satu mujizat lah, itu Tuhan benar-benar kasih tampak. Jadi memang 4 tahun yang lalu itu selalu udah bimbang tuh, udah goyang. Nah pas akhirnya Rama cari tahu lah apa sih dari arti mimpi. Rama waktu itu mimpi dan itu mimpinya bukan sekali 2 kali gitu, sering mimpi di padang pasir yang benar-benar cuma pasir, nggak ada ujungnya, dan di situ ada gunung batu. Seketika ada badai, Rama pegangan, dan di situ selamat gitu. Tiba-tiba kebangun, dan itu bukan sekali 2 kali. Bahkan kalau tidur 1 malam itu, kalau kebangun itu bisa mimpi lagi 2 kali. Sampai heran gitu. Akhirnya, akhir tahun kemarin itu ikut ibadah online. Nah, di situ tuh pecahnya. Aduh, nggak bisa ngomong deh. Banyak yang denger nanti. Aduh, speechless. Apa-apa. Ku buka hati untuk jamahanmu. Ku berserah penuh di hadiratmu. Yesus, kau ambil alih seluruh hidupku. Di altarmu menyembahmu. Mari kita bersatu. Bapak, terima kasih banyak Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan, yang mana di malam hari ini anak terkasih Rahma yang Engkau pilih dan Engkau mempertemukan anak terkasih Rahma dengan Ambam sebagai pelayan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan di malam hari ini dia datang mau bersaksi dan dia mau lebih mengenal tentang keselamatan yang mana dia dulu di dalam lumpur tenggelam. Engkau telah mengangkatnya Tuhan. Bapak, kami percaya di malam hari ini, dengan kuasa Roh Kudus, kuasa bilur-bilur-Mu, Engkau jamah anak terkasih Rahma. Kuduskan, penuhi dia dengan Roh Kudus Tuhan. Di malam hari ini, Engkau jamah dia Bapa. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kuduskan anak terkasih. Jamah dia, berikanlah dia kekuatan, kesehatan, perlindungan. Tutup bungkus tubuhnya dengan kuasa-Mu. Kau berfirman dalam Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu. Kau berfirman dalam Yoel 2 ayat 28, Kisah para Rasul 2 ayat 17. Engkau memberikan penglihatan-penglihatan kepada teruna-terunamu. Kami yakin dan percaya anak terkasih Rahma salah satu dari teruna-teruna itu. Bapak yang Kau berkati ibunya, ayahnya, yang belum mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami percaya di malam hari ini, satu orang bertobat, sisi rumah akan diselamatkan. Tidak saja anak Rahma terkasih, keluarga-keluarganya Engkau akan pula jamah mereka. Biarlah mereka
dipanggil juga dan diselamatkan oleh-Mu Bapa. Berikanlah kekuatan, kesehatan, berkat, umur panjang, perlindungan kepada keluarga, ayah terkasih, ibu terkasih, adik terkasih atau kakak, keluarga Rahma. Berkati keluarganya. Jauhkanlah dari segala kuasa roh-roh jahat, kuasa-kuasa dunia. Biarlah mereka diberkati, dijauhkan dari kuasa-kuasa manusia yang mau membuat mereka terguncang. Tapi kami percaya di malam hari ini, atas kuasa-Mu Tuhan, anak ini telah diselamatkan. Berkati pekerjaannya, perjalanan hidupnya Tuhan, bimbing dia hingga dia dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Buka jalannya Tuhan, biarlah dia terang menuju masa depannya. Terima kasih banyak Bapa. Inilah doa, ucapan syukur kami. Tidak hanya kami di siaran Sholat HBM 2. Tuhan Yesus berkati siaran anak-anak Tuhan yang mengabarkan firman kebenaran. Berkati kami semua Tuhan. Biar banyak jiwa-jiwa yang kembali dan mengenal nama-Mu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berkati. Haleluya. Mari percaya, katakan. Amin. Oke, Rahma. Iya, Bapak. Ya. Nanti tetap Pak Bobom awal ya, tenang saja ya. Tetap Rahma, nanti kita bimbing terus sampai pembaptisan ya, namanya. Amin, terima kasih. Ya, nanti Pak Bobom sudah tahu ya, nanti Pak Bobom arahkan, karena Pak Bobom sudah tahu tempat tinggalnya. Ini ada Rahma, yang tadi Bapak sudah telepon ya. Identitas saya belum kasih tahu bulan di mana, jangan saya nggak kasih tahu ya. Nanti kita telepon aja supaya ada cepat dibaptis ya. Supaya jiwa-jiwa di malam hari ini juga saya tahu banyak yang akan diberkati ya. Ya Rahma ya. Nanti ada Bapak tanya saja. Firman Tuhan mau tanya sama Pak Bobom. Pak Bobom kalau begini kira-kira di mana? Begini-begini ya. Nanti Pak Bobom siap ya. Nah. Terima kasih. Oke. Pak Bobom. Ya, Pak Bobom. silakan. Ini Mbak Rahma ini dari agama mana tadinya, Pak? Oh, Islam. Oh, dari agama Islam. Ya, sudah itu aja sih yang pengen tahu. Ya, selamat ya Mbak Rahma ya. Sudah pilih. Keluarga masih Islam? Masih. Masih ya. Tapi jangan itu ya. Jangan berkecil hati. Walaupun cuma sendiri ya. Iya. Karena satu ya, lanjut. Iya, puji Tuhan nggak dibuang gitu. Karena kakak ngancam kalau kamu sampai nikah di luar agama Islam, kami nggak bisa pesain kamu. Bahkan kami nggak bisa menghadiri pernikahan kamu. Aku bilang nggak apa-apa. Bahkan kalau detik ini kalian mau usir aku percaya Tuhan akan pelihara aku. Bahkan burung di udara dan bunga yang nggak ngurusin dirinya sendiri aja Tuhan pelihara gitu. Yang mereka nggak menimbun, mereka nggak bekerja, Tuhan kasih hidup. Sebegitu besarnya kasih Tuhan itu. Jadi aku percaya. Haleluya, haleluya. Ya, tapi ingat, anak keluarga masih agama seberang, nggak boleh benci. Ya, nggak ada namanya mantan orang tua, nggak ada ya. Mantan kakak adik nggak ada ya. Ingat, jangan sampai ada kebencian di hati, oke? Enggak. Ya, terima kasih. Lanjut Pak Bobom, silakan. Ada yang mau bertanya, Pak Dokter, ada siapa? Atau Rahma mau tanya sama Pak Dokter, tanya apa gitu? Ya, saya nambahkan dulu deh sebelum Rahma bertanya ya. Iya. Selamat dengan iman yang baru.
ya. Selamat dengan Tuhan yang dia adalah mengenal Tuhan yang tidak pernah ingkar janji, ya. Amin. Dia adalah Tuhan yang setia sama kita. Dia Tuhan yang sangat baik. Dia nanti pada saat Rahma sudah dibaptis, ya, mengaku percaya, mungkin godaan iblis akan semakin kuat. Jadi artinya memang di dalam kekristenan itu kita harus taat, ya. Nah, Rama nanti banyak baca Alkitab, banyak dengar firman Tuhan, ya, lebih bertumbuh, lebih belajar apa kehidupan bergereja, ya. Jadi di gereja itu nanti banyak dengar firman Tuhan, ya, bergaul dengan orang-orang Kristen yang baik-baik, ya, dan siap-siap untuk menerima berkat, ya. Tuhan itu Tuhan yang sangat baik, yang akan menyediakan semua kebutuhan kita, ya, gitu. Jadi Rahma juga belajar berdoa setiap hari, ya. Apalagi Rahma kan sebelumnya dari Muslim yang biasa itu sehari 5 kali, ya. Iya. Jadi mungkin sudah tidak asing untuk berdialog atau berkomunikasi dengan Tuhan Yesus yang boleh dibilang baru dipercaya oleh Rahma, ya. Titip saya pelihara iman, karena iman itu tumbuh dari pendengaran. Jadi banyak dengar-dengarlah itu. Itu aja sih dari saya, Rahma. Selamat buat Terima nanti kasih. kalau dibaptis, ya. Ya. Amin. Salam. Salam. Silakan. Makasih Pak Os, Pak Bom. Selamat malam. Malam Pak Sian. Waduh, puji Tuhan, Pak Bom dapat jemaat baru nih. Yaitu Mbak Rahmat, atau sudah ibu atau masih lajang ini? Nona ya. Oh, puji Tuhan lah. Yang penting bukan 6 tahun. Dan Tuhan itu bukan Aisyah. Dari pemahaman pengertian yang baik kepada adik Rahma sebagai orang warga kerajaan surga yang baru lah. Banyak bertanya sama Bu Sipiatul sama Pak Bombong aja, mereka hamba Tuhan yang ngerti sejarah apa-apa. Mumpung ada Bu Sipiatul itu, belum ada, jarang jumpa dia. Puji Tuhan selalu nonton channel YouTube-nya sih. Iya, jarang bisa ketemu sama Bu Sipiatul itu, mahal, carinya susah. Tolong diajari Bu Sipiatul, kita yang masih belum paham, baik kekristenan lah, ya kita jangan dulu ke Islam, tapi kekristenan dulu lah. Makasih kalau berkenan Bu Sipiatul, supaya kita banyak belajar sama Pak Bom, Bu Sipiatul, terutama adik Rahma yang baru masuk dalam warga Kristen. Makasih kalau berkenan Bu Sipiatul, Pak Bom. Ya, Rahma, mumpung ada Bu Sofi, kan bikin gelas tuh Al-Hayat sama kaos. Kalau mau minta souvenir mungkin Bu Sofi kasih karena kamu mau dibaptis. Gelasnya bagus kok sama kaosnya. Wah, saya mana? Oh, gak ada yang tawarin saya sih. Dokter Leon udah dapat ya. Udah tawarin sih Bu Sofi. Aduh. Udah tawarin loh. Lu kagak ke Patreon. Aduh. Patreon apaan? YouTube. Patreon makanan apa? Enggak semua lah di YouTube, bangkrut gue. 40.000, Kalau saya punya baju pasti orang senang. Di belakangnya logo rumah Toraja, di depan sholat habib gua. Pak Bom. Pasti laku. Sama gambar burger, Pak. Jualnya Burger. murah aja, untuk pelayanan.
mungkin paling 80.000 atau berapa ya? Ya. Boleh, ide bagus Pak, ide bagus. Iya, 80.000 paling Pak Bomo gambarnya dikasih belalai. Iya, kasih belalai. Nanti yang depannya Pak Bobom kayak itu loh. Baru ada belalai. Belalai di mana? Di sini atau di mana? Dingdong. Aduh. Kemarin Pak Dani nggak bisa jawab. Pak Dani juga baru baca. Pak Dani juga mau dibaca itu belalai sama pena. Iya, Pak Dani nggak bisa jawab. Pak Dani bilang kata alam. Kalau Madia itu dia jawab semua. Aneh-aneh juga itu Madia. Aduh. Ada Pak Cecep itu Pak. Silakan. Sebentar. Ini ada Pak Cecep ini. Rama Pak dulu Cecep. Pak Bombom. Rama lihat Al-Hayat apa masukannya? Ya. Rama silakan Rama. Rama. Ya. Apa yang mau ditanyakan? Apa Pak Bu Sofiatul? Kenapa Bu? Bu Sofiatul. Enggak, dia lihat Ya ada masukan apa enggak itu loh. Hah? Masukan. Putus-putus. Kasih masukan buat Al-Hayat. Ya, kasih masukan. Supaya Al-Hayat bisa lebih baik, lebih bagus. Apa masukannya Rahma? Nanti dikasih gelas sama kaos. Ya, masukannya begini, Bu Sofiatul, jangan terlalu bongkar-bongkar, nanti dilaporkan terus itu sama Manaim Ali. Iya. Iya, takutnya gitu. Kalau udah mentok nggak bisa jawab gitu tuh malah mau bawa pidana gitu. Dibilang rasis, jelek-jelekin agama. Padahal kan memang sesuai fakta dan sejarah gitu kan. Terus kalau udah mentok pasti bawa-bawa hukum. Nah, itu di channel itu juga aku bingung siapa yang nyiptain sholat gitu kan. Kalau pujian kan udah jelas. Kan berarti kan ketahuan orang yang punya akal mikir ya beda. Damai Sejahtera ini kayaknya dia punya channel berisik sekali, nggak tahu dia di mana. Bagi kafe kali itu. Kita sambut dulu nih ya, ada namanya Cecep Aciar ini. Aciar. Yang diskusi suka ketawa-ketawa nih. Nggak tahu nih orang ini mau diskusi nggak ya? Selamat malam semua yang ada di room. Malam. Sophia, boleh saya bertanya Mbak Sophia? Mbak Sophie? Ya. Salam semuanya. Sabar Pak. Ini Mbak Sophie. Tuhan nujul menjadi manusia ini harus atau hanya sah-sah saja, Mbak Sophie? Harus. Sama Pak Bobom saja kalau Alkitab. Ya, sama Pak Bombom aja. Saya udah nggak bisa ngomong. Alasannya harus? Harus. Karena manusia udah jatuh dalam Harus, dosa. karena kamu bukan keturunan Adam. Kami ini keturunan Adam, kau keturunan manusia planet. Adam itu berdosa, makanya harus ditebus. Di kitab kamu nggak jelaskan tentang dosa. Tanya dulu Cuma Pak. Adam, saya tanya, kamu jelaskan di mana Al-Quranmu ada tulis Hawa. Kamu tahu Hawa itu dari mana? Ayo. Silakan. Di Quran kamu, coba kamu jelaskan. Ada nggak Hawa? Ada. Ya, jelaskan ayat berapa? Al-Quran berapa ada Hawa? Ayo jangan ketawa. Mendiskusikan supaya saya jelaskan di Alkitab. Masa kitab Ada kamu tapi tanah ketawa? kurung. Ngapain nanya Hawa? Hawa kan ada Adam. Kamu keturunan siapa? Keturunan dari mana? Dari manusia planet atau mana? Ayo. Adamnya nggak punya istri. Adam nggak punya istri, sehingga kamu lahir nenek moyangmu. Ayo. Adamnya kan farjahanya di kiri dan kanan katanya. Oh gitu.
Diadu Mana Waduh. pakainya ayat kiri yang dan kanan. mengharuskannya Pak Bobom? Hah? Ayat yang mengharuskannya mana? Loh, saya bisa Ayat yang tunjukkan, saya tanya dulu. Al-Quran kamu itu, kitab kamu yang kamu imani, ada menceritakan nggak tentang turunanmu, tentang Adam Saya Hawa? nggak mau bahas Al-Quran. Loh, Harus tahu. Jangan kamu nanya harus di sini. bertanya, mau ditanya tidak mesti ditanya. Makanya saya tanya. Enak aja kau. Saya tanya, kamu turunan dari mana? Nenek moyangmu siapa? Adam itu jatuh dalam dosa nggak? Berarti Adam bukan jatuh dalam dosa harus. nggak? Nggak, sebentar saya tanya. Adam jatuh dalam dosa nggak? Atau Jatuh Allah dalam kamu yang dosa. kasih jatuh dalam dosa? Jatuh Ayo. dalam dosa, tapi Takdir itu takdir. Ah, itu Takdir takdir. itu sudah diatur. Atau Udah sudah diatur. diatur? Udah diatur itu. Sudah diampuni. Udah Siapa yang diatur. mengampuni? Sebentar Pak. Siapa yang mengampuni? Adam. Tuhannya. Ya Tuhannya lah. Masa yang bisa mengampuni dosa bukan Tuhan Adam? Oh, Tuhan. Adam diampuni. Oh, di mana ayatnya? Adam diampuni. Adam Tunjukin diampuni. Mana ayatnya? ayatnya. Dongeng aja. Tunjukkan ayatnya. Mana Adam diampuni? Tunjukin dong ayatnya. Tunjukkan. Mana? Di sini nggak laku. Di sini nggak laku dongeng. Cecep, di sini nggak laku dongeng. Kalau di tempat kamu dongeng itu laku. Di sini kagak laku. Ya. Cecep. Mana ayatnya? Ayat Cecep. Mana ayatnya? Tunjukin, jangan dongeng doang. Dongengnya. Pak Bom, walahu alam bisawab. Ah, percuma. Kamu Tadi mau kayak dialog, cerita. kamu nggak ngerti. Ya, yang mengharuskan berarti nggak ada yang. Oh, berarti Pak Adamnya Bom. itu dosa ya? Adamnya sudah diampuni dosanya ya? Mana ayatnya? Adamu sudah diampuni. Adamnya lagi balap motor, Pak, lagi balap motor di sirkuit. Aduh, kamu begini-begini makanya banyak orang murtad. Orang semua yang dengar Pak Bom. Mana yang mengharuskannya mana ayatnya? Tuh, Rahma. Iya. Kamu tolong jelaskan sama si Cecep biar dia sadar dulu. Coba jelaskan. Jadi mohon maaf, saya sebagai orang awam pun belibet gitu dengarnya. Jadi kayak nanya tapi nggak tahu apa yang ditanyakan gitu soal itu kayak gitu. Iya. Jadi kayak Betul. cuma kayak nanya anak kecil kenapa gigi kamu bolong kayak gitu. Nggak tahu tapi sebabnya kenapa kayak gitu. Iya, ini namanya. Tahu namanya anak kecil kan jawabnya nggak tahu pokoknya gigi gue bolong gitu doang taunya. Dia nggak tahu Cecep, kenapa ini gitu. belum dibaptis ini, sudah bertobat. Tapi Pak Bom sudah baptis Roh Kudus dengan dalam nama Bapa Putra Roh Kudus. Belum dibaptis air loh. Malu Cecep sama Rahman nih, Muslim Iya. juga malu. Di sini nggak laku komik Cecep. Cecep kalau Kopingho tidak laku Cecep, Kopingho. Cecep kalau dagang kopingho di sono di pasar. Di sini kagak laku. Di sini kagak laku. Di sini kagak laku takia. Di sini kagak laku kopingho, komik kopingho kagak laku di sini. 212 Wiro Sableng kagak laku di sini. Mau diskusi. Loh, bukan nggak jawab, kamu aja nggak ngerti. Kita percuma kita jelaskan kalau kamu nggak ngerti. Ayo. Gini loh, sampean aja nggak tahu ayat yang mendasari pertanyaanmu itu apa. Jadi kalau kamu nanya ke orang ayat apa, kamunya nggak ngerti ayatmu di apa, ya terus apa yang mau didebatin? Nggak bisa dong, nggak bakalan sampai gitu loh. Mana yang mengharuskannya Tuh kan, ayat? lu diajarin kan sama perempuan. Dia sama Muslim namanya. Sama Kok Muslim mana ayat yang juga. mengharuskan gimana sih? Rahma ini masih Muslim. Ini Muslim Rahma nih. Cecep. Aduh. Biarin aja biar Rahma cara sama dia. Rahma cara sama dia. Itu anak kecil, Cecep tuh anak kecil, jadi biar dikasih tahu sama Rahma biar anak kecilnya itu dia kan. Biasanya anak kecil itu sayang sama kakaknya. Seperti ini. Anggap saja Upin Ipin sama Kak Ros. Kak Ros, Upin Ipin Betul. Ya udah. Cecep ini kita ganti aja namanya Upin Ipin. Oke. Kak Ros, Tuhan harus menjadi
Nggak ada ayatnya ya, Tuhan harus menjadi manusia ya. Nggak ada ya. Aduh. Tapi Malu. tapi Dewasa dikit apa, Cep? Bisa Cep, dewasa nggak, Cep? Oke, kalau udah malu. Kalau udah malu Cep, udahlah. Cep, si Kalau Allah, bisa dewasa nggak? si Lu Allah kalau aja mau punya dekat, wajah. Kabur ya. kabur. Itulah Cep, nama. masih, Cep, Cep. Eh, Mau layan dulu dewasa, Cep. Sakit Iya. Dewasa, Cep. Ya, Udah lihat sidang yang 2 hari yang lalu belum? sidang apa tuh? Oh, yang Sidang, itu. iya saudara kita. Iya. Itu Belum kan diundang saya. diundang 3 ulama sebagai saksi itu. Oh iya, nggak tahu sama sekali. Benar saya lihat. Mereka nggak tahu sendiri Persis. kitabnya. Sama si Persis. Cecep. Iya, pas ditanyai persis kayak debat di YouTube ini. Iya, Kayak Cecep betul. jawab itu. Iya. Itu udah kepala ini loh, Ustadz loh. Iya. Udah Kelas ulama Ustadz itu itu. loh. Apalagi Ulama Cecep lagi. kelas. Iya, apalagi Cecep kelas sekolah di bawah pohon bambu di dalam got. Ya susah, nggak bakal kena. Jadi ketika ditanyai ayat-ayatnya sesuai dengan ininya, kasusnya, ya kan? Jawabannya ya kayak Cecep tadi persis. Iya. Iya. Pakai emosi gitu. Pak, Bentak-bentak ya. Pak netral, kalau orang yang udah nggak punya otak, ketika ditanya dia nggak bisa jawab, yang satu yang pasti dia pasti harus ngamuk untuk menutupi menutupi kedunguan dan kebodohannya. Itu harus begitu. Ya seperti inilah yang kasus sebelumnya kan berjilid-jilid itu Pak Negara kan. Iya betul. Dipaksain hukum supaya menghukum gitu. Jadi bukan atas nama hukum lagi, tapi atas tekanan dari luar. Iya, tekanan kebodohan mereka, Pak. Kebodohan mereka kan maunya seperti itu. Itulah bodohnya mereka. Sedangkan mereka aja nggak paham Allahnya punya wajah. Itu di Quran loh ditulis, punya wajah, punya kaki, punya tangan. Nah, Allahnya itu makhluk apa itu? Ya itu. Jadi kalau Pak Lidara nonton itu lucu loh kayaknya. Karena Iya, yang saya nanya nonton. itu kan, Saya nonton kalau yang itu. itu. Yang nanya kan ahli hukum. Ahli hukum Iya. ini kan sesuai fakta dan bukti. Betul. Nah, ditunjukin ini loh ayatnya ini benar nggak ini? Ini maksud ayatnya ini apa gitu kan? Benar nggak yang seperti disampaikan terdakwa gitu kan? Iya. Iya, Akhirnya mereka dia kan nggak bisa jawab. sesuai Jawabnya debat di sini, iya. Jawabnya orang Muter-muter. iya, muter-muter kayak sapi nguber ekornya. Jadi gini, ditanya bakso nih bikinnya dari apa? Ininya apa aja, dia jawab cilok walaupun sama-sama bunder. Jadi saya mikirnya gini loh Pak Lidara, itu kan bahasa Arab kan diterjemahkan ke bahasa Indonesia, yang menerjemahkannya itu kan para ahli yang notabene kepercayaannya mereka, kan begitu. Betul. Nah, kenapa ketika kita bertanya kalimat yang ada di ayat-ayat tertentu mengenai contoh kayak kalimat kami dipergunakan di ayat-ayat yang panjang gitu kan, dijadikan satu kalimat panjang. Sebetulnya kan kita memahami belajar bahasa Indonesia. Ini maksudnya begini loh gitu kan. Apakah Ya, mereka dan- tidak tahu itu gitu, yang Nggak mengartikan tahu. itu? Nggak tahu. Mereka kalau diterjemahkan semua ke bahasa Indonesia hancur, Pak. Makanya Ya, itu, Pak. makanya mereka menghindari untuk berbahasa Indonesia walaupun mereka orang Indonesia. Gitu loh. Jadi mereka kalau dibuka semua malu. Makanya mereka yang terjemahin itu mereka salahin juga, Pak. Jangan-jangan sesudah mereka mengartikan atau mentranslate ke bahasa Indonesia, mereka langsung murtad ya? Iya. Otomatis tuh auto, Pak. Tapi nggak berani di share gitu ya?
contoh aja, coba kalau kitab suci isinya sapi betina, semut, jangan-jangan ntar ada yang lain-lain. Ya iya, semut. Betul. Kalidara, berarti banyak yang belum tahu mungkin ya, apa artinya Al-Baqarah ya? Enggak ada yang tahu. Enggak, mereka tahu tapi malu, Pak. Makanya mereka bilangnya Al-Baqarah. Al-Baqarah memang sapi Rama betina sudah tahu artinya. nggak Al-Baqarah itu artinya apa? Rama tahu nggak? Iya, tahu kok. Sapi betina memang artinya. Terus Enggak. kalau apa ya? Ayat semut itu apa namanya? Semut. Anamal, Anamal. laba-laba, Oh bisa begitu. Anahal semua. Anahal lebah. Ya anahal lebah. Kalau di Terus Alkitab itu kan nama-nama Rasul gitu kan, mulia. Terus nama-nama iya perempuan-perempuan pun perempuan yang hebat kayak Esther. iya. Kayak gitu, kayak apa Ribka. Sedangkan kalau di Al-Qur'an itu lebih banyak nama binatang di situ. Nah itu dia. Kalau Di, sampai ada nama lumba-lumba ada nggak lumba-lumba? kalau di Alkitab kan namanya Nggak ada. bagus-bagus, bagus-bagus semua. Ini kalau diterjemahin jadi binatang semua, aduh, kalah. Ada lebah, ada Kalah semut. Taman Safari, kalah Taman Safari. Terus satu lagi, ya satu lagi Betul neraka nggak Pak jahanam Lidara? itu loh. Penggugat, betul nggak? Saya Iya. baru ini. Nggak Eh. mungkin Aduh, apa Ayo sih? coba Aditya, sama dia masuk tuh coba. Kita tanya dulu. Pak Kenapa Bambam, sampai bisa begitu? Ayo. Pak Bambam, itu mah bukunya lebih tepatnya kumpulan kebun binatang, Pak. Kumpul semua di situ. Gajah, Iya. semut. Itu Jadi- kemarin saya dengar katanya binatang bisa masuk surga itu ya kemarin. Siapa yang bilang ya? Oh, Islam makan ya? anjing, hancur, Pak. Maksudnya. Pak Islam Ada ya? ada besi, ya ada ini apa semut, ada lebah, Ada Iya kayu. binatang-binatang pokoknya masuk surga. Ada kayu. Iya. Jadi Itu Terus kadang Pak singkatnya Lidara, aja. itu Ya. neraka jahanam itu benar nggak itu pembuangan sampah di Israel? Mesir, pembuangan sampah Di sebelah Mesir. itu. Itu Mesir, Pak. Mesir ya? Di Mesir itu ya. Mesir, Pak. Oh neraka jahanam ya? Iya. Pembuangan Namanya sampah di Mesir. jahanam, Pak. Itu namanya Namanya jahanam. Jahanam Ini Mesir, itu. Pak. Itu tempat pembuangan itu sampah. tidak- Di sebelah gereja Gunung Mokatam itu, Gunung Mokatam yang pindah. Berarti Iya. dekat dong nerakanya. Nerakanya dekat dong. Dekat. Jalan Oh kaki yang sampah gereja itu. sampah itu ya? Gereja sampah ya? Iya. Bukit Mokatam. Kan kayak Kenapa gua itu. sih dinamai neraka jahanam ya sama mereka, Pak Lidara? Mereka Ya, tahu dia jahanam nggak tahu. doang, Pak. Tahu Ngerti juga enggak. jahanam. Ada surat penghuni goa, seneng banget main di goa gitu loh. Penghuni goa. Wah, Loh iya bener. jangan sampai Itu ada Al- namanya, Alkaf jangan sampai itu ada, penghuni. jangan sampai ada pelumas lagi. Kalau penghuni Ada goa di- apa sih, Pak? Kalau penghuni goa apa sih? Yang menghuni goa itu apa sih? Kalau Kelawar. Kelelawar, ular yang di dalam goa Walet. kan itu. Walet, ular itu kaki Jadi 1000 sebenarnya itu- lipan. Iya. Sampai Itu hidangan kalau besar, Pak. diterjemah, Pak Bob, hidangan besar. Ini siapa Kalau ya? dite- Bentar lu. Roy Aman, selamat malam. Kalau diterjemahin semut, laba-laba ada semua. Aduh, ampun. Ngumpul, Pak ya. Kumpul semua. Penghuni goa naik ke tempat yang tinggi. Golongan yang bersekutu. Tadi saya dengar Rama anak baru ya Pak Bom. Iya, Pak. Iya, iya. mau dibaptis. Mau dibaptis. Iya. Puji Tuhan lah kalau gitu. Berarti udah tahu jalan yang benar, jalan yang lurus. Doanya Iya. terkabul ya. Ya Rama ya. Sudah tahu sirotol mustaqim. Sirotol ladina anta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim walad dolit. Amin. Nah, Rama sudah. Rahma Kalau boleh sudah. tahu
Rama itu keluarganya juga atau gimana? Cuman Rama seorang kah? Cuma Rahma. Cuma Rama Jadi aja. orang tua tahu belum? Orang tua tuh udah Belum. tahu. Udah Tahu ya. sebenarnya. Oh. Cuma mereka belum negur atau gimana. Cuma kalau kakak udah paham. Jadi udah tahu dia masih kayak ngomong yaitu macam-macam untuk buang dari Untuk keluarga dibunuh. lah segala macam. Iya. Oh, dibuang dari keluarga biasa begitu. Iya, kalau mau jadi pengikut Kristus, ya kita Harus harus siap betul, Sam. meninggalkan orang tua kita, keluarga. Karena Yesus datang bukan membawa damai tapi membawa pedang, memisahkan orang benar. dengan keluarganya, dengan orang tuanya, dengan kakaknya, dengan Haleluya, ibunya. puji Tuhan. Oke, Itu. sebentar ya teman-teman. Ini ada pertanyaan dari kapal sembako. Pak Bom Bom nanya dong, apakah Satan dan Lucifer sama atau ya? Ini Kapal ayatnya ya. sembako. Ya. Kapal yang Ini diciptakan Adam. ini ayatnya. Mana itu kok di sini? Oh. Bentar. Nih ayatnya di sini ya, nanti baca ya. Wahyu 20 ayat 2, oke? Kapal sembako. Oke? Jadi ayatnya di sini ya, Wahyu 20 ayat 2 ya. Ia menangkap naga itu Lucifer, si ular tua itu yaitu iblis. Lucifer dan Satan. Satan tuh beda ya. Satan tuh beda anak buahnya, ya. Satan itu bukan untuk menggulai itu ya, masakan gulai itu. Ah itu tuh bikin apa? Itu santan. Itu santan. Oh iya, sorry. Saudaranya setan. Kira salah tulis gitu kan. Jadi informasi lagi, Raja Kafir, Marban, Anak Batak, Pak Lidara, Pak Bom Bom. Tadi malam kan kuis, ya. Bisa jawab satu-satu. Ibu Nina baik, kasih kita semua ampau ya. Semua nanti. Wah, haleluya. 2 hari ini belum bisa karena lagi libur di Taiwan, masih libur, belum bisa kirim ampaunya. Ya. Alhamdulillah. Ya udah dikasih tahu Pak, saya Pak. Dikasih tahu duluan berapa duit. Sama penggugat juga, penggugat Lidara, terus Marban, Anak Batak, Raja Kafir, sama Pak Bom Bom. Iya. Pak Bom. Ya. Coba liatin ngomongnya itu terakhir sama Pak Bom Bom. Lemas dia. Masa udah dikasih berkat masih lemas ya penggugat ya? Jangan begitulah. Oh itu Bang Yoel tidak ikut kuis ya tadi malam ya. Saya ketiduran semalam itu. Oh tidur ya. Tiduran semalam saya. Iya. Belum dijawab selesai itu, belum dijawab. Ayo. Apa itu? Belum dijawab selesai. Apa itu? Mengapa Allah membunuh anak-anak sulung Israel? Ya kan udah itu sebagai hukuman buat bangsa Mesir. Belum selesai. Ibu Nina kasih Pak Bom Bom tambah satu ampau lagi ya, saya jawab. Nah, ayo. Jangan protes ya, kalian semua dapat satu lembar aja. 50. Saya juga biar jadi 2. Iya, saya juga 2. Kan Ibu Nina punya nih. Bangkrut kan lembar ini. Bentar. Yang warna merah itu kan 100 yuan. Itu kan 51.800. Jadi satu orang dapat satu lembar. Nah, ya kan? 51.000 aja, 51.800. Langsung abu-abu matanya. Langsung 2, yang di atas yang warna abu-abu di atas yang 1.000. Yang abu-abu saya, Pak. Yang abu-abu saya yang 1.000. 1.000 itu. Tapi udah kejawab 2 tadi malam Pak Bom Bom. Satu orang jawab satu-satu. Satu orang jawab satu-satu. Ayo. Iya, Ayo kan jawaban terakhir. Hukuman. Belakang, yang lain. Ayo, yang lain. Tidak maksudnya. Ayo, terakhir jawabannya. Pak Netikal, jawab itu Pak Netikal. Ya. Pak Netikal nanti jawab. nggak kebagian nanti.
Enggak lah, bagian ke Udah diborong bagian. semua sama Pak Bom Bom tuh. Belum. Pak Pemung kan yang bikin soal itu. Saya bikin soal. Oh, Angponya lain sendiri nanti memang. Keluaran 12, saya 12. Ah, Hah? Keluaran 12, Kenapa, saya kenapa? 12. Keluaran 12, 12. Emosi banget Pak Magban. Bukan, jauh saya dari HP. Bagaimana? Keluaran 12, ayat 12. Ah. Banyak orang komentar di sini. Marban kalau hadiah cepat sekali. Ampau. Pak Bom. Itu si Rafa coba suruh jawab. Oh, Kira-kira dia ngerti ya? bukan. Kita coba. Jangan toh. Ini tidak ada masalah dengan Firaun dikasih habis semua dengan prajuritnya, tidak ada. Itu menjalani tanah Mesir. Dan semua anak Tidak. Apa ayo? Pak Bom tahu nggak? Itu kisah Firaun itu nggak ada itu Pak di kitab sebelah Pak. Di kitab sebelah. Yang tua-tua itu. Nggak ada. Iya nggak ada. Tahu-tahu Firaun masuk laut aja. Iya, Nggak ada kan? Dibenerin. nggak ada. Kalau yang hujan darah apalah itu segala macam itu tuh nggak ada di Al-Quran. Jadi kayak lebih di hadis Ini gitu ya. loh kayak. Ibu Nina saya kasih jawaban ya. Kemarin kan di Keluaran 4 ayat 22. Ya toh, Keluaran 4 ayat 22 terus di kemarin Marban jawab mana nih? Bilangan 8 ayat Korintus. 11. Tidak ada sebut paut, Pak. Perjanjian lama ini. Berarti Kemarin batal kan- angkonya. Kemarin kan anak sulung, karena Israel anak sulung. Itu Keluaran 4 ayat 22. Terus bilangan 8 ayat 17, ya toh? Yang Marban bilang. Ya, Terus dua-duanya itu. sama saja bunyinya sama, yang keras hati itu karena apa itu bukan apa anak Batak yang Aku akan mengenaskan hati Firaun supaya mereka tahu akulah Tuhan. Itu Marban nggak jawab, itu anak Batak yang jawab. Jangan ngaku-ngaku. Iya, Itu saya Pak. anak Batak. Anak aja. Anak Batak yang jawab tadi malam itu. Yang Nah, anak Batak keraskan dengan hati itu. penggugat yang jawab ayatnya. Ya kan? Anak Batak yang itu Keluaran 14 ayat 4. Nah, masa teman-teman tidak tahu maksudnya pertanyaan saya? Kan Tuhan yang membunuh. Iya. Iya, Tuhan yang membunuh anak sulungnya. Tuhan yang karena orang kepala batu. Ayatnya apa? Kenapa Tuhan membunuh? Harusnya kalian bertanya, kenapa Tuhan membunuh? Ayo ayatnya di mana? Sekarang saya tanya, kenapa Tuhan Karena membunuh? nyiksa anak sulung Tuhan apa anak apa? Apa Ah, haknya Pak Tuhan membunuh? Apa haknya Tuhan membunuh? Saya udah kasih jawabannya nih. Apa haknya Tuhan membunuh? Apa haknya? Ya Kenapa karena Tuhan anak membunuh? sulung punya dia dan juga anak Sudah, sulung saya kasih jawaban sudah. Saya kasih jawaban. Penghakiman. Bukan. Saya sudah kitab ulangan. Ibu Nina, saya dapat 1000-nya ya. Di Dia yang ulangan. bikin soal lo padahal curang nih. Ya sudah, biar aja. Saya dapat 1000-nya. Saya dapat 1000-nya. Ibu Nina di Taiwan. Lihat sekarang bahwa akulah dia. Tidak ada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Aku telah meremukkan, tetapi akulah yang menyembuhkan. Dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tangan. Nah, Makanya betul. Firaun tahu dia macam-macam ya. Anda macam-macam. Anda mau protes Tuhan? Tuhan yang punya hak membunuh. Jawabannya. Beginilah 1000 saya paling darah baku bagi. Paling darah baku bagi. Kalau saya jawab, jawabannya cari. Saya ada paling darah 1000 yuan. salah itu Pak Lidah Raya. Sudah. Benar. Saya dapat dapat. Ada lagi tambahannya. Tambah lagi Udah, Pak. udah. Aduh. Keluaran 13:2. sudah final, itu sudah terakhir. Harusnya kan, ya itu kan Tuhan yang kasih keraskan hati. Tuhan yang punya hak membunuh. Itu kenapa? Karena Israel anak sulung. Itu jalan ceritanya begitu.
Jadi kenapa Tuhan menghukum? Di situ sudah lengkap di ulangan tadi, ulangan 30. Jadi Tuhan memang yang punya hak membunuh. Tuhan punya hak yang membangkitkan. Tuhan punya hak yang membalas. Tuhan punya hak yang membela bangsa Israelnya, bangsa pilihan. Tuhan punya hak memberikan keras hati untuk Firaun. Dan Tuhan semua. Bagaimana pertanyaan saya kan enak sekali. Termasuk tadi yang ditanyain sama si Satpan YouTube tentang Amalek, itu haknya Ya, itu Tuhan sudah jawabannya nih. untuk membunuh. Kalau oke. Tadi tuh pertanyaannya si Dani. Ayo saya kasih jawab. Apa jawabannya di mana? Ayo. Itu pertanyaannya Pak Dani tuh. Kita jawab. Ayo. Kenapa suku Iya. Amalek sampai Ayo silakan. Apa itu? Yang tadi Pak Dani bilang itu 1 Samuel 25 ya? Iya, katanya 15. katanya membunuh, Tuhan Ini ayatnya membunuh. Pak Dani kasih pertanyaan ini. Silakan ini. Teman-teman, kita jawab. Oke, Pak Dani punya. Silakan. Dani kan Ini pertanyaan sudah. Oke, ya. ayo jawab. Nanti semua saya mau jawab. Ibu Nina siapkan ampau lagi. Yang mau jawab silakan jawab. Ketik saja di Sholat ABN 2. Oke, ada ampun. Nah. Oke, silakan jawab. Ya itu tadi ulangan 20 itu dia yang mematikan. Iya, sudah dijawab situ Pak. Tapi ada kurang satu. Oh gitu. Ada tahu. Palidara punya status. Kita kasih bocoran saja jawabannya. Sudah tadi kan membunuh. Sekarang Palidara. Coba buka hotel. Saya kasih jawabannya di 1 Samuel juga. Iya. Palidara punya status sebagai apa? Ayo. Ah, Bu itu Nina. iya. Bu Nina Basi. Kok karena pembela, Tuhan pembelaku. Tuhan yang membela. Tidak, jawaban Tuhan bukan yang di situ. situ. Bukan. Silakan. Nih, Pak Dani nih. Pak Dani punya pertanyaan ini. Kenapa sampai pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan padanya. Bunuhlah. Ini ya, saya kasih warna hijau ya. Ini yang Pak Dani tadi sorot ini. Taruh. Kasih warna biru aja. Oke, nih. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusui, lembu maupun domba, unta maupun keledai, harus dibunuh semua. Ayo. Suku Amalek itu menyembah berhala, makanya Allah perintahkan gitu. Benar nggak? Iya. Wah, dapat 1.000 saya. Waduh, langsung abu-abu ya Pak Leon ya. Iya, abu-abu yang merah nggak level. Tempo. Ayo, kenapa sampai ini kan Tuhan menyuruh perintahkan. Kenapa? Ayo ayatnya. Ini termasuk kuis ini. Ini ada yang mau kirim ini, ampau ini. Tuh. Ya. Israel itu diserang Amalek, Pak. Ini malam hari ini ada yang mau kirim ampau penggugat 500.000. Palidara, nggak tahu berapa nih, 500.000 nggak ya? Tahu. Iya benar. Pak Bobo berapa? Pak Bobo belum berapa ya dia belum. Udah Pak Bobo udah banyak, dapat kiri kanan juga Mana belum juga. Ada belum ngemil malam. Cuma ini itu, ngomong. Itu yang coklat tadi, abu-abu tadi Gue. Nih ada mau kasih, tahu dari mana nih? Ini saya udah umumkan ya Bu ya. Bapak atau Ibu, tolong ya, langsung kirim ke rekening di bawah ini aja. Nanti Bapak saya kasih ke Palidara. Open langsung. Oh, mantap jiwa. Penggugat atau siapa mau dikasih nih? Ayo. Atau Pak Bobom bikin kuis ya. Nah, ini bikin kuis ini. Siapa yang mendukung? Yang nggak bisa jawab, hadiahnya buat Pak Bobom. Oh. Ayo, toh. Ya, saya kasih pertanyaan ini. Silakan jawab. Silakan. Ayo, jawab. Ayo Marban. Ayo. Pak Marban lagi cari wangsit itu. Ore. Cari wangsit mie dia. Oh iya, berarti 4 orang penggugat, Palidara, Pak Bombom,
Dengan siapa? Pendeta Yoel ya. Oke, Pak Yoel. Oke, silakan. Ada mau kirim. Bukannya di bilangan 14 itu, Pak. Apa itu? Bukan. Di 1 Samuel. Di 1 Samuel juga. Samuel 15 ayat 2 itu. Sebentar, saya baca dulu. 1 Samuel 1 ayat 2. Nomor 1 Samuel 15 ayat 2 sampai 3. Bagaimana? Karena orang Amalek menghalang-halangi orang Israel pergi ke tanah Mesir. Bukan karena apa? Kok salah? Kok menghalangi orang Israel pergi ke tanah Mesir? Iya. Salah bukan jawaban itu. Perhatikan di sini ya. Perhatikan di sini, baca dari ayat 2. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas. Perhatikan saudara-saudaraku. Tuhan telah menurunkan 10 perintah hukum Allah. Ya, jangan membunuh, urutan ke-6. Jangan membunuh. Berarti hukum itu berlaku bukan untuk Tuhan, tapi berlaku untuk manusia. Perhatikan kata-kata Pak Bombong. Pertanyaannya di sini, kenapa Tuhan menyuruh? Contoh Perang Dunia Kedua, Tuhan memakai Amerika Serikat dan sekutu habiskan Jepang. Sehingga semua boleh terbebas. Hitler, Tuhan pakai Rusia, Eropa, seluruh dunia, Amerika Serikat. Habiskan Hitler. Kenapa? Padahal Tuhan kasih turus itu hukum. Bukan hukum perang yang saya bilang ya, beda. Hukum perang ada ayatnya. Kenapa situ? Karena apa? Hitler itu seperti yang Amalek ini. Membangkang. Nah, kenapa? Ayatnya di mana? Ayatnya 500.000. Kuis. Ulangan 29. Salah. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, tolong ya, sponsor ya. Pak Bobom yang kasih pertanyaan, biar nanti Pak Bobom yang dapat. 1 Samuel 15 ayat 11 itu, Pak. Hah? Berapa? 1 Samuel 15 ayat 11. Oh, salah. Karena saya kirim jawabannya ke Palidara. Saya jawab Palidara boleh. Tapi Palidara punya hadiah seperempat aja. Saya terima 3/4. Iya. Oke. Curang nih. Tunggu anak 1 Samuel 15:18. Alah. Bom. Keluaran Anak Batak dulu. Anak Batak. Mana anak Batak ini? Ini. Oh, Ibu Rina yang dari mana nih? Ibu Rina di mana, Bu? Ibu Rina dari luar negeri kali kayaknya mungkin. Ibu Rina. Ya, Ibu Rina silakan kirim di Bank Mandiri atas nama Sarini Siagian atau Bank BCA ini atas nama Daud Tandi Kendek. Boleh, Bu? Mantap. Ya, langsung. Ya. Di Bank Mandiri atas nama Sarini Siagian. Kalau sudah Ibu WA ya. Siagian, hadiahnya. Kalau belum ada yang jawab, saya nggak kasih hadiah. Hadiahnya ngandang, Pak Bom. Ini 500.000 loh. Hadiahnya langsung. Sebentar, hakim. Langsung hadiahnya Pak Bom. Tanya lagi kuis berikutnya. Tapi hadiahnya sudah nggak besar lagi. Karena Pak Bom sudah pajak. Pak Bom sudah pajak. Pak Bom sudah saya pajak. jawab deh. Saya jawab Pak Bom. Keluaran 17 ayat 14. Salah. Enggak. Itu ulangan 96, ulangan 913, ulangan 1016. Ulangan Ibu Rina dari Jakarta. Yang sponsornya Ibu Rina dari Jakarta. Halo Bu Rina. Pak Bobo punya cemilan dari Alor ini. Nih, Pepelo. Bu Rina dari Jakarta. Sip, sudah langsung. Ada rekening Ibu ya? Saya kasih tahu Palidara enggak ya? Ulangan 10 ayat 16, Pak. Enggak, lain. Saya kasih tahu Palidara enggak? Oke. Jangan curang. Tapi jangan kasih tahu dulu. Palidara nanti lihat langsung Palidara ketawa-tawa. Jangan. Saya juga
nggak mau kasih tahu, apalagi pasang penggugat. Itu kalau Aneh-aneh. tadi saya mau jawab Pak Dani. Tadi saya mau jawab Pak Dani. Ya, karena kan Tuhan memang melarang kita membunuh dalam kitab Keluaran, ya kan? Keluaran 20 ayat 1 sampai 17, khususnya jangan membunuh perintah yang ke-6. Saya mau jawab Pak Dani, tapi tadi saya berpikir saya mau kasih kuis. Saya mau kasih kuis aja supaya anak-anak rajin baca Alkitab. Siap. Bilangan 14, Pak Bom Bom. Hah? Bilangan 14 ayat 43. Salah. Salah juga. Bilangan 10, 14. Ulangan 25, 19, Pak Bom Bom, bukan? Perhatikan ya, orang yang melakukan dosa, Tuhan akan perintahkan untuk mematikan orang itu. Perjanjian Lama. Jepang ingin menguasai Asia, sehingga Tuhan pakai penemu obat bom atom untuk menghabiskan kesombongan daripada manusia yang berkata bahwa dia menguasai persenjataan, ya. Nuklir langsung bom atom. Hari ini Pak Bom nuklir, bom. Jadi kalau di seberang ada yang macam-macam, menjawab bom. Pertama pakai luncur dulu, baru bom ya toh. Nah, ini jawabannya. Sudah mengerti toh? Pak Bom sudah buka buku. 1 Samuel 2 ayat 6. 1 Samuel 2 ayat 6. 1 Samuel 2 ayat 6. Arya. 1 Samuel 2, 25. 1 Samuel 2 ayat 6. Palidara dapat. Palidara dapat 5.000. Bu, Palidara dapat 1 Samuel 2 ayat 25. Palidara dapat. Palidara pintar. Saya nggak kasih tahu ya Palidara jawab. Nah, Palidara dapat. Oke, saya buka 1 ayatnya. Samuel 2 ayat 25. Nah, tuh Palidara mantap. Ini jawabannya, perhatikan ya. Pak Dani. Ini jawabannya ya. Perhatikan ini. Jika seorang suku Amalek adalah manusia, bukan manusia planet. Jika seorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Pak Dani, Allah Elohim Abraham, Ishak dan Yakub yang mengadili. Orang berdosa, Tuhan langsung yang mengadili. Tanpa melalui hakim, Tuhan sendirilah hakimnya. Habiskan. Mengadili. Mau lihat ayatnya lanjutnya? Saya baca. Mantap, Palidara. Tetapi jika seorang berdosa terhadap Tuhan, perhatikan. Tetapi jika seorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya? Siapa? Bangsa Israel. Tetapi tidaklah didengar mereka dengan perkataan ayahnya itu. Sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Tuhan yang punya hak mematikan. Tadi ayat pertama, saya tunjukkan. Di dalam Ulangan 32 ayat 35. Tuhan punya hak yang mematikan. Tuhan punya hak mengadili. Tadi saya sudah kasih kode. Palidara itu statusnya apa? Ya. Mantap ya Palidara. Berarti Palidara dapat. Yang lain sabar dulu, Bu. Yang lain jangan dikasih dulu. Yang lain enak gak jawab. Simpan saja, nanti saya kasih pertanyaan. Apa-apa lah, udah. Nggak usah. Ya. Sudah kayaknya sudah masuk ini. Rekeningnya sudah masuk ya. Kan soalnya kan itu kan bidangnya Pak Bombo, Pak. Itu belalai siapa? Belalai siapa kata? Oke, saya kirim ya. Saya kasih kirim. Ini ada pengiriman langsung ya. Saya kirim. Oke, ini tuh berapa orang ini? Uang sudah masuk. Yang bisa Ya, tahu uangnya belalai sudah siapa masuk. dapat voucher. Uangnya udah masuk. Jadi Palidara langsung saya kirim kah? Saya malah mau kaosnya dari Bu Safiatul nih, Al Hayat. Oke, tetap ibu ini dikasih kok. Yang nggak jawab tetap juga dikasih. Sebentar dulu. Saya tanya ibunya dulu, mana ibunya nih? Ibunya hilang. Bu, kasih sama siapa saja. Kasih sama siapa saja. Ntar ya. Tunggu. Aku kasih lihat ya. Nih. Nih. Sudah. Mana? Kelihatan. Bu, kasih sama
siapa saja. Yang lain belum jawab dong, Bu. Yang lain enak aja nih. Kan saya udah jawab. Ada Pak Lidara yang jawab, Bu, gimana? Iya, kata Pak Bombong kan nggak benar. Padahal di situ dikatakan kenapa orang Amalek itu dibunuh? Karena memang orang Amalek itu menghalang-halangi Israel pergi ke tanah Mesir. Jawabannya ini, Marban. Ada bedanya Mesir dan ini mana? Ini jawabannya, Marban. Kau baca baik-baik. Kau protes lagi. Ini jawabannya Pak Lidara yang benar. Mana sih, Ini kan Marban? jawaban secara umum ini, bukan hanya orang Amalek. Iya, ini kan Tuhan kenapa bisa membunuh? Pertanyaan Pak Dhani harus kau jawab. Kau nggak jawab. Sudahlah, Kan akui kita saja kalau Pak Lidara jawab. Betul, saya nggak tahu. Tapi berbicara kita tadi sama orang Amalek. Loh, sama ini Amalek di 1 Samuel. Kita bicara di Samuel. Itu menyangkut paut karena Tuhan itu yang punya hak membunuh. Betul. Dia yang mengadili. Tapi saya udah baca. Marban, kau bagaimana? Kau bukan kau yang jawab. Karena tahu tadi saya tidak jawab. Dia kau lah anak Batak sampai suku situ. Anak Batak putus di kepala. Tahu anak Batak tuh? Yang jawab siapa anak Batak? Kau bicara dulu. Yang Batak jawab siapa? Pak Lidara. Pak Lidara. Itu sudahlah. Kalau yang jawab, nanti saya kasih pertanyaan lagi. Udah, ada sponsor. Pak Marban protes ini, Pak Marban protes. Pak Lidara, mana dia? Saya udah baca. Iya. Nanti ada lagi Pak Marban, tenang lagi Pak Marban. Tuhan punya, sebentar saya tanya dulu. Tuhan punya hak membunuh. Tuhan punya hak mengadili. Tuhan punya hak membangkitkan. Kita manusia tidak bisa. Dengar ya, dengar pertanyaan saya. Tuhan punya hak membunuh. Tuhan punya hak mengadili. Tuhan punya hak pilih saja. Silakan jawabnya, ayatnya di mana? Silakan. Bantah ayat saya itu. Silakan jawabannya. Ada di mana? Pertanyaan itu. Sekarang jawab. Saya diam. 500.000. Ayo. Ada sponsor. Silakan. Itu pertanyaan. Silakan. Ya. Jawab sekarang. Tadi kan jawabannya sudah membunuh. Tuhan punya hak membangkitkan. Tuhan punya hak mengadili. Silakan jawabnya pertanyaannya. Ayo. Iya, ada jawabannya, ada sponsor. Mantap. Anak Batak, buka layar saja. Ada, ada. Pening anak Batak ini. Itu? Aduh. Yang dapat hadiah malam hari ini. Semua dapat hati kecuali Pak Marban. Semua dapat hati kecuali Pak Marban katanya. Mazmur 9 ayat 8. Mazmur 9 ayat 8. Oke, kita lihat ya. Mantap kalau begini siarannya Pak Bobo ini, anak Tuhan diberkati semua. Kita belajar semua, belajar Alkitab. Mazmur 9 Ayat 8. ayat 8. ayat 8. Salah. Bawah ini Pak, yang bawah. Nih. Oh, yang bawah. Ini. Ayat ke-8 di bawah. Ayat 9. Beda. Bukan. Beda. Ibu Sofiatul kirim rekening ke Pak Bobom. Ini mau dikasih. Pak Lidara. Pak Lidara, penggugat. Yang mau dikasih Mazmur 75 ayat 2. Pak Bombom, Mazmur 75 ayat 2. Salah. Buka aja belum, udah salah duluan. Yohanes 5 ayat 12. Di sini udah ada. Ingat ya, ini kuis mendadak. Itu semua dari kepala saya. Kuis mendadak. Yohanes 5 ayat 21. Hah? Yohanes 5 ayat 21. Yohanes 5 ayat 21. Ya. Salah. Ya. Salah. Itu Tapi kita bukan dulu. Bapa Salah. membangkitkan segala orang mati sambil menghidupkan. Salah. Mazmur 96 13. 500.000. Mazmur 96 13. Mazmur 96 ayat 13. Anak-anak Tuhan, daripada diam-diam, daripada kita menjawab orang yang
bikin kepala sakit. Lebih baik kita belajar Alkitab biar kita diberkati. Mazmur? Ayo, Mazmur berapa? Mazmur 96 ayat 13. 96 ayat 13. Ibu Sofiatul sudah dapat satu. Yang mau dikasih Ibu Sofiatul. Palidara. Ibu Sofiatul nggak dapat ini, tapi Ibu Sofi sudah dikasih. Ibu Sofiatul kirim rekening ke Pak Bom. Kirim. Ayo. Nanti penggugat dikasih 500.000. Pak Marban belum dapat. Anak Batak belum dapat. Ayo sekarang yang spesialnya yang malam hari ini Ibu terkasih Ibu siapa ini? Di Jakarta nih. Ibu siapa nih? Bu Rina tadi. Ibu Rina. Ibu Rina ada kirim 3 juta. Pak Bobom yang jawab tadi, Pak Bobom sudah dapat 500.000. Lu sekarang Pak Bobom ke kuis 500.000. Jadi 1 juta Pak Bobom dapat. Jujur toh? Pak Bobom jujur. Nih, ada nih. Nah, 1 juta. Ibu Sofiatul 500. Palidara 500. Sudah jawab ya? Berarti sudah 1,5 juta, 2 juta. Terus yang satunya penggugat sudah jawab tadi 500.000. Berarti sudah Aku belum 2,5 jawab kok juta. dapat. Tinggal 500.000 yang free. Jawab pertanyaan. Silakan. Ayo ada Batak. Macam mana pula adik Tadi saya. benar nggak? Ngomong. Iya, yang Mazmur tadi benar nggak? Salah. 9613. Mana Mazmur mana? Aku Yang kasih 500 ke 9613 Pak Bom. Itu Bu Sofiatul. Pak Bom dapat cemilan lagi dari Bu Sofiatul. Yang penting Pak Bom kasih pertanyaan ya. Bu Sofiatul sumbang ke Pak Bom. Ayo, Bu Rina. Bu Sofiatul sumbang ke Pak Bom. Katanya Pak Bom bikin kuis yang bagus-bagus. Ayo, ingat ya. Kemarin pertanyaan Pak Bom, ingat, ini baku ikut terus. Baku ikut, ingat ya. Kenapa Tuhan membunuh anak sulung dari Raja Firaun? Anak Batak jawab, karena Tuhan mengeraskan hati Raja Firaun. Ayatnya kemarin sudah sampaikan. Kemudian karena Israel anak sulung, ya, anak sulung Tuhan. Ulangan Keluaran 4 ayat 22. Anak Batak sudah jawab, Marban sudah jawab, sudah dapat. Tinggal Ibu Nina nanti besok kirim. Kemudian apa namanya tuh? Tadi Palidara sudah jawab. Tuhan yang saya kasih jawaban tadi ya, saya dapat jawaban tadi. Tuhan yang punya hak membunuh, Tuhan punya hak yang mengadili. Palidara tadi jawab. Tuhan punya hak semua. Sekarang ini, dari antara semua jawaban yang tadi malam kita, ya, tadi jawaban semua yang kita jawab, jawabannya ada di mana? Yang merangkum. Jawaban ini pernah saya sampaikan di sini, pernah. Makanya kalau ikut Pak Bom khotbah dengar, itu jawabannya saya pernah sampaikan. Pertanyaan ini semua ada di jawaban. Udah kebanyakan Pak khotbahnya Pak. Maka apa yang semua? Udah. Jawab. Ada Batak saya kasih bocoran kah? Ini adik saya jadi. Saya kasih Lihat bocoran. anak Batak tuh Pak. Mukanya udah tambah pusing dia. Iya, biar beli kerudung katanya tadi itu. Jawabannya ada di Alkitab itu. Kita semua. Dia ganti kerudung katanya itu tadi itu. Atau gini. Ayo bongkar Alkitab, ayo. Ini lagi bongkar, mata udah sakit nih. Lihatnya tulisannya kecil-kecil nih. Oke, giliran ya, Pak. Nah, Oke. tuh anak Batak bersuara itu. Nah, kalau aku memang jujur aja, aku tidak hafal Alkitab ini ayat-ayatnya di mana. Tetapi aku mengimani ayat-ayat Alkitab ini nggak perlu ditafsir. Ayat yang satu akan didukung oleh ayat yang lainnya gitu. Jadi sebenarnya kalau aku menilai ya, semua jawaban teman-teman saling berkesinambungan. Nah, kalau jawabanku adalah sedikit berbeda memang.
ada di kayak mana lah namanya, aku terlalu mengikuti pengajaran Yesus ya, dan murid-muridnya. Jadi mungkin agak jauh ini dari pikiran kawan-kawan. Aku jawabannya ada di Roma 11 ayat 32 dan 33. Tolong tampilkan, Pak. Kalau aku ya secara umum. Roma 11 ayat 33 pun jadi, 32 pun jadi. Roma 11. Ini bukan perjanjian lama. Ayat 30 33 atau 32. Nah ini. Iya. Iya. Coba baca. Iya. Nah, kita kan kadang bingung kawan-kawan. Itu belum seberapa loh, orang Amalek belum seberapa. Belum lagi kalau kita baca Nabi Elia menyembelih orang. Elia itu orang yang bersih dari dosa loh. Buktinya dia terangkat ke surga, tapi dia pernah menyembelih orang loh. Ratusan orang digoroknya lehernya. Penyembah-penyembah Baal. Nah, kalau aku memberikan jawabannya seperti ini. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Itu kalau aku baca sekali lagi ya. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Itu Ya, saja. Oke. Itu jawaban saya. Sebentar ya. Ulangan 32 ayat 39. Sebentar ya. Teman-teman, Sudah dapat. anak Batak punya jawaban ini ada benarnya, tapi kurang lengkap. Ada benar, ingat ya. Baca baik-baik dalam Roma ini ya. Ini sudah ada benar, tapi belum terlalu lengkap. Coba kita baca sama-sama ya. Perhatikan. Ayat 33. Ya. Roma 11 ayat 33. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Bu, anak Batak gimana ini, Bu? Dia belum jawab selesai. Ya, saya jawab. Ya, kurang satu ayat. Ulangan Ini sudah 32 benar ayat tapi belum lengkap. Ulangan 32 ayat 39. Ingat ya, jawaban anak Batak Roma 11 ayat 32 hingga 33. Itu tidak salah. Dia benar, tapi harus mendapatkan dukungan satu ayat. Ya, anak Batak kau hebat, kau mantap. Tapi kurang satu. Silakan, Marban buka apa, Marban? Ulangan 32 ayat 39. Ulangan 32 ayat 39. Ulangan 32. Ya. Ayat 39. Jadi Pak Dani, kau punya pertanyaan sudah dijawab ya sama anak Tuhan ya. Pak Lidar tadi sudah jawab. Ini ya. Ya. Lihatlah sekarang bahwa akulah dia, tidak ada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Marban berarti tidak kopi. Ini tadi kan jawabannya. Tadi saya sudah jawab ini pertama. Udah ini rangkuman daripada ayat ini, Marban. Tadi kok tidak kopi, berarti Payol ketawa Payol ini. Loh, katanya gimana sih? Sudah, ini saya jawab tadi. Kuisnya selesai tadi masalah Firaun itu. Sekarang daripada semua, dari Keluaran 4 ayat 22, terus kemudian yang ini lagi, Ulangan 32 ayat 39, terus anak Batak tadi sudah sampaikan. Ya, itu sudah benar tadi anak Batak. Anak Batak ulang. Roma berapa? Supaya Marban pahami. Anak Batak. Roma 11 ayat 9, Pak. Sebentar. Supaya teman-teman di rumah juga paham. Roma berapa? Roma 11 ayat 33. Nah, coba perhatikan ini Marban, teman-teman. Ini sudah membantu loh.
Ini sudah membantu kalian loh, kurang 1 ayat lagi. Saya kasih bocoran sudah ya. Perjanjian lama. Sekarang yang tidak mau berpikir, pertanyaan saya cuma satu. Ayub dengan Abraham, mana yang lebih duluan? Dan jelaskan secara Alkitabiah. Kalau memang Ayub atau Abraham, tolong jelaskan. Siapa yang lebih tua? Siapa yang lebih duluan? Berarti Ayub siapa atau Abraham? Siapa yang lebih duluan? Bikin alasannya. Begini ya, siapakah yang bisa menyingkirkan? Ntar saya cari dulu itu ayatnya itu. Saya. Bom. Iya. Saya 55 ayat 89. Ya saya 55 ayat 89. Bentar, saya 55. Ini kenapa? Minta maaf ya teman-teman ya. Kita kasih kuis begini, anak-anak Tuhan yang bantu untuk menjelaskan kepada apologet-apologet Kristen yang mana mereka bertanya yang belum pernah terjawab. Contohnya mereka banggakan bahwa Tuhan orang Kristen membunuh manusia, ada perintah membunuh. Mereka mau nyamakan. Itu ya jawabannya tadi ya. Dalam 1 Samuel 2 ayat 25 ya. Tuhan yang berhak mengadili. Tuhan yang berhak mematikan. Tuhan punya hak. Nah, semua penjelasan itu di dalam Ulangan 32 ayat 39 dan 1 Samuel 2 ayat 25, rangkuman firman Tuhan yang tadi saya sampaikan secara relevan. Jawabannya terakhir di mana? Tadi dalam Pak Anak Batak sudah menyampaikan dalam Roma 11 ya. Roma 11 ayat 33, 32 dan 33. Itu adalah penjelasan dari Paulus untuk keseluruhan dari yang belakang ini. Firman Tuhan yang dari belakang, Paulus menjelaskan. Itulah. Tolong kasih tunjuk saya 1 ayat dalam perjanjian lama. Yang Paulus jelaskan ini. Ingat firman Tuhan saling berkait-kaitan. Nah, itu tadi. Oke Pak, terakhir Pak. Belum. Terakhir. Marban Iya, mana? terakhir. Marban mana? Ya. Marban kemana? Sinyalnya hilang ya? Mental ya. Ya. Putus asa Aku dulu rasanya, Pak, terakhir. Mana tahu benar. 5 Musa, bahasa Batak pula ini ya. 5 Musa 20 apa? Ulangan ya, ulangan. Salah kelempar. 5 Musa 20, Ulangan 20 ayat 16 Pak, 16 mudah-mudahan. Satu Petrus. Ulangan 20 ayat 16 Pak. Ulangan 20 ayat 16. Iya. Ulangan 20 ayat 16. Jawabannya salah sih, tapi kita baca dulu. Iya. Salah. Ya. Ulangan 20 ayat 16. Anak Batak. Adik saya ini pintar. Ulang ayat 11. Ayat 16. Enggak, beda. Tadi Batak, tadi ini anak Batak. Ini coba perpikirkan ini, ayatnya ada sangkut paut ini. Sudah tinggal memperkuat saja Roma 11 ini. Roma 11. Ingat ya, ingat bahasa saya. Roma 11 ayat 33. 33 ini. Nih. 30 atau 3, tapi yang pentingnya 33 ini, oke? Tadi saya bilang. Saya Pak. Roma, saya kasih bocoran ya. Ayatnya di 11 juga. Pasalnya di 11 juga. Dari Ayub lebih gampang toh? Ayatnya di 11 juga. Dari Ayub juga itu. Ayo. Siapa yang mau ngomong ini? Diam-diam ah. Ya saya 55. Ya saya 55 ayat 11. Nabi YouTube diam, baru masuk bikin kacau keadaan saja. Dia tahu sudah kopi Pak Bom tuh. Dia udah tahu. Anak Nabi YouTube sabar, nanti jawab yang kuis berikut.
Kuis, Nabi ternyata YouTube, awas kuis. ya, Nabi YouTube ya. Ampun, maaf, Awas ya. maaf. Nabi YouTube Maaf, juri. maaf. Belum. Maaf, saya nggak tahu, Pak. Lanjut. Nabi YouTube sudah tahu ada di kepala Pak Bobom. Nabi YouTube sudah tahu jawabannya. Diam. Nanti Nabi YouTube yang bela saya karena Marban tukang protes saya. Nabi YouTube ini ya bela ya. Maaf, nggak tahu, Pak. Maaf. Pak Bom. Yeremia 23, Pak Bom. Hah? Roma Yeremia 11:36. Sebentar. Pak Yoel apa bilang apa, Pak? Yeremia 23:20. Jawabannya Pak YouTube salah nggak belum? Salah nggak? Nggak kena, Pak. Nabi YouTube yang senang. Nabi YouTube mantap. Oke, Nabi YouTube silakan. Oke, Nabi YouTube yang jadi jurinya. Sini jurinya ada 2. Ayo, Jangan Pak saya Bobom, jurinya, Pak. Saya Iya, baru Pak mau Bobom. belajar. Kok jadi juri loh. Nabi YouTube ini selalu copy kalau Pak Bom menjawab di Abdul. Makanya Nabi YouTube ini dia copy. Makanya mantap. Nah, jawaban saya ini Nabi YouTube sudah mengerti karena tadi saya tunjukkan Roma 11 ayat 32 dan 33. Dia tahu pernah Pak Bom khotbah di sana. Nah, itu dia. Karena Pak Bom pernah jelaskan. Dia udah tahu. Itu ingat kata-kata yang di dalam Roma itu. Jawaban daripada semua. Oke? Nah. Roma 11:36, Pak. Hah? Begituan kemuliaan. Ayat itu ya. 36-nya. Tanya Nabi YouTube, jangan tanya saya. Benar atau salah? Roma 11 ayat 36-nya. Salah, sudah salah. Bukan di Roma lagi. Kalau tadi kan saya bilang Yesaya itu nggak dibuka, Pak. Daripada kita ngobrol lorong ngidul, lebih baik kita baca firman Tuhan. Oh, Pak Nabi YouTube kan? Betul nggak Nabi YouTube? Betul, Pak. Saya mau belajar Alkitab di sini. Tiba-tiba ada kuis. Tapi pertanyaannya saya nggak tahu kuisnya. Tiba-tiba jadi juri. Macam mana ini? Ingat ya, kalau nggak ada yang jawab, ada yang mau tambah hadiahnya 1 juta. Kuis. Apa pertanyaannya, Tapi Pak? saya punya pertanyaan. Itu pertanyaan yang tidak bisa orang jawab dan saya yakin sulit. Jangan saya pelit, tidak boleh ya. Saya kasih pertanyaan yang gampang sudah. Apa pertanyaannya, Pak? Ya. Pertanyaannya apa? Oke. Pertanyaannya, 1 Tawarik 21 ayat 5, pasukan Israel jumlahnya 1.100.000. Itu dia. Yehuda 470.000. 2 Samuel 24 ayat 9. Pasukan Israel 800.000. Pasukan Yehuda 500.000. Kenapa bisa demikian? Beda 400.000. Kemana itu? Bagaimana itu? Kontradiksi atau bagaimana? Bagaimana caranya? Itu saya Itu yang Bang Yoel bilang, itu yang saya tunggu-tunggu Pak Bomo. Itu yang saya belum dapat jawaban. 1 Tawarik berapa, Pak? 1 Tawarik berapa? 1 ayat 5. Oh, yang ngitung umur itu ya di yang 20 tahun ya. Itu Pasukan. dari kapan dulu belum terjadi ya Pak Bom ya? Itu percakapan lama sekali itu rasanya itu ya. Iya. Inti pertanyaannya dari jumlah-jumlah itu kan berbeda. Apakah kontradiksi atau tidak? Itu kan Pak Bom kan? Ya, harus kita jawab. Itu memang pertanyaan ini banyak orang yang nggak bisa jawab ya, banyak. Itu saya dulu ada simpan catatannya, Pak. Tapi bentar ya, saya cari ya. Boleh. Oke, saya mau tanya. Ini kuis murah saja nih, kuis murah ya. Mana ini kuis hiburan? Silakan jawab ya. Pertanyaannya. Kuisnya dari Ibu Nina. Oh, ini Anu juga mau jawab, Anu mau jawab, Anu mau jawab. Anu juga mau masuk. Anu. Ada Anu nih. Anu mau jawab kuis Anu. Mana Anu? Ini Anu ini Anu. Oh, ini ya. Oh, alah Anu. Salam. Mau jawab apa Anu? Ya itu udah kontradiksi, Pak. Aduh. Kontradiksi. Gitu. Itulah Pak Bom. kelebihan kami orang Kristen, jawab dengan Alkitab. Ya, suka muter Pak Bom ya. Suka muter. Anak Batak. Udah, muter-muter apa? Anak Batak, kamu naik lagi, makan itu si Anu. Pertanyaan saya, ya, ini pertanyaan kuis yang gampang.
Di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 6, bangsa Israel itu di Mesir 400 tahun. Di dalam Keluaran 12 ayat 40, bangsa Israel di Mesir 430 tahun tertulis. Mana yang benar? 400 tahun atau 430 tahun? Silakan. Anu bilang kontradiksi lagi. Pak Bom. Saya ini lihat di Bible Donitan, banyak banget yang kontradiksinya. Bukan itu aja, banyak banget. Kau panggil Donitan ke sini lawan saya. Panggil Donitan yang mulut ember. Jangan marah dong, biasa aja. Kalian panggil sini yang katanya mantan Kristen. Ke sini. Ayo, lawan saya. Pak Bom, tolong jelaskan. Gak usah, kau turun dulu. Kau pengacau sini. Turun dulu. Oke? Anu. Kau kasih bayar kuis saja supaya kita jawab ya. Ya anak Batak habis. Kok marah sih ah? Marah. Siapa yang marah itu? Epen. Ngaco anu ini. Anu sabar dulu, kau bikin pengacau. Kau harusnya jawab kuis. Kayak si Nandar suaranya tuh. Bukan Nandar. Kayak Nandar itu Pak Bumbu. Nih ada yang WA. Kuis buat Pak penonton, Pak Bom biar penonton rajin baca Alkitab. Ya benar. Yo. Ada yang WA, Pak Marban Pening. Pak Marban Pening. Ayo teman-teman, tuh jawab tuh. Jangan Pak Yoel tahu jawabannya. Kisah Para Rasul 7 ayat 6. Israel ada di Mesir 400 tahun. Keluaran, Nabi Musa sendiri menulis, Israel di Mesir 430 tahun. Mana yang benar? Pakai ayat untuk jawab. Ingat firman Tuhan, satu ayat tidak kuat. Dua ayat baru menguat. 400 tahun yang benar. Siapa yang jawab ini? Saya. Bang Marban. Pak Marban. Marban jawab. Oke, di mana ayatnya? Sebentar. Ayo. Nah, ini ada Pak Barabas baru mau kasih hadiah. Nanti Barabas saya kasih hadiah. Pak Barabas kan janji hari ini mau kasih kuis, kasih hadiah. Mantap. Baru pulang nih dari gereja lagi rapat. Iya, kan kemarin kan udah janji mau kasih bikin kuis. Ya. Nah, ini anak Tuhan. Nah, kecil-kecil aja. Supaya kita daripada ngomong sembarang lor kidul, banyak anak-anak Tuhan yang mau nonton. Mungkin kalau anak-anak Tuhan ada yang mau sponsor bikin kuis, silakan ya. Supaya anak-anak Tuhan rajin. Ini nomor telepon studio, silakan. Supaya Pak Bobom dan tim kasih pertanyaan. Pak Bobom saya yang kasih pertanyaan. Ini pertanyaan adalah pertanyaan dari seberang-seberang. Pak Bobom, saya nggak punya e-banking. Saya kalau ini sama anak paling gede, tolong kirim gini gitu. Soalnya kalau saya pakai e-banking itu bisa nggak ke kontrol. Oh iya. Oke, nggak apa-apa. Besok. Siap. Sekarang udah terlalu malam kasih dia. Pertanyaan aja bang, abang kasih pertanyaan aja bang. Nanti gampang, transfernya gampang. Pak Bobom yang tanggung jawab. Ayo, silakan bang. Norman, silakan. 15 Tadi ayat aja itu. Mana yang benar? Kejadian 15 ayat 3. Bukan. Tadi kan barusan, tapi saya telat apa gimana? Yang menyatakan bahwa Israel di sebentar Israel itu. Sebentar tulang, saya jawab dulu. Jadi sama Abraham pun itu sudah dikasih tahu Tuhan 400 tahun lamanya. Nah, itu salah. Kok salah? Benar bang, benar. Itu benar, tapi ada alasannya lebih bagus. Sudah kita benarkan saja. Benar. Marban dapat 100.000. Oke, sudah. Wih, mantap. Nah, udah ya. Mantap. Jadi pertanyaan yang gampang-gampang, hadiahnya gampang. Ingat pertanyaan saya, 1 Tawarik 21 ayat 5, 2 Samuel 24 ayat 9, 1 Tawarik 27 ayat 1 sampai 15. Pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Kontradiksi. Menurut Anu, ya kan? Anu kontradiksi Anu ya? Anu kontradiksi ya? 1 Tawarik berapa Pak Bom? 1 Tawarik 21 ayat 5.
Intinya tuh beda, Pak. Nah, kenapa beda itu? Pak Bom. Ajaran Yesus sama Paulus juga kontradiksi, Pak Bom. Itu lagi. Ini kamu nggak Mau saya nyampe jelaskan otak. nggak? Saya tanya kamu sebutkan nabimu punya mujizat. Nabimu punya mujizat apa? Bukan mana, Pak Bom kan ini Nabimu bahasannya punya Pak mujizat Paulus. dulu baru saya jawab. Ayo sebutkan nabimu punya mujizat. Bom, Udah, kemana-mana. jawab dulu. Baik tema. Ayo, nabimu punya mujizat nabimu, Bom. ayo. Pak Bom, buka. Nandar jangan sibuk kontradiksi. Nandar Ya, ini orang lagi ini kuis bener nih. nih, lagi kuis. Oh, kuis. Oh, saya mau Iya. mau nyumbang berapa, Pak Bom? Udah terserah kamu mau nyumbang, ada di studio. Ayo silakan sumbang duit berapa? Ayo. Oh, ya. Nanti Kamu ya. kasih pertanyaan ya. Saya pertanyaannya gini, Pak Bom. Ya, saya kasih kirim duit pertanyaannya. dulu. Kirim duit, masa tahu ini yang ini. Kirim hadiahnya dulu. Duit aja ini mah. Ya, kasih hadiah gimana? Ini masih tahun baru ini. Aduh. Aja. Pak Bom, ini ya, saya lihat Pak Bom ajaran Yesus dengan ajaran Paulus beda, Pak Bom, kontradikti. Itu pertanyaan dari zaman dulu sampai sekarang tak berubah sih. Pak Bom, Pak Bom, share screen, Pak Bom, share screen. Ini ajaran si Allah aja bertentangan. Matius 5 Pak ayat Bom, 17, coba mau sama tanya. Roma Nih, 14, coba nih. kontradiksi, Pak Bom, kontradiksi. Coba ini coba nih, kenapa nih? Hah? Coba nih kontradiksi banget nggak nih? Coba Nih Nandar nih nggak ada undangan nih, makanya masuk ke rumah Pak Bom nih. Kadarnya 50.000 tahun, Nandar. Nandar tuh. Iya, Ini Nandar itu, Quran Nandar itu, Pak Idara. ini 1000 tahun. Coba, ini pinter nggak nih? Ini 1000 tahun nih Nandar. Kontradiksi, dia sendiri aja kontradiksi, cuman sendiri loh. Kontradiksi. Coba Nandar. Gara-gara Nandar jadi delay nih kuisnya nih. Biarin. Dia mau bilang, dia kan mau bertentangan. Karena katanya kalau ada pertentangan di dalam bukunya itu berarti bukan dari Tuhan. Iya, kepalanya yang bertentangan, Pak Idara. Isi Coba. kepala. Coba jelasin nih Itu mah gampang Pak Lidara. Saya kalau kasih lebih parah lagi. 4 ayat. Berkontradiksi semua. Ini masih ada. Saya bukan 4 ayat, 10 ayat. Ini ntar saya kasih lagi, masih banyak tuh. Bukan maksudnya 4 ayat itu topiknya satu, Pak. Oh, Tapi saling gitu. bertentangan. Kemudian Ini katanya Tuhannya bilang kalau ada ayat yang bertentangan itu berarti bukan dari Tuhan. Tuh. Coba ya selain Tuhan, selain dari Tuhan siapa Pak? Selain Tuhan siapa? Hantu. Iya. Coba ayo wafat Pak, dia udah wafat Pak. Dia wafat Pak. Udah wafat dia wafat. Ini yang lucu Pak Lidara. Innalillahi dia, innalillahi ya. Ini yang lucu. Ya. Saya kalau disuruh ngurusin Alkitab saya malah bingung. Tapi kalau kitab dia nih, kalau dikasih tahu nih ayat yang kontradiksi apa, oh saya tahu. Cepet loh. Kalau di kepala kenapa ya komputer ngikutin di situ malahan. Ya ini nggak bisa jawab. Berarti botol. Berarti tewas malam ini, tewas wafat. Mana Pak Yoel? Pak Yoel keluar ya? Pak Yoel mana Pak Yoel? Nggak bisa jawab. Dengerin YouTube dia. Nggak bisa jawab. Beleguk otaknya nggak ada, dia tewas dah. Udah karungin dah. Lanjut Pak, mendingan kuis lagi.
Ya. Pak Bom. 2 Samuel 6 ayat 1, Pak. Lihat, Pak. Si Barokoko. Hah? Pak Bom. 2 Samuel ayat 6. Apa itu? 2 Samuel 6 ayat 1 gitu. Salah. Mantap. Yang mana ini? Jawab mana nih? Pak Bom, itu ajaran Yesus dengan Paulus beda, kontradiksi banyak tuh. Tuh kan, giliran dikasih ngomong kan mulutnya itu nerocos. Tadi jawaban tadi tuh. Tadi jawabannya Share tadi screen. Bom tuh. Share screen lagi, Pak. Coba share screen biar baca. Anu nih mengganggu nih. Kirain udah tewas tadi. Nggak taunya hidup lah. Alidara kirim rekening ke saya. Iya, berarti si Anu nih hantu nih. Tadi udah tewas, sekarang kok bisa ngomong lagi. Pak Bom ada nomor saya kan, Pak? Kan saya baru ke transfer kemarin itu. Hantu dari gua Torsina itu. Yang mau lihat Pak Bom makan babi goreng. Tuhannya aja bingung, 50.000 tahun apa 1.000 tahun. Bingung. Tuh tantangan tuh. Tuhannya aja. Ada yang mau jawab? Udah biarin Anu aja. Ada yang mau jawab tadi jawaban saya pertanyaan itu. Mengenai yang mau masuk kampung udah ya. Tuh yang tadi mengenai apa itu? Jumlah itu, Pak. Yang tadi itu setelah anak Batak bilang Roma berapa itu? Anak Batak kirim rekening kau anak Batak. Roma 14 tuh. Roma 11 ayat 3. Roma 11 tadi ayat 31. 33, 31, 32, 33 dia bilang. Roma 4:14. Roma 4:14. Apa itu? Anu bandingkan Pak Bom. Roma 4:14 sama Matius 5:17. Anu lebih kau iklan ini saja ini iklan ini nih iklan ini ya. Iklan ini. Tuh udah dari tuh dari iklan. Itu tuh. Iya tuh. Coca-Cola. 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 Sprit. Dia lagi. Spirit. Kalau orang Batak ngomong itu spirit. Oke. Mana yang lebih tua? Ayub atau Abraham? Silakan kasih tunjuk ayatnya dan kasih tunjuk mengapa demikian. Alasan. Ayub lah, udah pasti tuh. Hah? Hah? Yang lebih tua Ayub. Alasannya? Pakai ayat. Ya, carilah mana yang duluan hadir di dunia, Ayub atau Abraham? Ayub. Oh, Ayub. Ya alasannya. Kalau Abraham alasannya. Ayub alasannya. Jangan cuma bilang Ayub. Alasannya apa? Enggak tahu. Suruh Marban yang nyari. Marban. Enggak tahu. Marban juga bilang Abraham. Ya toh Pak Dokter. Pak Dokter. Ayub lah, karena dikatakan pada waktu itu kan di antara bumi bawah Ayub lah orang saleh. Jadi saya cari dulu. Kalau saya Pak Marban bukannya nggak tahu, nggak mau jawab, nanti percuma saya bener jawabannya buat Pak Bom Bom lagi kayak Bu Sofi gitu. Jadi mending Pak Marban aja yang jawab. Yang sesuai dengan pikirannya. Yang sesuai. Sebentar loh.
Maksudnya Yang Marban bilang apa? yang sesuai, jawaban yang sesuai Dengan pikiran saya. Dengan pikiran Pak Bom Bom. dengan apa yang diharapkan Pak Bom Bom. Oh, tidak sesuai dengan pikiran saya. Bukan yang diharapkan. Bahaya itu. Aduh, langsung Anu bilang bahaya itu. Aduh, langsung Anu framing. Aduh. Kontradiksi lagi. Kontradiksi antara ajaran Allah dan Yesus. Tapi di sebelah Pak, di kitab sebelah Ayub itu anaknya Esau loh Pak. Hah? Keturunannya Esau Ishak tuh. Kok ada? Iya, kitab sebelah begitu Pak. Dari mana didapat Ayub tuh anaknya Esau? Sedangkan, waduh, Bingung kan? aneh-aneh. Ya. Itu Sang penggugat. aduh, Ya. ada Kim Jong Un Sang ini penggugat. Kan tahu, Al-Quran tahu. Kan dia sama, Isa Al-Masih sama Yesus itu adalahnya cucunya Imran, ponakannya Harun, Musa, ya sama. Ini ngomongin Ayub Pak. Iya, maksudnya itu kan sepadan itu. Iya. Masalahnya di sebelah Ayub itu keturunannya Esau. Palidara. Keturunan Esau, Palidara. keturunan Ishak, keturunan Ibrahim. Nah, ini. Palidara tidur kayaknya. Palidara udah keluar Nama ya. lengkapnya kan Ayub bin Mus bin Razah bin Al-Ais. Esau bin Ishak bin Ibrahim. Udah. Ini pertanyaan ini dari seberang, makanya kita jawab dari seberang. Kalau Anu nggak bisa jawab. Tuh Anu? Kenapa Pak Bom Bom? Kenapa? Palidara masih ada ya? Pakai nama apa ini Palidara? Palidara pakai nama apa ya? Kenapa Pak? Di sebelah Bu Supiatul. Fulan. Oh si Fulan, lupa nama si Fulan. Palidara punya Kenapa? BRI ini ya, saya kirim ya, BRI ya. Iya yang Yang BRI ini ya. Oh iya Pak, itu rekening itu apa? Yayasan Pak, yayasan. Mana nomornya sini? Bukan untuk saya Pak, untuk yayasan Pak. Iya. Nggak ada Karena sudah terhapus, coba Papa kirim. ada yang murtadin kan harus kita bina Pak di yayasan. Iya, Kita benar. harus itu karena udah ini Pak, ada gerejanya Pak. Kita udah ada gereja. Palidara kirim rekeningnya kah? Sudah terhapus di sini Palidara. Iya, ntar saya kirimin Pak. Penggugat kirim juga ke saya kah penggugat? Loh, bukan ada Pak. Nggak tahu, hapus ke pakainya nih terlalu banyak. Oh, sudah. Marban kirim juga Marban. Besok kuis ya, besok perubahan khotbah ya Palidara. Itu juri-juri siap ya. Iya. Kita telepon ya. Iya. Dia Pak JK Simbiri malam ini tidak masuk. Aduh. Siapa lagi itu? Aduh, siapa itu yang bang? Marban Pepilek. Pepilek ya. Padahal saya lagi nggak enak juga badan nih lagi. Aduh, Iya. Katanya Pak Rey sakit ya? Iya nih panas, anget apa badan panas pulang-pulang tadi sore. Udah minum ini sih. Kalau saya makan ini Pak, makan nasi pakai bawang merah. Iya. Bom. Ayo kita bahas ayat-ayat kontradiksi.
ajaran Yesus dan Paulus. Mau nggak Pak Bom? Itu dulu Pak Bom, share screen dulu. Share screen dulu. Tadi itu kita bahas ini yang ayat kontradiksi. Tuhanmu aja. Tuhan lu aja kontradiksi aja bingung dia. Ya, bagus dong. Kalau dia mau bahas ayat kontradiksi, oke, nih kita bahas ini. Ayo, kenapa Tuhanmu bingung 50.000 tahun sama 1.000 tahun? Mana yang benar? Katanya di sisi Tuhan lo, katanya kadarnya 50.000 tahun. Yang satu dikata ke sisi Tuhan lo 1.000 tahun. Yang mana yang benar nih? Anu, belum lagi ini. Yang benar Coca-Cola. Ah. Si Anu diam aja jawab atuh Anu, jangan ulang era-era Sunda. Udah mati dia, mati. Kalau dibilang itunya mati dia. Ini juga nih. Di sini katanya suruh bunuhlah dirimu. Di sini yang satu jangan bunuh diri. Gimana? Aduh. Tuhan aja liar. Pintar. Liar. Pintar orang Sunda teh. Sok Anu atuh ayo. Ulang erakeun jangan jadi borokokok lah. Otaknya dipindahin. Soalnya kan katanya, kata Tuhannya, kalau ada ayat yang bertentangan di bukunya, berarti itu bukan dari Tuhan. Itu Tuhannya sendiri loh yang ngomong, bukan saya. Nih baca nih Pak. Nih Pak Bom. Tuh surah An-Nisa. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentunya mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya. Nah, ini pertentangannya tuh banyak bener. Nah ini dulu deh kita ngomong. Ini pertentangan. Itu dia ini konteksnya pertentangan. Nah, lihat konteksnya, jadi maknanya tuh bukan seperti itu. Gitu loh. Oh gitu. Oh gitu. Oh jadi, begitu lihat konteksnya. Iya, kalimatnya lihat kakinya, kaki kalimatnya tuh loh. Oh gitu ya. Kenapa kakinya nih? Kakinya agak bengkok, jadi bukan dia kontradiksi. Oh gitu. Ayah wae si Anu koplak borokokok. Iya. Tadi dia nantangin nih. Malah diam nantangin. Sekarang ditanyain dibuka, Tuhannya malu. Langsung mati dia. Jangan mau buka baju orang lain dong. Anu, kalau mau buka baju orang lain, bajumu juga harus mau dibuka. Anu, kau kepanasan. Ini pasti malam hari ini nonton nih Aditya. Mulai itu syaratnya Pak Bom. Kompak ya, orang Kristen ya. Mau belajar Alkitab, mereka sponsor anak-anak Tuhan yang mau memberi kuis. Mereka ini semua tidak ada kekompakan. Kita lah anak Kristen, itu namanya pengikut Tuhan yang benar ya begini. Anu, kau jawab Anu. Nggak bisa Pak, otaknya nggak sampai Pak, otaknya nggak sampai. Otaknya dibujur Pak, dibujur Pak, otaknya dibujur, otak si Anu mah dibujur. Otaknya mah dibujur. Anu, nih lebih sama Pak Bom nih makan nih. Pak Bom mau donasi. Kalau bicara begitu jawab. Berarti Anu dengar tadi kita bilang ya. Anu jawabin Anu jawab. Nih jawab Anu. Jawab Anu.
Anu diam kan? Gak bisa jawab dia, Palidara. Palidara. Udah, Iya. lanjutkan. Otaknya ketaker, Pak. Otaknya ketaker. Dibujur. Otaknya mah. Kalau nggak salah dia bisa bahasa Ibrani tuh. Pak Bom mau donasi ke Lidara 1.000 perak. Oh, jutaan. Oh, 1.000. Emang ke Anu, kalau Anu 1.000 datang. Pak, permisi Pak, kasihan Pak, belum makan Pak, 1.000. Pak, kasihan Pak, belum makan Pak, 1.000. Itu Anu. Tadi Nabi YouTube tahu jawabannya. Arban. Dengar ya, Om Arban ya. Tadi jawaban yang tadi kita bicara masalah keluaran, bilangan, ulangan. Terus terakhirnya jawabannya di mana? Itu Pak Nabi YouTube dia tahu jawabannya. Dia sudah kasih bocoran ke saya tadi. Pak Bom ini, stop. Karena saya tahu itu jawabannya. Itu yang di kitab saya sendiri. Di Ayub, jawabnya di Ayub. Yang di kitab Ayub itu yang Ayub ngomong siapakah yang dapat yang bisa menyelidiki apa ya? Itu yang saya cari-cari nggak ketemu. Yang dapat menyelidiki kekuasaanmu apa? Nah, sudah batal, sudah lain. Yang nggak apa-apa. Sudah batal. Ayo, pertentangan yuk, Bung Anu. Ayo penggugat kita bahas. Saya buktikan ajaran Paulus dengan Yesus beda, kontradiksi. Saya mau buktikan. Tapi lu mau nggak jawab kontradiksi Al-Quran lu? Ayo, ini juga, Anu. Lu mau nggak jawab kontradiksi Al-Quran lu? Jawab itu Anu. Ini kontradiksi nggak ini? Nggak jawab Anu. Kenapa diam? Dandar. Pak Bom, kalau ajaran Yesus masih dengan ajaran Muslim, justru yang beda ajaran Paulusnya. Oke, kau tunjukkan ajaran yang Yesus ajarkan ya, seperti kau bilang ya. Oke. Tapi habis itu saya nanya Pak ya. Sebentar, Anu mengikuti ajaran Yesus? Saya pengikut Yesus jati. Oke. Teman-teman, malam hari ini saya skat Anu langsung. Game over. Anu, kau mengikut Yesus punya ajaran? Yohanes 17 ayat 3. Tadi dulu. Kau mengikuti Yesus punya ajaran? Yesus mengajarkan berdoa kepada Bapa. Kau mengikuti Yesus punya ajaran? Ajaran Yesus adalah ajaran Muslim. Kau mengikuti Yesus punya ajaran? Ya, Yesus itu menyuruh menyembah Tuhan yang Esa. Jelas ayatnya ada sama dengan orang Muslim. Justru Paulus beda. Yesus mengajarkan. Yesus ya mati. Kasihan Taurat. Ntar lagi mati Pak dia, kasihan. Ntar lagi mati. Taurat. Udah batuk. Sama. Kasihan Pak Bom, kasihan ditanya-tanya dia. Ada ayat ada ayat udah batuk itu bagaimana? 5.000 tahun. Kasih obat buat lu. 5.000 tahun sama 10.000 tahun gimana? Kalau beli lemon, telen lemonnya. Kalau bicara jangan kenceng-kenceng. Udah ada virusnya di tenggorokan tuh. Besok tes PCR ya. Besok tes PCR ya. Itu beli lemon. Innalillahi dia. Ajaran Yesus sama dengan ajaran Muslim, Pak. Sebentar. Justru Paulus yang berbeda. Anu. Lu beli lemon. Saya buktiin dong. Lu pakai air hangat, denger dulu. Ini gue biar lu nggak batuk. Lemon. Ntar lemon sama air hangat. Diminum, diaduk. Bentar. Jangan terpancing. Anu, kau pengikut Yesus? Apa yang Yesus ajarkan kau ikut? Yesus menyuruh kita menyembah Tuhan. Sekarang kau melakukan ini kan tidak? Ini perintah Yesus, oke? Ini perintah Yesus. Oke, saya baca ya. Ini kata Yesus ini. Tulisan merah semua nih. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, perhatikan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu.
Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Peringatkan akan Yesus. Pertanyaan saya sama kau. Kau melakukan perjamuan? Pak Bom, buka ayat yang barusan, buka. Kau Buka lagi. melakukan perjamuan? Itu saya lihat maksudnya bukan ke sana, Pak Bom. Buka. Kau Masa tubuh. melakukan perjamuan mengikut Yesus? Kau melakukan perjamuan? Ini perjamuan itu. Kau melakukan perjamuan? Perjamuan Ikut perintah apa Tuhan itu? Yesus. Kau melakukan Buka lagi perjamuan? ayatnya. Buka lagi Kau ayatnya. melakukan perjamuan? Iya, perjamuan atau ngundang orang. Apa yang kau lakukan perjamuan? Itu sama kan, silaturahmi. Kau perjamuan apa? Kau pergi mabok di kios-kios, di warung-warung? Oh, jangan, Yesus marah dong, jangan. Kau melakukan perjamuan, peringatkan akan Yesus? Kau baca ini. Iya. Ini Yesus, itu benar Yesus tuh. Oke, kau baca Inilah ini. tubuhku Silakan. yang Kau melakukan diserahkan bagi perjamuan? kamu. Bayangkan, Ya, Pak Bom. bagi siapa? Ini kan metafor, Pak Bom. Masa tubuh diserahkan gitu, mau dipotong-potong Yesus itu. Kan ini Udah. metafor, Pak Bom. Oke, jadi gimana? kamu melakukan perjamuan? Perjamuan maksudnya apa? Perjamuan ya makan-makan itu. Nih, ayat 20. Kamu melakukan perjamuan? Coba dulu perjamuan itu apa? Makan apa? Kamu melakukan perjamuan? Ya perjamuan itu apa? Jelaskan. Coba saya screen, Pak. Sudah selesai ya. Bom. Itulah selesai apa? orang Nggak ada apa-apa. kalian. Share Ya, screen, mana-mana, Pak. Bom. Share screen, Mana-mana. Pak. Ini kata udah, Yes, ini Paulus kata Yesus menggenapi nih. Torah. Kata Yesus nih, Pak. Paulus membebaskan Coba orang nih. itu kontradiksi, Pak. Nih, Kontradiksi, ah. nih kata ya Yesus, kamu seperti ini nih. Coba baca anu. Baca nu. Nih kata Yesus, anyu baca nu. Nih kamu nih kata Yesus nih. Tuh, kamu anjing yang kembali ke muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Ini kata Yesus nih. Nih, bagi kamu cocok kata Yesus. apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini anjing kembali lagi ke muntahnya sama dan babi yang mandi kembali ke kubangannya. Ini kamu nih, no. Ini jelas nih kata Yesus nih. Kamu ya, no ya, paham ya, no. Oke. Terus ini lagi Pak Bom, tolong share screen lagi nih. Anu, kamu sering berdoa kan, bersujud kan, Anu? Ya. Anu, Ya. kamu punya minta maaf, kamu punya jidat sudah rajin Udah ada berdoa nggak? Sudah ada tanda hitam. nggak? Itu mah Udah. nggak ada tanda-tanda itu, nggak ada. Nggak boleh. Pakai pantat panci, Pak, digosok pantat panci Pak Bom, biar hitam. ini Alkitabiah Pak Bom loh. Benar Pak Ya, Bom ini. tapi ya, sebentar Palidara. Sudah Coba, ada ini nggak? Sudah tolong sudah jelaskan ada oleh Pak tanda Bom belum? selaku Sudah ahli tanda di jidat Alkitab. kamu nggak? Enggak ada. Ini juga Qur'aniyah, Pak. Coba share screen, Pak. Ini Pak Bom, Qur'aniyah nih. Coba Pak Ini Bom kalau menurut berani. Qur'aniyah, jelaskan Pak. ke Nih. saya, Pak Bom. Coba jelaskan ini, Pak. Ini Qur'aniyah loh. Kata Tuhan lo nih. Percaya nggak? Ini Qur'aniyah loh. Iya. Supaya jidatmu hitam digosok pantat panci atau pantat penggorengan. Nggak berani hadapi sendiri si Anu. Ada sekutunya ini. 50.000 tahun, 1000 tahun. Anak kecil aja tahu bedanya 50.000 tahun sama 1000 tahun. Beda jauh. Anak kecil loh. Anak kecil tahu loh. Anak PAUD tahu loh bedanya 50.000 tahun sama 1000 tahun. Ini orang membebaskan orang. Beda. Iya, ini 50.000 tahun sama 1000 tahun tuh beda, no. Beda loh, no. Anak bedanya 49.000 tahun, no. Anak kecil juga tahu bedanya. Duit 50.000 sama duit 1000-an beda, no. Duit 50.000 sama duit 1000-an. Beda nih, no. Oh, anak Batak mau masuk bergabung itu. Iya, masuk aja. Anak-anak Batak mau dialog sama si Anu. Iya. Udah turunin aja saya Pak Bom. Iya. Netral turun ya. Oke. Anak Batak Iya, masuk. ya, turunin ya. Sakit perut. Iya. Oh, Bu Sufia tuh mau turun. Borokokok Bu, ya. Borokokok mah nggak punya otak, Borokokok.
Oke, Bu Supetron sudah turun. Anak Batak masuk, mau diskusi sama Anu, biar sekali-sekali bikin akun. Ya tahu, Pak Lidara? Kita mulai dulu Anak Batak sama ini. Iya, oke. Berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau bertanya terus. Rudi Yohanes. Oke, Anak Batak, kau tantang dia nih Anu nih. Anu. Pengecut ini Anu nih. Berkokok juga Anu nih. Anu mah, Halo, Bang Anu Nandar. maha. Bang Nandar. Halo Bang. Gini. Aku kan sering bilang, di sini Muslim dihargai. Mau nanya Alkitab aja pun boleh sama Pak Bombom. Kalau mau menunjukkan kualitas juga boleh berdebat. Tinggal pilih aja. Mau pilih Sinamasa, mau pilih siapa penggugat, mau pilih saya pun jadi. Jadi tadi kan lagi ada acara enak-enak di sini. Bang Nandar masuk ke sini kira-kira tujuannya apa? Biar bisa kita layani Bang. Silakan Bang. Tapi yang dewasa ya, jangan seperti tadi. Kau tanya tentang ayat Alkitab udah dijawab, giliran kau ditanya nggak mau kau menjawab. Janganlah kayak gitu, malulah. Oke ya. Jadi silakan Bang Nandar ngomong, nggak apa-apa. Silakan. Pending dia saja, pending dia. Macam mana pula dia itu. Pak Bom, saya mau diskusi sama anak Batak, Pak Bom, boleh? Oke, boleh. Iya, Anak Batak boleh? Iya. Boleh. Anak Batak, ayo. Tapi jangan ada yang ganggu ya. Ya. Anak Batak. Kalau kepala Anak Batak. normal akan mengganggu. Salam anak Batak, salam. Iya, salam Nandar. Batak tolong jelaskan ke saya ya. Tolong jelaskan. Kita Alkitabiah aja. Dan di sini Pak anak Batak ini. Di Matius 5 ayat 17, Yesus disebutkan di sana Yesus Allah menggenapi hukum Torah. Terus di Roma 14 ayat 14 justru Paulus menolak membebaskan hukum Torah, kan bertentangan. Coba jelaskan anak Batak, coba secara teologis lah. Iya pasti. Maksudnya apa? Pastilah kita jelaskan. Pasti. Iya. Tapi kan konfirmasi dulu. Kau mau nanya Alkitab aja atau mau berdebat gitu Bang? Enggak, saya nanya. Bukan debat, saya nggak mau berdebat. Saya nanya, saya lihat di sini. Menurut saya ini kontradiksi antara ajaran Yesus dengan ajaran Paulus, kontradiksi. Tolong jelaskan oleh anak Batak ayatnya itu. Ayatnya itu. Aja belum selesai lagi dibahas. Sebentar. Saya diskusi sama anak Batak sebentar. Gini Nandar. Makanya dengarkan Nandar. Kalau aku bicara dengarkan. Kan ku tanya dengarkan tadi. Ya. Kalau kau mau memang hanya menanya firman Tuhan saja, boleh. Ya. Tapi kalau mau diskusi berarti kau siap ditanya Quranmu kan gitu. Nah, sekarang mana tujuan yang sebenarnya? Mau nanya. Kalau mau nanya aja. Saya kontradiksi ini. Ya, mau nanya aja. Iya. Mau nanya aja ya. Ya, jelaskan coba. Batak. Dia katanya mau nanya aja, tapi dia langsung klaim kontradiksi. Gimana sih? Iya, iya jelas coba. Ya, coba jelaskan coba. Gini Itu ayatnya ada, Pak. Ayatnya ada. Iya, dengarlah Nandar. Kalau kau mau nanya aja, ya silakan aja sama hamba Tuhan ya, sama Pak Bombom ya. Kalau mau debat ku layani, tapi kalau mau nanya aja sama hamba Tuhan aja ya Bang Nandar ya. Oke ya Bang. Ke anak Batak kan ilmunya ada, kata Bang Bombom, anak Batak ilmunya ada. Kalau debat aku mau biar jadi konten. Kalau debat aku mau. Tapi kalau kau hanya nanya Alkitab aja, aku nggak boleh tanya Quranmu, kayak mana itu? Kecuali kalau gini, kau tanya aku, iya dengar dulu, dengar. Kami nggak terbiasa kami berbelok-belok, berputar-putar. Kalau kau tanya aku Alkitab aja, aku nggak boleh tanya Quranmu, ya tanya aja sama Pak Bombom lah. Tapi kalau mau debat, kulayani. Kau tanya ke Pak Bombom aja. Ke Pak Bombom aja tuh. Okay. Boleh nanya Alkitab kan ahlinya, ahli Bible siapa di sini? Pak Bombom, anak Batak, ahlinya. Bu, aku ahli berdebat. Oh, berdebat. Malah kalau berdebat jadi emosi. Bukan enggak emosi. Dia kita ini aja, nanya-nanya aja, pengen tahu. Oh, berarti kau takut kalau Quranmu ditanya gitu?
Aku mah bukan ahli Al-Quran, takut salah. Oh, tapi di channel Bang Nander, ya udahlah, oke, nggak usah bongkar-bongkar. Oke, lanjut Bang, silakan Pak Bom. Aku cuma berdebat, aja. Pak Bom, ayo, Pak Bom. Pak Bom, tolong jelaskan ya. Pak Bom. Ya, oke. Di Lukas 1:15, Pak Bom. Di sana kan Yesus melarang minum alkohol. Terus di Timotius 5:12 perintah minum alkohol. Itu kan kontradiksi, Pak Bom. Kata Paulus antara Yesus dan Paulus beda. Pak Bom. Coba ayatnya buka, Pak Bom. Ayatnya buka. Kata Tuhannya kamar itu dosa, tapi di surga dicekokin kamar. Itu pinter apa enggak itu? Sampai pingsan mabuknya ya di surga ya. Iya, sama bidadari. Katanya di dunia tidak boleh berzina, tidak boleh main-main perempuan nakal. Oh, di surga kau bisa kawin 72. Iya. Main perempuan aneh-aneh. Itu yang 50.000 tahun, 50.000 tahun. Membalas tipu tadi Pak Lidara, Pak Cica Killer tanya sama Islam gak usah jawab. Yang tipu iya itu surah itu. Tukang tipu ketipu, Pak. Itu namanya tukang tipu ketipu, Pak. Tukang tipu ketipu. Pas ayat kontradiksi, Pak Bom, itu ajarannya beda. Iya. Yang 50.000 tahun sama 1.000 tahun aja anak kecil tahu. Tolong Pak Bom di Ulangan 24 ayat 13. Kata Yesus, dosa ditanggung sendiri. 50.000 tahun sama 1.000 tahun. Kalau satu anak 13 kecil, sampai 14, dosa ditanggung Yesus. Al-Marid itu aja 50.000 tahun beda setahun. Itu beda. Kok dia dirinya sendiri bisa beda? Ayatnya ada jelas. Kamu gimana tuh jelasnya, tolong Pak Bom. Anak kecil aja yang baru bisa ngomong tahu bedanya. Kau bertanya begini, saya tanya dulu Anu. Kalau kau bertanya, saya jawab. Kalau kau protes, nanti saya tanya kau punya Al-Quran. Gimana? Setuju? Gini, Pak mau nanya Pak Bom. Dulu Pak Bom suka menjelaskan ayat Alkitab. Sekarang nggak berani. Jadi begini ceritanya. Itu akibat minum arak, Pak. Akibat minum arak atau kamer itu begitu di sorga. Di sorga tuh arak alias kamer begitu. Kalau ini gara-gara apa nih? Minum kamer juga ya? Coca-Cola. 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 Coca-Cola Itu jadi Pak, itu ceritanya kamer dicampur Coca-Cola, dicampur Fanta sama Sprite di sana, Pak. Makanya tadi kayak tuh perempuan jungkir balik Pak. Karena oplosan, Pak, oplosan ya. Oplosan, Pak. Makanya jadi begitu. Kasihan lihat si Anu ini sebenarnya. Kasihan, iya kasihan. Kita kasihan, otaknya nggak ada. Tapi teriak-teriak, duh kasihan benar. Kalau di luar otaknya ada Pak Lidara, tapi masih original, masih dalam segel. Iya. Tapi disimpannya di bujurnya, Pak. Gini, kalau di luar negeri, Pak. Orang kayak Anu ini udah ditarik di jalanan tuh, pakai yang jirat leher tuh ditarik masukin rumah sakit. Bukan kayak yang di Matador Spanyol itu, yang pakai tali. Iya sama kayak begitu.
Karena kalau deket-deket bahaya, makanya dari jauh lempar pakai tali. Set. Baru diseret masukin rumah sakit. Kasihan, kita kasihan lah, doain dia lah. Iya. Aduh, anu. Mana udah batuk-batuk, bentar lagi game itu. Udah batuk-batuk. Kamu jawab itu. Aduh, kamu jawab, lari dia. Iya. Bahaya, otaknya dibujur. Masa 50.000 tahun, Pak Bombom? 50.000 tahun sama 1.000 tahun sama nggak, Pak Bombom? Tuh, Marban, kita terima kasih Pak apa? Sang penggugat. Ya. Terima kasih buat itu, Ibu. Oh, ya. Ya, terima kasih buat Terima. Ibu Nina. Kiranya Ibu Tuhan. Ibu Rina. Terima kasih Ibu Rina. Bu Rina. Ibu Nina belum, Ibu Rina. Tuhan memberkati, berkat Rina, melimpah. Tingkap-tingkap langit akan dibukakan. Pak Lidara punya rekening salah ini, kirim lo ya baru ya. Aduh, apa kok salah ya? Ya, kirim. Saya nggak tahu. Jadi Marban nomor sudah satu. ya. Kalau Marban tunggu dari Ibu Nina lagi dari Taiwan. Penggugat sudah ya, penggugat. Ya Pak. Belum Sudah itu ya. Ya. Terima kasih buat Ibu Rina, Jakarta. Ya, terima kasih Bu Rina. Ya, terima kasih Bu Rina. Kiranya berkat Tuhan berlimpah terus, berkat kesehatan, sukacita. Ya, Ibu Rina, keluarga diberikan kesehatan. Nah. Anak Batak sudah tua. Raja Kafir mana ya Raja Kafir ya? Biasanya hadir Raja Kafir. Ya ini karena datang si kafir. Dia pergi. Mana Raja Kafir? Raja Kafir masuk dong. Ya Raja Kafir sama si Anu. Raja Kafir. Anu mana Anu? Anu masih ada tuh. Abu, selamat malam Abu Sofyan. Loh, Pak Slamet tidur ya? Abu Sofyan. Salam, malam Pak, malam. Malam. Bagaimana Pak? Ada yang mau dikasih sampaikan? Pak. Nggak ada, nyimak aja Pak. Tuh Raja Kafir masuk, Raja Kafir. Si Anu kok malah diem Ayo, aja. pertanyaan saya. Kuis lagi. Di mana ayat anak kecil masuk surga? Ayo, kuis. Di mana ayat anak kecil mati masuk surga? Oh, itu kan yang Yesus bilang tidak ada kertak gigi, Pak. Berkata Daud, dia sudah pergi ke sana, aku akan ke sana, katanya. Di Mazmur. 2 ayat. Matius 13:42. Hah? Matius 13:42. Salah. Nah, saya kasih pertanyaan dulu. Yang pernah saya jawab, saya kasih jawaban. Ini hadiahnya 500.000.
Yang dimaksud Allah dalam sidang ilahi ini apa? Silakan jawab pakai ayat dan jelaskan. Sidang ilahi. Yang dimaksud apa? Silakan pakai ayat. Pernah saya jelaskan di sini. Nabi YouTube geleng-geleng kepala. Silakan. Itu bukan karang-karang. Silakan. Sidang ilahi. 500.000. Mas Bur berapa tadi itu Pak? Mas Bur berapa tadi Pak? Kalau sidang ilahi itu yaitu hakim-hakim. Ayat. Saya pernah jelaskan pakai ayatnya. Ya. Ini saya pertama pertanyakan ini loh. Iya. Sekitar 2 minggu yang lalu loh kalau kalian ingat. Iya. Nah, Pak Bobom kan ada jawab kan? Betul. Aduh. Saya tanya ulang. Pak Bom, itu Allahnya banyak ya? Sisir dulu rambut berantakan. Ini gua sekitar 2 minggu yang lalu loh. Ayo. Saya diam aja ya Pak ya. Ya. Nah. Pak Bom, bahas ayat itu ya, yang Allahnya banyak ya. Mana Allahnya banyak? Yang mana? Buka lagi tuh barusan, yang barusan. Ya, kenapa? Mana Allahnya banyak? Ya tadi. Allah berdiri dalam sidang ilahi. Dan para Allah banyak. Para Allah banyak Allahnya Pak. Mas Mur. Pak Bom. Ini terjemahannya udah beneran ya Pak Bom ini? Itu terjemahannya udah bener belum? Yang Al-Marid udah bener belum tuh ngomongnya tuh? Iya di sini kan di sini. Di antara para Allah berdiri, Pak Bum ini Allahnya banyak. Yang 50.000 tahun sama 1 tahun tuh benar. Kau udah perlu 50.000 dan 1 tahun baru kau bicara. Iya 50.000 tahun. Kalau iya, tidak 50. Pak Bum itu jelaskan. 50.000 tahun kan. Bisa kasih turun. 50.000 tahun dengan 1 tahun gimana itu Kok bisa begitu? Coba dong. Kasih turun nanti kau. Coba. Jawab dulu. Itu pintar Pak Bom kan itu ya? tertulis, Pak Bom. Tertulis itu mah. Iya tertulis itu 50.000 tahun sama 1 tahun. Pak Bom, ini takut salah terjemahan, Pak Bom. Iya itu terjemahan juga begitu. Ada bahasa Yunani-nya, Pak Bom, bahasa aslinya nggak? Ada bahasa Arabnya ada itu. Bahasa Arabnya ada 50.000 tahun. Sama 1 tahun ada. Lengkap bahasa Inggrisnya pun ada. Ada masa pinter Pak. Pak, coba Bapak sama anak Bapak tunjukin 50.000 sama 1.000 beda nggak Pak? Itu jelas tertulis, Allahnya banyak. Jelas tertulis. 50.000 tahun ini bisa Pak Lidara, tolong ini kan original tag-nya apa itu maksudnya? Original tag-nya juga apa maksudnya 50.000 tahun sama 1.000 tahun, yang benar yang mana? Original teksnya itu kami itu dalam kurung. Kami yang ada 50.000 tahun sama 1.000 tahun. Udah. Sebutkan apa saja hal yang paling dibenci oleh Tuhan. Apa saja yang paling benci sama Tuhan? Berzina. Apa yang paling dibenci oleh Tuhan? Berzina, Pak Bom. Itu 10 hukum Taurat. Itu perintah. Ini pertanyaan apa saja yang paling dibenci oleh Tuhan? Bersaksi dusta. Pak Bom. Berzina secara iman, menyembah Allah lain. Nah, beda. Beda. Ayo. Aduh, signalku doib lagi signalku terpental-pental terus nih. Itu ke anu yang itu doib ke anu. Iya, signalku sih lagi doib ini kayak si anu ini. Terpental-pental terus ini. Anu keluar saja nih kalau anu bikin kacau nih. Anu tuh anak yang doif, Pak. Dia doif sebenarnya. Doib apa goib? Pak Re, si Anu bukan doib Pak.
Maudu, ya Maudu. Sama bapak emaknya sebenarnya dia Maudu, tapi kok jadi ya. Saya mau tertawa dulu khusus si Adu. Aduh, kasihan. Ada Ibu Berta dari Kalimantan. Bu Berta, jawabannya salah di Markus 10 ya. Yang jangan engkau menghalangi anak-anak itu datang kepadaku. Pertanyaannya, di mana ayat ya yang bisa menjelaskan anak bayi mati masuk surga atau bagaimana? Tunjukkan ayatnya. Harus ada 2 ayat. Kemudian satu kan yang tadi di itu Pak, Samuel itu tadi ya. Gimana? Yang tangisan Daud ya. Yang satu kan tangisan Daud itu. Gimana? Itu yang anak kasih perjinahan nama Bersepia itu loh. Di mana ayatnya? 2 Samuel 12 21 atau 23 tuh. Nggak salah ya. 21 atau 23 tuh. Jadi pertanyaannya, di mana ingat ya hadiahnya ya, yang ini hadiahnya 200.000. Marban tadi sudah dapat 200. Masih ada 200.000 lagi. Masih ada 300 tapi 2 pertanyaan. Pertanyaan yang agak gampang, minimal kasih ayat 3. Di mana ayat bahwa anak bayi mati masuk surga atau bagaimana? Silakan jawab 3 ayat, hadiahnya 200.000. Kemudian kalau satu pertanyaan yang ini dari sponsor ya, ada sponsor. Kemudian tadi pertanyaan apa tadi saya lupa ya. Hakim ilahi. Ya. Mazmur 82, sidang ilahi. Mazmur 82 ayat 1 sampai 4. Nah, di situ. Itu hadiahnya 500.000. Pak Bomong tidak punya duit. Ini Ibu Rina yang sponsor sama Ibu Nina. Ya, Ibu Rina di Jakarta, Ibu Nina di Taiwan. Silakan jawab. Yang mau jawab silakan masuk. Link sudah ada di. Nah. Pak Rey. Iya. Saya kasih bocoran penuh nanti kita di bawah meja bagi 2 ya. Oke. Bisa dia. Bisa dia. Didoain Pak Bom aku, didoain Pak Bom. Saya boleh ikutan ya. Boleh. Ayatnya Pak Bom, buka yang sidang para ilahi itu. Enggak, jawab dulu itu yang 50.000 tahun sama 1 tahun. Kalau mau boleh saya baca, Bom? Pinter nanya, pinter jawab, berokok. Pak Bom, boleh saya jawab? Ya. Boleh saya baca? Ya. Allah dalam sidang ilahi, Majbur Asab. Allah berdiri dalam sidang ilahi. Di antara para Allah yang menghakimi. Maksudnya apa, Pak Bom? Sih kan yang Allahnya banyak. Yang 50.000 tahun sama 1 tahun aja Allahnya sendiri aja bagaimana itu? Bener yang Allahnya 1. Yang Allahnya 1 aja 50.000 tahun sama 1.000 tahun aja nggak ngerti. Gimana sih? Aneh aja. 50.000 tahun aja sama 1.000 tahun aja. Ini ada ayat ya, Pak Bom, original tag-nya ada nggak itu? Ada original tag-nya bahasa Arabnya Pak Bom. Almaris Pak Bom. Banyak para Allahnya banyak. Ya 50.000 tahun sama 1.000 tahun aja nggak bingung. Bingung dia gimana lagi Allah yang banyak. Aduh, aneh aja. Pak Bambang kemana ya? Abu Subi ya? Oh, lama nggak masuk Abu Subi. Abu Subi tidur ya? Pak Bom, saya tahu Pak Bom. Itu di Yeremia.
Jauh, Pak De. Jauh ya? Oh, deketin Jauh, Pak lagi De. deh. Oke, saya deketin lagi deh. Anu, saya boleh tanya nggak Anu? 50.000 tahun, Pak. Tanya tuh 50.000 Anu, tahun. boleh saya tanya Anu? Anu? Halo, Anu? Koplak Anu, otaknya, dia nggak bisa saya jawab. boleh nanya Anu? Nggak bisa jawab dia. Nggak bisa jawab ya? Nggak bisa. Otaknya dibujur. Tahu bujur? Iya, bokong. Ini ada yang sudah jawab ya tentang anak bayi. Bu, dari Batam. Baru satu jawaban. Mazmur di- 139. Apa ini? Yang anak itu. Anak bayi. Ya, Anak bayi itu. Di mana? ya Mazmur 39 ayat 8. Salah. Ya, ibu dari siapa? Dari Batam, jawabannya sama dengan Pak De di YouTube ya, tapi Pak Ibu sudah jawab duluan. 2 ayat lagi. 2 ayat Yang lagi apa? sudah dapat uang 200.000. Yang apa nih, Pak? Sidang ilahi. Anak bayi. Oh, Harus 2 bukan ayat sidang. penguat. Bukan sidang ilahi. Bukan, kalau sidang ilahi 500. Oh, sidang ilahi itu kan di Mazmur, Pak. Iya, pertanyaan kan ini. Eh, Tanyaannya nih Mas, mau jawabannya di mana? Mazmur berapa? Oh iya, Mazmur. Ya. Tanyaannya Mazmur 82 ayat 1 sampai yang ke 4. Iya, jawabannya tuh di Mazmur itu, Pak. Mazmur berapa? 33 ayat 11. Salah. Oh iya, aduh, kok salah. Satu Raja-Raja 22:19 gimana, Pak? Salah. Aduh, salah lagi. 1 Samuel 1 ayat 3 gimana, Pak? Salah. Wahyu. Ini 2 Samuel. Salah. 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 Kejadian, Wahyu, Pak. sidang ilahi, Wahyu. Kejadian, Pak, kejadian. Salah. 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 Jawab udah salah. Belum jawab udah salah. Nah, makanya kalau Pak Bobom khotbah kasih pertanyaan, Pak Bobom jawab sama si Abdul. Catat. Yeremia 23:18, Pak. Salah. Salah juga. Salah. Ini pertanyaan ini saya kasih clue sedikit ya. Pertanyaan ini saya tanyakan secara khusus kepada Pak Bombom, terus nggak lama Pak Ibnu Kalam masuk, kita ngobrol, terus saya keluar, besoknya dihajar ayat ini dihajar sama Pak Bombom dalam khotbah itu kalau nggak salah sekitar kurang lebih 2 jaman lah gitu. Itu kalau nggak salah saya. Ayo cari. Kalau nggak salah ya benar, Bos. Ini orang tua. Ini Nabi YouTube tanya saya. Saya jawab itu mungkin sekitar setengah jam ya. Nabi YouTube ya. Sebentar, tapi gantung, Pak. Saya nggak puas pada malam itu, tapi besoknya atau 2 harinya dijawab dalam khotbah itu sekitar 2 jam kalau nggak salah dikupas. Kalau saya nggak salah. Matius itu jawaban. Marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan salah satu di antara kita, katanya. Itu sidang ilahi tuh. Itu alasannya. Kenapa sampai di dunia ini, contoh, wakil pemerintahan di dunia kan dalam Roma, Roma 13 ayat 1 sampai 4. Dan di situ dijelaskan di dalam yang Mazmur ini, sidang ilahi. Makanya Tuhan mengiyakan pemerintah sebagai wakil Tuhan. Jadi pemerintahan yang apa ada di dalam dunia ini sudah diatur, sudah ada liturgi. Orang Kristen beribadah, sudah ada liturgi dalam Alkitab. Semua. Sudah ada liturgi semua. Kehidupan manusia sudah dicatat dalam Alkitab. Kalau dia
Anu punya kitab nggak dijelaskan, mana lengkap? Nggak ada lengkap. Nggak bisa jawab Anu, apalagi Pak Anas. Ayo, apa yang paling dibenci oleh Tuhan? Aduh, yang benci dulu Mau saya jawab, Pak Bom? Sebutkan 5 Ya, saja, nggak usah. Ya dosa. Oh ya, saya jawab ya, yang paling utama, Pak Bom. Dosa. Satu yang paling utama, mau saya jawab, Pak Bom? Dosa. Ada istri yang lagi haid, Pak. Bukan, teman-teman. Dosa yang paling dibenci oleh Tuhan adalah menyekutukan Tuhan. Dosa yang paling dibenci oleh Tuhan itu dia nggak bisa bedain 50.000 tahun sama 1.000 masuk tahun. neraka. Itu masuk neraka itu nggak bisa bedain 50.000 tahun dengan 1 tahun. Yang paling itu dibenci. yang dibenci, yang paling dibenci Tuhan. Dosa itu menyekutukan Tuhan. Yang paling dibenci sama Tuhan ini ada di Anu ya. Di Anu, iya, kata si Anu. Sirik, Bom sirik. Di Anu ya. Ini dengar, ini Anu, dengar bahasanya saya untuk Anu. Tinggal saudara-saudara menilai saja. Yang ada di Anu. 1, 2. Anu tidak membunuh ya, Anu tidak membunuh. 1, 2. Membunuh termasuk. Menghujat Roh Kudus. Bukan. Itu tidak di pengampunan. Roh Kudus itu tidak pengampunan. Yang dibenci. 1, 2. Iya, saking bencinya kan nggak diampuni. 3. Berhubungan badan dengan istri yang lagi haid, Pak. Coba Marban kau jelaskan dulu Marban. Kalau menghujat Roh Kudus itu apa? Kira-kira bagaimana? Menghujat Roh Kudus. Itu dosa bagaimana menghujat Roh Kudus? Ya, tidak mengakui adanya Roh Kudus dan tidak mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Ya. Ada yang sudah jawab ya dari Ibu Batam. Sayang ya, masih kurang. Hadiahnya cuma 10.000 kalau satu. Dia bilang kesombongan. Mantap. Tapi belum lengkap. Ada kesombongan ya, yang dibenci ya. Ya kesombongan, tinggi hati, iri hati. Anu kan kesombongan itu. Iya, iri hati. Dia bukan kesombongan, Pak, ketololan, Pak. Pak Bom, dosa yang paling dibenci oleh Tuhan itu menyekutukan Tuhan. Iya, soalnya Tuhannya yang menyekutukan Tuhan, Pak Bom, itu Tuhan bersumpah dengan demi nama nabinya, bersumpah demi buatin. Itu syirik, Pak. Itu menyekutukan Tuhan, Pak. Kalau ada Tuhan bersumpah, apalagi bersumpah dengan Tuhan lagi yang lain, dia punya Tuhan berarti. Itu namanya syirik. Bersumpah demi gunung, bersumpah demi tanah, itu syirik, Pak. Menyekutukan Tuhan tuh namanya. Ayo. Hadiahnya. Di 2 Korintus 12. Salah. Ayat 20. Salah. Sebutin semua Pak Marban, semua sebutin ayat Alkitab pasti ada salah satu. Dari Kejadian sampai Wahyu. Dari Kejadian sampai Wahyu sebutin deh, ada tuh. Kebencian, kesombongan, hura-hura. Dengar dulu. Angka yang paling bagus dalam Alkitab angka berapa? Hari ini, Pak. Yang paling bagus hari ini, Pak. Angka 12. Hari ini angka paling bagus, Pak. 2222. 2222, Pak. Iya, makanya orang bagi-bagi berkat banyak ya. 2222 ya. Iya, 2222. Angka 12. Terus angka 12. Ini. Angka paling bagus. Itu, ada yang jawab itu. Ya. Angka 7, Pak. Angka 7, Pak, yang paling bagus angka 7. Oke. Sekarang 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. 50.000 tahun sama 1.000 tahun. Itu biji mana? Pinternya itu. Ayo.
Menghina Roh Kudus itu, menghujat itu bukan yang dibenci, tapi dosa yang tidak diampuni. Beda ya? Yang dibenci itu kesombongan, Pak. Tinggi hati, iri hati. Membangkang seperti iblis. Ayatnya. Oh, ayatnya. Oke, dalam sebentar satu lagi. ayat. Iblis, apa malaikat yang membangkang itu loh? Dalam satu ayat. Ya, saya cari dulu sebentar, Pak. Amsal 6. Adanya lumayan. 100.000. Amsal 6, 16, 19. Iya. Amsal ayat 16 sampai 19. Amsal 6. Amsal berapa? Amsal 6 ayat 16 sampai 19. Untuk Mumet 100.000. Kirim rekening ke sini studio. Iya Pak. 100.000. Bacaannya. Ayolah Bang. Amsal, Pak. Amsal 8 ayat 13, Pak. Udah dijawab sama itu Amsal 16. Oh, udah. Ya. Tapi ada lagi, Pak. Markus 7:22, Pak. Markus 7:22. Loh. Coba, Pak. Yeremia 48:29 juga, Pak. Itu satu ayat, Pak. Nih. Yang pertama, yang paling dibenci, perhatikan ya. Yang paling dibenci adalah, yang pertama adalah mata sombong. Ya, mata sombong. Amsal 6. Kecongkakan. Tadi jawab apa, Pak? Jawabnya berapa? Amsal berapa? Amsal 8 ayat 13, Pak, saya. Sebentar, tadi tuh. Mumet boleh jawabnya di mana, Pak? Amsal 6 ayat 2 Amsal 6 ayat 16 hingga 19. Iya. Saya Amsal 8 ayat 13. Amsal 6 benar Amsal 6. Gimana, Pak? Amsal 8 13, Pak. Amsal berapa? Amsal 8 13. Tidak. Tadi kita sampai jawab itu tadi. Oh, 16 ayat 16. 6 ayat 16. Pak Anas kayak. 6 ayat 16. Tidak, Mumet tadi. Pak Anas tadi. Amsal 6 ayat 16 hingga 19. Iya, Pak. Itu baru benar. Iya, Pak. Jangan ngomong orang ah. Itu baru benar. Iya. Jangan ngambil hak orang. Iya, nggak boleh. Oke, nih ya. Nggak boleh. Perhatikan ya. Itu ada berapa? Sabar, saya tanya dulu. Ada berapa? Bah. Ada 7 Pak itu, Pak. Masalah itu. Hah? Ada berapa? 6 perkara. Ada 6. 7 itu, Pak. Ada berapa? 7 ya. Ada 6. Mata sombong, lidah dusta, tanya yang menumpahkan darah. 6 atau 7? 6 Pak. Oh, dikurangi 50.000. 7. Perkara itu. 7. Mata sombong ya. Nah, ada 6 pertama perkara. dibenci, ya. Yang dibenci pertanyaan saya kan dibenci, bukan perkara ya. Lihat ya. Yang pertama adalah mata sombong, ya. Yang kedua lidah dusta. Yang ketiga catat di rumah belajar. Anak-anak Tuhan catat di rumah catat. Menambah ilmu, ya. 7 perkara yang paling dibenci, 7 kebencian yang paling dibenci oleh Tuhan. Oke. Yang pertama, mata sombong. Yang kedua, lidah dusta. Kayak ini semua ini. Mata sombong, lidah dusta. Kalau tangan yang menumpahkan darah, tidak bersalah, tidak ya. Ini ya. Yang ketiga nih, tangan yang menumpahkan darah. Membunuh itu. Yang keempat ini, hati yang membuat rencana-rencana jahat. Ini nih suka membuat rencana jahat ini. Yang keempat ini, ya kan? Dia semua dong. Yang kelima, kaki yang segera lari menuju kejahatan. Nah itu tuh, dan gerombolan. Iya. Gerombolan itu. Nah, yang keenam, saksi dusta dia juga, gerombolan kera. Seorang yang saksi dusta yang menyemburkan kebohongan. Sampai tuh, termasuk kayak nama nadar semua itu ya. Tuh, gerombolan ya. Ingat, Anda melakukan ini, Anda dibenci oleh Tuhan ya.
Anda punya mulut besar itu ya. Ya. Itu yang keenam. Yang ketujuh adalah menimbulkan pertengkaran atau pertengkaran kepada saudara. Ingat saudara-saudara, jangan kita menjadi Carlota, provokator di dalam rumah ataupun di mana saja. Ingat, itu adalah dosa yang dibenci oleh Tuhan. 6 perkara dan 7 yang dibenci oleh Tuhan. Jangan kita mengatakan bahwa kita Carlota mengadu-ngadu orang, tidak dosa. Itu dosa yang paling dibenci. Ya, kalau Anda sudah lakukan, mulai malam hari ini bertobat. Yang tadi siapa jawab tadi? Pulsa 100.000, siapa nih namanya? Pak Mumet, Pak. Mau kirim nomor telepon saja atau pulsa atau gimana? Lah, saja atau gimana? Di private chat udah ada tuh nomor rekening, Pak. Macam mana? Bank mana nih? BRI atau bank mana nih? BNI. Bikin saya potong 10% ini. Kena cas ini. Ya buat potong aja Pak, aja Pak langsung. Kiriman apa lewat. Tidak ada bank lain kah? BNI atau BRI? BNI Pak, ini BNI Pak, udah masuk itu Pak di private chat. Maksudnya rekening Pak Mumet ada bank BCA atau BRI ada nggak? BNI ada Pak, BNI. Oh, BNI. BNI kena cas 5.000 tuh Pak. 6.000. 6.000 ya, Pak ya. Dipotong aja Pak 6.000. Ya, potong aja ya. Potong aja Pak ya, langsung ya. Oke. Silakan. Pak, yang lain lagi. Ayat 16 tadi Pak. 16 tadi Pak. Ayat 16 tadi Pak. Mungkin ini agak apa ada. Ini kan ayat 16 nih Pak. 6 perkara. Perkara di sini kan ini kalau sekarang ini kan ini dia Alkitab menggunakan bahasa Melayu, Pak, bahasa asli, bahasa Indonesia. Asli kan bahasa Indonesia. Kalau sekarang kalau zaman sekarang ini kan perkara itu udah bahasa resapan. Yang kita kenal sekarang perkara itu bahasa resapan, tapi Alkitab di sini masih menggunakan bahasa Melayu. Bahasa asli Indonesia, bahasa ibu. Bahasa Indonesia asli kan sejarahnya dari bahasa Melayu. 6 perkara, 6 hal. 6 hal maksudnya nih. Kalau dalam sekarang ini, zaman sekarang ini 6 hal. 6 sesuatu, 6 hal, 6 perbuatan. Begitulah kira-kira. Jadi ya sebenarnya saya di sini mau belajar, masuk ke room ini belajar. Lebih enak belajar Alkitab daripada belajar kitab. Takia. Belajar takia. Bukan Pak, kitab RTXXX. Iya. Yang nggak jelas. Yang nggak jelas. 50.000 tahun aja sama 1.000 tahun aja sama katanya. Itu jadi ini yang mau saya sampaikan di sini Pak. 6 perkara yang dibenci Tuhan. Bukan perkara itu bukan suatu kalau kita katakan dalam hukum itu gugatan ya, tidak. Apa nama Pak Munte ya? Pak Munte ya? Iya Pak. Iya Pak. Oke. Jadi itu aja Pak. Ya? Subertono ya? Iya Pak. Iya Pak. Jadi itu aja yang mau saya sampaikan ini Pak, ayat 16. Nomor HP berapa? Tolong kontak ke studio ya. Oke Pak. Itu untuk beli paket Pak, nggak pakai WiFi saya ini. Kalau pakai data. Oke, sudah masuk itu ya? Sudah masuk ya? Sudah masuk ya? Langsung cair ya. Iya, oke, uang dari sponsor ada. Pare, langsung cair Pare. Pak langsung cair Pare. Gawat, langsung cair nih. Jadi gimana Pare kita bagi dua aja Pak. Iya, iya. Kita private ya, kita private ya. Oke, private aja langsung. Atur aja. Sudah tahu. Pare, aku lebih takut. Aku lebih takut sama Tuhan Yesus daripada sama manusia. Betul. Ini momen selingkuh. Dan dapotan Maksudnya Pak Barban, tulang biar supaya kita ketawa-ketawa. Daripada
Daripada murung kita. Kayak si Anu itu nanti gila kita. Gila dia. Iya, itu tadi di ayat berapa tadi? Kalau dia udah gila. Ayat Iya, 18 ya. Makanya Ayat jangan 18 seperti ya. dia. Kan udah pernah aku bilang, kalau kamu masih waras boleh kita diskusi, tapi kalau masih gila jangan, kan ternyata masih gila. Pak Lidara Masih gila. sudah terkirim ya, Pak Lidara. Masuk lagi. Oh iya ya nanti Ternyata ya Pak Ri dapat ya. Dia jawab, Pak Lidara tadi jawab. Oh, jawab ya. Di 1 Samuel 2 ayat 5. Bukan Aku untuk jawab lah saya. kalau kayak gitu, Pak. Aku jawab lah kalau kayak gitu. Dari Ibu Rina. 500.000 tadi. Wih. 500.000 Bu, dari Bu Rina. Ibu Rina Pak Ri. Jakarta. Pak Ri. Kalau saya ke Ini sama yayasan Pak Pembuka juga dapat. Ya pokoknya pinter-pinter dapat. Makanya kalau Pak Bobom kasih pertanyaan, kasih jawaban, ada yang bertanya, Pak Bobom jawab, catat. Nanti ada sponsor, anak-anak Tuhan yang mau melayani. Jadi begini ya teman-teman, saya ini suka tertawa, bukan berarti saya melecehkan, tidak. Tertawa itu sehat, pikiran jadi fresh, betul lah. Betul. Nambah betul imun. nggak tulang Marban? Nambah imun. Ini mungkin ya, ini satu kesaksian kecil ya dari saya ya. Saya bertanya kepada semuanya, percaya nggak kalau Tuhan itu bisa juga bercanda? Mungkin nggak ada yang percaya. Ini kesaksian kecil saya ya. Ini kesaksian kecil saya ya. Iya. Saya beberapa tahun kemarin, sekitar bulan 10 ya, bulan 10 apa bulan 9, saya dicandai Tuhan loh. Saya lagi jalan capek seharian kerja, bawa barang udah saya antar, rencananya habis antar barang ini, saya mau isi minyak kan gitu. Ya Pak? Ada yang marah, namanya Pak Iwan. Pak Bobom saya jawab duluan. Kenapa yang Pak Mumet dapat jawaban? Saya baru buka WA-nya, tapi nggak ada ayatnya gimana? Shalom Pak, saya itu Pak. Makanya saya masuk Pak Bom. Saya masuk lagi full, saya menjawab. Oh udah, kau ini aja, kau sebut saja. Kuis, di mana ada ayat dilarang merokok? Sebutkan 3 ayat. Dilarang merokok, 3 ayat saja. Aduh, bait Allah di mana ya? Lupa Pak, tapi di Ayub. Ya udah. Kayaknya di Dalam perjanjian lama saja 1 ayat. Nggak ada itu Pak Bom. Ada aja. Ada. Di perjanjian baru itu 2. Perjanjian lama saja 1 ayat dulu. Di perjanjian lama itu jangan merusak bait Allah di mana ya? Mana di mana saya. Ini, sebentar ya. Hadiahnya berapa Pak Bom? 500.000 ya? Hadiahnya dari sponsor lagi baru masuk 200.000. 200.000. Ini sponsor baru masuk. Banyak yang mengatakan bahwa tato dilarang, tapi kalau Pak Bom Alkitabiah tato tidak dilarang. Silakan tunjukkan ayat. Minimal 4 ayat. Harus tertulis kata pokoknya enggak, Pak? Enggak lah. Nggak tahu saya. Masa mau tanya sama saya? Nanti jawabannya harus bisa tahu dong. Enggak, setahu saya. Yang tadi, ayo larang merokok. Jangan jadi Pak siapa? Yang kemarin yang protes-protes itu siapa namanya? Pak Asinimus apa? Simorangkir itu. Karena dia perokok. Ayo. Asianus. Bapak-bapak kita jangan dijebak sama Pak Bom. Mau Pak Bom kita beli makanan saja kayak dia makan biar gendut gitu, biar ada temannya gitu. Oke, Pak Marban mana? Pak Marban ada? Silakan. Pak Marban. Apa? Yang ditato tadi. Sebutkan tahta kerajaan sorga 3 tingkatan. Ayatnya di mana saja? Tata Elohim, Tata Eden, Tata Firdaus. Tadi sabar sebut jawab. Silakan ayatnya. Nah. Ya.
Tentang tato tadi macam mana Pak? Gimana Pak? Kan ada hamba Tuhan yang bilang tato dilarang, kan? Tapi kan tato itu kalau di tubuh, apakah Berapa ayat tubuh Pak? itu Berapa ayat? 4. Saya kasih kemudahan aja Pak ya buat saudara-saudara Pak ya. Mumpung ada yang kasih rezeki, berbagi kasih ya kan. Yang saya tahu saya buka ya di Kejadian 4. Itu tanda loh Tuhan memberi langsung loh kepada Habel. Ayo. Cari lagi lah, 3 lagi. Enak tadi kalian kubuka semua, kalian dapat kenyang-kenyang. Tato itu nggak dilarang ya. Itu Kalau ada ya orang bilang Kejadian dilarang, 4. apakah tato mau dibawa ke surga? Kan tidak. Ya, tubuh dan darah dan daging tidak punya tempat di kerjaan surga. Jadi kalau orang mati, kremasi, tidak ada masalah. Ya. Apakah orang-orang yang mati terbakar kena bom atom langsung menguap? Apakah tidak masuk surga? Berarti Anda membatasi kemahakuasaan Tuhan. Ada ayatnya di mana? Kisah 2 Korintus 5 ayat yang ke-10. Ya. Kita baca ya. Ya. Aduh. Saya udah kasih jawaban ya. Batal. Batal ya. Batal ya. Tato dilarang Pak Bom. Nah, jadi ingat besok kuis pertanyaannya. Manusia bisa dikremasi atau tidak? Kalau tidak, silakan kasih 7 ayat. Kalau bisa, kasih 7 ayat. 2 ayat. Enak toh di sini toh menambah ilmu, banyak yang sponsor, putar-putar otak, bisa beli voucher, bisa tambah apa, bisa data untuk apa, nonton siaran Solata BM2, ya kan? Betul nggak Pak? Iya Pak, iya Pak. Nabi YouTube, ya toh? Jadi anak-anak Tuhan Kurang yang jelas Pak, suara berkelebihan. putus-putus. Hah? Putus-putus ya? Suara putus-putus Pak. Suara putus tempat ya? saya. Tempat saya Pak, signal saya lagi doib nih Pak. Doib. Signal lagi doib. Signal lagi doib. Nah, jadi supaya ini kan anak Tuhan yang banyak yang berkelebihan. Mereka bantu untuk teman-teman biar bisa nonton ya, mendapatkan Pak Bom, tato dilarang Pak Bom. Ya. Kalau ada siapapun yang punya pengajaran bilang tato dilarang, tolong jelaskan sama saya sampai saya pahami 3 ayat. Dan saya akan mengkantar Anda 3 ayat. Saya yang bikin lah. Saya jawab bahwa tato dilarang. Ayatnya di mana? Karena ada orang yang menakut-nakuti karena tatonya jadi dilarang lah. abang saya dulu lucu ya. Abang ini. Nah, ada larangan. Ingat. Bicara tato. Ingat ya. Tuhan Yesus berkata, bukan masuk ke dalam mulut, ya. Maksudnya apa? Tapi yang keluar itu adalah perkataan kita. Ya, ini saya kasih contoh gambaran. Tapi bukan ayatnya, tapi ini contoh. Ada masuk juga. Roma 14 ayat 17. Bukan makanan untuk keselamatan, ya. Tapi apa? Firman, ya. Jadi bukan karena makanan, ya. Nah, kemudian tubuh ini darah dan daging tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Mau ditato-tato kah, mau ditulis-tulis kah, akan diubah. Ingat. Aduh, saya nggak mau kasih jawabannya ya. Jawabannya jawaban bisa ya. Itu satu ya. 1 Korintus 15 ayat yang ke 50. Ingat, ini ada sponsor lagi dari Bapak kita Pak Edi Gunawan dari Amerika Serikat. Tapi belum jelas di sini. Beliau ada sampaikan di sini mau kasih sponsor buat kuis untuk anak-anak Tuhan yang mau menjawab pertanyaannya
nanti saya kompromi dengan Pak Nabi YouTube dan Alidara. Aduh, Alidara, jangan ya. Oke, Nabi YouTube aja. Nanti Bapak bilang Bapak dia setelah ini dia umumkan, Pak Bobong kasih kuis, termasuk Tato. Ya. Pak Bobong. Selamat malam Pak Edi Gunawan, USA. Ya, beliau baru WA ke Pak Bobong. Dia mau sponsor untuk kasih kuis untuk anak-anak belajar. Kenapa Pak Bobong? Oke, kasih. Ya, oke. Ya. Apa kuisnya Pak? Ini dolar nih, US dolar nih. Abraham Dolar Lincoln nih. ini. Abraham Iya. Lincoln ini. Paling nggak $100 nih, $100 ini. Apa tuh Pak? Apa tuh? Pak Nabi Apa itu tuh? tahu nggak? Istri Enggak, saya Pak. berteriak dari layar. Tato Enggak. dilarang dalam kitab Keluaran karena dia kan 100. ada hamba Tuhan yang dia senang. Iya. Dia tidak percaya Ya. suaminya. dia senang sama. Ingat, ya. Kejadian Menggores kejadian dan 4. menore berbeda. Menore dan menggores beda. Ya. Menore menggores. Jangan orang memframing dalam bahasa bahasa Ibrani salah pengertian. Kalau memang tato dilarang, kalau begitu manusia mati juga tidak boleh terbakar dan tidak boleh lenyap oleh api. Karena kalau Anda melarang bertato, ya tato dilarang. Kalau begitu Anda sudah memvonis, ya satu, Anda sudah memvonis kuasa Tuhan. Yang kedua, Anda memvonis orang yang mati karena terbakar nanti di surga menjadi gelap karena hangus. Betul nggak tidak teman-teman? Pak. Betul nggak, Pak Nabi itu? Iya, betul. Ya, saya kalau lahir kan bersih, Tuhan lahirkan saya. Terus pada waktu saya mati, saya terbakar, badan saya contoh hitam. Nanti Tuhan sampai di atas tanya, kenapa Pak Bom tanganmu hitam? Siapa yang tato kau? Jadi abu, kebakar Tadi jadi kan saya abu. udah sampaikan Pak. Coba dibuka di Kejadian 4 itu. Tuhan memberi tanda kepada Kain. Itu satu contoh loh. Cari lagi yang lain. Saya kasih clue. Anak Batak sudah dapat pulsa 50.000 ya. Anak Batak. Wih. Ya. Sekalian ya. Mana dia, Pak? Anak Batak sudah jawab. Ya saya. Oke, mantap anak Batak. Oh, anak Batak sudah masuk. Baru satu ayat anak Batak. Sudah dapat 50.000 anak Batak. Saya mau jawab yang merokok tadi, Pak. Ya, silakan. Enak nih. Satu Korintus. Di perjanjian lama itu. Oh, perjanjian lama. Perjanjian baru nggak bisa, Pak? Bisa. Iya, Bisa, Pak. Iya, Pak. Gimana, Pak? 6 ayat 12, Pak. Enggak, salah. Yesaya 55 ayat 2 kalau untuk rokok. Itu Pak Bom yang bilang dulu. Kalau salah ya berarti Pak Bom yang salah. Aku ingat Pak Bom bilang itu Yesaya 55 ayat 2. Kalau untuk Udah, rokok. anak Batak dapat 50.000. Perjanjian baru, kalau mau jawab di perjanjian baru minimal 3 ayat. Oke, 1 Korintus 6 ayat 12, benar. Lanjut lagi. 1 Korintus 10 ayat 23. Benar. Lanjut. 1 Korintus 3 ayat 16, Pak. Siapa ini? Mumet. Siapa ini? Mumet. Lanjut lagi 1 ayat. Tapi udah 3 itu Pak sama yang dibilang si anak Batak tadi. Ah, anak Batak punya sendiri kan 50.000 anak Batak. Mana boleh kau? Jangan kau ambil rezekinya anak Batak. Anak Batak keluar. Mulai di live chat ini. Sama anak Batak ini, Pak. 1 Korintus 6 ayat 19, Pak. Anak Batak, dua-dua sama kamu minta anak Batak satu kah? Oh, sama-sama orang Batak. Tapi namanya beda, Pak. Janganlah kau mengambil haknya orang. Enggak, saya kan udah 3 ayat, Pak. 1 Korintus 6 ayat 12. 1 Korintus 3 ayat 16. 1 Korintus 6 ayat 19. Sudah. Anak Batak sudah jawab tadi duluan. Ini 50-50. Nanti kirim lagi. Anak Batak di sini tabung ya. Ada dari Ibu Nina, tak tahu berapa. Dari sini 50.000. Sudah terjawab. Oke, Aku sekarang US dollar pertanyaannya. aja, Pak. Kuis US dollar, Pak. Kuis Tunggu untuk dari Pak US Gunawan. dollar. Tunggu dari Pak Gunawan dari Amerika. Ini masih tunggu nih. Korintus 12 ayat 3.
Roma 14 ayat 21 juga bisa kayaknya itu, Pak. Nggak bisa. Pak, sabar ya. Cerita-cerita dulu ya, saya ke belakang dulu sebentar. Ayo tato. Apa lagi ya? Udah Pak Bambang ke belakang dulu biar kami ngobrol dulu, Pak. Itu saya mau jawab dulu. Nggak, gini saran saya nih teman-teman. Nanti Apa? kan ada lomba khotbah tapi bukan pendeta. Tapi kalau untuk pendeta nanti kita bikin sesi kedua sesama pendeta. Nah, tapi kita yang bikin apa topiknya kita acak, nanti mereka apa namanya diambil mana yang bagiannya. Nggak boleh mereka menentukan. Hadiahnya kasih gedelah sedikit kita kumpul-kumpul. Biar kita dapat itu pencerahan. Di sini siapa yang udah daftar itu untuk lomba khotbah, ada nggak? Itu Aku Pak, nomor 20 Pak. Nomor 20. Oh. Nah, untuk pendeta nanti temanya kita bikin, tapi mereka ngambil masing-masing. Jangan mereka yang menentukan. Mumpung Pak Bobom nggak ada nih. Ketawa sendiri saya. Pak Bom lagi cari panggilan, Pak. Pak Marban itu mana gitarnya? Kali-kali nyanyi lagi. Oh, tulang mau nyanyi? Iya. Ah, nyanyi apa nih? Odo rajaku si paluau gang bema biarau Tuhan mateani. Dari mana nih? Amang lah yang nyanyi, saya nggak ada gitar nih. Oh Tuhan, oh Tuhan, Lupa Doktor Ramodi tidak situ. Oh Tuhan, peganglah aku Tuhan. Tuntunlah hidupku. Engkaulah air kehidupanku. Engkaulah jalan kebenaran. Engkaulah segalanya bagiku. Engkaulah rajaku. Yang menuntun hidupku, yang beri kehidupan. Saya sudah lepas karena darahmu yang kudus. Saya menjadi warisan kerajaan surga karena darahmu yang kudus. Amin, haleluya. Amin, haleluya.
Tuhan dahsyat. Nah, ini mau jawab Pak Bom dulu ini. Kalau tato di Roma 14 ayat 23 itu bisa nggak Pak itu? Enggak. Itu kemarin udah diskusikan itu. Roma 14 ayat 23 ini ya. Jadi itu saya mau jawab itu. Ya, maksudnya ayat yang surga 3 tingkat itu kan Pak Bom. Ya, silakan. Shalom Pak Bom. Di 2 Korintus 12 ayat 2. Ya. Jangan siapa ya? Erdi. 2 Korintus 12 Shalom ayat Pak 2. Bom. Erdi. Siapa namanya? Sebentar Pak Marban. Erdi. Erdi yang mana? Pak Erdi, silakan. Ya. Shalom Pak Bom. Saya ingin bertanya tentang pernyataan Pak Bom. Kira-kira sekitar 1 jam lalu sempat saya dengar Pak Bom mengatakan pada Pak Dhani bahwa Allah menjadikan Adam di surga, Pak Bom. Ya, sedangkan begitu kan? Betul ya, di surga. Di Eden, Taman Eden di surga. Ya. Pandangan Pak. Kalau saya baca di ini, Pak Bom, di Kejadian, menurut pandangan saya ini ada di bumi Pak Adam menjadikan. Ini saya bacakan, boleh Pak Bom? Oh, karena ada sungai itu. Bukan hanya itu Pak. Saya baca mulai awal Pak, boleh? Oke? Ya. Saya baca di sepaham Kejadian dengan Pak Erdi. Ya. Amin. Haleluya. Saya baca Pak ya. Kejadian pasal 2 mulai dari ayat 6. Saya baca. Belum ada semak apapun di bumi. Belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi. Dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saya baca satu ayat lagi selanjutnya. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon di tanah itu. Dalam bahasa aslinya ya. Out of the ground. Jadi tanah itu. Terjemahan dari bumi ini kelihatannya kurang tepat, Pak. Yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jadi dari perikop yang saya baca ini jelas ini dari bumi, dilakukan di bumi. Kalau Allah ada menjadikan di surga, Allah tidak perlu buat Taman Eden lagi. Taman Eden sudah ada di surga, sudah tercipta, sudah ready, Pak. Bagaimana pendapat Bapak? Oke, nanti saya tunjukkan ayatnya, bukan saya jawab pakai logika saya ya. Tidak apa-apa Pak. Berdasarkan Alkitab. Ya. Mana yang lebih duluan Pak? Manusia diciptakan atau hewan yang diciptakan? Hewan jelas di hari ke-5 sudah ada hewan Pak. Dan kemudian hari ke-6 hewan dulu baru manusia. Kejadian berapa? Kejadian berapa Pak? Oke. Kejadian pasal 1. Pak ya, coba. Oke. Kejadian 1. Pasal 1 berapa itu ya? Coba ya, Pak ini HP saya kecil ya sebentar Pak ya Pak. Maklum. Oke. Berarti ayat kejadian 1 hari ke-5 ya. Betul. Ayat yang ke 20 berapa ini? 20
Ya, 26 ya. 26 Pak ya. Bukan, Ya, bukan. sebelum saya jawab. Menjadikan hewan dulu kan. Iya, sebelum saya jawab Bapak surga, menanyakan. saya cuma mau tanya. Sebentar. Bapak kan Nah, bicara ini kan Alkitab, Bapak ya. tanya tadi hewan dijadikan hari keberapa? Bapak mengkanter, Ini hari Bapak kelima. mengkanter. Iya, iya di surga. Ya, betul. Ya, Saya Bapak mengkantor bisa mulut Bapak diam di- nggak, Pak? di Adin Ya, sini. Bapak mau kanter saya kan? Makanya saya mau tanya Bapak dari kitab Kejadian, Iya, ya, supaya saya jelaskan. Saya akan jawab, tapi sebelumnya saya kanter Bapak dulu. Bisa, Pak? Saya kanter Bapak dulu ya. Oh, silakan. Nah, Nah, karena Bapak dari kemarin mau uji coba saya kan, makanya saya mau tanya Bapak, oke? Wah. Oke. Mana yang lebih duluan, Pak? Binatang atau manusia yang diciptakan? Binatang. Binatang atau manusia? Binatang ya? Binatang. Binatang. Oke, silakan. Kasih ya, Pak ya. Ya. Ini Pak ya. Binatang di sini ya. Binatang dulu baru manusia ya. Oke, Pak ya. Oke sih, Iya, Pak ya. ini- Oke. Betul, Pak ya? Oke. Lalu benar ya. Oke, benar Pak ya. Ini dikatakan di hari kelima kan binatang dibuat dan hari Iya, keenam. oke. Iya. Teman-teman semua, saya minta ini ya, teman-teman ya. Ya. Bapak ini mengatakan bahwa binatang diciptakan dulu, baru manusia ya. Ya. Oke, teman-teman setuju semua ya. Nabi YouTube semua pegang perkataan ya. Bapak ini ya. Pegang ya. Karena dia harus juga menjelaskan, saya akan menjelaskan, dia juga harus menjelaskan. Oke? Oke, Pak ya? Oke, Bapak dari kemarin mengkantor saya. Baik, Bapak. Makasih banyak. Saya Sekarang tidak Bapak kontrol. tolong jelaskan, sebentar. Bapak sekarang tolong jelaskan Kejadian 2 ayat 18 dan 19. Silakan Bapak jelaskan ya. Baik. Bukan saya. Bapak jelaskan dulu ini, baru saya jelaskan sama Bapak. Baik, saya Oke, buka Pak. Bapak Ya. diperhatikan sini ya. Ya, saya buka Pak ya. Oke. Oke, Bapak buka ada di layar, Pak. 2 Kejadian 2 ayat 18 18 dan 19. Oke. 19. Baik, saya baca Pak atau Oke, baca. Oke. Silakan. tidak baik kalau manusia itu seorang diri 18. saja. Oke. Terus. Betul. Ayat berapa Pak? Oke. Betul? Itu Betul? sudah 18. Oke, ya. Betul. Tidak baik. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Oke. Aku akan menjadikan penolong baginya yang Oke. sepadan dengan dia. Oke. Ini ayat tentang Adam ya, bukan hewan Pak. Lalu 19. Bapak ini ya orang bicara Adam tentang manusia, Bapak gimana? Ini sih? alat Aduh. tugaskan. Ya udah lanjut aja, lanjut. Oh, Ya lanjut. oh saya baca dulu. Nah, Ya lanjut, baca terus. lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah Oh, iya. segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup. Oke. Demikianlah nama. Ya. Lalu? Oke. Di sini ya Pak ya. Di sini manusia dulu baru hewan. Bapak jelaskan. Bapak jelaskan. Ayo. Oh begitu maksudnya Ya Pak. begitu, Bapak jelaskan dulu. Begini. Bapak kan dari kemarin counter saya toh. Sekarang saya tanya Bapak dulu, baru saya jawab. Jelaskan. Baik, saya jelaskan Pak. Ini ya. Jelaskan. Kalau begitu saya ambil rujukannya Pak. Sebentar Pak ya. Ya. Nah, ya. Ya, silakan. Ini Pak. Saya baca untuk untuk menganalogikan itu sebentar Pak. Saya ambil rujukannya. Ini. Nah, ini. Kejadian pasal 2 ayat 5, Pak. 5. Nah, saya baca dan seterusnya. Belum ada. Jadi ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi. Apa? Jangan ulang, saya paham Pak. Di otak saya ada banyak Pak. 30. Ini Bukan itu jawabannya Pak. Saya tanya, mana yang lebih duluan? Rujukannya, jawabannya ini Pak. Jawabannya ini. Belum ada semak apapun Ya berarti di bumi. apa yang duluan? Manusia ke binatang? Maksudnya, Oh berarti Bapak bilang ayat ini salah. Begini, berarti ayat ini salah Pak. Ayat ini salah. Bapak jelaskan ayat ini dulu Pak. Ya jelaskan saya jawab Pak. dulu. Ya, saya jawab dong Pak. Kesempatan saya. Oke, silakan. Tolong jangan potong Pak. Tidak. Nah, jadi begini Pak. Ini jelas sekarang ayat ini kalau pada waktu hari pertama kedua itu bicara secara global, secara langsung, begitu saja tentang intinya saja. Tapi sekarang perinciannya, penjabarannya sedikit, sebagian penjabarannya ini dimulai seperti di
pasal 2 ayat 5 ini mengenai tumbuh-tumbuhan. Belum ada semak-semak. Sudah dijadikan tumbuh-tumbuhan di hari ketiga keempat. Tapi belum ada semak apapun diceritakan. Nah ini perkembangannya Pak. Ini begini. Demikian juga di ayat 18-19 pasal 2 itu perkembangannya tentang binatang. Sebab binatang-binatang yang di ayat 19 itu adalah sebagian sudah disebutkan di hari ke-5 dan hari ke-6 Pak Bom. Kita yang mesti paham itu hal itu. Ini penting Pak. Lalu kita selanjutnya kalau kita lihat lagi di pasal 3 Pak, lebih jelas nanti. Pasal 3 ayat 19 dikatakan satu ayat saja. Pak, ini room saya Pak. Izinkan saya bicara Pak ya. Ini kan saya masih punya room, Bapak buka channel saja Pak ya. Di sini kalau Bapak nggak bisa jelaskan, Bapak jangan bawa doktrin ke sini Pak ya. Ini bukan Pak doktrin, saya memberikan bukti Pak. Ya, bukan bukti, Bapak tidak bisa jelaskan. Bapak jangan ngawur di sini. Tadi sudah jelaskan bahwa itu tidak bisa, Bapak tidak jelaskan. Orang ketawa Bapak di rumah. Dan hari ke-5 dan supaya ke-6 Bapak bisa paham. Binatang burung juga dikatakan. Bapak mau protes kalau satu dulu. Saya tanya Bapak. Pak, Kerub itu siapa Pak? Kerub itu siapa? Kerub. Saya kembali ke pasal 2 ayat 19. Pak. Kerub itu siapa Pak? Kerub siapa? Kerub. Pak, ini kita jangan loncat-loncat Pak. Kita satu-satu. Tanya Taman Eden. Kerub itu siapa Pak? Taman Eden. Kerub itu siapa? Kerub. Hari gini tanya Taman Eden tidak tahu Kerub itu siapa? Aduh, lalu kenapa? Kerub itu malaikat penjaga. Kenapa mau bicara Taman Eden dengan saya tidak tahu Kerub itu siapa? Kerub itu siapa Pak? Kerub itu malaikat. Kerub itu malaikat. Itu siapa? Kerub malaikat apa? Malaikat penjaga lah, katakanlah begitu. Malaikat yang dalam kaitan Taman Eden setelah Adam diusir keluar pergi ke sebelah timur. Sebentar, jangan saya jelaskan. Udah. Saya jelaskan. Setelah ini Bapak jelaskan dulu ini udah. Setelah Bapak jelaskan ini dulu Pak. Ya udah, nggak usah debat Pak. Bapak jelaskan ini dulu. Kira-kira bagaimana ini Pak? Ya, begini. Jadi begini Pak. Konteksnya ayat 19 ini dalam rangka Allah membawa binatang-binatang yang sudah dijadikan di hari ke-5 dan ke-6 itu untuk diberikan nama oleh Adam. Itu konteksnya Pak. Diberikan nama kepada Adam. Adam memberikan nama kepada sebagaimana diberikan nama, itu yang digunakan. Begitu loh Pak. Jadi bukan berarti dia Allah menjadikan lagi. Tidak, itu hanya Allah hanya pengulangan dari hari ke-5 ke. Bapak turun dulu, ngaco. Teman-teman yang ada di live chat, di sini, ini ada kuis dari Pak Gunawan. Pak, $50 itu berapa ya? Kali 15 kali 15.000 mungkin sekarang itu. Sekitar 7 jutaan. 7 juta. 14.000 ya? 14.000 lah. 7 jutaan. Salah. Kali 13 saja lah kita ambil normalnya. 700.000. Iya, 700. 750. Adanya 700.000. Bapak Edi keluar aja ya. Anda tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Percuma ya. Saya tanya malaikat, Anda belum paham ya. Nanti saya belum buka kitab Yeskel, Anda kebingungan ya. Jadi Anda nanti bilang itu saya tanya sengaja supaya Anda bisa memahami ya. Pemahaman hamba Tuhan beda-beda tidak apa-apa. Saya tidak bawa dominasi gereja tidak. Minta maaf ya, denominasi tidak. Saya bicara kebijakan. Kalau mau protes saya orang bodoh. Tapi kalau Anda mau tanya sama saya, uji coba saya akan tanya dulu sama Anda. Ya, karena ini room saya. Mau masuk, permisi Pak Bobom. Kalau berarti mau uji coba saya tanya dulu dari kita. Anda bertanya di Kejadian, saya akan bertanya di Kejadian. Anda bertanya di Yeskel, saya akan bertanya di Yeskel. Anda bertanya di Samuel, saya akan bertanya di Samuel. Itu baru namanya fair. Bagaimana Pak Nabi Yusuf? Benar nggak? Ya, gitulah Pak cara kalau namanya berbicara, berdiskusi ini, selesaikan dulu satu topik baru lompat lagi. Selesaikan dulu satu topik baru lompat lagi gitu. Ada kuis dari Pak Edi Gunawan, $50 Amerika Serikat. Yang tadi. Ya. Silakan Pak Marban yang hadiah tadi tuh, yang tadi kerajaan surga ada 3 tingkatan itu. Pak Bombom, saya mau ngomong dulu sebentar Pak Bombom. Ya, silakan. Jadi buat kita ya, saya sebenarnya sependapat dengan Randy tadi, sepemahaman bahwa saya mengimani bahwa Eden itu
diciptakan di bumi. Tapi itu menurut saya, jangan kita menghakimi orang. Bukan menghakimi, Sebab, Pak. iya, maksudnya kayak tadi kan dia seolah-olah dia sudah pasti. Jadi menurut pandangan saya, menurut pemahaman saya, hendaklah kita berbicara seperti itu. Iya. Jadi jangan ya memojokkan pemahaman orang lain itu ya kurang tepat lah menurut saya. Bukan, Pak. Bukan memojokkan, Bapak Amang. Kalau Enggak, orang dia menjelaskan tadi Randy itu kan seolah-olah dia yang paling benar kayak gitu. Kayak gitu, nggak Coba boleh. Amang tolong baca ini, Amang. Kira-kira ini di mana ini, Amang? Pak Randy, kau baca ya. Kira-kira ini ada di mana ini? Silakan. Ada. Ini ada di mana? Engkau di Taman Eden. Engkau ini siapa? Yaitu Taman Allah. Penuh segala batu permata dan berharga. Yaspis merah, krisolit, dan yaspis hijau. Permata pirus, krisopras, dan nefrit, lazurit, batu darah, dan malakit. Tempat tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Pertanyaannya, ini ada di mana? Kuberikan tempatmu dekat kerub. Ini saya tanyakan tadi ya. Kerub yang berjaga di Gunung Kudus Allah, engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu yang bercahaya-cahaya. Nih, oke, sudah dijelaskan. Kita bicara Alkitabiah, jangan katanya. Katanya. Koneksinya itu di Kitab Wahyu juga ada itu Pak ya. Koneksinya di Kitab Wahyu juga ada. Jadi saya bicara, bukan saya ikut orang. Terserah orang mau bicara, terserah, nggak apa-apa. Kita berlain pendapat boleh. Tapi kalau datang ke sini mau bikin kacau-kacau, saya punya channel. Anda bertanya di Kejadian, saya akan bertanya di Kejadian. Yang tadi saja saya tanya, Kejadian 1 ayat 21, Kejadian 2 ayat 18. Anda nggak bisa jawab. Supaya apa? Anda bisa jawab, karena itu pertanyaan dari seberang. Saya kasih pertanyaan itu supaya Anda bisa jawab enggak. Itu baru namanya hebat. Anda jangan mau berdiskusi sama orang Kristen. Tapi giliran Anda berapologet dengan orang seberang, Anda takut. Anda tidak mau berdialog. Ya? Paham? Nah, tuh. Bukan saya merendahkan, tidak. Supaya Anda juga bisa siap melawan gempur, serangan-serangan dari seberang. Ya? Oke? Itu maksudnya. Saya orang bodoh, tapi kalau Anda mau belajar, kita sama-sama belajar. Tapi kalau Anda menunjukkan bahwa Anda hebat, saya akan bertanya. Ini pertanyaan saya masih gampang-gampang, belum yang susah-susah. Banyak pertanyaan saya susah-susah. Korintus 12 masih ya Pak misteri ya? Hah? Masih Korintus misteri. 12. Enggak, maksud saya Korintus 12 ya Pak ya, perlengkapan perang bagi orang Kristen. Korintus 12 atau Efesus 6. Iya, aduh. Iya. Dengan bersenjatakan iman dan apa saya agak lupa itu. Aduh. Topong. Ini ada yang mau saya tanya Pak sebenarnya Pak. Ini ya, boleh. Ini kadang-kadang hilang ini. Kadang-kadang ingat, kadang-kadang hilang gitu. Jadi kan orang awam kan harus bertanya kepada yang teologi ya, kan gitu Pak. Ya. Di dalam kitab Wahyu ada beberapa kali disebutkan ke-24 tua-tua gitu Pak ya. Ya. Pertanyaan saya ini selalu merenungi, mencari dalil-dalilnya nggak ketemu gitu Pak. Makanya saya bertanya gitu. Ke-24 tua-tua ini siapa atau apa gitu Pak? Karena Alkitab ini kan bahasanya gimana ya? Bahasanya kompleks, itu nggak bisa seperti Bapak tadi lah. Dia terlalu mengambil, ya mungkin bukan Bapak tadi ya, saya tidak menjelaskan Bapak tadi ya. Banyak orang Kristen hanya mengambil singkatnya aja lah, dengan tanda petik singkat, ringkasnya aja gitu. Yang penting udah gitu. Sementara Alkitab tidak seperti itu kan begitu. Apakah ke-24 tua-tua ini malaikatkah atau apakah gitu? Inilah pertanyaan saya yang sering mengganggu
pikiran saya gitulah Pak. Mohon petunjuk gitu. Supaya jadi pembelajaran buat saya. Silakan Pak dijawab. Di Wahyu ya? Iya, Wahyu Pak. 4 ya? Wahyu 4 ya? Wahyu 4, Wahyu 20. Pokoknya di beberapa kali di kitab Wahyu itu kan selalu disebutkan. Kalau malaikat tidak mungkin karena Iya, makanya. malaikat tidak. Itu tua-tua itu kalau menurut sementara saya ini 12-nya itu adalah murid Yesus sesuai dalam Lukas ya, jelaskan di situ 12 murid akan menghakimi 12 suku Israel. Yang 12 itu sampai sekarang saya masih cari juga ya. Itu misteri. Ada pemahaman bahwa itu tua-tua Israel termasuk bapak-bapak tua-tua Israel ya. Iya. Tapi sampai sekarang kalau nggak salah maksud Bapak ke-12 Israel itu ke-12 suku Israel itu kan gitu kan ada disebutkan juga di Alkitab di Wahyu itu kan Pak. Nah, 12 itu. suku Israel itu nanti yang menghakimi itu kan 12 muridnya. Iya benar. Nah, makanya saya agak sedikit berseberangan dengan ada hamba Tuhan yang mengatakan Yudas masuk neraka ya, kalau saya tidak Yudas masuk surga. Karena dia salah satunya yang dijanjikan ya, dijanjikan Tuhan untuk menjadi hakim. Ya, hakim untuk 12 suku Israel. Itu dia. Kalau mengenai Yudas, saya pun agak menyimpang juga persepsi saya. Ini saya pribadi ya. Kenapa? Saya setuju ada yang mengatakan dia masuk neraka. Saya juga setuju seperti kata Pak Bom tadi dia masuk surga. Karena apa? Karena di Yesaya pun Yudas pun sudah dinubuatkan bahwa dia akan dikhianati. Kan begitu. Ada dalam kalau nggak salah di Yesaya atau di Mazmur itu saya agak lupa itu Pak ya. Karena Yudas tentang apa? Tentang apa? Pak Nabi. Pak Nabi. Pak Nabi. Pak Nabi. Nabi YouTube. Sinyal mungkin, Pak. Nah, jadi saya tidak perlu Tadi karena putus, saya Pak, pulang. Oh ya, sinyal doib gini lah nih Pak. Jadi kan kalau Yudas itu kan saya nggak terlalu condong gitu Pak. Kalau dia masuk neraka saya oke juga. Kalau masuk dia ke surga saya pun oke. Karena apa? Keberadaan Yudas itu kan sudah ada dalam dengan tanda petik ya skenario nubuatan Tuhan Yesus bahwa dia akan dikhianati. Di Zakaria. Nah iya di Zakaria itu Pak. Nah, dia akan dikhianati gitu. Nah, jadi saya ya itu kan hak progresif Tuhan gitu kan Pak. Kalau buat saya itu karena saya orang awam, saya bukan teologi. Saya tidak pernah belajar atau di yang di live chat sebentar ya Pak, Nabi YouTube ya. Di live chat. Lanjut Pak. Oke, yang di live chat Yudas bunuh diri Pak Bom. Oke. Tolong Pak Nabi YouTube tolong bacakan ini buat dia. Ini jawaban yang tadi 24 tua-tua termasuk ini. Yang 20 Pak, ayat 30. Ayat 30. Ya, yang warna kuning ya, silakan. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Ya ini tadi di Wahyu ini tadi. Ini di Wahyu ini pun udah pertanyaan saya, Yudas ada duduk di situ atau tidak? Yang bilang Yudas masuk neraka ya? Iya. Iya ini. Pertanyaan saya. Yang bilang Yudas masuk neraka. Ini satu referensi. Ini satu referensi. Saya kasih dua referensi. Pertanyaan saya, Yudas pada waktu Yesus berkata, ingat Yesus itu Tuhan. Perkataan apa yang disampaikan Yesaya 55 ayat 11. Firman apa yang diucapkan tidak mungkin pulang dengan sia-sia. Tuhan. Amin. Apakah Yesus berkata itu mau putar-putar? Nggak ada Yudas, nggak ada Yudas. Hah? Nggak ada. Berarti yang Yesus berarti 12 suku itu siapa? Ya Yudas kan sudah digantikan kedudukannya. Pak,
Duduk minum pada waktu di situ. Tunggu dulu Pak Bombom. Pak Bombom. Yesus berkuasa. Pak Bombom, maaf Pak Bombom, saya jawab. Pak, itu kalau dalam bahasa awam ada lukisannya juga kok. The last makan malam terakhir. Setelah makan malam terakhir itu kan dikatakan Tuhan mengatakan inilah darahku. Inilah roti, inilah dagingku. Iya, Pak. Pertanyaannya Pak, dengar Pak. Bapak dengar Pak Spunawas. Dengar Bapak ini mau dengar, bisa dengar orang nggak? Dengar Pak. Setelah selesai rangkaian acara itu baru Yudas pergi meninggalkan tempat itu Pak. Bapak baca lagi Pak. 4 kitab loh Pak. Menuliskan itu Pak. Bukan. Pertanyaannya begini. Orang yang menghentikan Judas itu Yesus ngomong langsung nggak sama dia? Gitu. Bukan itu Ada Pak. Jangan-jangan itu Bukan. panjang, jangan-jangan. Pertanyaan Pak Bombom, apakah Yudas ada dengan mereka ketika makan itu apa tidak? Itu pertanyaannya. Jangan framing, jangan ngacau. Jadi Bapak itu Tadi kenapa kau bilang tidak ada? Jangan kacau. Jangan kau kacau. Saya tidak membela siapapun. Apa yang tersuruh, katakan ya jika ya, katakan tidak jika tidak. Selebihnya dari si jahat. Ya. Firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan bukan seperti anak panah. Tuhanku yang ku sembah, itu firman-Nya akan kembali. Jadi begini Pak Nabi, yang dia bilang itu kan setelah Yudas mati terjadi sidang rasul, kan Yudas kan digantikan, itu maksudnya Bapak itu. Sekarang beda, Arban, jangan kau ke situ dulu. Kita di sini. Pak, yang saya bacakan ini masih jelas loh Pak, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku, huruf besar Pak. Ini tulisan merah. Di dalam Alkitab online, internet, yang bertuliskan warna merah, tulisan tinta merah itu perkataan Tuhan Yesus. Ya. Masa orang Kristen nggak ngerti ini yang dasar aja kok? Balik sekolah minggu lah kita yuk, sama-sama dengan saya. Saya ini belajar balik segala minggu yuk. Saya mau lagi. Saya kehilangan masa-masa itu loh. Yesus duduk di situ bersama murid-muridnya. Bapak kalau kita bicara jelaskan, Bapak diam dulu. Bapak jangan suka masuk di channelnya Muslim. Bapak anggap kami ini orang Muslim, atau Bapak mau berdebat dengan saya? Tidak usah bicara Yudas, yang lain saja. Bagaimana? Mau tantang saya berdebat? Ya lanjut, aku dia Yudas dulu, yang dulu. Nah itu, lanjut makanya dulu. Kita baca Alkitab, Pak. Makanya orang seberang itu bertanya, kita harus bisa menjawab. Jangan kita lorong ngidul, kata ini, kata itu. Kita harus mempertanggungjawabkan, kita punya argumen. Jangan dengar orang, Pak. Di sini, ayat sini, ya, ini Yesus masih berminum bersama-sama dengan murid. Bayangkan, murid Yesus ada 12. Kemudian Yesus katakan apa? Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku. Yesus berjanji kepada 12 murid yang ada di situ. Kalau memang Yudas tidak, Yesus itu kan Tuhan, dia tahu. Yudas ada di situ pengkhianat. Tidak mungkin Yesus berkata bilang, kamu akan duduk makan semeja dan aku di surga, tapi Yudas tidak. Bisa saja, tapi yang tertulis tidak ada. Kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di kerjaan surga. Di situ 12 murid semua dengar, itu janji Tuhan, bro. Kalau Anda meragukan janji Tuhan, silakan Anda tidak Pak, betul, iya itu betul, itu kata itu betul. Anda kenapa bilang Yudas tidak? Tapi kan ada ayat yang lain yang bilang sebaiknya orang itu tidak pernah dilahirkan. Bagaimana itu, Pak? Anda kan tidak paham di situ tidak dilahirkan. Maksudnya begini ya. Sebaiknya tidak pernah dilahirkan. Gimana itu ayatnya? Yang Yesus saya tahu, yang Bapak tanya. Yesus katakan itu. Bentar Pak Bombom. Kalau cara Bapak seperti itu, bagaimana dengan penyesalan Ayub? Bagaimana dengan penyesalan Ayub, Pak? Beda, Pak. Itu konteksnya beda. Beda dong. Pak, dengan segala hormat, dengan kerendahan hati, Pak. Petrus menyesal. Saya nggak bicara Petrus, Ayub.
Yang paling dekat Celakalah sama hari Petrus di lah, mana kalau mau contoh. Ayub berkata, celakalah hari di mana seorang anak manusia dilahirkan. Dia mengatakan dirinya sendiri loh Pak. Itu perkataan orang tentang Yudas. Tentang Yudas. Ini Ayub mengatakan dirinya sendiri. Ayub tidak manusia tidak bercacat loh Pak. Di hadapan Tuhan. Konteksnya beda bro. Bapak bawa Petrus berbeda juga konteksnya. Gimana sih? Bapak pakai standar apa? Standar maling, standar rampok, standar begal. Hah? Kita bicara Yudas Pak, jangan bawa ke sana-sana Pak. Petrus kan juga mengkhianati Yesus waktu yang berkokok. Gimana jalannya Petrus mengkhianati? Loh, Petrus waktu tidak dia mengkhianati Pak. Pak, Petrus waktu tidak dia ditanya mengkhianati. tentang Romawi itu, aku tidak kenal dia, bagaimana? Dan menjadi salah Petrus dan menangis mendengar ayam berkokok, bagaimana? Itu menyangkal Pak, menyangkal dan mengkhianati beda Pak. Pak, satu contoh nyata, pengkhianatan G30 SPKI, terjadi pengkhianatan Chaos, terjadi keributan. Menyangkal itu hanya berkata, kalau mengkhianati langsung action, langsung ada action, perbuatan. Gini. Itu ilustrasi sederhananya Pak. Orang bernilai sama negara dihukum mati. Oke, Pak Asmunawas, Bapak jelaskan dulu ayat ini Pak. Kira-kira ayat ini Yudas adakah tidak? Bapak jelaskan dulu. Ada. Tadi Bapak pertama bilang, Bapak kenapa bilang tidak ada? Minta maaf dulu Pak, cabut kata Bapak. Cabut Maksud kata saya Bapak dulu. Yudas tidak masuk bilangan dalam orang-orang yang duduk di kerajaan Berarti surga. Bapak punya apa ya, sembah ini Tuhan Yesus atau Tuhan abal-abal Pak? Saya mau tanya. Ya ini kan Bapak langsung begitu. Loh, ini kan Tuhan Yesus yang ngomong, berarti Bapak menyangkal Tuhan Yesus dong. Berarti Tuhan Yesus sama dengan Tuhan yang seberang. Nah, kalau saya menyangkal Tuhan Yesus, saya bukan orang Kristen dong Pak. Oh, Bapak bukan orang Kristen. Bapak langsung main anu aja, main phone. Soalnya ayat ini mengatakan demikian karena Yesus yang ngomong sendiri. Loh, itu lo perhatikan bahwa aku akan makan dan minum semeja dengan aku di kerajaanku, berarti tentang di surga. Contoh begini Pak ya, contoh ya malam hari ini ya, contoh malam hari ini ya. Kami semua dalam 10 orang ini besok akan pergi ke Ancol, contoh. Kan Bapak juga dengar, berarti Bapak paham nggak bahasa itu? Bapak kan dengar. Bapak paham nggak? Contoh malam hari ini ada orang mau kirim uang buat kita semua ya. Pak Barabas Baru, Sampai Gugat, Sinamasa, Palidara, Pak Anas, Nabi YouTube Anak Batak Asbunawas, Pak Bubet. Satu orang dapat 50.000 contoh. Apakah Pak Asbunawas tidak dengar? Dengar. Apakah Asbunawas tidak menuntut haknya Pak Asbunawas? Apakah saya ini pembohong? Kalau saya Tuhan? Itu aja logika Pak. Logika terlalu cetek Pak. Oh maaf Pak ya. Berarti Bapak punya Tuhan juga cetek ya. Bapak bukan orang Kristen yang benar Pak ya. Nggak bisa gitu Pak. Nah, itu kan saja ya. Ya Bapak punya ilmu masih belajar lagi ya. Bapak belajar sama doktrin Bapak punya hamba Tuhan saja. Jangan datang masuk sini Pak. Kalau Bapak mau dengar hamba Tuhan saja Pak. Ya. Iya terima kasih Pak Bombom. Terima kasih. Bapak saya kasih tunjuk ayat lagi satu ya. Bapak jelaskan ya. Gak usah dijelaskan Pak Bombom. Gak usah. Dibaca aja. Iya. Pak Abu Nawas. Kenapa Pak? Ini Pak ya. Kalau bisa apapun yang kita sampaikan itu kata-kata yang tidak lazim itu nggak usah lah Pak. Kita ucapkan Pak. Kayak mana cocok dalam hati Bapak. Kalau masalah Yudas ini Pak, bisa kita bahas dengan kata-kata yang baik Pak. Maksudnya gimana sih? Bijak kali kata-kata kau bah. Aku ya mang bijak kali dah bah. Salut aku Poang. Kicuklah kau. Cetek. Itu kan nggak bahasa yang bagus itu Pak. Iya. Itu udah menghakimi Bapak itu. Karena gini Pak, kalau Bapak. Jadi saya menjawab Pak ya. Saya tadi agak keras. Saya tadi keras sama Bapak karena Bapak mengatakan bahwa Yudas tidak ada berdasarkan teks ayat itu. Maksud saya begini loh Pak.
Sebentar Pak, maksud saya Yudas tidak masuk bilangan untuk kedudukannya di surga, begitu loh Pak. Itu kan setelah Bapak perbaiki lagi. Tadi begitu kita bicara, saya ngobrol tadi Iya. tentang ayat. Tunggu dulu Pak, bentar Pak. Iya. Begitu ngobrol tadi tentang ayat itu, Bapak kan Yudas nggak ada di situ. Itu Bapak ucapkan. Ya, saya langsung naik Pak, saya Pak, Pak, naik Pak. Setan maksudnya Pak. Sering gitu, lu kok nggak ada. Ini masih acara ini loh, makan malam terus. Terakhir Bapak kan memperbaiki mengenai tentang Yudas ada di surga ataupun Yudas masuk neraka. Saya kan sebelum Bapak tadi bicara, sebelum ditampilkan ayat itu, saya sudah katakan, ini saya pribadi. Kalaupun Yudas di surga, saya akui. Kalaupun Yudas di neraka, secara kasat mata, ya bisa terjadi. Karena Alkitab ini bahasanya dalam loh Pak. Bahasanya tinggi loh Pak. Dah, gitu aja Pak dari saya Pak. Ya, kalau enggak, yang sahabat 12 karib orang siapa itu Pak? Coba Bapak tanya dulu. Sahabat karib Yesus siapa? Sahabat yang paling dekat dari Yesus siapa Pak? Yohanes. Nah itu. Bapak tidak mengerti firman Tuhan, baru protes-protes saja. Bapak perlu belajar. Yohanes yang dikasihi. Nah, itu yang saya bilang, Bapak jangan protes-protes kami kalau Bapak nggak menguasai. Bapak tadi bilang ilmu saya kan cetek kan? Nah sekarang saya tanya sama Bapak. Semua orang ketawa Bapak ini. Saya tanya, siapa sahabat karibnya Tuhan Yesus? Namanya Pak. Sahabat karib itu seperti saudara. Saya makan ada piring, satu piring kita makan berdua. Ada pisang goreng, potong sama-sama, makan sama-sama kenyang. Itu sahabat karib Pak. Senasib sama. Saya tanya Bapak sekarang sahabat karib, Bapak nggak tahu siapa sahabat karib. Ayo Pak, sahabat karib siapa? Bapak sudah salah ya. Bapak tadi bilang ilmu saya cetek. Ya udah, terima kasih banyak. Nah itu, Bapak nggak bisa jawab, makanya saya bilang. Yudas itu sudah dinubuatkan Pak. Kita bicara Alkitab jangan di satu ayat. Baca nubuatan mulai dari awal. Nanti saya tanya Bapak lagi mulai dari kitab Kejadian lagi, Bapak bingung. Iya Pak, nubuatannya memang ada, cuma kan nama nggak ada. Ada kan disebut nama? Sahabat karib siapa Pak? Ya anak murid-muridnya, 12 murid. Bagaimana kalau saya jelaskan buat Bapak ya? Oke? Ya silakan Pak. Silakan. Bapak saya kasih ilmu ya, saya ajak orang yang bodoh ini, saya kasih ajar Bapak ya. Enggak, Bapak jadi sama orang pintar dong Pak. Kalau orang bodoh saya enggak mau. Bapak tadi bilang otak saya cetek kan, saya bodoh. Oke, saya akui saya bodoh. Memang saya ada yang ngomong saya gitu, kasih ajar Pak. Bapak ya. Oke, baik, makasih Pak ya. Supaya Bapak belajar siapa sahabat karib ya. Saya orang bodoh, makasih banyak. Bapak belajar sama orang bodoh Pak. Orang pintar Pak harusnya. Enggak, Bapak tadi bilang seorang cetek kok teman-teman semua saksi. Apakah saya putar ulang kembali? Nah, Bapak lihat ya. Oke. Silakan Marban baca. Bahkan sahabat karibku yang kupercaya, yang akan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Di sini tidak disebutkan Pak ya, betul nggak? Seperti Bapak punya kata-kata, tidak disebutkan ya, itu nubuatan. Oke, bagaimana dengan ini? Siapa yang angkat ini? Ini penggenapannya Pak. Silakan. Bukan tentang kamu semua aku berkata. Aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Mengangkat tumit artinya mengkhianati. Tuhan yang pilih Yudas Pak. Tanpa Yudas tidak ada penyaliban. Yudas sahabat karib. Mengangkat tumit artinya berkhianat. Anaknya yang tunggal untuk kita dosa tebus. Tuhan mengaruniakan sahabat karibnya. Banyak anak-anak Kristen menyelamatkan saudara-saudara karib.
Paham Pak, Saudara Karib? Itu ayat-ayat banyak. Untuk apa saya mau jelaskan? Kalau orang punya pendapat hamba Tuhan, silakan terserah. Saya nggak apa-apa. Saya tidak membawa denominasi gereja mati. Tidak. Saya bicara Alkitab Pak. Saya mau tunjukkan ayat Pak, lebih 20 ayat Pak. Bisa saya tunjukkan. Ya, jadi kita kalau berdialog, kalau Bapak bilang saya pikir cetek, saya orang cetek Pak. Nggak apa-apa. Oke, kita lanjut ke kuis ya. Dari Pak Edi Gunawan ada $50 ya. Silakan jawab yang tadi. Sidang ilahi. Sambil nunggu Pak. Sambil nunggu Pak. Aduh, ada yang bilang Pak Bombom ini Ibu Leni. Aduh Bu, jangan bilang Pak Bombom dong. Pak Bombom minta maaf dong. Pak Bombom emang pintar, tapi berdiskusi sama orang bodoh, jadi Pak Bombomnya otomatis jadi bodoh dong. Aduh iya, Pak Bombom jadi bodoh, memang Pak Bombom bodoh memang. Aduh. Sambil nunggu jawaban Pak, 24 tua-tua tadi belum Pak, masih penasaran aku Pak. Masih beliut kepala aku Pak. Jadi 12 tua-tua itu, saya jujur ya, itu yang sampai sekarang masih misteri. Tapi 12-nya saya udah dapat, nggak apa-apa ya. Itu jawabnya dari situ, ya. Dan jawabannya di sini ya. Jawabannya 12 tua-tua ya. Saya kasih lihat ayatnya, ada di Matius ya. Oke, termasuk Yudas ya. Ini ada. Matius 26 ayat 29. Habis itu minimal 2 ayat yang saya kasih kuat ya. Tadi di Lukas dan sini. Pada YouTube coba lihat. Nggak kelihatan Pak, jadi nggak kelihatan di blok warna biru. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Oke, itu ya, 12 murid itu ya. Jadi 12-nya itu anggap saja PR ya, karena ini sudah pagi, otak saya juga sudah sakit. Iya. Ya. Kita lanjut ke PR yang lainnya. Oke, yang penting saya sudah jawab yang 12-nya ya. Sidang ilahi gimana, ditutup? Sidang ilahi ada kuis ini buat Pak. Panas. Ditutup. Hadiahnya itu $50 Amerika Serikat. Ditutup apa enggak Pak? Nanti saya ngobrol-ngobrol sama Pak Lidara, Pak Rey, kebuka pula Pak. Itu yang saya jawab dulu kan 500 itu. Yang surga 3 tingkat. Mana? Silakan jawabkan. Silakan jawab. Itu di apa? Di 2 Korintus 12 ayat 2. Ya, terus apa lagi? Apalagi di itu Lukas apa itu? Di 3 tingkat 2 di Korintus Lukas 12 ayat 2 itu untuk apa? Itu yang surga ada 3 tingkat. Ya, terus, itu namanya apa? Itu namanya apa? Taman Eden atau Taman Firdaus atau Tata Elohim? Eden, Firdaus, tahta Allah. Salah. Dia hanya satu aja. Terus Lukas 23 ayat 43. Salah. Ya. Salah. Ayo Pak Gunawan, siapa tahu mau ikut Pak Mumet. Ayo kuis ini $50 dari Pak Edi Gunawan, Amerika Serikat. $50. Mau saya kasih $7 kah? Mau kasih tunjuk punya ini. Pak Edi Gunawan ini hamba anak Tuhan. Dia kasih kuis buat bagi-bagi berkat untuk anak Tuhan, beli pulsa data. Kuisnya apa Pak Bambang? Kuisnya kerajaan sorga terbagi jadi 3 bagian. Apa saja? Ya, Pak Marban sudah jawab 1. Jangan ikut-ikutan ya. Marban sudah jawab benar 1. Marban sambil main musik. Sambil main musik. Kan baca Alkitab. Oh iya ya.
Aduh, saya lihat dulu, ada siapa tahu yang mau jawab. Mazmur 19 ayat 4, Pak. Pak Bombom, saya turun dulu Pak Bombom. Iya Pak, makasih Pak, memberkati Pak. Saya terima kasih Pak Bombom. Mohon Oke. maaf kalau ada kata-kata saya yang Saya juga kurang minta maaf ya, berkenan. nggak apa-apa Pak. Dengan Nggak apa-apa, saya juga minta teman-teman maaf semua juga ya. Terima kasih, terus Ya. berkati ya. Ya, God bless Pak. God bless Pak. Ya, mau bergabung silakan masuk ya. Satu lagi 2 Korintus 12 ayat 4. Salah. Pertanyaan yang berikut. Kan dibawa ke Firdaus. Salah. Pertanyaan yang berikut, tapi kuisnya mulai. Kan Tuhan berkata, ingat ya, Tuhan berkata, berfirmanlah, berkata, Yunus seperti Yunus di dalam perut ikan selama 3 hari. Begitu pula anak manusia dalam perut bumi. Pertanyaannya, kasih tunjuk saya satu ayat bahwa Yesus berkata demikian. Ayatnya di mana? Bukan ayat itu yang bilang Yunus ya. Mengapa sampai Yesus bisa berkata demikian? Tunjukkan ayat-ayatnya. Kenapa sampai Yesus bisa berkata? Kenapa sampai Yesus bisa berkata seperti Yunus di dalam perut ikan 3 hari tidak mati? Ya? Begitu pula anak manusia di dalam perut bumi. Kira-kira ayatnya di mana? Apa maksud dengan Yesus katakan demikian? Adanya voucher 200.000. Dari Pak Barabas ya? Abang Limong, adanya dari Pak Limong ya? Matius 12:39 Pak. Matius 12 ayat 40. 39-40. Hah? Matius 12:39. 40. Mulai dari Matius 12 ayat 39. Tanda Yunus. Ya. Ini. Iya. Lukas 11 ayat 30. Aduh, bapak-bapak tidak mengerti pertanyaan saya. Bukan Yunus, ayatnya Yunus, bukan. Oh, kenapa? Ya. Pertanyaan ini bahaya, bisa menyebak saya, membuka rahasianya. Kita harus pertanyaan. Yesus berkata, seperti Yunus di dalam perut ikan 3 hari. Begitu pula anak manusia di dalam bumi. Hari ketiga akan bangkit. Pertanyaannya, kenapa sampai Yesus bisa berkata demikian? Karena kita tahu kan Yesus Tuhan. Kenapa sampai Yesus bisa berkata demikian? Silakan. Matius 3 ayat 38. Karena ahli-ahli Taurat menanyakan. Salah. Matius 12 ayat 40 Pak Bombom. Salah. Anak Batak mana? Saya punya adik ini, coba nih, anak Batak ini hebat ini. Bukan pas itu ya. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Ya itu, tapi kan bukan begitu. Ini Ya, kenapa sampai Yesus bisa berkata demikian, Pak? Itu pertanyaannya. Kan Yesus itu kan Tuhan. Kenapa sampai Yesus bisa berkata demikian? Kan Nabi tidak bisa berkata demikian. Oke Pak, aku jawaban pertama, tapi ada kesempatan 14 ayat 5 Pak. Baik dulu, bagaimanakah kami mengetahui? Sebentar, ini saya baca ayatnya. Ayat di 38 kan ada berkata begitu. Kami hendak melihat suatu tanda ajaib daripadamu. Itu pernah dibahas dengan Rudi Yohanes ya. Rudi Yohanes sering bahas itu. Itu senjatanya Rudi Yohanes.
Atau tanya sama Rudi Yohanes. Malam hari ini kalau Rudi Yohanes jawab, Rudi Yohanes dapat bonus. Lain Rudi. Aduh, saya punya lain nih paling. Ya, salah satu pendebat yang ya termasuk andal lah, sabar ya. Meskipun ya kadang-kadang lain juga lucu-lucu. Lain Rudi, itu lain Rudi dia naik lagi. Rudi Yohanes. Oh, saya buatin kopi. Nggak usah. Kopi kapal api. Bapak bilang, Pak Edi Gunawan bilang, Pak Bom, nanti yang dapat hadiah $50, langsung dapat hadiahnya beli beras, foto, kalau dia dapat ya, $50 ya, langsung beli beras, beli sembako, foto, kirim ke Pak Bom tampilkan di layar. Ya, ingat hadiahnya ya, $50, itu pesan dari Pak Edi Gunawan. Apa yang orang sampaikan, Pak Bom sampaikan, Pak Bom tidak butuh. Tadi Pak Momek dapat 50, terus apa lagi anak Batak ya, 50 ya? Benar ya? Tadi pertanyaan itu ya? Yang rokok itu ya? Sama itu, sama apa? 7 itu ya? Itu apa? Itu ya? Oke. Lukas 11 ayat 29. Hah? Lukas 11 ayat 29. Bagaimana orang jahat ini bertutur? Apa? Saya baru keluar dari pasar. Saya mau kasih pertanyaan, tapi saya takut nanti lihat di Google lagi. Ada jawabannya juga di Google. Ada pertanyaan yang jawabannya bisa di Google. Kita mau cari pertanyaan juga loh yang tidak ada di Google. Panas, mau jawab atau tidak panas? Panas dari Malaysia. Udah jawab tadi Pak Bom tak dengar. Ya bagaimana Pak? Apa yang mau ditanyakan? Oh, saya nyimak. Apa Panas mau tanya tentang Alkitab apa? Mau tanya apa? Silakan. Sudah dicari, sudah ketemu, sudah dibalas sama kasur. Tapi baru uang. Dan karena mau dibalas satu persatu sama kasur. Kalau mereka main koin tadi. Oh, jelas malam. Apa yang Panas mau tanya sama Pak Bobo? Kira-kira yang Pak Anas mau bertanya, kira-kira apa? Oh, tadi kalau tentang apa? Dah lepas dah. Apa tentang apa perkara Diki tadi kan? Tu saya dengar tadi. Perkara yang dibenci Tuhan ada 7 dalam Kristian kan? Kalau ajaran Pak Bom. Kalau di Islam tu lain pula lah. Mungkin ada 6 ayat tu, dicampurkan yang 2 last tu jadi 7 kan? Lepas tu yang dah saya dapat hari ni kan, tentang larangan merokok di imamat. Tentang tatu Om. Kalau tentang tatu kan, kalau imamat 19 ayat 28 tu tak bersangkut paut ke? Apa kait tentang tu? Apa imamat 19 ayat 28 tu. Itu tak berkait ke kalau dengan tatu? 19. Kenapa imamat 11? Kenapa Pak? Imamat 11 ayat berapa? Imamat 19 ayat 28. Kenapa dengan imamat? Dia tak berkaitan dengan tatu ke? Kalau imamat 19 ayat 28. Ya, kenapa? Masalah tato ya? Masalah tato ya? Kan kalau di dalam, kalau saya mendengar penjelasan Pak Bom kan, kalau di ajaran Kristian kan tatu tu tak ada tak mendatangkan apa-apa masalah kan. Kalau imamat 19 ayat 28 tu, itu tak bersangkut paut dengan tu ke Pak Bom? Perjanjian lama, ya. Ya.
Mentato dengan menggores. Yang di Alkitab itu jangan menggores itu begini, potong, menggores. Zaman dulu tuh kalau orang punya anak, ada yang sakit, potong begini. Ada berbuat apa kesalahan nih, potong, dipotong tuh darahnya, keluarkan darah. Itu namanya menggores, bukan menulis. Menggores. Menores juga beda, bukan. Beda ya. Kalau ayat ni kan ditulis janganlah kamu menggoresi tubuhmu kerana orang mati. Maknanya kalau ke bumi ataupun kematian tu janganlah ada yang menggores diri ataupun kan. Dan janganlah kamu kalau zaman dulu berajak begini. Anas. Kalau Tuhan marah begini kalau ada orang mati, kan orang bertato itu kan bukan karena dia mati, karena seni kan bertato. Kalau ayat ini yang Bapak bilang Imamat 19 ayat 28, dia bertato karena orang mati, dia potong tangannya. Nah, itu yang dilarang. Kalau orang yang bertato kan masa dia lagi berduka tato. Yang dilarang itu kalau ada orang mati, keluarga mati baru potong tangannya. Itu kan orang begitu. Itu dilarang dalam perjanjian. Anas paham nggak? Apa kontes ayat ini ketika orang tubuhnya. Kontes ayat mengorbankan tubuhnya. Oh iya. Paham ya? Baik. Oke Pak Umum, terima kasih Pak Umum. Kemana? Terima kasih yang lain. Kemana? Tanya lagi. Yang lain lagi cari jawaban jadi. Yang lagi cari jawaban kuis, $50 besar loh, $50. Nanti kalau dapat hadiahnya, minta tolong ya, langsung dibeli beras, difoto atau sembako difoto, saya kirim ke PD Gunawan ya, karena beliau mau bantu mengirim, karena Anda di Jakarta, Anda di Medan, Anda di mana-mana, saya di Papua Barat, jadi nggak bisa kirim sembako, lebih baik saya kirim mentanya, supaya Anda foto, saya kirim foto, kita kasih bukti kepada Pak Edi Gunawan. Oke? Pak Bom, mau tanya Pak, Pak, tentang Matius 17 ayat 22 Pak. Pertanyaan ini lagi. Tapi saya nggak ada. Dia yang benar. Saya curiganya gitu. Harus berat dulu ujung bakal. Ini Pak. Sebelum kejadian kan Tuhan udah mengatakan ini Pak. Ayo, ini cluenya, ayo tentang tanda Yunus buat kawan-kawan Pak. Yang jawaban tadi? Oh bukan. Bukan jawaban Pak, ini cluenya buat kawan-kawan. Iya, cluenya benar. Ini cluenya buat kawan-kawan. Ayo. Ya, ini mohon maaf, Tuhan jadi saksiku. Walaupun aku butuh uang, kalau dapat, jangan bantu diri sendiri, bantulah sesama. Saya nggak mau ikut kuis karena nanti saya dipikir saya ngejar harta dunia. Tidak, walau semua orang butuh uang, Walaupun saya butuh, saya nggak mau ikut. Kalau boleh, saya pesan aja ya Pak Bom buat teman-teman semua. Kalau dapat, ingatlah saudara kita, siapapun mereka. Walaupun hanya sekilo beras, berikanlah sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Itu aja. Oh, ini cluenya. Ini clue. Ayo. Kamu kalau mati martir pasti banyak yang tahu ayatnya ya kan? Karena bisa cari di Google mati martir. Pertanyaan paling gampang itu. Oke.
Oke, Pak Anas. Anas mana Anas? Anas mau tanya tentang kekristenan, silakan Anas. Tadi ada belum jawab ya masalah Ayub ya. Ayub dan apa? Abraham. Apa alasannya? Apa tuh Pak? Ayub dan Abraham Pak? Tantangan ini. Mana yang lebih duluan? Ayub atau Abraham? Duluan ada ya Pak ya? Iya, duluan ada. Duluan ada Abraham. Abraham. Ayub, duluannya Ayub itu beda. Kalau Abraham. kalau Abraham 2000 sebelum Masehi baru ada. Ayatnya. Iya, itu yang saya cari dari tadi belum ketemu. Tapi nggak tahu ya. Duluan Abraham. Kalau umurnya lebih tua Ayub dia usianya. Bukan umur. Jadi iya, karena si Ayub hidup pada zaman si Abraham Pak oleh Marban kalau nggak salah itu. Mana iya, ayatnya? tapi duluan. Sabar. Mumet bilang Ayub hidup zaman berarti Ayub itu Bapak ambil dari kitab sebelah ya. Ayub anaknya ini ya. Iya. Ya, Pak Mumet. Aduh, Bapak ambil dari kitab sebelah ya tadi Pak Dabi itu baru bicara. Jadi, bentar Pak. Di situ ya, jangan ambil dari kitab seberang lah. Masa Alkitab mau diambil Enggak sudi bukanya Pak kalau itu Pak. Jadi kalau sejarahnya itu ada beda 100 berapa tahun itu sama Abraham itu. Cuman iya, ada berapa tahun. Cuman Abraham kan hidup di 2000 sebelum Masehi. Sedangkan Ayub iya 2000 sebelum Masehi. 2800 sebelum Masehi, 2800 Bapak. Ada pertanyaan satu yang tapi saya lupa, agak-agak susah juga tapi biasa. Besok aja lah, udah pusing, udah puyang. Udah kebanyakan karena kecil-kecil juga itunya, mata saya udah enggak itu. Ya, sudah pagi juga jadi ya. Betul enggak? Oke. Besok paling bagus Nabi YouTube kita mau acara apa ya? Ngobrol. Karena besok kan ada khotbah, pernah khotbah 3 hari. Berarti nggak ada khotbah ya. Besok khotbah ya, besok pertandingan ya. Jangan lupa anak-anak Tuhan, besok kita perlombaan khotbah ya. Selama 3 hari. Jadi besok Pak Bobom tidak khotbah, langsung Pak Bobom 1 jam sebelumnya saya kirim link ke peserta. Sistem gugur ya. Tadi pertanyaan bayi lahir belum dijawab juga ya. Yang jawab harus 1 ayat. Habis khotbah 3 hari inilah itu. Dipending dulu. Nanti pertanyaannya beda lagi. Iya, enggak apa-apa. Ya harus beda lah. Harus beda lah. Kalau nanti yang ini kan udah bisa bocor itu. Tapi saya yakin belum bisa. Tetap ingat dulu. Pak Marban jangan keluar dulu, Pak Marban pimpin doa nanti. Oh ya. Ya. Ya udah, kita nian dulu. Bentar dulu, kita sambut dulu teman-teman ini. Selamat malam Mandro. Iya Pak Bom udah mau bikin doa nih. Nggak apa-apa, saya juga nggak ini kok. Ya. Udah mau tutup kayaknya Pak Bom. Belum, silakan. Saya lagi buka-buka ini firman Tuhan.
Oh, mungkin saya tanya dikit, Boleh Pak. tanya, silakan. Iya, Pak. Pak tua-tua Israel itu, Pak. Itu saya sepakat itu kan 12 rasul, Pak ya. Cuman yang Ya. 12-nya masih misteri gitu, Pak ya. Iya, saya tahu tapi saya belum bisa kasih jawaban pasti. Saya nggak bisa menipu, Oke, Pak. saya harus mengajar karena dalam 2 Timotius 3 ayat 16 kan kita harus mengajar sesuai apa kan? Itu juga, makanya Iya, saya setuju, Pak. saya nggak bisa Ini mengarang-arang. saya tanya sedikit, Pak, yang di Wahyu 20 ayat 4 ini, Pak. Ya, mungkin Bapak bisa dapat jawabannya, saya nggak tahu ya. Tapi ini ada berhubungan sedikit sama Yudas ini, Pak. Nggak apa-apa, Pak ya. Apa? 20 ayat 4. Ini. Iya. Iya, betul, Pak. Tanda hijau. Iya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Berarti sudah jelas ini, Pak, yang 12 rasul, Pak ya. Karena ada di kitab Injil kan ya, akan menjadi hakim. Atau di Wahyu 21:14. Aku melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah. Nah, ini kan Rasul Yohanes ya yang ini ayat ini tentang orang mati martir ya, mati martir. Betul. Bukan murid Yesus saja. Tapi mati martir. Tapi Pak, dari konteksnya merujuk kepada mereka di sini kan, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi, berarti 12 rasul, Pak. Ya, tapi ini untuk orang martir juga. Karena kan tahta-tahta itu tadi, Pak, yang duduk di atasnya. Ya, benar, silakan. Terus aja. Nah kan, maksudnya gini, Pak. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka. Mereka di sini kan merujuk yang di atas itu kan, Pak, subjeknya kan. Ya. Tapi Alkitab jangan diterjemahkan dengan letter-letter juga, Pak ya. Terus aja lanjut dulu. Iya. Saya terbuka saja sih, Pak. Ya. Nah, yang pertanyaan saya di sini, Pak. Apakah Yudas termasuk di sini, Pak? Iya. Apa dia juga dipenggal kepalanya karena bersaksi tentang Yesus dan karena firman Allah gitu, Pak? Makanya saya bilang ayat ini untuk orang yang martir juga, mati martir, Pak. Saya tanya Bapak, apakah Bapak murid Yesus? Bapak sekarang murid Yesus, Bapak bersaksi tentang Yesus? Iya kan belum tentu martir juga toh, Pak. Oke, sekarang pendeta-pendeta yang mati dipotong kepalanya, apakah mereka murid Yesus atau tidak? Kan ada pendeta itu. Mereka murid Yesus, tapi konteks ayat ini kan masih di zaman ya. Masih ya ini kan penglihatan Yohanes kan gitu, Pak. Oke. Ayat itu masih berlaku, oke Pak. Silakan. Yaitu merujuk ke 12 hakim tadi, Pak. Ya, tapi kan tidak semua 12 murid itu yang dipenggal kepalanya. Bentar, biar aja Pak. Ya, tapi martir semua, Pak. Bentar, Pak. Apakah konteks ini untuk murid-murid Yesus saja, Pak? Kita bicara konteks, Pak ya. Yang mana, Pak? Ini, Pak, yang warna kuning. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jika kamu tetap dalam firman-Ku, ini kepada orang-orang Yahudi, enggak hanya murid gitu, Pak. Oke, silakan. Ini maksudnya Tuhan Yesus, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar ya, adalah yang Wahyu tadi maksud saya, Pak. Kalau bukan. Udah, ya. Pak. Enggak apa-apa, Wahyu itu kita kan diskusi, Pak. Toh. Nah, saya mau tanyanya iya, maksud saya memang kalimat mereka di situ mungkin. Sebentar, Pak. Saya mau buka. Bapak punya Alkitab itu jangan diterjemahkan letter-letter, Pak. Bagaimana kalau saya kasih tunjuk ayat kalau pendeta perempuan tidak boleh khotbah di atas mimbar? Bagaimana, Pak? Saya akan tunjukkan. Mau, Pak? Mau saya kasih tunjuk letter-letter, Pak? Kalau perempuan tidak boleh memerintah, tidak boleh khotbah di atas mimbar. Buktinya pendeta bisa khotbah perempuan.
Paham Pak? Bagaimana? Ini sekarang saya buka ini Pak, ayat ini. Bapak mengerti nggak maksud saya? Ya, ini Pak. Jikalau kamu tetap dalam firmanku, kamu benar adalah murid-muridku. Maksudnya ayat ini untuk siapa Pak? Untuk saya juga, untuk Bapak juga, atau hanya murid-murid itu saja pada waktu itu? Itu Pak pertanyaan saya Pak. Itu loh Pak. Dan sebenarnya konteks Alkitab itu jangan kita melihat dari salah satu sudut pandang. Yang di sini dikatakan murid Yesus, maksudnya di sini adalah untuk orang yang mengikuti Yesus, itulah murid Yesus. Karena Yesus berkata, akulah guru dan juga Tuhan. Makanya konteks ini, kalau orang Kristen ada yang murtad, yang keluar karena dia memang bukan murid Yesus. Dan dia bukan orang yang terpilih. Dia tidak terpilih memang. Karena ayatnya sebelum sini. Nah, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang yang percaya kepadanya. Nah, ini Pak. Jadi di dalam Wahyu tadi 20 yang Bapak sampaikan itu memang khusus untuk orang mati martir Pak. Mati martir. Ayatnya banyak. Contoh Pak ya, kalau kita mau buka, memang kalau Alkitab itu Pak, jangan kita lihat letter-let aja Pak. Kita harus melihat secara konolet. Ya kalau kita mau bilang letter-let, nanti saya tunjukkan Bapak letter-let, berarti tidak boleh ada pendeta ini dong, perempuan, betul nggak Pak? Buktinya kan pendeta banyak perempuan, benar nggak? Iya kan? Contoh ini ayat ini Pak ya. Ayat ini untuk siapa Pak? Bentar ya. Nah ini. Ayat yang ini Pak. Kira-kira ayat ini untuk pengikut Yesus atau murid-murid 12 murid? Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, perhatikan di sini Pak. Murid-murid Yesus melayani Yesus, berarti pengikut Kristus. Kita dikatakan Kristen ini karena pengikut Kristus. Ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, nah bukan 12 murid saja Pak, kami ini semua. Di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Nah, ayat ini untuk apa Pak? Orang yang mati martir. Oke, contoh. Jadi bukan untuk 12 murid aja. Kita buka di dalam Lukas 9 ya. Lukas 9 ayat yang ke-24 sampai 26. Sini juga Pak. Nah, saya kasih tanda aja deh supaya enak ya. Nah, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya, karena aku. Nah itu loh Pak. Jadi bukan 12 murid saja. 12 murid itu kan mati Pak. Ada yang digantung terbalik, ya kan? Ada yang diseret dengan kuda sampai mati, ya kan? Betul nggak teman-teman? Ya kan? Murid-murid Yesus kan banyak yang disuruh, ada banyak yang dipenggal, ada yang dibunuh dengan cara sangat menyakitkan ya. Nah, nyawa karena aku, karena murid-murid Yesus kan tidak mau menyangkal. Mereka tetap bahwa mereka punya Tuhan. Ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan diri sendiri? Nah itu 6. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu. Apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat. Ini untuk orang mati martir. Nah, ada juga di dalam 2 Korintus. Paulus katakan, 2 Korintus 4 ya. 4 ya. Nah, ini. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal
yang melebihi segalanya jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ini mati akhir juga. Nah, sekarang saya kasih lihat Bapak ya. Nih. 1 Timotius 2 ayat yang ke 10 ya. Sampai putar lagu ya, tolong padam kah? Bentar ya. Tadi siapa yang bertanya sama saya ya? Pak Mandro ya? Mandro device disconnected ya? Ini ya. 1 Timotius ya. Ah ini ya. Bapak tanya siapa ya? Tadi Bapak bertanya siapa ya? Jadi teman-teman di rumah, kita kalau baca, oh ini ada Pak Mandro ya. Pak Mandro, like. Pak Mandro, aduh, jadi dia punya signal lemah ya. Jadi teman-teman di rumah, kalau kita baca ayat firman Tuhan, jangan terlalu dengan letter-let, baru kita tidak bisa mengaitkan dengan ayat yang lain ya. Contoh ayat ini ya. Nih. Pak Mandro device not connected. Nah, contoh ayat ini ya. Kata Paulus kepada surat kepada Timotius. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Nah, kira-kira bagaimana dengan ayat ini? Kalau kita mau lihat secara letter-let, berarti hamba Tuhan tidak boleh ada seorang perempuan. Berarti laki-laki semua. Ya? Pak Bombom, saya mau nanya apa Pak? Saya mau coba menjawab tadi 24 yang mengadili. Kalau pendapat saya begini Pak Bombom, kan 12 suku Israel yang disebut dengan tua-tua itu adalah 12 anak Yakub. Karena Israel itu kan hanya nama untuk Yakub. Itu pendapat saya. Yang 12 lagi adalah murid Tuhan Yesus. Ya, mungkin itu sudah memang sebenarnya, tapi saya belum pasti Pak. Itu yang saya bilang. Tapi begini Pak, gini itu loh kan Pak dalam Bombom, logikanya begini loh Pak Bombom ya. Karena kenapa harus ada 12 suku Israel? Karena itu sudah ditetapkan oleh Tuhan. Itu Jadi di dalam Wahyu 20 harus, ya Pak ya. Wahyu 20, iya. 12 bintang, ya 12 bintang. Nah Begini Pak, memang jawaban itu, tapi sampai sekarang ada yang lain juga belum setuju, makanya saya belum bisa, karena itu kan masih itu kan nanti kita bilang 12 tambah 12, memang betul juga Pak. Itu kan pengintai, 12 pengintai juga disebut 12 pengintai, ya kan? Betul, ada 12 pengintai. Ya itu 12 pengintai juga. Pengintai. Jadi Nabi Yusuf. Nabi Yusuf. Ya Pak, sinyal tadi hilang Pak. Ya, jadi begini Pak, ini Pak Marpaumu juga, sebenarnya itu sudah juga Pak, jawabannya itu, tapi saya belum pasti ya. Iya. Jadi memang 12, sebenarnya itu, tapi saya belum yakin betul karena saya masih mencari, memang karena masih disebut 12. Dikatakan 12 tua-tua itu, memang kalau kita lihat dalam Wahyu 20 ya, yang nanti perang naga itu ada 12 bintang ya, itu 12 suku Israel, nama anak-anak Yakub ya, tua-tua. Iya, yang tua-tua itu. Tapi begini ya Pak Bom, ya, kalau dikatakan anak ke-24 tua-tua itu adalah anak Yakub. Anak Yakub kan ada 12. Ini logika ya, logika dulu ya. Kita ada masuk ke logika dulu. Nanya. Ada 13, ya, perempuan satu. Jila. Ya apa? Jila. Cuman kan ya udah kita
karena suku Israel kan ambil keturunan dari bapak ya, laki-laki ya. Jadi kalau 12, sementara di situ kan 24. Pertanyaan saya, kalau kita kenapa mempertanyakan ke 24 tua-tua itu, karena selain 24 tua-tua itu, ke-12 suku Israel terlepas dari ke-12 rasul ya, itu akan ada juga tersebut. Tapi setelah saya lihat-lihat, ke-12 suku Israel itu dan ke-12 rasul murid Yesus itu berbeda dengan, sepertinya ini pandangan saya karena saya bertanya nih ya, sepertinya berbeda dari ke-24 tua-tua itu gitu. Jadi makanya saya bertanya gitu kan, karena ada banyak kecenderungan yang bikin saya yang harus saya pertanyakan gitu, yang saya harus bertanya begitu kepada orang yang teologi, karena saya orang awam gitu. Karena di teologi kan lebih detail lagi dalil-dalilnya, pencariannya daripada kita yang di awam gitu. Itulah. Jadi kalau enggak maksud saya Pak, kalau ke-12 rasul dan ke-12 suku Israel itu dijadikan sebagai dikatakan itu sebagai 24 tua-tua itu ya jadi 50-50, makanya tadi saya bertanya itu tadi Pak Bom kan gitu Pak. Jadi referensinya kalau untuk mengacu kepada 12 rasul ataupun ke-12 suku Israel itu agak lemah gitu. Itulah maksud saya tadi. Tapi udah tertulis Bu, Pak Nabi YouTube itu kan di Wahyu 21 itu. 12 rasul. Akan di situ dibuat 12 nama ke-12 rasul anak domba itu, dan jabatannya sebagai hakim, itu paralel. Iya, sebagai hakim. Jadi kalau bicara tentang 12 Pak, dan akan ada 12 pintu juga kan? 12 pintu juga. Iya, konteksnya kan sudah secara letter-let kan sudah. Tadi saya keputus-putus ya. Penjelasan Pak Bomong saya terima sih sebenarnya, masalah secara letter-let itu ya tergantung konteksnya ya, saya setuju. Makanya saya bertanya yang di Wahyu tadi. Ya. Marban, kenapa Marban? Marban. Kok bisa ada 2 itu? Apa itu? Apa itu Pak? Oh iya, namanya ada 2 masuk di room. Kau mana Marban? Kau kayak mana bicara? Jaringan itu Pak, di refresh saja. Kau yang mana Marban? Kau yang mana? Marban? Ya nggak tahu yang mana ini. Oh ya. Nah. Si Masa cuma satunya. Ada sudah keluar sudah. Jaringan itu. Jaringan. Ya lanjut. Jadi karena saya kan bingungnya, yang membuat saya bertanya itu, bentar dulu Pak ya, bentar. Lanjut aja bentar Pak. Kenapa Pak? Bisa saya lanjutkan Pak Bom. Lanjut. Iya, memang sih saya sih nggak mempermasalahkan Pak ya, kalau ada perbedaan ya apa. Kalau Pak Bom kan mengenai Yudas memang kita berbeda Pak. Ya, cuman saya tadi ketersinggungannya dengan 12 tahta itu Pak tadi. Jadi berbeda pertanyaan. Iya, teman akrab saya juga berbeda dengan saya Pak, sama-sama satu gereja. Coba kalau Bapak baca ayat ini kira-kira gimana Pak? Ini letter-let. Soalnya Alkitab itu jangan kita baca secara. Oh iya, saya setuju Pak. Memang tidak bisa secara letter-let. Apalagi kitab Wahyu Pak. Itu paling banyak simbol-simbol malah itu kan. Ini saya kasih ayat 2 Pak ya. Ini 1 Pak ya. Nah kemudian saya kasih ayat 2 lagi Pak ya. Kalau itu saya sepakat Pak, tapi poin saya bukan di situ tadi Pak. Sama saja Pak, maksudnya kita kasih contoh Pak.
Bapak kan, kita kan yang punya kitab ini Pak, jadi kita harus sama-sama ini Pak, kan? Sama seperti dalam semua jemaat, orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri. Betul kan? Dalam pertemuan-pertemuan jemaat. Ini kan pertemuan jemaat, betul nggak? Tidak boleh khotbah, ya, perempuan ya. Nah, pertanyaannya, apakah kita baca firman Tuhan letter-let semua Pak? Ya artinya kan ada ayat lain Pak yang menjelaskan juga gitu Pak. Nah, yang makanya menjawab yang juga tadi di gitu. Wahyu 20 itu bukan hanya untuk 12 suku Israel. Bapak tahu nggak murid Yesus itu apakah semua dipenggal kepala Pak? Ya, kalau saya mengatakan enggak semua, tapi merujuk pada martir, Pak. Enggak, Pak. Bersaksi Yohanes dan enggak, Pak. Yohanes enggak, Pak. Yohanes enggak, Pak. iya, makanya Yohanes yang menceritakan, Pak. Yohanes tidak ikut di situ, Pak. Nah, terus siapa Karena lagi itu tulisan Pak? Yohanes. Yang dipenggal siapa saja Pak? Ya, sepanjang yang di Alkitab, yang pertama itu Yakobus ya, saudara Yohanes. Nah, sisanya yang lain itu ya ada yang disalib, ada yang dilempari, ada yang ya rata-rata martir Pak. Hanya Yohanes yang meninggal secara damai. Makanya di sini kan Yohanes yang menceritakan, Yohanes tidak termasuk di dalamnya. Cuman kalau dari klausal pertama ayatnya itu menceritakan tentang mereka yang duduk diserahkan kuasa untuk menghakimi kan itu tadi Pak. Nah poin saya di sini kan menghakimi Pak. Nah makanya pertanyaan saya tadi, apakah Yudas termasuk di dalamnya? Kalau saya mengatakan kan enggak Pak. Pak Bom, ya saya enggak masalah. Cuman dasar saya mengatakan gini Pak. Bagaimana mungkin Yudas menjadi hakim? Yudas sendiri Bagaimana mungkin tidak ya? melihat tidak Bagaimana melihat mungkin? ya tidak melihat kematian dan kebangkitan dan kenaikan Yesus sesuai dengan kisah Rasul itu Pak. Untuk itulah dia digantikan. Itu sih pemahaman saya Pak. Oke, Pak, saya mau tanya Bapak, 12 murid Yesus itu diberi kuasa untuk mengusir setan nggak? Betul, 70 murid itu diberi kuasa Pak. Oke, pertanyaan saya Pak, waktu Yudas menjual Yesus, Yudas sadar nggak? Sadar Pak. Oh sadar? Iya. Enggak Pak, enggak Pak. Dia sadar dengan 30 uang perak Pak. Motivasinya kan 30 uang perak, bukan penyalipan. Ya. Waktu Yudas jual Yesus, Menyerahkan Yesus. menyerahkan Ya, Yesus, menyerahkan, Yudas ya. sadar nggak? Saya bilang sadar Pak. Enggak, Pak. Sadar? Enggak, Pak. Enggak. Pada biar aja Pak, nanti saya kasih 7 ayat ya. Bapak Iya. kata-kata kita diskusi santai Pak ya. Bapak punya Iya, kata-kata jangan silakan. cabut, Saya juga jangan cabut santai kok. kembali ya. Jangan cabut kembali. Apa yang Bapak sudah bicara sudah oke ya. Iya. Itu pertanyaan saya pertama. Yang kedua Pak, waktu Yesus berbicara kepada Yudas, lakukanlah apa yang kau katakan. Yesus bicara sama siapa Pak? Yudas yang adalah iblis. Yesus bicara sama Yudas atau iblis? Yudas yang adalah iblis Pak. Oh berarti Yesus pilih iblis untuk jadi murid. Betul. Iblis manusia Pak ya? Iblis berarti Ya artinya manusia ya? sifat Pak, sifatnya Pak. Oh berarti Yudas kalau yang manusia ada di iblis. dunia ini sifatnya kayak iblis, berarti iblis dari surga atau manusianya memang sudah iblis? Berarti manusia Begini, dilahirkan Pak. sudah jadi iblis ya? Begini aja Pak, kita buka ayat waktu pemilihan Iya murid-murid buka. Pak. Enggak, saya cuma mau tanya Pak. Saya nggak mau buka ayat dulu Pak. Kita kan diskusi santai. Iya. Waktu Yesus berbicara sama iblis, bicara sama Yudas, apa Yudas itu dirasuki iblis atau Yudas memang orang iblis? Dari lahir sudah iblis. Iya, sejak pemilihan Pak. Makanya kita buka ayatnya Pak, waktu dia memilih murid-murid itu Pak. Oke. Kan tertulis di situ Pak, di Matius kalau nggak salah. Coba Pak, pertanyaan Bapak saya, buka di Pak. Matius. Oke, ya. Ada Pak. Silakan. Matius berapa Pak? Matius awal ya? Saya nggak di Matius Pak, waktu pemilihan murid itu ayat berapa itu Pak? Sebentar ya.
Pemilihan apa? Waktu Bapak sendiri yang kasih memilih dong. waktu memilih ke-12 murid itu, Pak. Ada yang saya mau tanya Bapak. Dan Bapak cari ayat dulu baru saya buka. Oke, saya cari bentar, Pak. Pertanyaan saya sama Bapak, ya. Pak ya? Pak? Ya, ya, Pak, ya, Pak. Ya, saya mau tanya ini Pak. Ini ya Pak ya. Saya mau tanya Bapak ini. Bentar ya. Matius 10 tadi, Pak, ya, yang itu, Pak, pemilihan murid itu, Pak. Ya. Ya, oke, bentar ya. Saya mau tanya Bapak ini, Matius 10 ya. Bapak kan berbahasa kan, kita tidak aja Pak ya. Ya. Nah ini, ya Pak ya. Oke Pak ya, paham ya? Ya, ya, ya. Oke. Ini yang tulis kitab Matius ini siapa Pak? Matius, Pak. Pada waktu Matius menulis ini, kita buka logika dulu Pak ya. Matius tulis ayat ini, kenapa Matius tulis Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus? Kenapa Matius bisa tulis ayat ini, sedangkan Matius tidak tahu Yudas belum mengkhianati Yesus, sedangkan Matius sudah tulis di ayat Matius 10 ayat 4 ini. Loh, ini kan sudah berlalu, Pak. Ini kan menceritakan ini, Pak. Nah, justru itu, Pak. Ini kan sudah berlalu. Makanya Matius menulis Yudas yang mengkhianati dia, ya kan? Nah, Bapak kan sudah bilang mengkhianati dia karena di sini kan setelah Yudas mati baru Matius menulisnya, atau bagaimana? Bapak setuju ya setelah Yudas mati ya? Ya, setelah Yesus sudah mati juga, itu sudah ini Matius menulis sudah kan? sekitar abad. Iya, betul, Nah, Pak. Betul. Sebenarnya jalan ceritanya kan Yudas sebenarnya belum ditulis bahwa tidak mungkin Matius tulis Yudas mengkhianati, ya kan? Betul nggak? Iya, tidak ada masalah sebenarnya, Pak. Oke, pertanyaan saya, Pak. Bapak tolong jelaskan. Ya. Ini dari mana, Pak? Yohanes, Pak ya? Iya. Iya, iya. Kenapa ini, Pak? Sebentar, Pak. Belum. Oh ya. Saya cari dulu ayat yang bagus. Saya mau tanya ini, Pak. Ya. Saya mau tanya, Pak. Pak Nabi YouTube. Nabi YouTube. Coba Yohanes 13 ayat 2. Sebentar. Tadi waktu pembicaraan saya sama Bapak, ingat baik-baik. Apa yang Bapak sudah utarakan, jangan dicabut kembali, Pak ya. Betul, Pak ya? Bapak Ya, tadi katakan bahwa ya, Pak. Ya, kita komitmen saja Pak, supaya kita saling belajar Pak ya. Saya juga banyak belajar. Bahwa Yudas sadar, dalam keadaan sadar. Bahwa Yudas adalah iblis dan dia sadar Pak ya. Iya, ya? sadar. Oke. Dalam Oke, keadaan Pak ya, sadar. kita deal ya. Cos deal dulu ya. Oke Pak ya. Oke, Pak. Kita saling belajar ya. Silakan Bapak baca ayat ini. Yang warna kuning Pak. Dari sini Pak, 26 dulu Pak. 26 Pak. Ya, jawab Yesus, ya.
Ya. Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan naikin dikit, Pak. Ini oke, silakan. Dan memberikan kepada Yudas anak Simon Iskariot. Nah, terus apa, Pak? Baca lagi, Pak. Baca terus. Oh ya, sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Ya. Ulangi, Pak. Baca pelan-pelan, Pak. Iya, ia kerasukan iblis, saya tahu, Pak. Apa masalahnya di situ, Pak? Bapak yang masalah. Nabi YouTube jelasin sama dia. Awal. Iya, dari awal saya bilang, dari pemilihan itu pun Yesus tahu bahwa dia adalah Jangan lari iblis ke belakang, gitu. Pak. Bapak punya kata-kata pertanggungjawabkan. Bila yang katakan ya, tidak katakan tidak. Tadi Bapak bilang Yudas tidak kerasukan iblis. Yudas memang iblis. Bapak jangan. Saya tidak mau. Saya akan marah sama orang Kristen yang orang Kristen putar balik mulut. Saya bilang itu, Pak. Saya pertanggungjawabkan itu, Pak. Oke, Bapak tadi bilang apa, Pak? Saya katakan Yudas jangan adalah putar iblis. balik. Bapak bilang Yudas adalah iblis. Betul, saya Tidak bilang itu, kerasukan Pak. iblis. Bapak bilang Yudas tidak kerasukan iblis. Oh, saya nggak bilang gitu, Pak. Saya bilang justru Yudas itu iblis, Pak. Oke. Pak, bentar, saya Iya. tengahi. Aduh, Bapak, Bapak ini. saya tidak membela, saya tidak memihak, Pak. Semua mendengar, bisa diputar lagi Semua nanti. mendengar. didengar lagi. Bapak mendengar, Bapak mengatakan Yudas menyerahkan Tuhan Yesus dalam keadaan sadar. Ya, itu saya bilang, Pak. Tepatnya seperti itu. Kalau dalam keadaan sadar, Pak, bisa memilah, bisa mengerti. Tapi kalau udah kerasukan, Pak, bagaimana? Orang yang kerasukan setan, Begini, Pak. Kerasukan iblis. Begini, Pak. Ini pemahaman saya gini, Pak. Iya, pemahaman. Motivasi Yudas itu kan menyerahkan Yesus dengan uang 30 perak, Pak. Betul atau tidak? Ke situ, Pak. Jangan ke situ, Pak, Pak. tunggu dulu, Itu Pak. berhubungan Tunggu dulu, semua, Pak. Iya, benar, Pak, benar. Kalau untayannya berhubungan, cuma tadi Iya. kan ini ayat 13. Pak Bom silakan ayat 2, Pak. Ayat 13 tadi kan pasal 13 tadi, Pak. Yohanes tadi ayat 2-nya, Pak. Inilah mulai trouble-nya, Pak. Setan tuh lembut bahasanya, Pak. Nggak seperti suara Tuhan. Tuhan tegas. Tadi Ayat kan 2, saya Pak. bicara Bapak. Bapak kalau bicara dengan Mereka- saya hati-hati, Pak. Bapak jangan. Mereka sedang makan bersama, dan iblis membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Inilah mulai trouble-nya, Pak. Iya, saya setuju, Pak. Makanya kesimpulan saya mengatakan bahwa Yudas itu iblis gitu loh, Pak. Iya, tapi Bapak tadi ngomong sebentar. Bapak tadi ngomong pas waktu pemilihan Yudas juga, Yudas itu sudah iblis, itu masalahnya. Betul, Pak. Ada ya ayat tadi Matius tadi makanya dibuka dulu, Pak. Itu setelah ditulis, Bapak. Begini, Bapak Pak. ini bagaimana pemahaman Alkitab? Sebentar, Pak Bom. Sebentar. Itu setelah terjadi kejadian, baru itu ditulis. Betul, Pak. Jadi Saya begini setuju. ya. Maksud Begini saya ya, begini. agar Yesus itu agar jangan tahu terjadi kalau Aduh, Pak. begini, Pak. Sebentar. Maksud saya begini. Jangan jadi terjadi Bukan dari penulisan, tapi Yesus sudah tahu bahwa Yudas sebentar, akan Pak. mengkhianati itu loh, Pak. Maksud Sebentar, saya Pak. begitu, Sebentar, Pak. Sebentar. Sebelum menjadi lebih ribut lagi. Santai yang aja, Pak. Santai. Bom ini makanya saya masuk langsung di tengah, Pak. Pak Bom itu mengambil kesimpulan atas pertanyaan tentang penyerahan Yudas. Yudas menyerahkan Iya, iya, Yesus. Itu Atau poin gini yang aja deh, Pak. dipegang Pak Bom. Tunggu dulu, Pak. Oke, Tunggu oke. dulu, Pak. Poin yang dikejar Pak Bom ketika bertanya, apakah ketika Yudas menyerahkan Yesus, Yudas dalam keadaan sadar? Kan itu yang dikejar Pak Bom maksudnya. Betul. Lalu Bapak menjawab. Saya tahu, tunggu Pak. dulu, Pak. Bentar dulu, Pak. Aduh. Bentar, Pak. Bapak nggak tahu, Pak. Bapak nggak tahu. Oke Saya lah, langsung oke katakan lah. Bapak nggak tahu. Oke, gini, Pak, gini. Jadi, tunggu dulu, Pak.
Bentar Pak. Jadi Bapak kan menjawab Yudas menyerahkan Yesus dalam keadaan sadar. Secara tekstual, secara teks dan konteks, dari ayat 2, iblis sudah membisikkan. Dan kemudian ayat yang sebelum saya minta dia tunjukkan ayat 2, iblis merasuki Yudas, Pak. Itu maksudnya, Bapak. Iya, Antara saya paham, pernyataan Bapak yang mengatakan sadar dan kerasukan itu kan berbeda, Pak. Kesimpulan saya begini Itu loh, aja. Pak. Kenapa saya mengatakan Yudas itu iblis? Karena saya sudah tahu bahwa dalam keadaan Yudas dirasuki itu saya merujuk kepada Yudas adalah iblis gitu loh, Pak. Bapak sama dengan Pak Dani, sama sekali penipu. Saya bilang Bapak penipu, saya sudah. Silakan sebentar Pak ya, di sini live chat. Oke, silakan ya. Gini Pak Pak, Bombom, kita jadi mungkin orang kasih Kristen konteks dulu. apologet, jangan mulut itu hambur kiri kanan. Pertanyaan saya Pak, saya tidak bahas Yudas, saya cuma tanya Bapak, Pak, Yudas itu kerasukan iblis atau tidak? Bapak jawab tidak. Bukan, saya nggak jawab tidak, Pak. Saya jawab Yudas adalah iblis, Pak. Saya putar rekaman, Coba diputar Bapak lagi, bilang Pak. Yudas Bapak memang dari jawab awal dalam iblis. keadaan sadar, Pak. Betul, saya jawab dalam keadaan sadar bahwa Yudas Iya, adalah iblis. sadar, tapi Yudas itu iblis. Tapi saya nggak ada bilang Makanya saya seperti yang Pak ulang-ulang. Bombom. Bapak diam dulu, Bapak diam. Saya bilang sama teman-teman, tolong ya, teman-teman. Benar nggak Pak? Saya bilang begini, tolong ya teman-teman Betul. rekam ya, pembicaranya ini ya. Ya, tolong ya, perhatikan ya. Saya tanya, itu ada maksud saya Pak. Karena orang Kristen banyak itu cuma tahu menjawab, tidak tahu punya dalil. Sama dengan orang seberang. Saya kalau orang seberang saya tidak pernah marah karena memang mereka harus kita kasihani. Karena mereka tidak tahu apa-apa. Tapi kalau orang Kristen banyak tahu tapi tidak tahu apa-apa. Pak, bila ya katakan ya, tidak katakan tidak. Saya keras sama orang Kristen. Karena orang Kristen jangan kita putar-putar balik-balik. Bapak pertama bilang Yudas memang iblis. Yudas Iya, itu betul, sadar. Pak. Yudas Betul, Pak. sadar. Itu Saya mau jawab dulu ya, biar saya tengahin dulu. Ini saya Ray Mandro. Saya tanya dulu. Saya mau Ya, kasih silakan, penjelasan Pak, gini. silakan, Sebentar. Saya mau Menurut bicara Bapak, dulu. Menurut Saya Bapak, bicara per poinnya, saya mau bicara per poin. Ya, sadar, dari awal pembicaraan Bapak dengan Pak Bombom itu saya simak dengan baik. Pertama, Ya, silakan Pak. ya, pertama itu bicara tentang apakah Yudas itu menghakimi ketika nanti akhir zaman. Ya, Betul, Pak, betul. Pak Bombom bilang itu menghakimi. Karena apa? Perkataan Tuhan Yesus itu adalah perkataan yang bukan abal-abal. Itu perkataan Tuhan. Ya, tapi Bapak membantah. Bentar Pak, saya nggak suka dipotong Pak. Saya akan bikin per poin-poin karena saya biasa seperti itu Pak dalam bekerja. Poin yang kedua. Putus. Silakan Pak. Hilang suara, Pak. Halo. Tes. Halo. Nah, Majid. Oke, Marban dulu sudah. oke. Sekarang menurut Bapak, Ya. kerasukan sama sadar sama enggak itu orangnya? Enggak, kesimpulan saya begini, Pak. Bukan Pak, Dalam saya Sama dengan keadaan. Bapak ini sama dengan orang seberang ditanya putar sana. Jawab aja Oke dulu lah, Pak, oke kita lah. orang Kristen Pak. Oke lah. saya Saya tidak jawab mengatakan- saja. Oke. Saya tidak oke. mengatakan kesimpulan Bapak. Menurut Bapak, orang Oke lah. kerasukan sama orang sadar sama enggak cara berpikirnya? Oke lah Pak, kita anggaplah itu saya salah di situ kalau mengatakan itu tidak sadar. Maksud saya begini Pak, dia Bukan, sadar Bapak dalam ngomong- menjual Bukan, 30. bukan. Bentar. Jawab saja Gimana? dulu. Bentar. Bapak ngomong tadi sadar. Menurut Bapak, sama enggak orang yang sadar dengan orang yang kerasukan? Oke lah, itu beda. Saya anggap aja saya salah di situ Pak. Maksud saya begini Pak, saya kan melihat motivasi. Jangan tarik bahasa Pak. Pertanggungjawabkan Bapak punya perkataan. Oke lah, saya salah di situ. Oke lah. Jangan Begini bilang Pak, Bapak salah dulu. Kalau Bapak bilang Jadi salah, gimana? kenapa Bapak masih bela diri? Nah, kan saya udah bilang Nah. salah di situ tentang sadar Itu dan namanya Bapak kerasukan. munafik. Kalau Bapak sudah Oke. bilang salah, tunggu Jadi dulu. gimana Biarkan Mas? Pak Bagusnya Marban gimana? bicara. Bagusnya Biarkan gimana dulu Pak ini, Pak? Marban bicara. Biarkan dulu.
Silakan, Oke, silakan. tadi ya ini itu sama Hmm. tidak? Jawabannya sama atau Oke, tidak? beda, Beda. udah beda. Ah. Kalau beda. Sekarang pertanyaan yang kedua. Hmm. Kalau kerasukan, orang itu tahu nggak apa yang diperbuat? Tidak. Nah, kenapa Bapak bilang jadi si Judas jadi iblis? Ada ayat lain, Pak. Perbuatannya Jangan bicara ayat, kita bicara dulu itu. Iya, makanya saya Kalau karena bicara saya ayat ada nanti punya saya tanya ayat, Bapak bingung nanti, Pak. Udah, bareng-bareng Oke, saya jawab tidak toh. Pertanggungjawaban saya tidak bicara ayat tadi. Perhatikan, Pak, ya. Dengar, Oke, Pak, ya. saya jawab tidak. Saya dari beda. awal saya tidak bicara ayat. Saya coba kejar Bapak punya mulut pernyataan. Jadi di sini orang yang nonton masih banyak. Oke, Sebentar, Pak. Kita kejar Bapak pernyataan dulu. Saya Oke, bilang, teman-teman masih dengar, tolong ya rekam pembicaraannya. Tadi saya udah bilang begitu, tolong. Oke, Nah, Pak. Bapak Saya katakan ya, Pak. Nah, silakan. Oke, saya salah di situ. Oke lah, Pak. Oke lah, Pak. Saya minta Jangan maaf. bilang salah dulu, Pak. Nggak bisa. Jadi gimana? Nggak bisa salah. Bagusnya Nggak boleh. gimana, Pak? Kita bicara, jangan bicara Yudas dulu. Kita bicara pernyataan Bapak tadi, bahasa tadi. Kita tidak usah bicara Yudas. Bapak masalah Oke. sadar dan tidak saja masalah iblis itu tadi Bapak pernyataan. Oke, Bahwa saya Bapak sudah jawab, Pak. mengatakan Tidak sadar. Yudas adalah iblis dan iblis adalah Yudas dan Yudas tidak kerasukan, sama saja dia memang iblis. Pernyataan itu yang Bapak harus pegang kuat. Iya, Silakan, Pak saya sudah ini kan sama Pak si Namasa tadi kan? Ya kalau sudah berarti untuk apa mau dibahas lagi, Pak? Berarti Bapak sudah Iya. menyerah. Iya, saya tidak bahas konteks itu, Pak. Oh, Saya tidak mau bahas masuk konteks gimana? lain gitu, Pak. Bapak sudah salah atau gimana? Oke. Silakan. Iya. Saya tahu konteks Bapak ini, maksud Bapak ini tadi yang di PowerPoint yang satu yang dibilang Bapak tadi yang memerintah itu termasuk yang sudah digantikan itu. Kan begitu, Pak, tujuannya ya? Maksudnya yang mana, Pak? Kan Bapak bilang waktu sidang di Yerusalem kan si Yudas kan diganti tuh. Oh iya betul. Diganti Nah. oleh Matias, Pak ya. Nah, apakah itu maksud Bapak yang menggantikan nanti di surga yang menghakimi? Oh iya betul, Pak, betul. Nah, Kalau saya pendapat saya, Pak ya. Sekarang pertanyaan saya, Ya, Yesus ngomong sama yang digantikan itu enggak? tidak. Loh, terus Dia kesimpulan diuji, Pak. Bapak dari mana kalau Yesus enggak ngomong? Yaitu pilihan dari Allah, Pak. Hah? Pilihan dari Allah itu, Pak. Baca di situ untuk menambah jumlah kami untuk pemberitaan Injil. Baiklah kita itu di mana ada ayatnya itu. Bapak keliru, Pak, di situ, Pak. Untuk mengganti kerasulan Yudas, Pak. Nah iya. Untuk Nah, memberitakan pertanyaan Injil. saya begini, Pak. Pertanyaan saya begini, Pak. Sebentar, Pak. Menggantikan kerasulan Yudas di situ untuk apa? Emang untuk menghakimi? Untuk Ya memberitakan Injil. artinya Yudas tidak lagi rasul itu loh, Pak. Gimana sih? Kenapa? Karena Berarti memang perkataan Yesus itu tipu ya? Tipu ya? Begini. Di depan murid-muridnya ya? Berarti Bapak Pak. percaya Tuhan yang menipu ya? Pak Bombom, begini Pak Bombom. Bapak percaya gugur, nggak Pak. kalau Yudas? Gugur. Nggak, gugur, Sebentar Pak. dong. Berarti perkataan Yesus tidak benar itu, gugur semua. Saya Bukan, belum Pak. bertanya ini. Saya belum bertanya ini. Sekarang begini, Pak. Ya. Ah, Saya mengatakan sama Bapak, Pak, besok kita pergi ke besok Bapak datang ke rumah saya bilang. Ya kan? Ya. Ngerti nggak? iya lanjut, Pak. Oke. Nah, sama Bapak enggak yang saya bilangin itu? Apa sama orang lain? Bisa Iya, enggak sama yang saya. datang orang lain? Bisa Sama enggak datang saya orang toh. lain? Loh, Enggak, berarti kan nggak bisa. yang saya suruh. Sekarang Masalahnya begini, Pak. Di mana Itu Yesus nggak masalahnya. mengatakan Bapak jawab dulu di itu. mana? Oh, saya Apa belum masalahnya? ngomong ini. Oke, Di mana oke. Yesus Coba, di mana coba. Yesus di mana Yesus mengatakan itu kepada Yudas? waktu ngumpul, waktu di perjamuan terakhir. Coba buka ayatnya, Pak. Coba, Ada nggak Yudas di situ? ada. Dasarnya mana, Bukaan Pak? aja, Pak.
Iya. Saya kasih lihat dulu ini ya. Nanti Jangan hanya Bapak satu juga ayat, jawab baca pakai 2 ayat ayatnya. ya, bantah pakai 2 ayat ya. Baca ayat bawahnya. Ya, nanti Bapak bantah juga ya. Itu yang tadi Pak Bom yang dikasih roti kepada Yudas itu kan Yudas ada di situ. Iya, biar dia bantah dulu. Biar aja. Oke, Kita Pak, harus silakan, runut kan Bapak. gitu, Pak. Ya, Pak. Ini Pak, silakan ini Pak. Ya. Pak, Yudas ada di sini nggak Pak? Kalau saya bilang sih enggak, Pak. Oke. Kalau Baca Pak dari ini 27 Pak. Baca dari 27 dulu Pak. Bapak pegang perkataan Bapak yang kedua kali. Iya, Pak. Pegang perkataan Yudas tidak ada. Oke? Setuju Pak? Iya, itu tafsiran saya, Pak. Alkitab ditafsir seperti di sebelah. Saya ada ayatnya, Pak. Ya. Saya tunjukkan, Pak. Baca. Tolong Pak baca bukakan yang 27 Pak. Scroll ke bawah sedikit Pak. Up. 27. Nah. Sebab siapakah yang lebih besar yang duduk makan atau melayani? Bukankah dia yang duduk makan, tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Di tengah-tengah kamu, ke-12 muridnya Pak, 28, kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. 29, ini Pak, kuncinya Pak, sebenarnya kalau Bapak membacanya Pak, kalau Bapak seorang Kristen, dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu. Scroll lagi Pak, sedikit Pak. Sampai ayat 30-nya Pak. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu sama seperti Bapakku yang Bapakku menentukannya bagiku. Baru masuk ini Pak. Ini pada perjamuan terakhir Pak. Betul Pak, betul. Boleh saya tanya Pak? Tunggu dulu Pak. Ke-12 lanjut, murid lanjut, kumpul lanjut. di sini Ya, Pak. ya. Ke-12 murid kumpul di sini Pak. Jangan disimpulkan dulu Pak, 12. Enggak ada tulisan 12 di situ Pak. Pak, Baca aja dulu baca ayatnya. Pak. Ya Tuhan. Bapak ini benar-benar Kristen apa bukan Pak? Curiga Begini, ngeliat Pak. kamu nih. Begini Enggak, Pak, begini. Jawab dulu Pak. Jawab dulu Pak. Ini. Saya jawab, ini saya belum Bapak nggak bisa Kristen apa ngomong bukan? ini. Nggak usah Enggak, jawab saya- Pak, baca ayat aja, baca ayat Pak. Ya. Saya tanya dulu, Bapak Kristen apa bukan Pak? Karena model Bapak banyak nih loh Pak. Saya temuin dulu, Pak. Kristen. Ngapain Iya. saya bohong Pak? Iya. Ah. Ya. Yang mana nih Pak, yang mau dibaca? Bentar, kalau memang di sini nggak ada Yudas, berarti murid yang ke-12 juga nggak ada di sini. Bukan, Karena hanya namanya- Yudas saja Pak. Hanya Yudas saja. Nama Yudas. Ada. Nama yang lain-lain ada? Makanya saya belum kasih ayat ini. Nama yang lain-lain ada? Betul, yang 11-nya ada Pak. Mana? Yang 11 lain ada. Yudas nggak ada. Mana di sini? Betul. Makanya Mana di sini? saya belum bertanya. Boleh nggak saya Gini bertanya aja, di ayat gini ini? aja. Pak Di sini. Barba, coba dia buktikan. Dia Iya. dalilkan, dia kan yang mendalil katanya Yudas gak ada. Buktikan dengan ayat. Kita tunggu. Betul, harusnya begitu toh. Ya sudah, silakan. Nah, di ayat ini dari ayat 28 atau 27 tadi, di sini sudah makan roti apa belum? Itu Ya pertanyaan belum saya lah di pertama. situ. Di mana dasarnya? Coba dilihat. Sudah, kau jelaskan saja terus. Oke, Sudah biarkan oke, saja, ikuti apa oke. mau saja. Sekarang kita Pak Bom buka Yohanes 13 ayat 29 sama 30. Yang tadi itu Yohanes 13. Ya, silakan. Ya, ya dari 29 nggak apa-apa. Karena Yudas memegang kas yang ada menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Ini poin saya, Pak. Ya, oke. Terus, oke. Betul ya? Artinya kalau kita mundur Pak dikit Pak ke atas Pak. Tidak usah dulu, Ayat Pak. ini. Saya mau tanya Bapak dulu. Oke, lanjut Pak. Pada waktu Yudas melakukan perjamuan makan roti dan murid-muridnya,
Yesus berbicara atau belum berbicara bahwa kamu akan duduk makan seperti hari ini makan bersama-sama aku di kerajaan sorga dan tidak akan lagi makan dan minum bersama aku lagi. Hari ini terakhir minum dan makan. Pertanyaan saya itu Pak poin saya Pak. Diam Pak, diam. Apakah Yesus pada waktu duduk makan dan murid-muridnya, Yesus ada berbicara kepada 12 muridnya, hari ini kalian minum terakhir. Nanti kalian akan minum sama saya terakhir di kerajaan surga. Apakah di situ Yudas ada atau tidak, Pak? Kalau menurut saya, setelah Yudas pergi itu, Pak. Oh, Yudas pergi dulu. Iya, dari ayat 30 tadi, Pak. Kan setelah dia memakan roti, mencelupkan, dia langsung pergi, Pak. Oke. Pada waktu Yudas makan roti, celupkan roti, pada waktu itu Yesus ngomong atau Yesus belum ngomong? Mengenai apa ini, Pak? Masalah duduk makan semeja. Karena kan pada waktu Yesus bagikan, inilah roti tubuhku, inilah anggur darahku. Kalian akan minum perjamuan. Oh iya, Yudas di situ, Pak. Yudas di situ, Pak. Betul, Pak. Kalau itu. Kalian akan makan dan minum. Dan kalian akan minum terakhir. Dan kalian tidak akan minum lagi bersama dengan aku. Kalau itu kita harus langsung buka ayatnya, Pak. Jangan kita ini harus seperti saya tadi, Sabar, Pak. Pak. Bapak nanti jadi penipu. Minta maaf ya, saya langsung ponis ya. Saya tidak akan kasih tunjuk ayat. Nggak apa-apa, Pak. Lanjut, Pak. Ya, saya tidak mau kasih tunjuk ayat. Makanya Bapak dengar saya punya kata-kata. Saya tunjukkan ayatnya loh, Pak. Oke, saya tunjukkan. Bapak kan nentang saya. Oke, siap. Dengar kata saya baik-baik, Pak. Ini saksi banyak. Pada waktu Yesus membagikan, inilah roti tubuhku. Inilah anggur adalah darahku. Pada waktu Yesus menyerahkan, apakah Yesus tunggu mereka makan habis dulu baru nanti Yudas pergi? Baru Yesus berkata, hari ini kalian makan dan minum bersama aku terakhir. Nanti minum lagi bersama-sama dengan aku di kerajaan surga. Mana yang lebih duluan, Pak? Ya setelah Yudas pergi atau pada waktu Yesus makan dan minum? Yohanes 13 ayat 29 tadi, Pak. Saya tidak tanya Yohanes 13. Saya tanya pertanyaan saya, Bapak. Saya berdasarkan ayat, Pak. Aduh, sabar dulu, Pak. Nanti saya buka ayat, Bapak nyaho. Ayo, ya. Kalau saya ditanya, Bapak. Nah, tunggu dulu jawabnya dengan pertanyaan saya. Saya malas kasih tunjuk ayat karena Pak Bom selalu bicara dengan ayat. Bapak paham, Pak? Silakan, Pak. Saya tidak mau Bapak mencuri. Saya punya apa yang saya lebih. Saya tidak mau. Nanti Bapak pendusta. Tadi Bapak sudah dusta 1 kali. Saya tidak mau orang Bapak dusta 2 kali. Berdosa, Pak. Bapak dengar bahasa saya. Contoh ini anggur. Saya bagi. Marban, kau pegang minum. Ini roti. Marban, hari ini besok saya mau mati. Contoh ya. Contoh. Kalian saya traktir, saya kasih kalian makan minum. Nanti terakhir, ya. Besok kita mati, nanti kerjaan surga kita bersama-sama. Itu perkataan saya, manusia. Contoh. Marban, saya mau pergi merantau. Kalau saya berhasil, saya kasih minum kalian makan roti ini. Kan di situ ada 12 orang, teman-teman. Nanti besok, kalau saya dapat berkat, saya datang ke Bali. Berarti yang dengar ini kan 12 orang. Mereka pasti menunggu saya. Terakhir hari ini kita minum. Pertanyaan saya, Pak. Pada waktu saya ngomong, 12 orang itu dengar sambil saya cerita atau belum bercerita. Atau sudah 1 orang pergi. Ya, kalau sampai makan roti itu, Yudas masih di situ, Pak. Tapi mengenai yang kalimat yang di Matius itu, yang bicara. Ya, kalau Bapak dengar. Kalau Yudas pergi, berarti tinggal 11 orang. Pasti Yesus berbicara. Kamu di sini yang 11 orang yang akan memerintah, menghakimi 12 suku. Kalau 1 orang sudah pergi. Bapak sekolah nggak, Pak, bahasa Indonesia, Pak, ya? Minta maaf, Pak, ya. Saya minta maaf, ya. Kalau berarti Bapak bilang kami punya Tuhan penipu. Tuhan kami tidak tahu bahasa Indonesia, tidak tahu berhitung. Minta maaf, Pak, salah sekolah saja. Apakah Tuhan Yesus tidak tahu berhitung? Kalau memang 11 murid di situ, Yesus katakan, dengar, Pak, bahasa Indonesia, matematika. Yesus mengatakan, kamu di sini 11 orang yang mendengarkan. 1 orang yang sudah pergi. Dia tidak menghakimi 12 murid suku. Itu bahasa Indonesia. Tapi Yesus katakan, kalian 12 murid, kalian 12 ini yang akan menghakimi 12 suku Israel. Keliru, berarti 12 Pak. itu berarti Yudas ada. Tidak ada 12 kata 12 mereka di situ, Pak. Kamu yang ada, menghakimi Pak. 12 suku Israel. Saya tanya, Pak, murid Israel, Yesus ada iya. berapa? Pak, murid Yesus berapa, Pak? Murid Yesus. Pak, kalau 12 menghakimi 12 suku Israel ada, tapi kalian 12 muridku nggak ada kalimat itu, Pak.
Tanya Jangan saya, Pak. ditambah-tambahin. Berarti Yesus omong kosong. Yesus Yesus menipu. berbicara ke 11 murid itu Pak, kalau kalimat itu. Ya, Yesus ngomong itu untuk siapa? 12 murid atau 12 setan? 11 murid Pak. Oh, 11 murid. Berarti Yesus Ya. pembohong. Tidak tahu menghitung. Aduh, Pak, kenapa ada orang Kristen kayak Bapak begini, Pak? Pilih aku. Kenapa nggak ditunjukkan ayatnya Pak? Di 11 murid. Di mana? Kenapa? Tunjukkan 11 murid. Tunjukkan 11 murid. Tunjukkan di mana di situ 12 murid. Oke. Hah? Memang. Di mana ada 11 murid di situ? Di mana ada itu 12 murid Pak? Loh, sekarang kamu kan nggak mau 12. Oke, saya turutin Bapak. Kalau 11 saya tunjukin Pak ayat tadi Pak. Mana? Ayat Yohanes 13 ayat 30. Di sini di Lukas ini nggak ada. Yohanes 13 ayat 30 Pak, bukan Lukas. Nah, Yohanes 13 ayat 30. Pak, sebentar, Marwan. Sebentar, Bapak. Bentar, Marwan. Bapak ini seorang penipu. Ya? Ya, nggak Minta apa-apa. maaf, saya langsung vonis. Nggak Bapak apa-apa, tadi bilang pada waktu perjamuan, Yudas tidak ada. Bagaimana kalau saya tunjuk ayat ini? Kalau Bapak jangan perjamuan melawan. ada Pak, saya bilang ada. Yang mengatakan Pada menghakimi waktu itu loh Pak. perjamuan, apakah Yesus ada berbicara 12 murid ke tidak? Bapak baca ayat ini. Eng. Silakan kau baca. Silakan kau baca dari sini. Ya, kita pelan-pelan Silakan aja baca. Pak. Pelan-pelan Baca, aja baca. Pak. Ya, Nanti baca, bacakan makanya. punya saya juga ya Pak Bom ya. Ya, baca aja ya. Oke, dari ayat mana ini? Oke, baca. Sebab inilah darah. 28, Ya. silakan. Siap. Ya. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan banyak orang pengampunan dosa. Betul Pak. Yudas masih ada di sini Pak. Terus ini 29. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Oke, di sini Yudas ada atau tidak? Tidak ada Pak. Aduh, Bapak ini gimana? Dasar saya Yohanes 13 tadi Kenapa Pak. Bapak jadi orang Kristen begini, Pak? Begini Pak. Dengarkan Bapak saya ini dulu penipu. Pak. Aduh. Bapak cari dulu. Dengarkan saya dulu, Pak. Ulang. Enggak. Bapak ini sudah biasa dengan berpengaruh sama doktrin sebenarnya. Bisa nggak baca ayat saya Pak? Udah, enggak usah. Baca dulu, baca. Baca, ayo. Begini Pak. Sudah. Semua Injil, 4 Injil itu saling melengkapi Pak. Enggak usah kau hancur ini. Silakan. Bisa nggak baca ayat saya dulu Pak? Saya sudah tahu ayatnya, Pak. Bapak mau uji coba dan kita bahas Alkitab malam ini sampai siang? Iya, maksud saya konteks ini bisa nggak kita baca ayat Oke, saya dulu? silakan. Bapak ini sekarang, Pak. Silakan Yohanes, ini, Pak. ya Yohanes Bapak 13. baca dulu, Pak. Ya. Iya. Baca, Pak. Iya, saya sudah jawab jadi Pak. Saya sudah jawab. Kalau kita berbeda kan tak apa-apa toh. Pak, sebab inilah darahku. Di Ya. sinilah perjanjian baru, darahku, darah perjanjian itu bahkan bagi orang banyak untuk pengampunan dosa. Iya, Tidak kalau saya ini di sini, Papa coba lihat, Pak. Akan tetapi ini konteksnya bersamaan sementara perjamuan kudus. Akan tetapi betul, aku berkata tapi kepadamu, penafsiran saya begini bukan Pak tafsiran Bobo. apa, Alkitab tidak bisa ditafsiran, Pak. Bapak Loh, ini kenapa tahu bahasa nggak bisa Indonesia ditafsir? atau tidak? Pak, lembutkan hati, Pak. Enggak begini Pak Bom. Kalau saya membaca di ayat 28 ini, di sini dibagikan roti, ya toh? Inilah darahku, dia membagikan roti. Betul Pak Bom? Yang lain saja sudah diskusi. Habis Saya- itu saya dia jadi bodoh ini. enggak. Pengertiannya Benar, dari toh? ayat 30 apa, Pak? Pengertiannya dari ayat 30 apa, Pak? Sederhana. Ya aja. makanya saya Iya, bilang dasar saya Enggak, Yohanes 13. Jadi gini 13 Pak ya, Bom, menurut pemahaman 30, dia, Pak, ya. pemahaman dia, setelah Tuhan Yesus membagikan roti, si Iya. Yudas ngambil, tapi waktu perjamuan, waktu dikasih anggur itu dia udah nggak ada, itu pemahaman dia. Betul, karena rotinya Oh, berarti hanya Yudas tidak dicelupkan, minum Pak. anggur. Yudas tidak minum anggur. Hanya Sekarang dia nggak dicelupkan, minum Pak. anggur, dia nggak minum anggur. Hanya Berdasarkan dicelupkan roti rotinya, Pak. dari Yohanes Gitu. 12 itu. Sebentar. Sekarang pertanyaannya begini. Ketika Yudas pergi, mana ayatnya Tuhan ngomong? Ya, Yohanes 13 ayat 26, Pak. Dari ayat 26. Makanya saya bilang tadi, Di Yudas ayat itu 26, tidak sebentar. ya. Di ayat 26, Yudas masih ada. Iya, makanya kita baca, Pak. Sabar, sabar, jebak.
Silakan. Apa tadi bilang Yudas tidak ikut perjamuan, betul nggak? Ikut perjamuan, Pak, Oke, tapi setelah ikut dicelupkan, ya setelah dia mencelupkan roti, dia pergi, Pak. Makanya itu di ayat berikutnya Jadi gini aja lah, supaya jangan bertele-tele, Pak Nabi, sebentar, saya udah baca semua ini. Setelah Yudas pergi, kata-kata Yesus tidak ada, nanti kalian bersama-sama saya di surga, tidak ada. Tidak ada. Ya, kita baca dulu. Kita baca dari Yohanes 13 dulu, Pak Cinamasa. Bentar, Pak. Saya mau tanya sama Bapak. Penegasan pertanyaan saya gini, Pak. Ya. Poin yang Bapak permasalahkan apa dari ayat yang 30? Poinnya. Yang mana, Pak? Yang mana? 30 apa 27 nih? 13 ayat 13:30 tadi, Pak. Oh, yang Yohanes. Poin saya gini, Pak. Ketika Yesus berucap, inilah darahku, ya toh? Enggak itu, Pak. Enggak itu, Pak. Saya enggak bahas itu, Pak. Tadi Bapak poinnya Bapak mengatakan mempermasalahkan bahwa Yudas tidak ikut memerintah. Oh iya. Banyak sebenarnya, Pak. Kira-kira gimana, Pak? Poinnya, Pak. Poinnya aja langsung, Pak. Intinya, poinnya. Artinya bahwa kerasulan Yudas itu sudah digantikan. Pertanyaan sebenarnya begini, Pak. Siapa tadi? Pak Nabi ya? Langsung aja, poin aja, langsung aja, Pak. Nggak usah belit-belit, Pak. Saya nggak suka belit-belit, Pak. Saya orangnya to the point, Pak. Ya poinnya Yesus Yudas tidak sudah digantikan, Pak. Poin saya di situ. Sudah digantikan. Berarti di kerajaan Allah nanti di sana nanti karena 12 rasul ini mengikut Yesus, diutus Yesus. Jadi ke-12 rasul Yudas digantikan gitu, Pak ya. Ya kalau dari 12 rasul digantikan, Pak. Menurut nalar Bapak dari Yohanes 13 ayat 30 karena Yudas tidak ada di situ. Bukan hanya itu sih, Pak. Tapi kan tadi Pak Bombong yang kasih ayat tentang perjamuan, saya kasih ayat. Karena Bapak kan Bapak kan memaksakan Yohanes 19:30 12. Itu menjawab Lukas tadi, Pak. Oke. Jadi saya coba buat perbandingan sederhana buat Bapak ya, Pak ya. Silakan. Apakah pengutusan ke-70 murid ikut memerintah, ikut mengadili nantinya di sana, Pak? Enggak ada, Pak. Murid. Cuma 12. Enggak ada. 12, Pak. Cuma 12. Saya kan bertanya kepada Bapak, apakah nantinya ke-70 murid yang diutus itu ikut nanti di sana enggak, Pak? Yang menjadi hakim toh pertanyaannya? Iya, saya ngikutin nalar Bapak loh, logika Bapak. Ya. Kalau yang 12 ikut enggak, Pak, di sana? Kalau yang 12 rasul itu yang hanya itu doang, Pak, yang menghakimi, Pak. Yang 70 enggak ikut menghakimi. Saya bertanya, Pak, kenapa yang 70 ini enggak ikut menghakimi, Pak? Itu hak prerogatif Tuhan lah. Pak, larinya ke Bapak ke situ kan, hak prerogatif. Ya kan, ini Pak, sama aja. Sebenarnya ini sama aja. Ini sama saja, Pak. Aja. Ini sama saja begini, Pak. Bapak, kalau biasanya saya udah jawabannya gini, Pak. Allahu a'lam katanya, Pak. Itu pertanyaan udah mentok itu, Pak. Udah nggak bisa jawab dia itu, Pak. Begini, pertanyaan saya sebenarnya sederhana, ya. Untuk apa Yudas digantikan? Ya, karena udah mati, Pak. Karena udah mati. Bapak bisa bangunkan Yudas? Ya kalau semua rasul juga akan mati, Pak. Kenapa waktu Petrus mati atau Yakobus mati nggak digantikan gitu loh, Pak? Pak, sebelum Roh Kudus turun, Yudas sudah mati. Yudas sudah mati. Pak Bombom bisa buka ayatnya nggak di Kisah Para Rasul, Pak Bombom? Udah, gini aja tanya, Pak. Santai aja lah. Oke, santai aja, Pak. Matias itu siapa, Pak? Matias itu siapa, Pak? Sebentar, Pak, saya mau tanya. Matias itu kelompok dari 70 murid, Pak. Oke, Matias 70 murid. Matias itu siapa? 70 murid itu Yesus yang memilih atau apa? Allah sendiri, Pak. Tidak boleh murid, makanya dipakai undi. 70 murid, Pak. 70 murid itu siapa yang memilih? Bukan Matias. 70 murid, ya Yesus. Yesus yang memilih. Iya.
Tapi yang 12 Kemudian yang Matias ini Allah yang memilih karena diundi. dalam penggantian Yudas, Pak ya. Pada waktu perjamuan itu Matias ada nggak? Tidak ada, Pak. Hah? Tidak ada. Ya sudah. Alam ya. Memang nggak Jadi ada, orang Pak. bisa menilai malam hari ini Bapak termakan dengan perkataan sendiri, ya. Karena Bapak apa-apa. anggap bahwa Dari awal Bapak dari anggap awal saya bahwa bilang, Tuhan Pak itu Bombom. pembohong. Kalau saya orang Muslim, Pak, saya akan bilang Bapak punya Tuhan pembohong. Paham? Ya nggak apa-apa, Pak. Berarti, Dari awal Bapak tidak tahu bahwa kita punya Tuhan itu kekal, berbicara itu ya dan amin. Ya. Iya, begini Pak Bombom. Tuhan Dari punya awal kata-kata hanya satu kali. Tuhan berbicara itu kepada murid-muridnya. Sekarang saya mau tanya sama Bapak. Ya. Kenapa sampai kita sudah tidak disunat, Pak? Kenapa? Sedangkan sunat itu perjanjian kekal. Sunat Sunat itu tidak diganti dengan menyelamatkan, apa, Pak. Pak? Sunat tidak Sunat menyelamatkan, Pak. Bukan masalah sunat tidak menyelamatkan. Sunat itu perjanjian kekal. Untuk siapa? Dan kenapa sekarang kita tidak sunat, Pak? Silakan Bapak jawab. Itu tadi, Pak, tidak menyelamatkan, Pak. Itu Pak, juga saya sunat minta itu waktu 3 pun menit, Pak, untuk berbicara dengan Pak Mandru. Ya, gini. Saya ini belum sangat menjawab prinsip loh tadi, ya. Pak Pak Jin Mandru, Balige. Pak Bisa Mandru, saya 1 menit sebentar. dulu, 1 menit. 1 menit aja. Saya ditanya tapi nggak dikasih waktu memberikan dalil gitu loh. Tadi kan Pak silakan, Bombom, Pak. Silakan. iya, Pak Bombom Udah, bilang. Bapak mau kasih Yohanes 13 ayat. Bukan itu Pak. 25 Masalah undi tadi Pak. Tadi kan saya mengatakan, apakah Matias ada waktu perjamuan? Saya kan katakan tidak. Apakah Matias dipilih oleh Yesus? Saya dalam penggantian Yudas, saya bilang tidak. Tapi ada dasar saya Pak, gitu loh Pak. Nah, Karena kalau saya tanya kita Bapak, baca di Amsal, tidak usah bicara Amsal lagi, Pak. Nanti Bapak buka Amsal. Saya tanya Bapak masalah Amsal. ini berhubungan dengan konteksnya, Pak. Oke. Di Amsal 16 ayat 33 dikatakan, undi dibuang di pangkuan, tapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Gitu loh, Pak. Tadi itu menjawab tentang Ya, itu kata-kata bijak, Matias ya, dipilih. kata-kata bijak. Oke. Ya, jadi gini Pak, kan pertanyaan saya tadi melebar, ya? gini. Sudah Ya, melebar. tetap konteks di Yudas itu Pak. Oke. Konteksnya. Jadi kan begini Pak, kenapa Yudas itu digantikan walaupun kalaulah Yudas itu sudah kekal nanti di tahtanya, untuk apa Matias Pak? Kenapa dia ke kelompok 70 murid aja gitu loh Pak? Kan begitu. Begini Pak, Bapak bilang ya, yang pertanyaan kita mau kejar Pak. Kata-kata Yesus itu kepada 11 murid atau 12 murid Pak? Iya, dari awal saya katakan kita sudah berbeda Pak. Yudas Dasar tidak saya, ada. Yudas iya, tidak ada. Itulah dasar saya Pak, makanya saya. Bapak pakai dasar satu Pak ayat. Bombom, Saya Pak pakai Bombom. 2 ayat. Pak Bombom, saya minta waktu dulu. Saya minta waktu dulu diskusi sama Pak Mandru 3 menit saja. Ya, Silakan, Pak, silakan. ini sangat prinsip ini Pak Mandru ya. Boleh, Pertama silakan Pak, pelan-pelan aja. Pertama gini, ya. Kita harus meyakini bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan. Itu poinnya, Pak. Setuju, Ya. Pak, setuju. Apapun yang diucapkan Tuhan Yesus itu adalah firman karena dia adalah firman Allah. Bapak paham nggak itu? Setuju, Pak, setuju. Tidak. Ya, setuju, Oke. setuju. Oke, ketika Tuhan Yesus mengatakan di depan murid-muridnya bahwa aku akan makan nanti, aku akan melakukan perjamuan lagi nanti di kerajaan Bapakku. Itu firman Allah nggak? Pertanyaan saya Saya itu, kan Pak. sudah jawab tadi, Pak. Itu hanya 11 murid. Gimana sih, Pak? Ini perbedaan kita di situ, Pak. Tahu dari mana 11 murid? Ada keterangan di situ 11 murid, Pak. Ada, Pak, Yohanes 13:30, Pak. Bukan jawabannya di situ, Bapak di karang-karang. Ya nggak masalah kita beda Ya toh. tafsiran Bapak. Aduh, Darais berkuasa kenapa? Pak, begini, Pak. Sebentar, Saya Pak Bombom. menjawab Sebentar, itu, Pak Pak Bombom. Jin. Enggak, saya mau tanya dulu. Nah. Saya mau tanya dulu. Bapak kan protes. Karena saya tanya sama Bapak. Yang bikin gambar-gambar di gereja ada 12 murid di gereja ya, khususnya saudara kita di Katolik. Ada juga di Protestan.
Di situ 12 murid yang perjamuan itu ada 11 atau 12 murid? Harusnya 13 itu, Pak. Wah, ini Bapak sesat ini. Bukan, Pak. Jadi ada orang kata si Anu itu yang Anu itu siapa? yang ditempati. Anu itu siapa? Kan ada katanya si Anu itu merujuk kepada Yang Anu itu orang siapa? Si Anu itu siapa, seorang Pak? laki-laki, Sebut aja Pak, nama. orang Qumran, Pak. Orang SNI, Pak. Namanya siapa? Enggak disebutkan namanya, Pak. Tapi dikatakan si Anu. Tapi itu adalah tempat Yesus memakai tempat perjamuan itu, Pak. Jadi Bapak juga nanti baca di Google. Yang ada 13. Google. Kita tidak bisa Google aja, jangan bicara Google. Oke, enggak Saya apa-apa. tanya, Maksud Pak, saya Bapak jadi punya referensi foto aja. di rumah, Bapak punya foto di rumah, itu ada 12 orang atau 11 orang? Itu kan tulisan siapa itu, Pak? Kita berdasarkan kitab aja lah. Iya, sekarang saya cuma mau tanya, di gambar-gambar bapak-bapak gereja di Katolik, ya. Karena kita punya saya moyang-moyang, saya juga punya gambar. Jangan lari, Bahlul. Saya sudah pagi nih, karena kau keras kepala. Kau mau uji coba saya jadi. Nanti saya tanya kau Alkitab sebentar. Saya tanya dulu. Yang di layar itu saya nggak usah bicara Alkitab. Yang di atas gambar lukisan ada 12 atau 11? Macam-macam, Pak. Ada yang 14. Pak, ada yang 13. Coba Bapak sebutkan dulu. Coba saya mau dengar, Pak. Jadi Bapak mengucapkan yang 14 kesaksian itu iman rasuli, Pak. Begini, Pak. Saya mau dengar Bapak mengucapkan kesaksian iman rasuli dulu, Pak. Udahlah, Pak. Nggak perlu saya mau dengar, Pak. Saya mau dengar, Pak. Oh, apa maunya, bukan Pak? saksi Ya, dusta, Pak. silakan. Saya mau Apa dengar ini, Bapak Pak? mengucapkan. Saya mau Yang dengar Bapak mengucapkan. Oke. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang kudus, lahir dari anak darah Maria, dan seterusnya ya. Yang aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, kebangkitan daging, hidup yang kekal. Itu, Pak, Dan ya. gereja yang dan gereja yang kalau Protestan, kebangkitan daging, kalau hidup Katolik yang kekal, dan iya, itulah, Pak. Maksud saya gini, Pak. Saya sekarang tidak begini, Pak. membantah Kenapa 12. Bapak berani mengatakan yang di dalam lukisan itu ada 13? 14, Pak. 14 yang dalam lukisan, Pak, ya? Kan Yesus satu, Pak. Betul ya? Iya. 12 Pak, rasul, ya? 12 rasul satu. 12. Satu Ah. lagi yang punya tempat, Pak. Orang Satu seni. lagi Bapak ada di situ, Pak, ya? Satu lagi Bapak yang ada di Bapak situ. pernah nggak lihat apa videonya Ibu Rita? Jelas saja, Pak. Satu lagi Bapak yang kita ada di situ. buka ayatnya. Kita buka ayatnya, Pak. Mau. Bapak yang ada di situ, kan? Kita buka ayatnya. Satu Saya lagi nggak Bapak ngarang, yang ada Pak. di situ, kan? Buat apa saya ngarang, Pak? Betul. Siapa yang disuruh Pak. Yesus? Siapa yang disuruh Betul, Yesus Pak. kepada murid-murid? Pergilah kepada si Anu untuk mempersiapkan Iya. perjamuan. Iya. Nah, terus salah Sudah. saya di mana, Pak? Sekarang kita bicara yang di dalam lukisan, Pak. Pak, lukisan itu lukisan manusia, Pak. Kita bicara Lukisan itu ayat. lukisan manusia. Oke. Pak, lukisan Kita, itu disetujui, Pak, Bapak oleh yang bapak-bapak gereja. lompat-lompat. Bapak Betul. lompat-lompat. Makanya Bapak lompat-lompat. ada lukisan yang 13 orang, ada Pak, lukisan yang dengar, 14 Pak. orang. Coba Pak Bombong cari yang Ini, 14 Pak. orang pun ada kok. Yang Pak, tadi aja dulu. Tapi kalau itu pertanyaan Bapak, ini udah mulai pagi, Pak, ya. Poinnya sederhana, Pak. Selaku Ya kan, orang kamu Kristen, hitung. Pak. Bapak baik Dari kok, orang Pak. Kristen, saya nggak buka Alkitab, Pak. Dari kekristenan aja dulu, Pak. Pak. Seseorang yang sudah menerima perjamuan kudus dan seseorang yang belum menerima perjamuan kudus, mana yang lebih kudus, Pak? Kekristenannya mana yang lebih kudus, Pak? Halo? Ya, gimana Pak? Gimana Pak? Seseorang yang belum menerima perjamuan kudus dan seseorang yang sudah menerima perjamuan kudus, manakah yang lebih kudus kekristenannya? Silakan, Pak. Yang sudah menerima perjamuan kudus, Pak. Yang sudah menerima. Pada saat perjamuan kudus, pada saat makan malam itu, apakah Yudas sudah
ada di situ melakukan Kan saya perjamuan bilang kudus apa belum? ada tadi Pak. Setelah dia Ada. mencelupkan, dia Sudah. langsung pergi Pak. Itu loh. Belum Pak, belum pergi Pak, belum pergi Itu Pak. Yohanes Belum 13 pergi, itu Pak. loh. Belum pergi setelah Pak. dia pergi, mana kata-katanya dibilang begitu setelah pergi. Belum pergi Pak. Di situ ada perintah baru. Belum pergi Mana? Pak. Ah. Ayatnya mana? Iya Yohanes 13 ayat 30 tadi Pak. Setelah Coba Yudas Bapak, pergi. coba Bapak baca yang lain lagi Pak. Ke bawah lagi Pak. Itu Setelah perintah Yudas yang pergi, baru. Setelah Yudas pergi, mana kata-kata Yesus ngomong, nanti akan kalian bersama-sama makan dengan aku. Setelah Yesus pergi, setelah Yudas pergi, mana? Oh iya di ayat Lukas tadi Pak. Jangan gabung. Loh, makanya ayatnya itu beda Pak. Ayat 28 ke 29 Makanya itu aja beda beda, Pak. makanya jangan kau tafsir sembarang-sembarang. Kalau Oh, saya berarti- menafsirkan sesuai dengan Yohanes, itu nggak bisa dibantah Pak. Kok nggak bisa Kalau dibantah? Yohanes, Jelas. Yohanes saja. Yohanes saja. Terus Yohanes ini mau kita buang gitu Pak. Sebentar. Ya Yohanes toh, kau kejelaskan Yohanes. Sebentar. Ya, kalau saya menjelaskan Yohanes, Pak Bomo menjelaskan dari Lukas, ya sah-sah saja toh. Iya toh. Sedangkan dia selanjutnya, waktu Yudas pergi, itu Yesus memerintahkan perintah yang baru. Bukan berkata-kata kayak tadi. Dan Oh, perintah yang begini, baru Pak. itu, dan Begini. perintah yang baru itu, dan perintah yang baru itu, dan perintah yang baru itu, dan perintah yang baru itu digenapkan dalam kisah para rasul karena Yudas tidak ada, berarti Yudas sudah meninggal. Itu Pak, itu diksinya Pak. Seperti nubuatan itu Pak. Karena kalau bukan begitu, itu tidak nyambung ayatnya, Pak. Itu kan nyambung itu 12 sampai 13 sampai nyambung terus. Sudah. Jadi saya mohon maaf Pak, Pak Bombom dan Bapak-bapak semua, terutama buat Bapak ini saya mohon maaf Pak, saya agak harus keras Pak. Ya, sama-sama Bicara enggak tentang apa-apa, Pak. Enggak apa-apa. Dari Karena awal saya saya bilang kita keras. berbeda kok. Iya, Enggak apa-apa, saya mau keras bukan keras, saya berarti saya terima. marah. Saya terima, Pak, saya terima. Dengar Pak, saya keras. Iya, iya, silakan, silakan. Bukan marah Pak, bukan marah Pak, tapi memang kebenaran itu keras Pak. Kebenaran itu Ya, keras. silakan. Pak. Karena suara Tuhan itu memang keras Pak. Dia tidak merayu seperti yang Bapak katakan tadi. Kemudian iblis Ya, saya membisiknya. terima, udah. Nah, jadi karena Bapak katakan sadar, sementara Yudas di dalam dirasuki iblis. Suara Tuhan tidak pernah merayu-rayu, Pak. Tidak pernah membujuk-bujuk, Pak. Suara Tuhan keras. Itu yang saya pelajari, Pak. Jadi saya mohon maaf, saya undur diri. Pak, udah pagi sini, Pak. Saya masih jauh dari rumah nih loh, Pak. Sebentar Pak, sebentar satu Pak. Pak, karena Bapak ini kan sudah masuk, dia berbeda dengan saya. Saya mau tanya Pak, dalam Lukas 22 ayat 44, Bapak tolong tunjukkan apa maksud dari perkataan ini Pak. Silakan. Saya, Pak. Ya, di sini ada dua ya, Bapak. Iya, iya, gimana Pak? Ya, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Koma ya, yang pertama, ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Apa Yesus katakan? Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis itu, Pak. Pertanyaannya apa nih, Pak? Pertanyaan saya, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Pertanyaan saya, Pak, perkataan ini Yesus berkata sama siapa, Pak? Murid-muridnya. Itu tentang apa? Ya, tentang pengajaran-pengajarannya, tentang nubuatan-nubuatan di perjanjian lama. Bapak bisa tunjukkan ayatnya, Pak? Yang ini, yang bukan Ya, yang di bawah banyak, ini, Pak. Yang di bawah ini, Pak. Yang di atasnya, Pak. Yang kata kamu nih. Ya, inilah yakni, perkataanku yang telah kukatakan kepadamu. Kan? Ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Itu aja, Pak. Jangan lanjut ke bawah. Itu aja, Pak. Ya, maksudnya poin pertanyaannya itu loh, Pak. Saya belum dapat poin pertanyaannya apa itu, Pak. Ini Pak, ini kan ada dua pertanyaan. Bapak dengar pertanyaan saya. Ia berkata kepada mereka, ia ini kan Yesus. Ya, mereka itu apa, murid-murid ya? Ya, inilah perkataanku. Ya kan? Inilah perkataan Yesus. Saya ganti aja deh ya, Pak ya. Ya, ya, inilah perkataan perkataan Yesus.
yang telah kukatakan, Yesus katakan kepadamu, kepada murid, ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Sudah, stop di situ, Pak. Nah, pertanyaannya, ini apa, Pak? Ini pertanyaannya begini, Yesus berbicara kepada siapa dan di mana? Pada murid-murid, Pak. Ya, Yesus bicara bilang apa ya? Tentang apa? Oh ya, kalau dibaca ayatnya itu tentang penggenapan, Pak. Beda, Pak. Itu nanti yang kedua, penggenapan. Yang di atas saja, Pak. Inilah perkataanku, Yesus yang berkata ya, yang telah kukatakan kepadamu. Ya. Ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Ya. Itu Yesus berkata tentang apa, Pak? Bahwa nanti Yesus bicarakan sama murid-muridnya. Perkataan ini di mana, Pak? Ya, maksudnya waktu itu Yesus bicara sama murid-muridnya waktu sedang tentang apa gitu maksudnya, Pak ya? Iya, tentang apa bagaimana? gitu? Ya. Oh, ya kalau menurut saya sih tentang semuanya, Pak. Tentang penggenapan dari perjanjian lama sih poin saya, Pak. Makanya saya bilang, Pak. Kita berapologet itu, kita belajar firman Tuhan, jangan belajar satu-satu, cuma tahu saja, tapi Bapak tidak bisa menunjukkan ayat. Makanya kalau kita perlu belajar, kapan kita mau pintar, Pak? Kalau kita banyak protes, Pak. Silakan Bapak baca ayat ini. Gini loh, Pak Bob, saya tidak pernah protes dengan apa, cuma Silakan, kita Pak. beda pendapat Tidak. itu doang. Bukan beda pendapat. Bapak Iya. keraskan hati. Bapak tidak mau belajar. Silakan, Pak. Ya, apa ini, Silakan, Pak? Pak. Ya, ini jawabannya. Oh, yang tadi ya. Ya, Sejak waktu itu Yesus mulai mengatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua. Taurat lalu, ya betul, Pak. Ini pengakuan ketiga kali nih, Pak. Pemberitahuan ketiga kali untuk penyalipannya nih, Pak. Oke, sudah, Pak ya. Kalau lain pendapat boleh ya, tidak apa-apa lain pendapat. Tapi saya cuma mau kasih tahu Bapak, belajarlah berpegang pada prinsip. Kalau ya, katakan ya, tidak, katakan tidak. Jangan kita bicara lain, sudah bicara lain. Nanti orang bisa menilai kita bahwa kita bersikap tidak. Karena firman Tuhan katakan begini, Pak ya. Saya kasih ajar Bapak, biar Bapak memahami apa itu firman Tuhan. Jangan kita menerjemahkan firman Tuhan dengan letterlet, tapi tidak bicara dengan membangun. Ya, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, ya, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Pak Bobom mendidik orang, kalau saya keras Pak, minta maaf, saya mendidik orang. Ya, saya terima, Pak. Dari awal saya terima, Pak. Saya mau mengajar orang harus komitmen, pegang prinsip. Bila ya katakan ya, katakan ya. Kalau bila tidak katakan tidak. Kata dalam Matius 5 ayat 37, bila ya katakan ya, tidak katakan. Untuk itu kita memberitakan firman Tuhan, harus jangan dengan satu ayat. Bapak tadi buka memang dalam Yohanes 13 ayat 30. Bapak cuma satu ayat itu saja. Saya lawan Bapak dengan 3 ayat. Mana lebih kuat, Pak? Nanti saya tunjukkan ayat. Karena firman Tuhan katakan, bukan saya membenarkan saya, Pak ya. Firman Tuhan katakan di dalam 2 Korintus 13 ayat 1. 2 atau 3 perkara dinyatakan sah. Bapak cuma satu ayat. Yohanes 13 ayat 30. Yohanes 7 ayat 18. 2 atau 3 perkara sah. Ya, kalau kita mau dialog diskusi, jangan kasih satu ayat. Minimal 2 atau 3. Saya kasih lihat Bapak tadi. Saya terima, Matius 26, ya, Matius 26, ini saya hanya menyampaikan. Bapak mau terima, lain pendapat tidak apa-apa, Pak. Cuma kita harus di pengadilan aja satu saksi tidak sah, Pak. Harus minimal 2 saksi, Pak. Di pengadilan minimal 2 saksi. Bicara ayat ini, Pak. Saya baru kasih tunjuk satu ayat. Saya aplikasikan, Pak. Aplikasikan firman Tuhan itu. Enggak relevan, karena firman Pak. Tuhan itu saling berkaitan. Kalau mengenai saksi kita sepakat, Pak. Mengenai ayat itu baru satu, Pak. Saya belum dikasih kesempatan kasih ayat yang lain. Oke, Angela Yohanes mana? Berapa? Yohanes berapa lagi?
Yang mengenai Yudas toh? Ya Yohanes berapa? Enggak, kalau mengenai Yudas saya masih banyak ayat yang lain, Pak. Di mana? Kisah para Rasul. Termasuk Kisah Para Rasul, penggantian Jangan bawa Yudas. ke Kisah para Rasul. Saya tahu Bapak pemaksud. Saya tahu Bapak Ya. ayat mana saya tahu. Kisah para Rasul Oh, 1 mungkin saya tahu ini ayatnya. Pak Bom, mungkin Sudah, ini. saya udah tahu di Kisah para Rasul. Jangan. Kalau Bapak mungkin- bawa di Yohanes, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, pada waktu Yesus ada. Jangan Bapak bawa Oke, di luar. mungkin Nggak boleh. ya, mungkin kita ke Mazmur dulu, Boleh, Pak nggak boleh. Bom. Nggak boleh Nubuatan ya. tentang Yudas. Kita Nubuatan Mazmur, ke Pak Bom. Mazmur. Ya, Ke Mazmur. ya. Mazmur. Di Mazmur Tentang apa? Sahabat karib? termasuk itu juga, Pak. Mazmur dari ini dulu mungkin, Pak. Mazmur 109 ayat 8, Pak. Ini tentang Yudas atau siapa, mungkin kita berbeda juga, nggak apa-apa, Pak. Nggak usah Pak. Nanti besok kita lanjut. Saya tantang Bapak. Bapak siapkan ilmu ya. Besok saya undang Bapak. Setelah khotbah, saya tantang ilmu. Bapak berdialog sama saya 2 orang. Kita bahas Alkitab tentang nubuatan. Siapkan Bapak punya otak. Di otak saya ada 300 Mengenai lebih konteksnya apa ini, Pak? Bapak nubuatan yang tadi Lukas 24. Kalau Lukas nubuatannya 24. itu nubuatannya Lukas tentang 24. nubuatan Yesus, Pak. Ya, tentang Yesus. Ya, Lukas. Kalau nubuatan kalau dan pengharapannya. kalau Nubuatan tentang dan pengharapannya. Yesus, saya rasa kita akan sepakat semua di situ, Pak. Yang kita akan berbeda sepakat dengan saya. hanya mengenai Yudas. Tidak akan sepakat. Tidak akan sepakat dengan saya. Saya bisa, Bapak punya otak. Bapak saya tidak bisa. punya otak dari saya. Nah, sekarang Pak. Ya, oke ini Pak ya. Kita besok bahas ini ya. Bapak tunjukkan, Bapak siapkan minimal 50 ayat nubuatan. Saya dan punya, pengharapan Pak. 50 Saya ya, Pak punya ya. nubuatan tentang Yesus, saya punya, Pak. Saya bisa jelaskan itu. Yang kita berbeda hanya masalah Yudas doang, Pak. Nubuatan, Bapak punya ada berapa nubuatan? Ya, semua perjanjian lama, semua kitab Taurat, nabi-nabi bernubuat Ada tentang penggenapannya, Yesus, Pak? Pak. Ada penggenapannya, Pak? Yesus adalah penggenapan semuanya, Pak. Oke, maksudnya begini. Ya, sudah, oke. Maksud saya kita nggak akan berbeda di situ, Pak. Saya sudah Nggak jelaskan, kita tidak, hanya berbeda Pak. tentang Yudas doang, gitu loh. Tidak, lain-lain. Bukan itu maksud saya, Pak. Bapak ini kan dari tadi tinggal tidak komitmen dengan pembicaraan, ya kan? Maunya saya itu orang yang komitmen dan pembicaraan, Pak. Oke? Sekarang kan Bapak di rumah, Bapak lagi dengar saya ini kan, Pak. Ya, Pak ya? Kan Bapak dengar, kan Bapak bilang sama dengan saya. Nah, makanya, Kalau mengenai nubuatan tentang perjanjian lama, tentang Yesus, pasti sama, Pak. Kita nggak akan bertentangan. Kita bertentangan tentang sama, posisi oke. Yudas. Nggak masalah. Oke, sekarang begini, Pak. Saya mau tanya, Pak. Ya. Oke, Bapak kan punya catatan lengkap juga, ya kan? Bapak belajar juga. Silakan, Pak. Saya mau tanya Bapak. Ya, kalau saya mampu saya jawab, Pak. Oke, Pak. Silakan, Pak. Ini nubuatan ini ada di mana, Pak? Silakan, Pak. Penggenapannya ada di mana, Pak? Mereka membagikan pakaianku di antara mereka dan membuang undi di atas jubahku. Yaitu penggenapannya di mana, Pak? waktu penyalipan Yesus itu, Pak. Iya, penggenapannya di mana? Sebutkan. Oh, saya cari dulu, Pak. Bentar, Pak. Oke, sudah, Pak ya. Sekarang saya tanya, ya. Kalau begitu ya, Pak ya. Oke. Sekarang saya tanya Bapak, penggenapannya lagi kembali. Oke, Bapak mau tes saya kan dari tadi. Oke, makasih. Itu ada, Pak, di Matius 27, Pak, yang tadi, Pak. Ini aja dulu, Pak. Saya mau tanya dulu, Pak. Matius 27 ayat 35 itu, Pak. Hah? Yang tadi tentang pakaian udah, dibagi-bagikan nggak itu, apa-apa. Pak. Kalau begitu bisa, tapi sekarang saya mau tanyakan Bapak. Saya rasa gini, Pak Bom. Kalau masalah itu kita nggak akan berbeda, Pak. Iya, memang. Saya sudah bilang dari awal, kita hanya berbeda tentang Yudas gitu loh, Pak. Oke. Tidak apa-apa, Pak. Bapak. Saya mau lihat dulu, Pak ya. Kita kan diskusi enak. Pak Bom. Ya. Gini, silakan. Saya ngerti dasar pemikirannya Pak Mandru. Karena gini, di RT sebelah ya,
sudah di framing bahwa orang yang bunuh diri itu masuk surga. Maksudnya apa itu, Pak? Ya maksudnya walaupun bunuh diri orang Kristen pasti masuk surga. Oh gitu ya. Saya Iya. nggak tahu tuh, Pak. Ya itu udah di framing itu. Saya udah pernah saya ikut channel itu, saya perhatikan. Kalau Jadi menurut kata Bapak, mereka Yudas masuk orang yang surga bunuh apa diri, neraka, Pak? saudaranya Yudas itu masuk surga. Kalau Bapak itu Yudas masuk surga apa neraka, Pak? Masuk surga. Oh gitu ya. Karena apa? Karena Tuhan Yesus bilang, Hmm. ketika aku makan bersama kamu itu yang perjamuan terakhir, itu ada 12 murid. Oh, yang perbedaan kita tadi ya. Iya. Iya, iya. Itu aja sih, Pak, beda Itu kita, yang Pak. pertama. Kalau saya kan Itu bedanya memang tadi. perbedaan. Saya Iya. menghargai perbedaan itu, Pak. Saya menghargai, Pak. Ya. Iya, terima kasih, Tapi Pak. Itu maksud saya, Pak. saya menghargai. Tapi saya juga bilang ke Bapak, ya, kenapa Bapak mempertahankan? Mungkin Bapak terpengaruh dengan channel sebelumnya atau pernah ini analisa saya, Pak, ya, analisa saya. Karena memang di channel sebelah itu memang sudah di framing bahwa orang Kristen yang bunuh diri itu pasti masuk surga. Contohnya Yudas. Tapi Yudas kalau masuk surga. saya sepakat di situ, Pak, itu kontradiksi dengan pernyataan saya, Pak. Karena saya meyakini Yudas itu tidak masuk surga, Pak. Ya kan? Makanya tadi saya tanya Bapak kan, menurut Bapak Yudas masuk surga apa neraka kan gitu, Pak. Sedangkan statement Bapak mengatakan di channel sebelah dikatakan Yudas yang bunuh diri itu masuk surga. Saya justru nggak sepakat. Justru gini, Pak. Justru saya ikutin pola pikir Bapak. Kalau Bapak tidak menyangkal bahwa Yudas masuk surga, ya, berarti apa yang diomongkan oleh orang Islam itu benar. Kalau saya menyangkal, Pak, itu, karena Pak. Bapak menyangkal tidak masuk surga, berarti itu semua apa yang difirmankan oleh orang sebelah itu akan terbantahkan. Enggak, Pak. Kalau saya poin saya ya. Begini, Pak. Kalau saya Bapak harus paham dulu gini, Pak. Saya bilang ke Bapak itu orang Bandung. Ya. Tapi di ini kebetulan ada yang mendengar, ada lagi yang mengatakan Bapak bukan orang Jakarta. Jadi ini akan bertolak belakang. Sama seperti bisa bilang, ketika Bapak mengatakan bahwa Yudas adalah masuk surga karena bunuh diri. Saya nggak katakan itu, Pak. Loh kan tadi kan pertanyaan Bapak ke saya, apakah Yudas masuk surga atau tidak? Saya bilang masuk surga. Bapak bilang enggak. Ya. Betul kan? Tapi saya bilang enggak, tapi Bapak bilang pendapat saya itu iya gitu loh. Jadi kebalik, Pak. Enggak, sekarang saya mau tanya ke Bapak. Yudas masuk surga atau masuk neraka? Menurut saya masuk neraka, Pak. Berarti kan Bapak kan menyangkal apa yang dikatakan oleh orang sebelah. Yang sebelah itu bilang apa, Pak? Bahwa orang Kristen yang bunuh diri masuk surga. Oh gitu. Ya saya nggak tahu itu, Pak, masalah itu, Pak. Oh, saya ya itu. Saya nggak mengkomparasikan itu dengan Yudas sih, Pak. Maksud saya sebenarnya gini, Pak. Sebenarnya saya hanya menyangkal tentang posisi Yudas menjadi hakim. Kalau urusan surga neraka, saya mau tanya, Pak. Itu nanti, Pak, urusannya, Pak. Kalau sahabat karib itu siapa, Pak? Murid-murid semua, Pak. Termasuk Yudas. Saudara-saudara Yesus itu disebut murid-murid, Pak, termasuk Yudas. Sahabat karib itu siapa, Pak? Kalau yang tentang Mazmur itu merujuk pada Yudas, Pak. Oke. Yang mengkhianati Yesus. Sahabat karib itu ada berapa? Murid-murid 12 murid, Pak. Mana ayatnya? Murid-murid Yesus semua sahabat karib. Mana ayatnya? Oh, misalnya kita buka Yohanes, Pak, ya. Yohanes 20 kali ya. Yohanes 17, Pak. 17. Sahabat karib saya tanya, Pak. Yesus mengatakan semua sahabat karib. Ya, Yesus mengatakan bahwa murid-murid itu adalah saudara-saudaranya. Sahabat karib, saudara-saudara sama. Sahabat karib yang saya minta tuntut. Kalau sahabat karib itu merujuk pada Yudas, Pak.
Bapak mengerti bahasa Indonesia, Pak? Pertanyaan saya, Pak. Sahabat karib itu ada berapa, Pak? Sahabat karib, ya bisa banyak, Pak. Di mana ayatnya ada banyak? Bapak, sahabat karib itu cuma satu, Pak. Maksimal 2-3 orang. Biar aja, sahabat Pak. karib itu. Biarkan aja, Pak. Saya bicara sama orang Kristen. Saya punya jemaat, atau mungkin ini juga hamba Tuhan kayaknya. Silakan. Ya, Pak. ya, silakan. Sahabat karib ada berapa, Pak? Kalau menurut saya, Pak ya, menurut Jangan saya bisa menurut lebih dari Bapak, saya satu. tidak percaya Bapak. Bapak hanya manusia biasa, bukan rasul, sama dengan saya. Saya mau Ya. pernyataan Yesus di Alkitab. Silakan, Pak, tunjukkan. Kalau konteksnya kan Bapak bertanya tentang sahabat karib. Sahabat karib, tulis letter let di Alkitab. Siapa sahabat karib Yesus? Ya, biar saya ngomong dulu lah, Pak. Ya, sudah, silakan. Saya jelaskan dulu kan. Ya, Kalau silakan mengenai jelaskan. sahabat karib itu bisa lebih dari satu, Pak. Tapi Mana kalau ayatnya? sahabat karib, Mana sebentar, ayatnya? Bapak. Mana Sebentar, Pak. ayatnya? Yesus mengatakan Kalau- sahabat karibnya lebih dari satu. Bapak jangan jadi Kalau- botol. Kepala saya sudah sakit. Ya, kalau Sebutkan yang ayatnya. Saya tidak mau katakan ayatnya. iya, saya belum selesai bicara, Pak. Ayatnya, saya minta ayatnya. Mana pertanggungjawaban? Begini, Pak. Mengenai Ayatnya. sahabat karib, ya, Ayatnya, Pak. Sahabat karib mana? Siapa? Yesus mengatakan sahabat karib. Ayatnya. sahabat karib yang dibilang Yesus itu merujuk kepada Yudas, Pak. Oke. Gitu Yudas. loh. Apakah ada yang Ya. lain sahabat karib, Pak? Ya semuanya sahabat karib, Pak Rasul itu. Tapi Mana yang di ayatnya? Mana ayatnya? Saya minta Yohanes- ayatnya. Bapak Yohanes jangan 17, putar-putar. Pak. Oke, Yohanes Yohanes berapa? 17, Pak. Oke, Yohanes 17 ayat berapa? Slow aja, Pak, kita, Pak. Ya, slow. Bapak jangan jadi orang botol ya. Minta maaf. Ini sudah pagi. Jangan putar-putar, Pak. Yohanes 17 ayat berapa? Sebentar saya baca ayatnya dulu, Pak ya. Ya, silakan. Bapak jangan putar-putar ya, saya tidak suka orang penipu. Ya, jangan ketawa, Pak. Iblis yang suka ketawa, Pak. Ya, maaf, Saya minta maaf, Pak. pertanggungjawabkan. Iya, jangan. Saya tanya sahabat karib. Silakan. Salah ini, Pak. Yohanes 21, coba, Pak. Yohanes 21, Pak. Silakan mana? Ayat mana? Ntar, Pak ya. Ya, sahabat karib ya. Ntar saya cari dulu, Pak. Yang saya mau tunjukin itu, Pak, saudara-saudara sih, Pak. Sahabat Kalau- karib. Yesus katakan, dialah sahabat karibku. Kalau sahabat karib di situ merujuk kepada Yudas, Kalau Pak. murid Bapak tidak paham, saya minta sahabat karib. Bapak Itu jangan merujuk sama kepada orang yang Yudas itu, putar-putar Pak. balik. Sahabat karib, Pak. Sahabat Iya, karib. Yudas, Pak. Yudas. Loh. Itu merujuk pada Yudas, Pak. Oke, sekarang Bapak bilang yang lain-lain sahabat karib gak? Ya kalau saya mengatakan sahabat karib, tapi yang kalau Apa yang mengenai mengatakan? nubuatan itu merujuk pada Yudas. Bapak kan bertanya sama saya, toh? Iya. Yang Ya, dikatakan Yesus. contoh, Pak. Yang Contoh yang gini, Pak. Yesus katakan sahabat karibku. Ada satu orang atau 12 murid. Itu Yudas doang, Pak. Satu orang, Pak, itu, Pak. Oke. Apakah Ya. yang lain sahabat karib? Saya katakan iya. Di mana ayatnya? Loh, Bapak kan bertanya sama saya. Aduh, kasih yang saya bicara. Bapak ini anak kecil atau aduh. Pak, saya mau tahu Yesus katakan, Pak. Bahaya kakak Bapak ini berdoa terus sudah. 12 sahabat karib. Bapak, sahabat karib itu siapa? Begini, Pak. Yudas atau semuanya? Saya akan menjelaskan definisinya, Pak. Kalau sahabat karib yang dikatakan di situ Bapak merujuk tafsir kepada tafsir Yudas. sembarang. Itu merujuk kepada Yudas, Pak. Oke, Yudas. Pertanyaan saya, Iya. Pak. Apakah 12 murid ini Yesus punya sahabat karib semua? Ya itulah, kalau saya bertanya kan Bapak, kalau saya menjawab, Bapak nggak terima ya bagaimana? Bapak, saya Saya menjawab. bicara letter let, Pak. Kalau letter letternya nggak Sekarang ada, kan Pak. Yesus mengaku Yudas adalah sahabat karibku. Betul kan? Betul itu, Pak, betul. Oke, pertanyaan saya. Di Mazmur pun Selain dibuatkan. Yudas, adakah sahabat karib daripada Yesus? Kalau di dalam Alkitab itu nggak disebutkan, Pak. Kenapa Bapak mau tambah? Ya Bapak saya lupa bilang Wahyu kan, 28. Bapak saya bilang lupa Wahyu itu- 28. Bapak lupa Wahyu 28. begini, Pak, saya akan menjelaskan definisi tadi. Apakah sahabat karib itu hanya satu orang kan gitu tadi Pak Bombom bilang. Sahabat Pak. karib bisa lebih dari satu, Pak. Saya minta Bapak tunjukkan di ayat, Bapak jangan lorong ngidul, Pak.
Saya sudah Tunjukkan satu jawab. ayat di Alkitab. Saya akan hari ini saya akui Bapak hebat. Tunjukkan sama saya satu ayat. Yesus berkata bahwa semua Yohanes, Zebedeus, sahabat karibku. Tunjukkan. Nggak ada Pak, nggak ada itu Pak. Ya sudah. Tidak ada lagi. Terus Apa ini keras masalahnya kepala apa? tidak? Aduh. Bapak ini gimana? Bapak sudah luka di Yohanes. Sekarang saya buka ayat. Bapak ini gimana? Aduh, Bapak ini nggak tahu bahasa Indonesia. Bapak jangan ngarang-ngarang, Pak. Aduh, Bapak. Bapak lihat di Yohanes 13. Ini perkataan Yesus, Pak. Ini nubuatan penggenapan. Aduh. Bapak coba lihat baik-baik, Pak. Bapak bacalah. Silakan Bapak baca. Silakan. Ya. Bapak baca silakan. Ya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tapi haruslah genap nas Sebentar, ini. Pak. Stop dulu, Pak. Ini timbul pertanyaan. Aku tahu siapa yang telah kupilih. Maksudnya aku tahu itu tetap kupilih apa? Ya, tentang Yudas itu, Pak. Tentang Yudas kenapa? Yang dipilih itu, Pak. Untuk apa? Untuk sebagai apa? Yang akan menyerahkan Yesus. Saya jadi orang Muslim sekarang atau orang ateis ya. Begitu jahatnya Yesus ya. Pilih Yudas untuk dikorbankan. Yesus yang pilih Yudas, baru dia bunuh kembali. Oh, Bapak bukan paham Pak, bahasa itu itu, Pak? pertanggungjawaban Yudas itu, Pak. Pak, tadi Bapak sendiri bilang Yesus yang memilih Yudas. Betul. Tapi apakah Yesus, yang memilih. Betul. Apakah Yudas. Yesus yang membunuh Yudas? Tapi Yesus yang memilih. Setuju, Pak. Ayo sudah, ilmu Apakah- tahu belum? Udah Pak, Bapak sekolah nggak tahu ya. Oke, silakan. Bapak lanjutkan Pak. Di sini lanjut ya Pak. Sudah, Bapak punya ilmu. Gini loh teologi Pak, memang. Pak. Ya. Gini Sebentar, Pak, sebentar, saya Pak. mau Nanti bicara Bapak dulu tanya lagi. Pak. Sebentar Pak. Silakan Pak. Di sini perkataan siapa Pak? Ini perkataan siapa? Yesus, Pak, Yesus. Pak. Oke. Sekarang yang sahabat karib ini siapa Pak? Yudas itu, Pak. Merujuk ke sahabat karibnya Yudas. Iya. Oke. Sekarang pertanyaannya, siapa lagi Yesus punya sahabat karib? Nggak ada disebutkan, Pak. Cuman Yudas itu, Pak. Kenapa Bapak bilang berkata teman-teman Yesus ada sahabat karib juga? Enggak. Tadi, Pak, apa itu kan menjelaskan definisi sahabat. Tapi yang di ayat ini tentu merujuk pada Yudas gitu loh, Pak. Ya, sahabat karib. Oke. Ya, itu merujuk pada Yudas itu, Pak. Nah, Yudas, apakah Bapak ini tidak mau ini ya, sampai pagi sampai siang juga nggak bisa. Nggak apa-apa, Pak. Kita berbeda nggak apa-apa loh, Pak. Bukan berbeda, tapi Bapak ini Tapi gini loh Pak, saya coba mau ini Pak ya. Kalau Bapak bilang ya, Tuhan Yesus telah memilih Yudas, ya. Terus Yudas dalam keadaan sadar menjual Tuhan Yesus, ya. Berarti Tuhan Yesus sadis dong. Sadisnya di mana, Pak? Dalam keadaan sadar dia menjual Yesus. Oh iya, betul. ya sudah, kita jadi Muslim saja, kita tanya dia, kejar Pak, dia. itu bahaya loh Pak. Sementara firman Tuhan mengatakan bahwa Yudas itu dirasuki Teman-teman iblis, Muslim, kalau ada mandro, tolong hafal pertanyaannya ya, kejar dia dan pertanyaan itu ya. Kejar ya. Gini loh Nanti Pak, dia lorong Pak ngidul. ini sangat prinsip loh Pak, ini sangat prinsip loh. Ya, pertama Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Setiap perkataan dia adalah ya dan amin karena dia adalah firman Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Bapak bilang bahwa Yesus telah memilih Yudas dari awal, ya, berarti Tuhan Yesus sudah tahu apa yang sudah dilakukan oleh Yudas. Betul, Pak, betul. Ya, betul kan? Oke. Bahkan ditetapkan, Tuhan, Pak. Betul. Berarti Tuhan Yesus sadis dong. Dia membunuh. Sadisnya di mana, Pak? Ya dia memilih. Sadisnya karena dia menjual Tuhan Yesus. Padahal dia kerasukan loh. Kalau Iya, kerasukan maksudnya sadar sadis. atau tidak? Maksudnya Bapak ini yang sadis itu Yudas apa Yesus nih yang ditanya? Tuhan Yesus dong.
Iya, sadisnya Yesus di mana, Pak? Karena dia memilih Yudas, dia pilih sendiri. Karena dia pilih sendiri. Dia pilih Iya, sendiri, pilih Yudas. dalam hal memilih itu bukan hal sadis, Pak. Oh, berarti ada korban, dikorbankan. Yudas dari korban. Kasihan ya Yudas ya, dikorbankan. Bukan dikorbankan, Pak. Itu tanggung jawab Yudas, Pak. Tidak, Yesus di situ katakan dia pilih, kok gimana? Betul, Gua dia nggak baca ayat Yesus baik-baik. begini, Pak. Oh. Yesus sudah memilih Yudas, tapi untuk perbuatan Yudas itu tanggung jawab Yudas, Pak. Artinya dalam perjalanan gimana? Nah, gini Pak. Bapak baca ayat baik-baik ya. Nih, Bapak baca baik-baik ya. Yohanes, apa tadi ya? Yohanes 13 ya? Ayat 18 ya. Ini Pak Bung, saya terpaksa buka komputer sama saya bicara pakai HP ini. Saya jadi silakan. Hah? Bapak coba baca ini perhatikan ya. Nah. Bapak coba perhatikan di sini ya. Ya. Bukan tentang kamu. Berarti bukan ke-11 muridnya, ya. Bapak, saya yakin Bapak orang sekolah pintar tahu bahasa Indonesia, Pak ya. Perhatikan bahasa Indonesia baik-baik. Bukan tentang kamu, semua aku berkata. Bukan tentang kamu, semua aku berkata. Berarti bukan semuanya yang ke-12. Ada salah satu, oke? Betul, Pak. Betul. Oke. Ya, sepakat. Aku tahu, perhatikan, aku tahu, berarti Yesus adalah Tuhan. Dia tahu. Aku tahu siapa yang telah kupilih. Aku tahu, saya tahu siapa yang saya pilih. Jadi sebelum Yudas lakukan, namanya Tuhan itu dia maha kuasa. Yesus maha kuasa. Aku tahu siapa yang telah kupilih untuk sebagai apa? Sebagai membantu penebusan. Bapak paham, Pak? Kalau tanpa Yudas tidak akan ada penebusan sampai sekarang. Bapak paham nggak? Itu ketetapan Tuhan, Pak. Oke. Berarti saya jadi orang Muslim ya, saya jadi orang Madiyah ya. Ya, berarti silakan, Pak. Bapak punya dosa ditebus karena ada turun peranan iblis kan? Jadi rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera, Pak. Jangan bawa ke Yeremia. Itu ayat berapa, Pak? Ayat berapa? Nggak perlu lah, ayat Pak. Berapa? Ayat Maksud berapa? Saya, Bapak jangan bawa paham. ke tempat lain, Pak. Saya tanya ayat Bapak nanti lu orang ngidul. Enggak, maksud saya begini, Pak. Saya kejar Bapak punya pernyataan. Rancangan Saya karya kejar Bapak keselamatan. punya pernyataan. Berarti Bapak bilang iblis. Berarti Bapak punya dosa ditebus karena iblis, Pak. Bapak menyimpulkan gitu, saya nggak ngomong kayak gitu, Pak. Saya jadi Madiyah. Berarti iya, Bapak tapi menebus. saya nggak bicara seperti itu, tapi Bapak kok bisa ngomong kayak gitu loh. Ya bisa karena Bapak punya pernyataan. Karena Bapak bilang iblis yang seperti itu, Pak. Apa mengerti nggak, Pak? Begini, Pak. Ini makanya begini, Pak. Bapak hati-hati dan pernyataan. Saya di Pak Bom-Bom. Ingat, Pak. Nama saya Bom-Bom bukan nama Bom-Bom sembarang. Saya tantang orang-orang Kristen yang kepala batu kayak Bapak. Saya tanya Bapak. Pertanyaan saya, Bapak tadi mengatakan bahwa Yesus, ya, Bapak baca, kita baca ayat ini, Pak. Baca baik-baik. Bapak jangan bilang iblis turun peranan. Ini Yesus sendiri yang memilih Yudas, Pak, bukan iblis. Ya. Iya, di situ ada masalah kita, Pak. Bukan, Bapak. Perhatikan, Pak. Bukan tentang kamu. Kata kamu ini berarti 11 muridnya saja. Aku tahu, Yesus itu tahu dia maha kuasa. Siapa yang telah kupilih? Untuk apa, Pak? Maksudnya, yang kupilih ini untuk apa, Pak? Untuk kupilih ini. Jangan lari dulu, Pak. Ini dulu, titik. Ada kata titik, jadi kita stop di situ dulu. Siapa yang telah kupilih? Siapa? Maksudnya itu merujuk pada Yudas itu, Pak. Oke, untuk apa Yudas dipilih? Untuk apa? Ya untuk rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan apa? Ya untuk tentang karya keselamatan, Pak. Iya, untuk karya keselamatan, bukan iblis. Kalau ya, tanpa Yudas, saya bahasa kasar sudah ya, Pak. Iblis, kalau Bapak bilang tanpa Yudas, proyek keselamatan tidak akan terjadi kalau tidak ada Yudas. Proyek keselamatan tidak akan ada berhasil. Berarti kalau iblis. Saya nggak gitu, Pak. Berarti iblis.
Gini, belum saya jawab, Pak. Iblis. Bisa Pak Bapak buka satu ayat buat saya, Pak. Ini saja dulu. Kita tidak usah pindah. Bapak orang Kristen kan? Silakan Bapak jelaskan. Ya, apa yang ditanya nih, Pak? Silakan. Aduh, darah Yesus berkuasa. Saya tanya yang tadi. Siapa Ini, yang Pak, dipilih, Pak? ayat ini, Pak, menggenapi yang di Mazmur itu, Pak, tentang sahabat karib, Pak. Bukan itu, Pak. Saya Jadi tidak bahas apa? semua, Pak. Saya tanya, siapa yang telah kupilih? Kupilih ini untuk merujuk kepada siapa, Pak? Itu Yudas. kepada Yudas. Oke, Ya. bertanya, kenapa sampai Tuhan pilih Yudas? Kenapa? Untuk Bukan menggenapi, yang Pak. Untuk menggenapi, Pak. Menggenapi. Iya, menggenapi. Kenapa Tuhan begitu kejam pilih Yudas, tidak pilih Yohanes, Petrus, Simon? Kenapa ada muridnya 12? Kenapa, Pak? Saya sudah jawab untuk menggenapi, Pak, sesuai dengan Mazmur. Iya, kenapa sampai Yesus tidak pilih yang lain, Yohanes kah? Kenapa begitu jahat Tuhan pilih Yudas? Kenapa? Begini loh, Saya Pak. sekarang jadi orang Pak, yang seberang ya. begini, Anggaplah ya. saya jadi orang seberang, Pak. Oke, sekarang. Begini, Saya Pak. tanya sama Bapak. Silakan. Kenapa sampai Yesus tidak pilih, Pak? Iya, jadi begini, Pak. Yesus memilih 12 murid, Jangan termasuk 12 Yudas. murid. Saya tidak percaya 12 murid. Sudah, saya tidak itu. Kenapa 12 sampai rasul. Yesus? Kita titik dulu sini, Pak. Ada kata titik, Pak. Ini nih, Pak. Titik nih. Ya. Siapa yang telah kupilih? Siapa? Kenapa Yesus cuma pilih Yudas, tidak pilih yang lain? Ya karena Yesus sudah tahu bahwa Yudas lah yang akan menyerahkan dia. Tahu dari mana? Sudah tahu dari awal. Tahu dari mana? Iya, dia Tuhan. Tahu dari awal di mana? Awalnya di mana? Ya, Awalnya kita di buka mana? Mazmur deh, Pak. Mazmur, Pak. Oke, sekarang Yesus. Tidak usah bicara Mazmur. Saya udah tahu Mazmurnya, saya tahu. Mazmur berapa itu, Pak? Mazmur 41 ayat 10, Pak. Ya udah, tidak usah sebut bukan di Mazmur. Saya udah tahu situ. Sekarang saya tanya Bapak. Kenapa sampai Yesus, kenapa nubuatkan di dalam kitab Mazmur, kenapa Yesus menggenapi Mazmur itu, kenapa bukan Yudas? Kenapa mau tidak Yohanes? Kenapa bukan murid yang lain gitu maksudnya, Pak? Kenapa tidak murid lain? Silakan jawab. Ini sekarang saya jadi orang seberang. Sekarang saya tanya Bapak, saya kejar pernyataan Loh, Bapak. sudah dinubuatkan di perjanjian lama, Pak. Kenapa tidak dinubuatkan yang lain? Kenapa Yudas? Itu hak Tuhan, Pak. Kalau saya jadi Yudas, saya berhak membela diri. Sekarang saya tanya kejar Bapak. Ini karena Bapak punya pernyataan. Jadi saya kejar. Saya jadi Yudas sekarang. Saya membela diri. Kenapa Bapak menyerahkan saya? Kenapa bukan yang lain? Berarti saya jadi korban. Jawabannya di Amsal 16 ayat 4, Pak. Sama saja nanti saya tanya Amsal juga. 16 ayat 4 sudah diundi. Itu. Bukan, Pak, bukan. Oke, kita buka Amsal ya. 16 ayat 4. Bisa di-share, Pak. Ya, kita pelan-pelan aja, Pak Bom. Oke, santai. Tapi Bapak jangan lari-lari ya. Enggak. Saya enggak lari. Terus Kalau Bapak saya lari. lari, Tadi Bapak punya- saya langsung dipotong saja, Tidak, Pak. Bapak punya pernyataan tadi putar-putar kita semua pusing juga dengan Bapak. Ya. Silakan. Itu jawaban saya, Pak. Apa? Baca. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan, ini Pak ya, bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Tuhan menentukan, Pak. Oke, Tuhan menentukan. Saya anggap Oke. Yudas adalah orang fasik. Dari ayat Orang ini, Pak fasik. ya. Oke, sekarang saya tanya. Ya. Bapak tahu ayat ini. Sekarang Yudas memang sudah ditentukan jadi orang fasik. Tuhan yang buat Yudas jadi orang fasik. Bukan Tuhan yang membuat, Pak. Itu tanggung jawab Yudas. Bapak baca ayat tadi pertama. Makanya kalau ayat Tuhan tadi dikatakan, membuat Bapak punya pernyataan, orang semua rekam ya. Orang semua Ya. ada rekam. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bapak tidak koma tadi. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Pertanyaan Betul, saya Pak. pertanyaan saya. Ya. Tuhan membuat sengaja Yudas jadi orang fasik? Bukan, Pak. Dia tahu, Pak. Tapi mengizinkan, Pak. Hah? Tuhan tahu perbuatan Yudas, tapi Tuhan tidak mendorong dia untuk berbuat jahat, Pak. Itu loh, Pak. Artinya dia bersifat pasif di situ, Pak. Sudah. Bapak kalau kita lorong ngidul, terus Bapak bahas dulu. Sudah, Bapak tidak mengerti ayat itu. Bapak ini putar sana, putar sini ya. Sebentar ya, saya kembalikan lagi ayat tadi. Ayat 16. Pak, kan Bapak tahu cerita tentang Yusuf, toh? Tidak usah. Bapak kan hamba Tarik Tuhan. Panjang.
Ya kan Sudah, gini aja Pak, artinya langsung aja. Bapak jelaskan. mengubah Bapak kejahatan kalau bahas itu. Alkitab, Pak, jangan lari dulu, Pak. Siapa? Enggak, saya kan Perhatikan, Pak. menjawab Aku pertanyaan Bapak tahu, tadi. ya, lihat ya Pak. Aku tahu siapa yang telah kupilih. Pertanyaan saya, Pak. Kalau Bapak jawab begitu, berarti iblis ada berperan di situ, Pak. Iblis Ini ada berbicara, berperan, ya, ini berbicara tentang Yudas, Pak. Oke, iblis ada berperan di situ, Pak. Iblis ada berperan. Ya artinya dalam perjalanan Sudah, Pak. Yudas Kita itu stopkan dipengaruhi. saja. Kita stopkan saja. Bapak punya pendapat, saya terima. Kalau saya ada kesalahan, saya minta maaf. Berarti memang saya perlu belajar lagi dari Bapak ya. Saya masih ilmu masih di bawah. Saya perlu belajar. Nah, silakan Bapak tolong jelaskan Pak. Ayat dari sini. Silakan Pak. Yang pertanyaan saya, sidang ilahi itu maksudnya apa Pak? Silakan kita bahas ini lagi. Tidak usah kita tutup close. Tidak akan selesai. Silakan Pak. Saya mau lihat Bapak punya ilmu Alkitab. Silakan. Ya, kalau ini saya pelajari dulu Pak Bombong, saya belum paham ini. Saya terus terang saja. Saya mungkin nanti daripada saya jawab apa melenceng nggak ini. Kalau tentang Yudas kan karena memang pernah saya bahas gitu loh Pak. Gak apa-apa Pak. Kalau masalah yang lain mungkin hal-hal yang sekunder mungkin kita berbeda. Dari awal memang saya katakan kita mungkin berbeda. Tapi saya menggunakan ayat walaupun itu satu ayat. Ya itu menjadi firman Tuhan juga Pak. Bapak bisa jelaskan gitu, Pak. ayat ini Pak. Oke, sekunder, primer. Oke. Tapi gini Pak Bom Bom. Saya tadi masih kurang, Pak Bom Bom belum menampilkan Pak. Mazmur 109 Tidak usah ayat Pak, 8 tadi stop Pak. saja sudah Pak. Nggak bisa. Nanti biarlah netizen yang menilai ya Pak ya. Oke lah kalau gitu. Netizen bisa menilai karena Bapak cuma menunjukkan satu ayat saja di dalam Matius, Markus, Lukas. Ya. Tidak Kalau usah, Mazmur Pak. 109 ayat 8 gimana Pak? Sudah Pak, tidak usah lah. Saya udah tahu Pak di situ Pak ya. Nggak usah. Bapak tidak usah bicara di situ. Atau Pak Jin boleh Pak Jin ya? Sudah nggak usah. Pokoknya nggak usah rubah di situ deh Pak ya. Bapak cuma mau bahas di situ masalah Yudas ya. Ya, ya Tidak sudah. usah kita Oke lah. bicara karena Bapak memang dari tadi punya bahasa putar ke sana, putar kemari. Berarti intinya iblis yang menyelamatkan Bapak punya dosa. Itu sudah. Saya nggak bilang begitu Pak. Nah, iblis berperan karena Bapak tadi ngomong pertama Yudas apa tadi itu? Yudas sudah memang sebagai iblis dan dia memang iblis dari sudah dipilih dia iblis, dia tidak kerasukan. Tadi Bapak punya bahasa ya, netizen sudah bisa menilai. Bapak bilang Yudas tidak kerasukan, melainkan Yudas memang sudah iblis. Itu Bapak sudah salah dan Bapak mengakui bahwa Bapak salah dan itu netizen sudah bisa menilai. Kalau Bapak sudah salah, semuanya yang Bapak punya argumen, di dalam ujian nasional Bapak gugur. Ya, karena Ya, Bapak sudah mengaku salah. boleh, Pak. Ya, saya Kalau- tidak bilang gitu, tapi kita kalau Kalau berargumen, Pak Bom Bom bilang netizen yang Gugur, Pak, yang gugur. menilai, biarlah bukan netizen saya yang menilai. Pak. Silakan netizen menilai Pak Bom Iya, 1 atau 2. Kalau Pak harusnya Bom begitu. 1, Pak Manro 2. Silakan netizen menilai. Iya, maksud saya begitu Pak. Apapun yang Karena kita ya netizen saja menilai bicarakan, karena Bapak tadi dari awal saya nggak akan menghakimi siapapun. Kalau Pak saya Bom tidak Bom menghakimi, mengatakan, tapi kita sebagai orang kalau harus Pak Bom Bom berkomitmen mengatakan biarlah netizen yang berbahasa, menilai, saya komitmen. setuju Iya, Pak. bahkan netizen menilai karena begini Iya. Karena Tapi begini, kalau Pak. Pak Bom Bom menghakimi saya juga nggak apa-apa kok. Saya tidak menghakimi, Pak. Saya tidak menghakimi, tapi Bapak Tapi yang gini sudah loh, mengaku Pak. salah. Pak Manro, ya Pak Ya, Manro. ya silakan Pak. Ya, gini Pak. Saya kebetulan profesi saya advokat Pak ya. Jadi saya tuh setiap pasal di dalam undang-undang itu saya pelajari dengan cermat Pak. Dan kita orang pengacara tuh terbiasa dengan bahasa. Ya, ketika Bapak menyatakan salah, semua argumen Bapak dari Bapak itu tidak akan bisa diterima Pak. Ya nggak apa-apa Pak. Silakan. Itu yang pertama Pak ya. Kita bicara ini kita debat, kebetulan kita sama-sama orang dewasa nih Pak ya. Saya berharap kita sebagai orang Kristen juga kita dewasa dalam berpikir dan dewasa juga dalam berargumen. Itu poinnya Pak. Poin yang kedua Pak, kenapa saya membela Pak Bom Bom? Ya, karena bagi saya sangat prinsip Pak. Ketika Tuhan mengatakan
mengatakan perkataan, mengucapkan sesuatu, pertama karena dia adalah firman Allah, kedua dia adalah Tuhan. Jadi kalau itu kita nggak komitmen, ya kita nggak pegang itu, kita akan dilecehkan, Pak. Kita akan dilecehkan, Pak. Berarti Tuhan Yesus bukan Tuhan. Apalagi dia adalah firman Allah, Pak. Firman Allah itu dia menciptakan alam semesta ini. Alam semesta ini bisa dijadikan karena firman-Nya, Pak. Ketika dia mengucapkan firman-Nya sendiri, itu tidak bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus, berarti Tuhan kita pembohong. Itu prinsip loh, Pak. Iya, tapi perbedaan kita kan sudah saya jelaskan tadi, Pak. Betul, saya mengerti, Pak. Ya perbedaan Bapak bicara bahwa ketika cawan itu diberikan kepada Yudas, Yudas tidak ada. Bukan Pak. Ketika berbicara tentang akan duduk di atas tahta itu Yudas tidak ada. Tapi waktu perjamuan, Ini loh Pak, Tuhan Yesus itu mengucapkan dalam perjamuan loh Pak. Begini Pak, saya sudah jelaskan tadi ngurut. Ketika Yudas setelah mencelupkan roti, dia langsung pergi Pak. Berarti dia nggak minum anggur dong. Bentar Pak. Kan nggak minum Pak, cuma dicelupkan Pak. Berarti dia nggak minum anggur dong. Berarti dia nggak minum anggur dong. Dia nggak minum Pak, hanya dicelupkan Pak. Pak, dalam suatu perjamuan Pak, namanya perjamuan Pak ya. Perjamuan itu dia makan dan minum. Stop aja. Udah lain pendapat bisa kita terima aja udah, nggak usah Pak. Nggak, yang saya mau ini Pak, supaya netizen juga jangan sampai nanti dibilang ini berbahaya juga Pak Bumung. Karena gini, bagi saya semua perkataan Tuhan itu adalah firman Allah. Apalagi ketika Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Ya, ketika itu kita bilang, ketika itu kita bantah, ya, bahwa itu perkataan Tuhan itu tidak akan terjadi, itu bohong, itu bahaya Pak. Tapi Bapak memframing loh Pak. Saya nggak bilang kalau pertanyaan Yesus itu bohong gitu loh. Pernyataan saya ketika Yesus berucap bahwa kamu akan duduk di atas tahta, saya mengatakan bahwa Yudas tidak ada di situ. Itu loh poin saya Pak. Karena apa? Ketika Yudas sudah makan roti, dia pergi Pak. Itu dari Yohanes 13 ayat 26 sampai 30 Pak. Itu dasar saya gitu loh Pak. Oke, gini loh Pak. Yang 12 itu Pak. Ini kita bicara tadi Bapak kaitkan dengan Wahyu kan Pak. Ya, betul. Apakah Yudas mati martir dalam bersaksi tentang Yesus? Kan tidak. Pak, dia mati bunuh diri loh, Pak. Betul. Saya sependapat, Pak. Tapi itu tidak, ayat itu, ya, nats itu tidak mengatakan itu tentang murid-murid Tuhan Yesus semuanya. Semua orang Kristen. Menurut Bapak, kalau menurut saya beda, Pak. Itu merujuk kepada 12 murid yang Yudas sudah digantikan oleh Matias, Pak. Pak, pertanyaan sederhana, Pak. Itu kan berbicara tentang hakim. Sebentar, Pak. Tidak akan selesai, Pak. Saya bertanya. Tadi Bapak bilang itu 12 untuk 12 murid Tuhan Yesus. Pertanyaan saya, apakah semua murid Tuhan Yesus dipenggal? Martir, Pak. Saya bilang martir, Pak. Nggak harus dipenggal. Oke, kalau martir saya sependapat dengan Bapak. Iya, tadi saya udah bahas itu sama Pak Bombong. Saya bilang martir. Dan itu berbicara tentang hakim, Pak. Pertanyaan saya begini, Pak. Bagaimana mungkin Yudas mau menghakimi, dia sendiri tidak melihat kebangkitan Yesus dan kenaikan Yesus ke surga sesuai dengan kisah para rasul, Pak. Itu poin saya, Pak. Bagaimana dia bisa mau menjadi hakim, dia sendiri tidak melihat kebangkitan? Dia sendiri tidak melihat Yesus naik ke surga. Makanya Yesus itu menghampiri murid-murid ketika dia bangkit, Pak, menyatakan diri. Yudas sudah tidak ada, Pak. Bahkan Yudas pun tidak menerima Roh Kudus, Pak, hari Pentakosta. Banyak lagi ayat-ayat, Pak, tapi ya tadi kesempatannya memang saya nggak ada dikasih ini gitu, Pak. Nggak usah, Pak, nggak usah.
Apa? Nah, Bapak itu loh. mau jawab? Oke. Kalau pemikiran Bapak seperti itu, oke. Udah, Saya Pak. rasa Ini, Pak. kalau ini dilanjutkan Bapak kan juga sampai udah, Pak. besok juga akan Udah. selesai. Udah Pak, udah gak usah stop, tutup udah. Makanya saya kan nggak pernah bahas ya masalah Yudas ya. Saya nggak pernah bahas karena tetap nanti akan ribut kayak begini. Ya udah Pak, sekarang kita bicara. Saya Bapak tadi bilang sekunder Bapak tidak mau kan, primer kan? Pertanyaan saya Pak. Bapak Ya coba itu jelaskan. masalah sekunder lah itu. Oke, dua saksi Allah ini siapa Pak? Yang mana Pak? Di kitab Wahyu 11. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya. Oke. Dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mesbah. Yang mana Pak? Dua yang dikatakan di perikop ini dua saksi Allah itu siapa-siapa saja Pak? Iya, yang aku baca ayat berapa Pak? Yang ayat 3 aja. Yang 3. Dua ayat 3. saksiku supaya mereka berdua sambil bergabung. Bapak jawab Pak, ini ada kuisnya Pak. Hadiahnya 200.000 dari sekalian aja biar teman-teman. Kalau menurut saya Pak ya, mungkin ini tafsir Pak ya, mungkin bisa ditolak, tidak apa-apa. Bukan tafsir, pakai Kalau ayat menurut- Pak. Saya bicara ayat bukan tafsir. Ini bukan Alkitab. Bapak bahasa hati-hati Pak, jangan ditafsir ya. Alkitab tidak bisa ditafsir. Begini loh Pakai Pak ayat, Bom. Kalau saya mengatakan tafsir itu merupakan suatu pendapat saya gitu loh maksud saya Pak. Oh iya, silakan pakai ayat Pak ya. Gitu ya. Jadi kalau saya berpendapat dari kalau dua saksi di Wahyu itu merujuk kepada waktu Yesus ke taman Taman Getsemani ya, bertemu dengan dua nabi Pak. Ini Musa dan tafsir Elia. saya Pak ya. Musa dan Elia. Ya itu mewakili nabi yang menuliskan kitab, satu nabi yang tidak menuliskan kitab yaitu Elia. Yang menuliskan kitab itu Nabi Musa Pak. Menurut saya nih Pak, mungkin bisa salah. Satu ayat itu. Ya. Itu satu ayat kan? Maksudnya satu ayat di mana Pak? Kan Bapak kasih tahu kan di situ satu ayat saja Pak. Oh iya, itu ada di Yohanes Pak. Ya, di Matius Pak. Matius ya. Oh yang saya ambil dari Yohanes karena itu aja Pak ya. Berarti Bapak belum jawab ya. Bapak PR ya. Bapak belajar ya lagi. boleh. Oke ya. Ya, boleh Pak. Oke, yang lain-lain, Jok Motor, Pak Mikael, Pak Randu, ada mau ini Pak, silakan. Lanjut aja Pak Bom. Enak sini diskusinya ini memang menarik pertanyaannya. Apakah Yudas masuk? Tapi saya salut dengan Pak Mandu, saya salut. Pengetahuan Alkitabnya luar biasa. Saya salut. Enggak sebenarnya Pak, saya enggak mau memperdebatkan tadi, cuman saya mau membuat perbedaan ini pendapat saya, ini pendapat Pak Bombong itu doang sebenarnya mengenai Yudas. Bukan. Iya, tapi Bapak dalilnya bagus Pak, dalilnya bagus. Saya hargai Pak. Cuma pernyataannya Bapak sudah salah. Saya masih banyak Pak ayat-ayat itu Pak, tapi ya enggak harus ini juga. Iya, tapi Bapak punya kesalahan, Bapak tidak mengerti pertanyaan saya. Bapak jawab, Bapak bilang Yudas memang iblis. Nah, itu yang ya, kalau saya Pak, kalau ditanya juga sekarang ditanya orang lain Pak ya, saya tetap berkata itu Pak, bahwa saya mengatakan bahwa Yudas adalah iblis Pak. Oh begitu ya, wah luar biasa Iya. ya. Berarti Bapak vonis langsungnya menghakimi ya. Betul Pak. Oh, aduh, Bapak salah sekali. Berarti Yudas dari kecil sudah iblis ya. Memang sudah ditetapkan binasa Pak, lebih baik dia tidak dilahirkan Pak. Salah Pak. Yesus Itu berkata tidak. seperti itu Pak. Maksudnya Yesus berkata begitu. Kalau dia tidak dilahirkan karena apa? Karena kalau siapa yang barang sengaja, kalau umpamanya begini Pak, kalau dia tahu maksudnya Yesus itu begini, kalau dia tahu dia mau jual dia punya guru, lebih baik dia tidak usah dilahirkan. Itu maksudnya Pak. Ya iya memang ini itu sama. Pak. Kan dosanya Iya, Yudas tapi kan kan dia tidak menyerahkan Yesus, tahu Pak. Pak. Sekarang begini Pak, saya mau tanya logika Pak ya. Saya mau tanya Bapak punya logika. Ya logikanya Pak Bom ini enak nih kalau pakai ayat Ya, memang susah. logikanya begini. Logika begini. Iya. Nah, logikanya begini. Pak Bomo, sebentar. Saya mau ngomong gini. Sebentar lupa, Sedikit saja, Pak, sedikit saja. Nanti lupa saya Pak. Oke. Kalau Alkitab saya nggak lupa, tapi kalau logika saya lupa. Tiba-tiba logika muncul. Gini Pak. Minta maaf, saya itu hikmat yang saya minta sama Tuhan. Kalau Alkitab saya nggak lupa, tapi kalau logika saya kadang lupa. Iya, Makanya silakan. aduh, ini lagi sudah melupa. Aduh. Nah, logikanya begini. Kalau saya tahu
saya melakukan curi orang punya barang di sebelah, kalau saya tahu, saya mencuri orang punya barang di rumah, yang rumah kosong, kalau saya tahu saya akan ditangkap dan saya dipukul sama tetangga sampai hancur-hancur dan kepala saya bonyok-bonyok, saya tidak akan melakukan. Bapak paham? Sama. Paham, Pak. Kalau saya tahu melakukan, saya jual Yesus, ya kan? Saya lebih baik tidak usah dilahirkan karena sangat berat menanggung dosa semua. Bapak tahu Pontius Pilatus, istrinya bermimpi kan, sehingga Pontius Pilatus cuci tangan. Karena istrinya menyampaikan, namamu akan sepanjang masa dibicarakan terus. Betul Pak. Pak. Maksudnya firman Tuhan itu logikanya. Kalau Yudas dia tahu apa yang dia lakukan. Dia tidak akan dilahirkan. Dia tidak bilang, Tuhan jangan pilih saya tidak mau lahir ke dalam dunia. Bapak tahu nggak tadi ayat Yohanes 13 ayat yang tadi kita buka 18. Aku tahu, Yesus berkata, aku tahu orang yang aku pilih. Apa? Makanya lanjutkan di situ. Lebih baik dia tidak dilahirkan ke dalam dunia kalau dia mengetahui. Itu Pak, makanya Rasul Paulus seperti judul yang malam hari ini Pak ya. Firman Tuhan susah dipahami. Makanya Petrus sampaikan kepada di firman Tuhan yang malam hari ini kita bahas ya. Katakan bahwa surat Rasul Paulus banyak sampai sekarang orang tidak bisa memahami. Contoh ini Pak ya. Ini Pak. Makanya kita ribut sampai sekarang, kita berpendapat beda-beda ya. Bentar Pak ya. Ya, ini seperti topik malam hari ini kan kita soulmate, betul nggak Pak? Sholat tanya jawab kan, netizen ya kan? Nah, ini Pak, Bapak perhatikan ya. Ini. Surat Petrus Pak, Yohanes Pak. Saya akan bongkar, saya mau tanya sama Bapak. Ini saya nanti Bapak sebentar, saya kasih ayat sini dulu baru Bapak tolong jawab ya. Kita menjawab tentang primer ya. Oke, Bapak perhatikan ya. Nah, ini Pak, ayat yang sebentar ya, saya ganti dulu warnanya biar enak. Nah, ini. Oke. Ini Pak, kata Paulus, silakan Bapak baca. Silakan. Ya, saya udah tahu ayat ini Pak. Saya hafal ini Pak. Oke, hafal. Maksudnya ayat ini untuk apa Pak? Ya, banyak yang menyalahgunakan surat-surat Paulus itu gitu loh Pak. Menyalahpahami. Sehingga memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Itu yang terjadi hari ini Pak. Begini sama Pak. terutama orang-orang sebelah itu Pak. Karena mereka tidak memahami surat Paulus. Karena surat Paulus ini susah sekali untuk orang memahami. Harus bahkan penuh itu dengan Roh keluar Kudus. dari perkataan Petrus kan gitu Pak. Iya. Seorang rasul gitu. Nah, contoh Pak, Bapak bisa jelaskan ini Pak? Karena Bapak kan, saya mau tanya Bapak sekarang. Kita bicara primer ya, karena Bapak tidak mau sekunder. Sebenarnya tadi masalah sidang ilahi itu primer juga Pak. Cuma Bapak bilang sekunder, Bapak belajar ya. Kasih Bapak PR. Ya, itu kuisnya itu $50. sebenarnya bisa saya tafsirkan itu Pak. Itu $50 Pak ya. Jawabannya nanti besok. Gitu. Ya $50 dari Bapak Edi Gunawan. Bapak Edi Gunawan itu berarti nanti sini ada Pak Jok Motor, ada Pak Rangga, ada Mikael. Sidang ilahi itu banyak Pak. Waktu Abraham tentang Lot pun itu sidang ilahi juga Pak. Bukan. Lagi aja. Ini aja Pak. Bapak jawab ya. Pak. Maksudnya ini apa Pak? Silakan Pak. Yang ini ya. Ini ada kuisnya Pak. Silakan Pak. Tetapi hukum Taurat ditambah ya. Saya baca dulu Pak ya. Baca dulu ya, baca dulu. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak. Di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Ya, apa pertanyaannya ini Pak? Pertanyaan Bapak bisa jelaskan ayat ini? Ya, artinya oleh karena hukum Taurat kita mengenal dosa Pak. Makanya ada larangan negatif. Jangan gitu kan. Jangan mencuri, jangan membunuh. Itu kita mengenal dosa Pak. Bertanya saya Pak. Kenapa hukum Taurat ini ditambahkan? Justru dosa kita bertambah banyak. Bagaimana nih? Hukum Taurat ditambah dosa semakin banyak. Iya, artinya kita semakin mengenal dosa kan gitu Pak. Yuk. Kalau begitu, kalau sudah semakin banyak, untuk apa kita mengikuti? Berarti kita hukum yang sedikit saja, Pak. Iya, kalau kita hanya membaca satu ayat ini nggak selesai, Pak. Nggak bisa begitu, Pak. Kalau menurut saya,
Kenapa Sampai di hukum ayat Taurat 21, itu? kok sampai di ayat 21 nggak ada lagi Pak, yang sampai sini selesai. Nih. Iya, maksudnya Sampai sini, untuk Pak. ayat, misalnya Pak di Galatia 3 ayat 16 kan Pak, Ayo, sama. ayo, pajak motor. Ini 200.000 nih. Ayo, Pak Rando, bisa silakan. Saya jawab nih Pak. Supaya manusia tahu kalau kita tidak bisa memenuhi semua hukum Taurat, tidak akan pernah bisa begitu. Coba, gimana Pak Bobo? 200.000 nih, lumayan. Salah. Aduh, hilang lah. Salah. Ini dari saudara siapa nih namanya nih ya? Kalau saya berpendapat itu semakin kita tahu dosa dan semakin banyak kita merasa kalau kita diampuni, Pak. Betul. Makanya Nah, kasih itu berlimpah-limpah. Ya, itu bisa Setuju juga. Jadi Nggak ketika usah kita Bapak jawab, orang yang lama pernah dengar saya khotbah, nggak usah. Ini orang yang baru saja. Belum benar jawabannya. Memang sudah tapi belum terlalu. Jawabannya belum 100%. Tapi aku diskusi hari ini luar biasa menariknya Pak Bomo. Aku sampai gak tidur loh. Padahal nanti siang sidang jam 10. Jadi begini Pak, ya. Itu yang saya bilang Pak, surat Paulus. Banyak orang nggak bisa jawab. Ini pertanyaan dari seberang. Nah, ini ada pertanyaan yang memang ini jarang orang bisa jawab Pak ya. Ini jarang bisa. Karena apa ya? Teman-teman kan biasanya diskusi ya, pajak motor. Ada nggak pertanyaan dari teman-teman si Suma? Ada pertanyaan yang sekarang lagi apa namanya itu ya? Yang mengenai itu. Ada. Udah jarang Pak Bantu Bobo. Tuhan ya. Itu Bosan katanya juga apa? banyak dialog dengan mereka. Hakim 5 itu ya. Hakim 55 ayat 23 ya. Itu ya. Nah ini ya. Yang mereka ini ya. Bukan hanya itu Pak Bomo, bahwa Paulus membatalkan hukum Taurat. Itu mereka enggak. Itu pertanyaan gampang sekali saya jawab itu. Ini aja. Hakim 5 ini ya. Bentar ya. Yang tadi si Judas bagaimana Pak Bom belum ketemu itu. Enggak usah. Makanya saya enggak pernah ini. Itu akan berbeda Pak, nggak usah terlalu ditekankan itu. Enggak usah. Ini Pak, saya jadi orang Muslim sekarang ya. Saya jadi Suma Pak ya. Oke. Ini sekarang saya jadi Suma, saya bertanya sama HMC. Kutukilah kota Meros, firman malaikat Tuhan. Kutukilah habis-habisan penduduknya. Karena mereka tidak datang membantu Tuhan. Membantu Tuhan sebagai pahlawan. Pertanyaan saya sebagai Suma dan HMC. Kok Tuhan kok dibantu? Silakan jawab. Ayo. Ayo Pak. Kok Tuhan dibantu? Ayo. Ini Pak Bom. Enggak usah jadi Zuma lah, jadi sini aja. Kalau Bancai aja, dia kan paling aneh itu. Oh, Bancai. Bancai itu bencong. Mereka takut sini masuk sini, Pak, karena pernyataan mereka saya bisa jawab semua. Ini mereka menganggap paling susah. Sini, saya tantang mereka masuk, saya akan jelaskan pakai ayat. Silakan Pak. Ini belum sidang ilahi yang saya tanya. Belum lagi saya Kalau saya nyerah Pak Bom. Hah? Nyerah. Ayo udah. Ini nanti sebentar. Yang lain aja yang lain. Nyerah. Aku juga nyerah. Coba Pak Manro. Ya saya nyerah aja Pak. Oh lo kok menyerah. Ini kuis ini. Ini juga kalau terlalu jelimet juga mendingan nggak usah, pusing pala. Ini saya mau pamit dulu sekalian ya Pak Bom ya. Oke, Pak Maaf Manro. kalau ada salah-salah ya buat semua ya. Nggak apa-apa. Kita berbeda pendapat. Makanya dari dulu tuh saya nggak pernah mau bahas Taman Eden, Yudas saya nggak mau pernah bahas ya. Karena itu pada intinya bukan keselamatan ya. Bapak paham ya? Ya, dari Yudas awal maupun, memang saya bilang ya, memang itu kita bukan akan keselamatan. berbeda di hal ini gitu. Nah, Oke. cuma Makasih ya. Makasih Pak, Kalau makasih. kita bahas Tuhan itu, memberkati. oke,
Oke, Tuhan berkati. Sama-sama. Yang perlu kita bahas itu masalah sekunder yang biasanya diserang oleh saudara-saudara kita dan seberang Ya, ya. betul. Ya, Karena ya. mereka, contoh Pak ya, saya kasih Bapak cepat pertanyaannya. Pak Mandro. Sebentar, sebelum Ya. Bapak pindah, ini lagi Pak, saya kasih cepat. Bapak PR ya. Nanti Bapak nonton Udah ulang. dari tadi saya. Ya sebentar Pak Mandro, sebentar. Iya. Contoh Silakan, karena Bapak silakan. juga sering masuk di Aditya. Saya kasih Bapak PR ya. Bapak nanti nonton ulang, silakan ya. Bapak lihat PR ini ya. Nih. Ini hadiahnya $50 dari Amerika Serikat. Bapak perhatikan ya. Nih. Lalu Yoab memberitahukan ya kepada Daud hasil pendaftaran rakyat. Bapak catat, ada bolpen situ, kertas, silakan catat ya. Di antara seluruh orang Israel ada 1.100.000 orang. Perhatikan, 1.100.000 orang. Oke? 1.100.000. Dan yang dapat memegang pedang. Dan orang Yehuda ada 470.000 orang. Oke? 470.000 orang ya. Oke? Sudah paham? Sudah catat? Oke. Ini $50 pertanyaannya. Kalau saya jadi muslim, mampus anak Kristen. Saya tanya. Bentar ya. Pertanyaannya apa itu, Pak? Bentar dulu. Sudah catat nggak? Nah, pertanyaan ini. Bentar ya. Nah, Bapak lihat, tadi bilang apa? Yoab ya? Sama Yoab ya? Yoab ya? Nah, lalu Yoab memberitahukan kepada raja hasil pendaftaran rakyat. Sama kata-katanya, Pak. Orang Israel ada 800.000 orang. Perangnya yang dapat memegang pedang. Perhatikan, tadi 1.100.000, sekarang ini 800.000 orang pedang. Dan orang Yehuda ada 500.000. Tadi 470. Kontradiksi ya. Di sini 5.000. Ya, itu maksud saya, Pak. Kalau Pak Bom jadi seberang, orang Kristen kepala sakit. Untung Pak Bom tidak mau. Apa? Silakan, Bapak jelaskan. $50, lumayan Pak, bisa beli beras makan 1 bulan. Itu yang ditanya kontradiksinya, Pak ya? Bukan tanya, tolong jelaskan. Kenapa bisa demikian? Iya. Saya ada catatannya dulu itu, Pak. Saya ingat betul mengenai kontradiksinya sih, Pak. Saya ditanya dulu, Pak, itu waktu orang Muslim nanya itu ke saya, Pak. Nah, itu mengenai yang apa? Pasukan perang itu di kitab. Ya itu juga satu Tawarik juga. Iya, sama Samuel juga, Pak. Kereta berkuda. Ya kan? Ya itu panjang bahasannya itu, Pak. Alkitab itu tebal begitu, itu harus dicatat semua, Pak. Ya, berkuda. Satu Tawarik itu yang tulis siapa? 2 Samuel yang tulis siapa? Tuh. Ya kan? Oke? Silakan Pak Mikael, selamat malam. Selamat pagi, Pak Bom. Selamat pagi. Ya, saya pamit nih ya, Pak Bom ya. Selamat pagi. Saya kira Pak Mikael masih di Eropa. Ya, Pak. Gimana? Pak Mandro kok keluar, saya masuk. Iya, saya udah dari tadi diskusinya tadi, mau istirahat juga ini. Kalau saya memang berbeda mengenai Taman Eden, mengenai Yudas, memang saya dari awal saya bilang berbeda. Cuman ya Pak, kalau banyak sih. Taman Eden, Bapak saya mau tanya loh. Taman Eden Bapak di mana? Di bumi, Pak. Bumi. Iya. Kalau Taman Eden apa-apa lah, di bumi, Pak, nggak usah dibahas itu, Pak. Ya? Enggak bahas. Saya mau tanya, kenapa Bapak punya alasan bilang di bumi? Ya nggak ada tanah liat di surga, Pak. Tanahnya di bumi, Pak. Banyak sih ayat lain, Pak. Banyak ayat Bapak lain, ini Pak. Tapi aneh saja. ya itu bahasa guyon lah itu, Pak. Tapi kalau dari ayat-ayatnya banyak, Pak. Tapi itu biarlah itu berbeda, Pak. Biarlah itu kita berbeda. Bapak bisa jelaskan ini enggak di kitab Kejadian tadi saya bertanya sama orang. Kejadian mana yang belum diciptakan, Pak? Manusia atau hewan? Manusia hewan, atau Pak, hari kelima, Pak. Kenapa di Kejadian 2, kenapa hewan, manusia diciptakan dulu baru hewan? Begini, Pak. Hari ke-7 Tuhan istirahat, betul, Pak ya? Bukan itu. Kejadian Pak. 2, ya, Kejadian 2 menceritakan ulang tentang penciptaan hari ke-5 dan hari ke-6, Pak, termasuk Hawa.
Karena kalau kita berangkat ya, kalau kita belajar secara hermeneutik, itu di ayat Kejadian 1 ayat 28, itu Pak ya, atau dari 27 kan, Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupanya. Diciptakannya lah dia, laki-laki dan perempuan Pak, sudah diciptakan Pak di ayat 27 Pak. Lalu Kejadian 2 itu menjelaskan tentang, yaitu tadi Kejadian 1 Pak. Kejadian 1 ayat 27 kan. Di situ ada laki-laki dan perempuan Pak. Nah, di Kejadian 2 itu mengulangi tentang penciptaan di hari ke-6. Begitu juga yang binatang itu di hari ke-5. Itu Pak. Karena itu di kalimat pertama itu hari ke-7 sudah istirahat Pak. Udah Pak. Ya. Bapak kan saya ikut Bapak punya kata-kata. Ntar Pak, saya minta Bapak waktu 5 menit saja. Ya. Di sini dikatakan bahwa, kan? Di sini Allah menciptakan manusia itu menurut segambar dan rupa, ya kan? Ini berarti Bapak bilang tadi sudah ada Adam, sudah ada laki-laki Hawa, dan perempuan, betul Pak. ya kan? Oke, betul Pak ya. Nah, berarti di sini hari ke-7, ya kan? Ini hari ke-7. Hari ke-6 Pak. Ya, hari ke-6, hari ke-7, hari ke-6, hari sampai ke-6 saja. Oke. Berarti binatang sudah ada Pak ya? Binatang sudah ada ya? Sudah Pak. Oke. Binatang dulu baru manusia kan? Betul nggak? Betul Pak. Oke. Kenapa di Kejadian 2 manusia dulu baru binatang? Itu tidak ngurut Pak. Makanya itu tidak berurut tentang urutan penciptaan lagi Pak, tapi menceritakan ketika Tuhan menciptakan binatang begini. Pak Manro, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Tidak baik. Betul Pak. Berarti binatang ini belum ada. Tidak baik kalau binatang itu tidak ada. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, langsung di sini. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang di hutan dan segala burung di udara. Berarti kalau saya begini Pak Bombom. Pak, bukan saya pakai tafsir, Pak. Saya udah tahu maksud Bapak. Pertanyaan saya sedikit aja Pak. Kejadian 2 bukan menceritakan tentang urutan penciptaan Pak. Betul. Itu masalahnya. Saya sudah paham. Kejadian 2 ini mengulas, tapi di sini bahasanya, Pak, di sini bahasanya Bapak coba lihat ya. Bapak coba tanya anak SMP saja lah. Coba apa di sini yang bisa, coba Bapak diam sudah. Silakan Pak Mikael, Pak Jok, mungkin siapa yang bisa. Jangan bela pro, coba bahasa Indonesia. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu, perhatikan Pak, tidak baik kalau manusia itu sendiri. Contoh Pak ya, tidak baik kalau saya punya studio ini tidak ada mic ini. Tidak baik. Berarti harus saya punya ini ada dulu, baru ini. Tidak baik kalau ini tidak ada. Makanya saya harus pergi ke toko. Saya kan sudah pakai begini tapi belum ada ini. Ya kan? Berarti saya harus pergi beli baru ini ada. Bapak paham nggak? Ini ada dulu, baru ini. Bapak lihat bahasanya baik-baik. Nah, saya kejar Bapak punya pertanyaan. Pak, coba Bapak baca baik-baik. Nih. Aku akan menjadi penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, lalu, perhatikan Pak bahasanya. Lalu, Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang. Berarti binatang ini memang belum ada. Manusia dulu, baru binatang. Di 20-nya apa Bambam coba? Ini Pak, pasti Pak Mikael. Pak Iya, Mikael ya? betul. Saya Iya, pernah iya. diskusi sama Pak Mikael ya. Sudah nggak usah. Ya sudah Pak Bombom, saya pamit dulu Pak Bombom. Besok Oke. lagi kan ramai teman yang lain ya. Ya, oke. Sudah. Ya, makasih ya. Yo, makasih. Nanti Bapak punya jawaban, Pak Mikael punya jawaban di sini. Karena yang sebelumnya binatang sudah diciptakan di sini, nanti binatang yang perlu mau diciptakan. Begitu kan Pak? Ya, Karena penciptaan sebelumnya belum, ini penciptaan binatang selanjutnya. Begitu kan Pak? Jawaban Bapak? Ya, iya, iya. Oh? Ya kan? Manusia itu memberi nama kepada ternak. Iya, berarti pada waktu penciptaan pertama, ya kan? Belum diciptakan Ya. ini. Betul nggak? Betul nggak?
Betul, betul. Nah, itu Bapak, saya tahu Bapak. Kalau begitu Pak, berbeda dengan dia punya pernyataan. Berbeda. Kalau Bapak pernyataan begini, itu tidak kuat Pak. Itu pernyataan salah jawaban. Berarti Tuhan menciptakan tidak sempurna. Masih tanda-tanda dulu. Berarti Tuhan kelupaan. Kalau Bapak punya jawaban begitu, berarti Tuhan lupa. Gini Pak Bom. Kan udah pagi nih ya. Maksud saya begini, kalau dia di bumi, itu saya percaya ya, Taman Eden itu. Tapi itu bentuknya surga, gitu loh Pak Bom. Surga tapi letaknya di bumi. Gimana kira-kira? Berarti pada waktu air bah itu, Taman Eden itu, pada waktu Adam sudah diusir, itu tenggelam diangkat. dia Pak. Tenggelam. Ya? Di Yehezkiel. Tenggelam dia. Jadi tenggelam itu ya. Surga itu tenggelam. Pohon Taman Eden itu di bumi yang paling bawah dia tenggelam. Dan pohon-pohon yang terindah dari Lebanon, iya, Yehezkiel 31:16. Dia surga tapi di bumi. Berarti, gitu loh Pak. Berarti apa namanya? Berarti kerub itu lari tinggalkan Taman Eden ya? Kerub dan Tuhan itu kan Tuhan kan tidak mungkin ya kalau tidak tinggal di surga. Nah, itu kan Tuhan bisa ada di sana. 31 ayat berapa? Ayat 16 Pak. Mau dibuka apa gimana Pak Bambang? Sudah. Ya. Iya, itu dan segala pohon Taman Eden, saya baca bawahnya aja Pak ya, akan merasa terhibur. Jangan, baca itu dari atas Pak, jangan. Pak Bom, ya, saya izin dulu ya Pak. Pilek soalnya. Oke. Makasih loh Pak Bom, Tuhan berkati. Ya. Saya baca dari atas ya, mendengar derum kejatuhannya, aku membuat bangsa-bangsa gemetar. Pada saat aku menurunkan dunia ke dunia orang mati, menjumpai mereka yang telah turun ke liang kubur, dan segala pohon Taman Eden akan merasa terhibur di bumi yang paling bawah, yaitu pohon yang terpilih dan yang terindah dari Libanon yang menghisap banyak air. Jadi pohon di Taman Eden itu dari Libanon, Pak. Berarti Bapak paham nggak kalau ini tentang nubuatan Pak? Bapak tahu ini Bapak tafsir sendiri kah atau Bapak belajar dari hamba Tuhan? Kalau ayat ini untuk tentang 1000 tahun ayat. Pak. Nah, itu yang saya bilang Pak. Ini tentang nubuatan Pak, akhir kiamat Pak. Tentang kerjaan 1000 tahun Pak. Jangan sebelah tafsir sembarang Pak. Saya bisa kasih ayat penguatnya Pak. Maksudnya simbolis Pak Bom? Hah? Ini tentang Maksudnya Taman Eden itu simbolis apa bagaimana? Bukan simbolis, Taman Eden itu di surga. Oh, oke. Kalau pandangan kita berbeda nggak apa-apa. Itu nggak Ya, apa-apa, betul, masing-masing betul. prinsip. Nggak Ini kan apa-apa, masalah, betul. ini kan masalah sekunder, ya kan? Ya. Cuma yang perlu kita Cuma lihat kalau bahwa dia di langit, cuma kalau Taman Eden itu di langit, Pak ya, maksudnya di surga yang di langit, bagaimana dengan binatang gitu loh? Kan ada kontradiksi akhirnya. Di Kejadian 2:20 itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, burung-burung dan segala binatang hutan. Nah, artinya binatang itu dibawa ke surga atau manusianya diturunkan ke bumi dulu. Sedangkan binatang kan diciptakan di bumi itu loh. Kontradiksinya di situ. kontradiksi juga begini Pak. Kalau memang Taman Eden tenggelam dengan air bah, ya toh Taman Eden tenggelam. Kerub itu kemana? Dia lari terbang meninggalkan. Sedangkan Taman Eden itu taman suci. Begini ya kan? Masalah kerub. Kerub itu kan begini Pak. Setelah Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, Tuhan menempatkan kedua kerub untuk menjaga pohon kehidupan. Ya, pohon kehidupan ada. Kan begitu bunyinya ya. Setelah Adam dan Hawa diusir, kerub disuruh menjaga.
Nah, kalau Taman Eden itu di surga, Adam dan Hawa kan otomatis diusir nih ke bumi. Ya, Untuk apa kerub menjaga gitu loh Pak? ya. Kan tidak mungkin Adam dan Hawa naik ke surga lagi. Nah, kalau posisi Taman Eden ada di bumi, otomatis kerub harus menjaga pohon kehidupan itu Pak, maksudnya. Itu pendapat saya. Dan ular ini juga jadi masalah Pak Bom kalau dia di surga. Oke. Binatang kan diciptakan Begini ya. di bumi. Udah, apa-apa. Ya, silakan Pak Bom. Apa-apa. Tadi Bapak angkat ini mengenai Taman Eden sekarang suara di bawah bumi ya. Oke Pak ya. Tadi saya mengatakan bahwa ini adalah pembuatan tentang 1000 tahun. Ya. Bagaimana kalau saya angkat di kitab Yeskel, ini masih lanjut ya. Yeskel, dia ikut itu. Dia bakal connect ya. Kenapa saya bilang tentang 1000 tahun? Silakan Pak, Bapak tolong baca Yeskel 47 ayat yang ke-8, 9, dan 12. Silakan ya. Nah, perhatikan ini. Coba Bapak renungkan ayat ini. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur. Jelas ini menceritakan tentang di bumi ya. Dan menaruh Araba Yordan dan bermuara di Laut Asin. Perhatikan. Air yang mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar. 9 ya. Sehingga kemana saja sungai itu, perhatikan. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Perhatikan ayat 12. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam, perhatikan Pak. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu. Apakah ini terjadi sekarang atau nanti 1000 tahun Pak? Dan buahnya tidak habis-habis. Sekarang yang terjadi, pohon punya daun bisa layu. Tadi Bapak mengutip dalam Yeskel 37, itu kenapa saya katakan itu adalah nubuatan 1000 tahun? Sama dengan ini Pak. Bukan masalah Taman Eden yang pohonnya tenggelam di bawah bumi. Jadi kita baca ayat firman Tuhan Pak, minta maaf, kita akan diskusi. Oke? Layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru. Sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu, buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Nah, ini menceritakan tentang 1000 tahun. Seperti ayat yang tadi Bapak buka, Yeskel 37. Itu Pak. Ya, ini cerita bait suci Pak ya. Bukan, masalah 1000 tahun, kerjaan 1000 tahun. Oh. Jadi nanti Iya, setelah ini kan perikopnya apa? Sungai yang keluar dari bait suci. Iya, bait suci itu siapa? Menurut Bapak bait suci siapa? Ya kalau dalam perikop sini kita belum tahu Pak ya. Kalau di Wahyu kan bait suci itu kan kita sendiri yang dimaksudkan di dalam apa namanya kalau orang bunuh diri itu loh. Karena kamu sendiri kalau adalah Yesus bait suci Allah. bukan Pak? Kalau Yesus bait suci Pak? Kalau Yesus itu kan bukan bait sucinya Pak, dia Allahnya. Kalau bait suci itu kan rumahnya Pak. Kalau Yesus bait suci belum Pak? Pak Bom, Pak Michael, boleh potong sebentar gak? Boleh, silakan Pak. Kalau boleh tahu Pak Bom sama Pak Michael ini kira-kira alirannya apa nih Pak? Apa Calvinis atau Lutheran atau apa Pak? Bagaimana nih? Saya Katolik Pak.
Kalau Oh, Pak mereka Bom Bom, Katolik. Kalau ya. Pak Bom, Protestan. oh, enggak Lutheran. spesifik enggak Pak? Baptis, Saya Baptis, baptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu aja. enggak maksudnya aliran Baptis atau aliran Protestan, Lutheran atau Calvinis atau Zwingli? Lutheran. Lutheran ya Pak? Oh, Ya, kenapa Pak? hampir mirip-mirip berarti itu sama Katolik tuh ya? Ya, kenapa Pak? Enggak, cuma pengen tahu. Kalau Bapak aliran apa? Saya nggak jelas Pak, kadang-kadang masuk Lutheran, kadang-kadang masuk Pantekosta, kadang-kadang masuk gereja Presbyterian. Di baptisnya di gereja mana, Pak? Kalau saya dibaptisnya baptis Persik dulu. Di gereja mana? Lebih baik nggak usah deh. Gereja saya baptis Persik Pak, sama aja Pak. Sama ya? Ya, saya juga Persik sama kok. Iya. Saya bisa mengkata masalah baptis Persik dan Silakan pasakan. Saya cuma pengen tahu aja Pak Bom Bom. Saya lihat Pak Jok Motor paling mantap di Aditya ya, yang si Suret Nau itu, yang nggak tahu apa-apa. Oh, Tapi sudah tidak lagi ya, Suret. sudah tidak lagi ya. Gara-gara Bosan Pak Bom Bom. Pertanyaannya itu mulu. Pak Bom Bom. Orang ada ilmu. Pak Bom Bom. Ya. Ya. Saya ada dengar berapa hari yang lalu ada dengar ini masalah yang 1 Petrus 3:19 dulu Pak Bom Bom. Ada yang nanyakan itu masalah benar. bukan pemberitaan Injil yang kepada roh-roh itu loh. Iya. Kan begini pertanyaan saya tanya Pak. Saya mau tanya dulu sebelum Bapak bertanya. Yesus itu Tuhan nggak? Yesus itu Tuhan? Tuhan Pak. Oke, dia firman nggak? Firman. Sebelum dia jadi manusia dia firman. Ya. Ya, firman. Oke. Pada waktu Allah berfirman, firman itu menyampaikan kepada Nuh nggak? Waktu 6.000 tahun lalu. Menyampaikan kepada Nuh. Oke. Berarti firman itu kalau penafsiran bapak-bapak gereja dan saya juga bisa melihat bahwa Melkisedek itu sendiri Yesus. Kalau saya lihat ya. Ya. Kemudian begini Pak Bom Bom. ya. Kalau menurut pendapat saya, ini sering terjadi kesalahan mungkin ya pemahaman. Karena ini menurut pendapat saya Pak Bom Bom ya, kalau salah saya dikoreksi. Karena di sini kan ada kata-kata kepada roh-roh yang di dalam penjara. Ya. Nah, logikanya kan begini, kalau manusia mati, roh itu kan kembali kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Ya. 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 Kenapa ada roh-roh di dalam penjara? Kan kontradiksi akhirnya. Begini Pak. Ini kan seperti tadi saya bilang di dalam Matius 10. Di situ Injil Matius itu, Matius kan dia menulis pada waktu Yudas sudah mati. Contohnya saya kasih contoh ya. Ini Matius 10 itu berapa ya sebentar ya. Ya. Ya, Matius 10 berapa murid-muridnya ya. Ini Pak Bom Bom nggak ngantuk ya? Ini Pak ya, nih. Coba Bapak baca ayat ini. Ini masih Matius 10, murid-murid Yesus kan belum tahu kalau Yesus menjadi pengkhianat, betul nggak? Ya kan? Nah, di sini ayat 4 ini. Yesus mengutus Simon orang Selot, Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Bayangkan, di sini kan Yudas kan belum mengkhianati. Ya kan? Berarti nanti ayat ini ditulis, seharusnya Matius nggak boleh menulis. Begini seharusnya ya. Tidak boleh Yudas yang mengkhianati dia. Enggak, karena mungkin Bapak begini nggak Pak ngerti Bom Bom bahasa, jawab. Iya. Maksudnya kan di sini kan Matius tulis setelah kejadian. Saya tanya Bapak, Matius ditulis tahun berapa? Pasti Bapak nggak tahu kan? Dari Alkitab Injil. Kalau rentangnya sekitar 60 sampai 100. Injil Sebentar, ini ditulis Pak. ya, perkiraan. Yang ditulis pertama apa yang ditulis? Kitab apa dari Injil-Injil? Saya Apa tidak itu tahu, apa? Pak.
Nah itu Pak. Yang paling tua ditulis itu bukan Injil Matius, Markus, Lukas, bukan Yohanes. Itu Galatia Pak. Bapak periksa saja di sejarah gereja ya. Itu di tahun 55 sampai 60 Masehi. Nah, maksud saya begini Pak, kita lanjut. Saya mau kasih jawaban ini Pak Bombom, yang roh-roh ini Pak Bombom. Sebentar Pak, sebentar. Ya. Simon orang Zelot, Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ini kan jelas bahwa Matius tuliskan setelah Yudas sudah mati, betul kan? Bapak tulis. Ya sudah, bahkan Matius sudah lama mati itu baru ditulis. Sudah lama mati. Kenapa sampai Yudas terus begini? Karena Matius tulis karena memang Yudas pengkhianat, makanya sudah ditulis dari awal. Oke? Silakan Bapak jelaskan di 1 Petrus 3 ya. Kita buka ya. Bapak silakan kasih tanggapan Bapak. Apa-apa? Kita diskusi. 1 Petrus 3 ya. Ya, 1 Petrus 3:19. Ya, yang dimaksud roh-roh ini Pak, yang di dalam penjara ini adalah roh-roh ini Pak, malaikat, anak-anak Allah Pak. Ya, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat. Jadi Tuhan menurunkan bala pada saat itu, menurunkan banjir. Tafsiran Bapak. Bukan tafsiran. Ayat nanti itu kembali di kejadian Pak nanti Pak. Ya, biar saya selesaikan dulu. Nanti kembalinya ke kitab Kejadian. Jadi alasan Tuhan kenapa mematikan semua ini, cuman 8 orang yang diselamatkan, itu karena adalah roh-roh ini, malaikat Tuhan ini, yang disuruh mengawasi manusia pada saat itu. Di Alkitab memang tidak dijelaskan berapa jumlahnya, tapi di kitab Henok, memang ini di luar daripada Alkitab, itu ada dijelaskan sekitar 200 malaikat. Sehingga ada manusia-manusia raksasa. Saya tanya, yang dikatakan manusia raksasa itu siapa? Nah, manusia raksasa itu antara perkawinan antara malaikat-malaikat ini kawin dengan anak-anak manusia. Jadi itu kembali Kejadian 6 ayat 1 sampai 8 Pak Bambang. Salah Pak. Aduh. Iya, coba berarti aja buka. Bapak mengatakan bahwa malaikat, Bapak terpengaruh film. Berarti malaikat punya penis ya? Bukan. Di Kejadian 6 ayat 1 sampai 8, Pak Bambang bisa baca. Kejadian 6 ayat 1 sampai 8. Aduh, ini hamba Tuhan. Bapak enggak, saya bacakan ya. Kejadian 6 ayat 1. Bapak hamba Tuhan kah Pak Mikael? Hah? Bukan, saya orang biasa aja Pak Bambang. Ya, tapi jemaat Bapak biasa saya. Iya, tapi Bapak jangan tafsir Alkitab, saya mau. Enggak, saya enggak tafsir. Dan saya enggak tafsir. Ayat Kejadian berapa? Silakan. Coba kita buka ya, kita baca dulu. Oke. Memang ini lucu mungkin ya. Ya, udah. Kejadian berapa Pak? Okay. Kita apa? Kejadian 6 ayat 1. Ya udah, raksasa ya sudah. Oke. Kejahatan manusia. Nah, ini alasan Tuhan kenapa Tuhan kasih banjir semua, dimatikan semua itu. Ya, nah, saya baca. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlah di muka bumi, maka dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Maka anak-anak Allah, ini yang harus digarisbawahi ya, anak-anak Allah ini ya, melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu. Pertanyaan saya, siapa saya saja udah paham Pak. Pertanyaan saya, anak-anak Allah itu siapa? Ya malaikat itu Pak. Itu salah Bapak, salah tafsir. Aduh Pak, hancur Pak. Kalau menurut Bapak siapa? Sekarang saya tanya Bapak. Sekarang di dalam ini Pak, Bapak anak-anak Allah mengambil anak perempuan manusia yang cantik-cantik Pak. Begini Pak ya. Anak-anak Allah ini yang dimaksudkan adalah keturunan Set. Set itu yang taat kepada Allah. Sedangkan anak-anak perempuan ini, anak-anak yang jahat, keturunan daripada Kain dan saudara-saudaranya. Yang itu dimaksudnya Pak. Jadi Bapak jangan bilang raksasa yang besar-besar karena malaikat kawin dengan manusia. Menjadi raksasa besar-besar yang tinggi 20 meter, di bawahnya itu 30 nanti. meter.
Iya, Nggak sampai begini 2-30 Pak. meter. Salah. Iya. Anak Allah ini bukan malaikat, Di Pak. Bapak bawahnya kalau bilang lebih anak jelas. malaikat, berarti Bapak sudah, sebentar dulu Pak. Berarti Bapak sudah mengatakan bahwa malaikat punya penis. Yang dibilang anak Allah contoh macam sekarang kita. Ini Bapak tahu nggak kenapa Alkitab diterjemahkan begini? Yang ini karena sudah malam. Ya. Coba nanti Bapak masuk ini, nanti kita buka, ada Pak Lidara dulu ya. Nanti kita buka dia punya kitabnya lengkap ya. Saya nggak punya, jadi karena saya punya program komputer ini saya nggak mampu bayar teknisi ya. Saya belum punya YouTube, belum saya bayar. Saya belum bisa beli program komputer program bahasa Ibrani karena itu harus dibeli ya. Kitab-kitab itu saya belum bisa berani beli karena programnya saya belum ada. Yang dimasukkan anak Allah ini adalah keturunan Set, Pak. Ya, keturunan Set, anak-anak yang dengar. Kalau Bapak bilang raksasa, nanti saya kejar Bapak. Raksasanya tinggi berapa meter yang mereka mati dengan dimatikan. Adakah mereka punya fosil? Silakan, Pak. Kalau Raksasa ini berapa fosil meter, Pak? Fosil manusia dan Enggak, ini raksasa. tidak dijelaskan berapa meternya, Pak. Kita berdasarkan Alkitab. Jadi di luar Alkitab saya tidak akan Kalau bicara. Bapak bilang anak-anak Allah ini malaikat, malaikat punya penis, Pak. Karena anak-anak Allah ini ada juga menyangkut di kitab Ayub, Pak. Jadi saya bukan menafsirkan. Iya. Ayub bisa, 1 ayat 6, di situ pada Ya. suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Ya. Jadi siapa anak-anak Allah kalau bukan malaikat? Ya, itu loh maksud saya. bukan Ayub malaikat. 1 ayat Ya, Ayub pertanyaan, 1. Oke, sudah saya tahu, Pak. Ya sudah. Ya. Saya pertanyaan sama Bapak. Anak-anak Allah dan Tuhan bertemu dengan iblis. Ini pertemuan di mana? Kalau Tuhan tidak mungkin kalau tidak di surga, Pak. Waduh, ini yang salah tafsiran. Bapak jangan menafsir, Bapak bahaya, Pak. Jangan Bapak menambah. Ya, Jangan. kalau menurut Bapak di mana, Pak? Saya tidak bisa menjelaskan. Bisa saja di surga, bisa saja di bumi, karena Tuhan Maha Kuasa. Bisa saja di mana? Karena iblis tidak mungkin masuk dalam kerjaan surga. Sudah diusir. Sesuai dalam kitab Yesaya 14 ayat 12. Lah, itulah maksud saya, Pak. Kalau iblis tidak bisa masuk surga, Makanya, sedangkan di Taman sini Eden kan anak-anak ada Allah ular. ini bukan malaikat, Pak. Bapak dengar, Pak. Jangan Bapak menambah-menambah. Tidak boleh Alkitab Bapak menambah. Bapak mungkin jemaat biasa ya, Bapak nggak biasa. Kami nggak bisa menambah, Pak. Hukumnya kalau begini, Pak. Ini anak-anak Allah ini bukan dibilang malaikat. Kalau Bapak bilang malaikat, kontradiksi, Pak. Berarti malaikat punya penis. Sedangkan Yesus katakan, kamu sesat. Di surga tidak ada kawin-mengkawin, kamu hidup seperti malaikat. Itu, Pak. Ya, tapi tidak disebutkan juga kan penis, Pak, di situ. Wah, gimana penis? Karena kan malaikat Bapak bilang bisa kawin dengan manusia. Kalau kawin pasti punya penis, Pak. Emangnya sulap bim salabim? Aduh. Enggak, Pak. Kalau malaikat itu kan dia tidak punya tubuh. Ya. Di sini Ayub 1 ayat. Bapak jangan nafsir kalau Bapak tidak sekolah teologi atau Bapak mungkin tidak belajar dari. Kita harus belajar Pak dari hamba Tuhan. Gini jujur Pak ya. Saya ini banyak belajar dari hamba Tuhan yang senior. Bapak-bapak gereja dari Katolik. Makanya saya tahu apa itu tabut perjanjian, apa itu bait Allah. Yesus itu adalah bait. Bapak kan Katolik. Yang saya bingung tadi Bapak bilang bait Allah itu kita. Tidak. Bait Allah itu adalah Yesus. Bapak lihat dalam Yohanes 2 ayat 21. Tabut perjanjian itu adalah Bunda Maria. Bapak di Katolik tapi Bapak mungkin tidak paham di Katolik kan. Pak Bisel. Bagaimana, Pak? Bapak Katolik? Ya, betul. Saya tanya Bapak, Bunda Maria itu apa? Sebagai tabut perjanjian atau bukan? Bunda Maria itu ada yang bilang tabut perjanjian, ada juga yang bilang tabernakel Allah. Tabernakel itu adalah kemah Allah, karena pada saat itu Yesus berkemah di rahimnya Bunda Maria. Nah, ayatnya Bapak bisa tunjukkan? Pasti nggak bisa. Nah, makanya tadi Bapak sudah ambil pertama dari kitab Yeskel. Yeskel itu bukan tentang Taman Eden yang tenggelam di bawah bumi, bukan Pak. Itu tentang dunia baru, 1000 tahun yang dinubuatkan oleh kitab Yeskel dan kitab Daniel
Yosua, Oke, kalau Amos, begitu apa Mika. Pak? Ini saya enggak paham nih, kalau itu artinya bagaimana yang masalah ini Anak-anak tadi? Allah. Anak-anak Allah. Bukan itu masalah apa namanya yang di penjara itu. Kan kalau orang mati kan harusnya dia di ini rohnya kembali yang di kepada penjara. Tuhan. Ya udah. Coba Bapak baca ayatnya selanjutnya. Bapak kan cuma baca ayat satu itu ya? Ayat satu ini ya? 1 Petrus ya? Bentar ya. 1 Petrus 3 ayat 19. Bapak coba baca ayatnya selanjutnya ke ya. Nih. Coba Bapak baca yang selanjutnya. Yaitu pada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Dan ayat 21. Perhatikan sih. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya. Perhatikan Pak. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohon hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatannya. Bapak tidak baca ayat yang lain nih Pak? Contohnya di dalam 1 Petrus 4 ayat 6, Bapak sudah baca? Sudah Pak? Pak siapa? Mikael, sudah baca Pak? Pak Michel? Pak Mikael? Networknya kali Pak Bung. Gangguan nih kayaknya. Ya, pertanyaan ya. apa sih Pak Bung? Itu roh, maksudnya pertanyaan si Michael itu gimana Pak Michael? Tuhan Maksudnya turun ke dalam neraka. Tuhan turun ke dalam neraka. Memberitakan Injil kepada roh-roh. Ya, roh-roh dalam neraka istilahnya. Terus pertanyaannya? Dia jadi ceritanya itu Tuhan pergi menginjil kayak orang. Coba tanya sama dia, kayaknya Tuhan pergi menginjil. Kalau begitu nggak usah lah tubuh Mikael nanti mati dulu ya. Kalau jawaban saya tubuh orang mati dulu baru nanti diinjil aja, selamatkan. Nanti bertabakan dengan ayat lain. Kalau memang Yesus turun ke dalam kerjaan maut menginjil. Kalau begitu kita turun kerajaan maut bukannya untuk ini Po, untuk memproklamirkan kemenangannya. Bahwa tugasnya sudah selesai, dia sebentar lagi akan bangkit gitu kan Pak Bom, bukan begitu? Halo, maaf. Ininya nggak bisa ngomong tadi, nggak tahu juga. Bapak, Pak Michel, saya tanya, tujuan Bapak tanya ayat ini 1 Petrus 3 ayat 9, Yesus turun ke dalam kerajaan maut, ya roh-roh ini berarti ada penginjilan di dalam orang mati, gitu Pak ya? Intinya. Bukan, maksud saya begini Pak, saya mau menjawab sebetulnya, jawaban saya seperti itu tadi sebetulnya, kalau memang bisa diterima, bahwa itu bukanlah roh-roh ya. Jadi maksudnya Yesus turun ke orang-orang, Yesus apa? Di situ dia memproklamasikan, Pak. Dia memproklamirkan. Injil ini kan artinya kabar baik, bukan artinya Injil untuk memberi keselamatan. Enggak, dia mengabarkan bahwa maut telah dikalahkan, memproklamirkan kemenangannya, Pak. Di dalam bahasa Yunani-nya itu saya lupa. Dalam dunia orang mati. Ke dalam dunia orang mati, memproklamirkan supaya malaikat-malaikat anak-anak Allah ini bisa nanti dihakimi secara badaniah, secara manusia nanti penghakimannya. Maksudnya anak-anak Allah di mana? Anak-anak Allah di mana? Ya, anak yang roh-roh di penjara itu, Pak. Itu malaikat atau apa? Malaikat. Oh, berarti malaikat yang membangkang. Membangkang karena dia mengawini. Pada waktu zaman Yesus berarti malaikat membangkang, sekarang mereka ada di dalam neraka. Bukan, dia bukan di neraka. Sebenarnya itu Tortorus ya bahasa Yunani-nya.
Jadi Tartarus ini adalah penjara untuk mereka malaikat-malaikat ini supaya nanti pada akhir zaman dihakimi begitu Pak. Aduh, tidak, saya mau tanya dulu Pak. Karena tidak mungkin kan roh ini di dalam neraka itu sudah tidak mungkin. Tidak, saya mau tanya bukan roh. Malaikat pembangkang itu kan iblis. Yang Bapak bilang anak-anak Allah yang membangkang. Saya sekarang ikut Bapak ke jalur saja. Ya udah. Berarti di neraka itu sudah ada iblis. Kalau iblis, ini konteksnya dengan yang ini apa yang mana Pak maksudnya? Malaikat. Dengan roh-roh yang roh sudah ada di iblis, ada di penjara. Ini konteksnya dengan roh-roh yang jahat tadi apa bukan? Yang menginjili, yang Yesus menginjili. Iya, Yesus menginjili kan di dalam neraka, memproklamirkan. Ya, memproklamirkan. Bukan apa? Sebetulnya itu bukan neraka, Pak. Sebetulnya bukan neraka, tapi bahasa Yunani-nya itu Tartaro. Atau bukan Tartaro. Melemparkan ke dalam Tartarus. Tartarus itu artinya tuh apa semacam penjara gitu loh. Penantian. Ya udah, ayatnya di mana? Ini saya nggak bicara ayat, Pak. Saya 2 Petrus 2 ayat 4, di situ ada Tartarus, Pak. Tapi harus buka bahasa Yunani-nya. Melemparkan mereka ke dalam neraka, itu neraka di situ Tartarus. 2 Petrus 2 ayat 4. Ayat 4 itu gua yang gelap ada di bumi. Bukan di dalam neraka. Coba dibuka, Pak. Neraka Ya, itu, Pak. Melemparkan mereka. Di dalam 2 Petrus 2 ayat 4. Ya, tahu, melemparkan mereka ke dalam neraka. Dalam gua-gua yang gelap. Enggak ada gua-gua yang gelap, Pak. Saya bacakan ya. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi mereka melemparkan mereka ke dalam neraka. Bapak punya Alkitab, kitab Katolik ya, Pak? Ya. Halo? Neraka. Gua melemparkan mereka ke dalam neraka. Nah, neraka ini dalam neraka. Ini kan tulisannya ke dalam neraka. Di sini gelap, gua yang gelap. Nggak, Pak, baca kalau atasnya dulu, Pak. Iya, maksud saya neraka ini terjemahannya tidak tepat, Pak. Dalam Yunaninya ini Tartarus sebetulnya. Oke, neraka, dan demikian menyerahkan mereka dalam gua yang gelap-gelap. Pertanyaan saya, Pak, iblis ada dalam neraka sekarang, Pak? Mungkin ada ya. Menurut Pak Bambam gimana tuh? Saya kan nanya nih. Bukan nanya, saya justru balik tanya Bapak. Saya ikut Bapak punya arus, karena Bapak punya aliran berbeda dengan saya. Kita berbeda nggak apa-apa. Sekarang saya ikut Bapak, saya nggak mau ajar, saya punya pengajaran ke Bapak. Karena di sini saya mengajar orang sesuai Alkitabiah. Bapak punya pengajaran, Bapak dari tadi sudah bilang Bapak sudah tafsir begini. Terserah Bapak. Pertanyaan saya sama Bapak, malaikat ada di mana? Iblis itu ada di mana? Di neraka ya? Saya tanya Bapak saja, saya nggak melarang Pak. Bapak kalau neraka ya udah, neraka aja. Saya ikut Bapak aja, karena Bapak punya ajaran. Menurut Bapak ya kalau di dalam teks ini Pak ya, kalau neraka itu di Yunaninya itu Tartarus Pak. Iya, mau Tartarus kan, Nereus kan, Tartarus kan, yang penting neraka. Nggak usah bicara itu, nggak usah bicara Yunani. Nanti kalau kita buka bahasa Yunani lagi, nggak usah. Sekarang bikin aja. Orang sini ya nggak apa-apa Pak, buka bahasa Yunani lebih bagus lagi. Bapak tahu bahasa Yunani dari awal kita bicara bahasa Yunani? Bapak tahu bahasa Yunani? Enggak, saya enggak ngerti bahasa Yunani. Udah kalau nggak usah. Yang lain juga Yunani. Kita bahasa Indonesia saja. Saya ikut Bapak. Pertanyaan saya. Saya orang bodoh Pak. Saya nggak mungkin bawa Bapak punya ajaran bawa masuk di saya nggak mau. Bukan, ini nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya dengan ajaran Pak. Ini kan cuma diskusi. Tidak, Bapak sudah melenceng. Jadi saya mau tanya Bapak. Saya ikut Bapak. Saya nggak mau. Saya nggak mau. Kita bicara Alkitab. Pertanyaan saya Pak, iblis ada di mana? Di neraka ya? Apakah iblis sudah ada di neraka?
Ya anggap aja di neraka, Pak. Oh begitu. Oh ya. Ya. Sudah ya, anggap Oh, saja jangan ada Pak ya. anggap lah. Anggap saja ada Pak ya. Ya Iblis kalau di bumi lah. nggak jangan. Ya kalau jangan anggap terus di mana? Di bumi, Pak. Ya oke kalau begitu kan bisa saja kita pendapat masing-masing kan? Ya betul. Bukan Namanya pendapat, beda pendapat. Iya. Apa salahnya kan gitu? Di bumi dan di neraka sudah Bapak itu. di bumi. Iya oke. Terus gimana? Gak apa-apa kalau menurut Bapak iblis itu sudah ada di neraka. Iblis ada di neraka Pak ya. Ya kalau iblis di neraka menurut Bapak ya sudah. Ya ikut Bapak saja. Bapak bilang ada neraka ya kan Bapak punya pengajaran. Bapak kan punya, mungkin Bapak punya aliran bilang iblis ada neraka. Kalau dengan Alkitab tidak Pak. Iblis belum ada di neraka. Bukan. Neraka saya belum tadi ada, cuman Pak. Neraka belum ada, Pak. Belum diciptakan. Artinya belum nyata. Sebutannya sudah ada, tapi nyatanya belum ada. Karena belum datang namanya penghakiman itu yang 1000 tahun itu. Iblis. Neraka itu sudah ada. Tapi kita tanya sekarang nih, iblisnya ada nggak di dalam neraka? Tadi kan sudah disebutkan ya 2 Petrus 2 ayat 4. Kalau kita pakai teks bahasa Indonesia, sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka. Nah, tadi Pak Juis bilang neraka belum ada. Coba Bapak buka sendiri 2 Petrus 2 ayat 4. Dan saya bilang neraka itu sebetulnya tidak tepat terjemahannya. Nah. Halo? Pelik Pak pertanyaan Pak. Kak begini Pak. Pelik. Pertanyaan Iya. saya kan sama Pak Mikael. Bapak bilang neraka, Bapak tidak bisa tunjukkan ayat. Kalau anak-anak Allah, Bapak bilang tadi malaikat. Saya kan ikut Bapak saja. Saya nggak protes Pak. Karena aliran Bapak dan saya berbeda. Saya di sini bicara Alkitabiah. Saya tidak bicara kata saya, tafsir. Saya nggak pernah menambah-nambah. Kalau menurut Alkitab, iblis itu belum ada di neraka. Saya bisa tunjukkan ayatnya. Kalau Bapak bilang iblis sudah di neraka, Ya, berarti Bapak 2 sudah Petrus 2 ayat 4 ini berarti nggak tepat ya terjemahannya kan gitu bukan Pak nggak Bambang. tempat. Ya memang di LA itu mau nggak Bapak saya kasih terjemahan Nah. Makanya enaknya Bapak masuk sebentar malam kalau ada teman-teman kita diskusi. Iya. Nanti kita tanya sama yang punya lengkap toh terjemahan bahasa Yunani, Yunani. Nah, Betul. Bapak Tadi tadi kan bilang saya mengatakan, maksud saya juga begitu tadi Pak. Neraka ini tidak tepat terjemahannya. Saya bilang kan yang tepat itu kan bahasa Yunaninya Tartarus begitu. bukan. Sekarang begini. Saya mau tanya sama Bapak, kalau saya cuma kejar Bapak saja. Bapak kan sering baca Alkitab. Pertanyaan saya Pak, iblis itu ada di mana sekarang Pak? Neraka. Di udara Pak. Musuh-musuh kita di udara. Tadi Bapak bilang Yesus turun ke dalam maut untuk proklamirkan kemenangan, ya kan? Kemenangan di dalam neraka untuk iblis. Anak-anak Allah itu iblis. Kan Bapak bilang anak-anak Allah iblis, ya kan yang membangkang. Bukan Berarti ada dalam anak-anak neraka. Allah. Anak-anak Allah itu malaikat Pak. Malaikat yang jatuh dalam dosa. Iya, anak-anak Allah jatuh dalam itu kan iblis, Pak. Malaikat yang jatuh dalam dosa itu iblis. Namanya Lucifer. Ya, berarti kan Bapak sudah sepakat bahwa anak-anak Allah ini adalah iblis kan, malaikat Saya yang tidak jatuh. sepakat, Pak. Bapak yang ikut, saya ikut Bapak. Anak-anak Allah itu, anak-anak Allah itu saya tidak sepakat. Itu kata Bapak. Ya, anak-anak Allah kalau saya tuh anak-anak Allah itu keturunan Set yang kitab Kejadian tadi. Ya, putar rekaman kembali gimana?
Saya bilang anak-anak Enggak Allah usah, itu Pak. keturunan Enggak Set. usah. Anggap Betul saya nggak yang saya bilang? salah. Anak-anak Iya. Allah itu keturunan Set. Betul kan saya bilang tadi? Banyak yang dengar Betul, sini kok. betul, betul. Kemudian Saya kan anak-anak cuma keturunan nanya Kain begini, Pak. itu yang anak perempuan itu keturunan Kain itu yang anak-anaknya berbuat jahat. Saya tanya Bapak, kalau memang ada raksasa, binatang purba saja jutaan tahun tulangnya ketemu. Kenapa raksasa yang besar-besar sampai, ya saya tadi mau tanya Bapak, tapi Bapak tidak mau jawab. Kalau namanya raksasa 10 meter, 20 meter, tulangnya kemana? Enggak Bapak nanti sampai nggak bisa jawab. 2 meter itu enggak ada ditulis, Pak, di sini. Saya enggak Ya, bilang kalau itu namanya raksasa kan, raksasa itu kan 3 lebih meter, daripada 4 manusia meter. normal. Ya, Tidak 3 ada. meter kan juga bisa dibilang raksasa mungkin Bisa, kan. 3 meter bisa. Tidak ada di Alkitab Nah, dituliskan, jadi saya makanya tidak Bapak sekarang mengerti. lari ke 1 Petrus 3:19, anak-anak Allah. Oke, anak-anak Allah. Silakan Bapak tolong jelaskan. Anak-anak Allah di dalam itu turun ke dalam kerjaan maut. Anak-anak Allah. Silakan. Berarti anak-anak Allah itu sudah ada dalam neraka. Yang Bapak cek. Enggak, Bapak yang punya saya bingung malaikat gini itu. aja, Pak Bombom. Pak Bombom, Malaikat, saya ini malaikat. kan bertanya ya, manusia itu kan mati, rohnya kembali kepada Allah. Kenapa di sini roh-roh itu di dalam penjara? Itu loh yang saya bingung. Pak Bombom kan pendeta. Saya kan tanya gitu loh, Pak. Jadi bagaimana supaya saya nggak bingung sebagai Kan apa? tadi saya sudah jawab. 1 Petrus 3 itu Petrus menulis. Contoh, Petrus itu menulis itu orang-orang yang sudah mati baru dituliskan. Begitu. Itu konteksnya. Iya, Jadi orang kenapa yang sudah roh ini mati tidak itu kembali? roh-roh itu karena Yesus kan Tuhan. Ya, Yesus itu kan Tuhan. Makanya Yesus itu Tuhan kan sebelum jadi apa? Belum jadi manusia kan Yesus kan firman. Itu yang disampaikan pada waktu itu. Jadi Yesus kan berkata, sebelum Abraham ada kan aku telah ada. Bapa permuliakan aku sebelum dunia ini jadi. Yohanes 17 ayat 5. Bapa permuliakan aku, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Yohanes 8 ayat 58. Itu. Nah, makanya Ya, kalau bilang maksud saya anak begini, Pak Bombom. Kenapa roh-roh itu di dalam penjara? Kan harusnya kan dia kembali kepada Tuhan. maksudnya dikatakan roh-roh dalam penjara. Makanya saya bilang jangan letterlet kita baca. Itu diikat pada waktu itu, istilahnya itu pada zaman itu. Kan di situ kan dijelaskan. Coba Bapak ayat baik-baik lah. Coba di 2 Petrus ini. Nih. Bapak sudah pernah baca 2 Petrus 4? Sudah pernah baca? Baca yang mana, Pak? 2 Petrus 4, Pak. Sudah pernah baca belum? Ayat 6. Ini udah, Pak. Saya sih udah banyak baca ya, cuman mungkin saya lupa yang mana Ini. itu. Bentar ya. 2 Petrus 3. 1 Petrus 4. Petrus 4. Ayat 6 ya. Bapak sudah pernah baca ayat ini? Ini penjelasannya di sini. Oh iya. Coba Bapak baca. Iya, maksud saya juga nanti kan ke sana juga. Ya. Injil telah diberitakan pada orang mati. Ah. Nah, ini dihakimi secara badani ini, Pak, maksudnya. Kalau iya, Yesus memberitakan kepada anak-anak Allah yang jatuh, roh-roh yang di dalam penjara Mana anak tadi Allah itu. di sini, Pak? Di sini dijelaskan karena Yesus itu Tuhan, Pak. Makanya sebelum Yesus ada dalam dunia, dulu zamannya Nabi Nuh itu kan Yesus sudah ada. Yesus kan firman. Jadi Yesus pergi memberitakan Injil kepada orang mati juga ya di sini ya. Bukan orang mati, Pak. Sebelum zamannya Nuh itu kan, kalau Bapak bicara begitu justru saya mau tanya Bapak, apakah Yesus turun menginjil orang mati? Kalau begitu mulai sekarang, ya sudah orang mati saja baru nanti diinjili sama Yesus. Bapak setuju nggak itu? Enggak, teksnya kan begini Pak bunyinya. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati. Nah, konteksnya ini Pak ya. Konteksnya ini Petrus menulis surat ini. Pada waktu dia menulis,
orang yang sudah mati duluan dia, itu kan sudah diberitakan firman untuk dia sudah menerima Injil. Makanya Petrus ditulis, orang yang hidup dan yang mati, yang masih hidup sampai sekarang, dia sudah tulis firman Tuhan, sudah menerima Injil. Orang yang mati juga sudah menerima Injil, maksudnya konteksnya itu. Contoh sekarang, bapak saya sudah mati, tapi kan dia pernah menerima Injil keselamatan. Sudah ditulis. Jadi bukan nanti orang mati baru nanti diinjili lagi, bukan begitu, Pak. Oh iya. Berarti tadi apa Pak ya? Saya lupa, saya mau catat nih apa yang keturunan Sem atau siapa tuh yang sehingga menjadi raksasa? Set itu anak-anak Allah yang dikatakan raksasa. Bapak tahu nggak kalau Alkitab itu Set itu raksasa semua ya? Secara begini Pak, Alkitab itu diterjemahkan, Bapak tahu nggak kalau dalam bahasa antropomorfis? Tahu Pak. Tahu ya? Tahu kan? Supaya Alkitab itu diterjemahkan lebih... Enggak, maksud saya begini Pak. Yang ini Pak, yang keturunan Set ini raksasa semua ya? Bukan. Oh, jadi gimana Pak? Keturunan, kan Tuhan larang sebenarnya Set punya keturunan tidak boleh kawin dengan keturunan orang jahat, karena Kain kan bunuh Habel. Tapi ya, karena manusia terpaksa mereka kawin sini, dikatakan turunan raksasa itu maksudnya orang-orang yang berbadan besar karena keturunan Kain, kan? Set itu kan anak-anak Allah, anak-anak Tuhan yang dengar, macam kita sekarang kan dibilang anak-anak Allah, ya kan? Anak-anak Tuhan karena kita menang. Terusnya dalam Yohanes 1 ayat 12 anak Allah, Galatia 1 ayat 13 14 kita anak Allah. Nah begitu maksudnya. Jadi, ya ini saya catat Pak ya. Set. Ya. Sekarang Set keturunan raksasa. Bukan Set keturunan raksasa. Set itu anak-anak Allah, bukan malaikat. Yang dibilang anak-anak Allah. Bapak bilang kan anak-anak Allah itu kan malaikat, bukan. Anak-anak Allah itu Set, keturunan Set, karena Set itu baik. Terus dia anak Allah. Dia kawin sama siapa tuh Pak? Yang anak keturunan Kain. Kain punya Kain ini yang raksasa ya. Jadi keturunan Set itu cucunya Set semua kawin dengan keturunan Kain. Kan Adam mati kan umurnya 900 tahun lebih, hampir 1000. Ya. Oh jadi keturunan Kain ini yang keturunan Kain kawin sama Set, dilarang kasih kawin. Jadi anaknya jadi raksasa gitu ya maksudnya. Kejadian cuma badannya melebihi daripada manusia normal, bukan raksasa. Kalau memang raksasa tinggi 10 meter, 20 meter kayak di seberang, ya berarti ada fosil. Enggak, tulisannya kan raksasa tadi Pak. Iya, itu namanya Pak. Itu namanya bahasa antropomorfis. Digambarkan supaya ini Pak. Sekarang saya jawab dulu yang Bapak tadi bilang iblis sudah ada di dalam neraka. Iblis nggak ada dalam neraka Pak. Coba Bapak lihat saja Injil Matius ini ya. Nih Matius ini. Kita harus bahas di sini dulu Pak. Tadi saya jawab enak-enak. Kalau ajaran saya nggak seperti Bapak ajarkan. Katakan Bapak punya ini ya. Itu hak Bapak. Apa kita lain pendapat kan Bapak. Tapi kalau saya nggak mau ajarnya. Ini Pak ya. Lihat Pak. Di sini ini iblis yang berbicara loh. Dan mereka itu pun berteriak katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah. Yesus ya, adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Nah, paham ya? Belum waktunya. Iblis belum ada dalam neraka. Belum ada. Nanti pas waktu 1000 tahun, ya iblis diikat, kan dia dilepas dengan kedatangan Yesus. Rapture kan, diangkat, kemudian nanti kan kedatangan 2-3 kali lagi tuh. Yang 7 tahun masa penyiksaan itu 7 tahun. Nanti Yesus datang lagi mengangkat yang memang hidup dalam kekudusan, diangkat menjadi rakyat ya. Yang sudah diangkat duluan itu rapture pertama itu akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerjaan 1000 tahun. Nah setelah itu selesai baru iblis diikat selamanya dengan orang-orang itu ya Yesus. Yang ada jidat-jidat sini toh, angka 66 itu. Paham toh? Di Wahyu 20. Jadi menceritakan tentang Wahyu 20, Wahyu 21.
iblis belum ada neraka, nanti penghakiman pada akhir. Jadi Bapak, kalau Bapak punya pendapat, tidak apa-apa. Tapi kalau kami semua tidak ada namanya iblis sudah di dalam neraka, tidak. Ya, saya Menurut juga sependapat. Efesus 2 Pendapat ayat dengan 2 itu, ya, kuasa roh kegelapan itu ada di udara, ya, di udara. ya. Efesus 2 Makanya ayat 2. tadi begini Pak Bom, jangan salah paham. Saya kan Tidak. menceritakan Saya di dari 2 tadi Petrus ikut Bapak. Saya dari tadi ikut Bapak. 2 Petrus 2 ayat 4 ini melemparkan mereka ke dalam neraka. Maksud saya ini saya mau ralat ini gitu loh maksudnya. Karena di sini bukan neraka terjemahan yang betul. Tartarus itu adalah penjara. Bukan. Itu saja maksudnya, ya. Di dalam Matius 5 lah kita saya jelaskan. Nanti kamu bilang nanti yang apa? Ada ayat yang salah terjemahkan. Jadi pada mulanya Kejadian 1 ya, di situ Roh Allah melayang-layang. Itu bukan melayang-layang. Tahu nggak dalam bahasa Ibrani? Ya, itu cuma di situ melingkupi, dijelaskan. Melingkupi. Bapak sudah tahu kan bahasa Ibraninya. Ada juga yang menerjemahkan mengeram. Ya, karena satu kata itu kadang-kadang punya banyak arti. Ya, silahkan dilanjut Pak dengan yang lain Pak. Saya standby aja. Bapak jangan ikut itu ya. Terjemahan iblis ada dalam neraka ya. Belum ada Pak. Belum waktunya. Yang ada dalam neraka itu, saya tanya Bapak dulu, kira-kira yang sudah ada neraka ini siapa Pak? Tubuh atau jiwa? Atau ada orang neraka belum? Sudah ada belum? Pak Misal. Oke. Pak Ehem, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Muhammad Shalom. Pak, boleh saya kritik Bapak, Pak, soal teologisnya? Karena tidak sesuai dengan akal sehat, Pak. Ada 3 atau 4 persoalan yang saya mau kritik Bapak, boleh, Pak? Karena Boleh. saya belajar gitu. Boleh. Hal pertama, Boleh. Pak, soal tato. Kita tahu tato itu ya, ketika Elia melawan 400 Nabi Baal, itu mereka menato, menusuk-tusuk dirinya, menindik-nindik dirinya. Itu. Karena secara logika, orang Kristen, tubuhnya adalah bait Allah, tidak boleh sembarangan dibikin macam-macam yang enggak normal atau enggak sesuai gitu. Itu satu. Kedua, Bapak bilang Adam di surga. Ketika Bapak katakan Adam di surga, berarti Bapak secara tidak langsung mengakui bahwa surga Muslim itu benar karena bisa ngesek. Karena Adam disuruh beranak cuculah di surga. Itu berarti Bapak secara tidak langsung mengakui surga Muslim ngesek ada betulnya. Sabar Pak, sabar. Ya enggak itu. Apakah saya bilang Adam dan Hawa beranak cucu di surga? Ada ayatnya kan disuruh beranak cucu. Ketika beranak cucu. Mereka diusir dulu Pak, diusir baru mereka beranak cucu. Iya berarti Bapak itu teologisnya, sorry Pak, Bapak teologisnya sama dengan Muslim dan sama dengan Rodi Yohanes. Bapak fonis saya. Bukan, karena saya dengar Bapak pembicaraan Bapak, saya jadi ngerti. Oh, Bapak itu. Saya tidak pernah bilang Adam dan Hawa kawin di surga. Mereka diusir dulu, baru mereka beranak cucu. Mereka diusir dulu, baru beranak cucu. Tidak ada perkawinan di surga, Pak. Apakah saya ada bilang? Ya, karena Bapak mengambil Taman Eden di surga berdasarkan ya, tapi saya Bapak jangan tambah, jangan premi. Saya tidak. Enggak, maksudnya kan saya dengar Bapak berdasarkan ya, saya tidak bilang Adam dan Hawa kawin, mereka nanti diusir. Iya, enggak, Bapak maksudnya Bapak Taman Eden berarti di surga karena ada ya, Yesus itu menurut saya, terserah saya. Kalau tapi secara itu Taman Eden, ya. Taman Eden ya, kalau bukan menurut Bapak, enggak Taman Eden kalau menurut saya. Ya, menurut Bapak. Tunjukkan ayatnya, silakan pakai ayatnya. Iya benar 28:14 itu Yesil 28:14 itu Taman Eden benar di surga, tapi buat iblis Pak. Karena ditulis itu baca Bapak Yesil 28:11-14 cerup. Iblis itu adalah cerup, bukan malaikat biasa Pak. Itu cerup Pak. Bapak mesti paham. Iblis itu cerup. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Iya. Kan? Karena itu buat iblis. Ketika Adam itu berasal dari kata Adamah, tanah merah kan artinya. Taman Eden itu buat iblis. Iblis diusir dari surga, apalagi diturunin ke bumi buat Adam.
Itulah Adam tato, makanya tinggal oke. di bumi. Nah, Apakah, aduh, Bapak tadi protes satu-satu. Yang ketiga apa? Ya silakan. ya itu udah 3 Pak. Oke, silakan. Yang Sekarang keempat Bapak soal selalu- itu Pak, Yudas Pak. Oke. Yudas itu sama seperti kita orang Kristen dipilih, tapi kita mualaf. Itu sama Pak. Dan Yudas matinya bunuh diri, tidak bakal selamat masuk surga. Itu harus dipahami Pak. Karena Ya, menurut teori Bapak, Bapak, hah? Ya itu Menurut Bapak, toh? bunuh diri tak ada ampun Pak, membunuh bait Allah tidak ada ampun Pak. Memang Oh, ya, Yudas dipilih. menurut Bapak, toh? Bapak Malah dari aliran menurut mana, Pak? Sebentar, menurut Bapak aliran mana? pendapat ahli teologi, sarjana teologi, Yudas itu sudah dipilih untuk binasa sebelum diciptakan menurut Ada, Calvin. oke. Calvin. Nah, itu kan ada itu. Kita kalau saya Kerajaan tidak surga Pak. ada berapa, Pak? Kerajaan surga ada berapa? Tahta kerajaan surga ada berapa? 1. Oh, 1. Kebagian surga ada. Kalau tahta Elohim ada enggak? Pokoknya saya tahunya 1 Pak itu. Oh, 1 aja. Kerajaan surga. Oh, Ya. begitu ya. Baik, Bapak sekolah lagi, Pak ya. Kalau Bapak nggak memahami, Bapak jangan ajar Pak Bombom sembarang-sembarang. Bukan. Pendapat Pak Bombom Bapak, itu sana bukan saya pernah pendapat. Begini, pemahaman Pak. Pak Bombom Sekarang saya itu tanya, dengan sorry Pak Bombom. kerajaan Pemahaman Pak surga Bombom itu dengan Rudi terbagi Debater berapa itu sama bagian? soalnya. Silakan, Bapak boleh marah. Pendapat Pak Sekarang saya Bombom tanya. dengan Rudi Debater Ya itu udah, sama teologisnya. oke. Nah, gitu. Maksudnya Silakan, saya sudah mau nggak begitu apa-apa. aja mau mengkritik Ya Pak. udah, Iya, saya Pak. iblis, Bapak bilang saya iblis sudah. Bapak sudah bilang saya sudah. Bukan, tidak apa-apa. saya nggak bilang Bapak Bombom iblis, Oke. jangan di begitu. Surga terbagi dari berapa bagian, Pak? Surga. 3. Dari mana Oke, kita apa tahu? saja? Dari Paulus. Surga tingkat Ya, apa pertama saja? itu di awan-awan. Tingkat kedua cakrawala itu yang ada planet-planet. Ketiga kerajaan Allah. Oh begitu. Mana ayatnya, Pak? Ya. Ayatnya mana? Ayat saya nggak hafal Pak. Saya bukan pendeta. Saya nggak hafal ini oke, ayat. oke. Tapi Paulus bicara Oke, ada tapi 3 saya tingkatan. karang-karang saja, Pak ya. Saya bukan hamba Tuhan, tapi saya karang-karang saja ya. Oke, saya kasih lihat ayat, Pak ya. Saya kasih ajar Bapak ya. Jadi Oke. menurut Bapak Adam di surga Pak. Di surga tingkat Udah, berapa tidak Pak? usah, tidak usah. Supaya Bapak hari ini, Bapak kan masih ajar saya. Supaya Bapak saya tanya. Bukan, saya bukan ngajar. Bapak pendapatnya Ya udah, nggak teologisnya saya nggak apa-apa. setuju. Yang nggak setuju ya sudah. Bapak lihat sini ya. Maka engkau pun kiranya mendengarkannya di surga. Perhatikan Pak ya, di surga. Tempat kediamanmu yang tetap dan engkau kiranya mengampuni, bertindak dan membalaskan kepada setiap orang sesuai dengan segala kelakuannya. Berarti ada namanya tahta Elohim. Itulah tahta Elohim pertama. Tahta Elohim ya. Kerajaan surga terbagi ada 3. Bukan di awan-awan, di bintang-bintang, di planet-planet. Tidak ada Pak. Bapak jangan ada karang-karang Pak ya. Bapak pakai ayat Pak. Kemudian di dalam Wahyu ya. Bapak jangan pakai Bapak punya prinsip karang-karang, nggak boleh Pak. Kita bicara Alkitab, nggak boleh katanya. Jangan kita dengar dari hamba Tuhan begini, Bapak bawa ke sini. Nih Pak. Maka ya Pak ya, lihat ya. Maka tidak akan ada lagi laknat tahta Allah dan tahta anak domba akan di dalamnya dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Kerajaan surga terbagi menjadi 3 bagian sesuai dalam 2 Korintus 12 ayat 2. Yang pertama adalah tahta kerajaan Allah dan kedua Pak ya, Taman Eden. Bapak lihat ya Taman Eden ya. Dalam Kejadian 2 ayat 8, Kejadian 3 ayat 22 dan kitab Yeskel. Ya, kitab Yeskel 28 ayat yang ke-13 Pak. Ya, perhatikan ya. Engkau di taman, engkau ini siapa Pak? Merujuk kepada Tuhan. Iblis. Wah, iblis. Pak ini Pak, angka besar ini. Engkau. Engkau di taman. Yeskel 28 cerita tentang kejatuhan iblis Pak. Aduh Bapak sabar dulu Pak. Ini engkau ini masa iblis? Ini angka besar Pak, ini Tuhan Pak. Coba Bapak baca lagi Pak bawahnya. Iya, kita bicara di sini dulu Pak, di atas Pak. Engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah, penuh segala batu permata. Ini di surga Pak. Iya di surga saya tahu Pak. Bapak baca Iya di lagi surga, baru ayatnya. kenapa?
Nah, itu namanya Taman Eden ada di surga. Kejadian 2 ayat 8. Iya, Taman Eden benar di surga, tapi Adam bukan di Taman Eden di surga. Itu Saya tempat bicara buat bukan iblis. Adam, saya bicara sekarang Taman Eden. Bapak paham nggak? Iya, saya ngerti, Pak. Bapak tadi bilang Taman Eden di bumi. Sekarang saya bicara Taman Eden Taman di surga. Eden Bapak asalnya protes. buat iblis tinggal. Ya sudah, buat iblis, diusir, buat Bapak iblis punya diusir. doktrin Taman Eden terserah Pak. dipindahkan ke bumi. Ya, Bapak saya buat jelaskan Adam. ayat, Bapak nggak bisa jelaskan. Sekarang Bapak jelaskan, Firdaus sudah, Firdaus. Silakan ayatnya, saya minta ayatnya. Bapak jangan Bapak punya nih. Sudah Bapak jelaskan. Tadi Bapak bilang taman ada Firdaus satu di itu langit, satu di adalah bintang-bintang. Bapak bilang Firdaus adalah kata pertama ada di bintang-bintang, di langit-langit. Planet-planet. kerajaan Ajaran mana itu Pak? Ajaran mana itu Bapak bilang? pertama. Saya belajar dari dokter teologi, Pak. Banyak Iya, dokter tapi teologi, Bapak Pak. bilang, Makanya saya ngerti. oh dokter teologi bilang surga pertama di tahta di langit-langit dan di planet-planet ya. Surga pertama di Masih- awan-awan, surga kedua di langit-langit, di cakrawala atau planet-planet. Itu waktu Ayub menghadap Allah, disitulah Ayub menghadap Allah dari situ. Karena iblis. Yang mana ayat? Iblis. Nah, Ayatnya gini, Pak. mana Pak? Saya bicara logikanya, Kak. Iblis sudah diusir dari Jangan surga. bicara di channel saya Nggak pakai mungkin logika, nggak mau dikasih saya, masuk nggak lagi mau, ke nggak surga. mau. Itu mesti Jangan Pak logika. Sekarang Bapak tunjukkan Firdaus, ayo pakai ayat. Firdaus adalah tempat orang mati. Firdaus adalah Taman Eden. Di bawah bumi. Di tempat orang mati ada Hades dan Firdaus. Itulah yang Yesus katakan. Udah Pak, oke udah. Selamat Pak, sudah Bapak nggak usah di sini udah. Bapak udah ngarang-ngarang ngelologi dulu. Udah Bapak bicara dokter, udah Bapak keluar aja. Nah, saya nggak suka kalau orang ngajar tidak pakai apa. Minta maaf ya. Saya kalau orang bawa doktrin hanya doktrin apa pengajaran-pengajaran di luar Alkitab saya nggak mau terima ya. Ya Pak Bom, saya tidak mau ya kalau ada orang mengajar di channel saya hanya kata pendeta, hamba Tuhan. Cara ayat ya. Jangan ya. Jangan kita mengajar, kita pro sama hamba Tuhan satu, kasih adu hamba Tuhan ke sini. Ya, tidak boleh ya. Nah, kita bicara ayat. Kalau berpendapat itu berbeda-beda gak apa-apa. Kalau Anda mau bilang pendapat beda-beda gak apa-apa. Tapi Anda jangan langsung masuk dan Pak Bom salah begini. Nah, tunjukkanlah ayatnya supaya enak. Jangan bilang tata kerajaan itu ada di langit, tata kerajaan kedua ada di planet-planet cakrawala, tata kerajaan ketiga ada di bumi. Wah, di mana ayatnya? Nah, Bapak lagi bilang Firdaus ada dalam bumi. Gimana caranya Firdaus ada di orang mati? Berarti Yesus ada di tempat orang mati. Aduh, bahaya ini Bapak ini. Aneh saja, aneh. Ya silakan Pak Jodolova atau pajak motor, baca. Silakan. Ngopi aja Pak biar seru. Saya malas ya kalau kita berapologet, kalau orang ngomong tidak pakai ayat. Saya malas. Kayak tadi ya mempremi-premi. Pak baca silakan. Selamat pagi Pak Bobom. Pagi. Coba Lukas 4 ayat 13 Pak Bobom. Mengenai? Saya lupa itu. Mengenai Cuma apa? tadi ada yang ngomong tadi tentang apa? Tentang iblis itu saya ingat ayat ini. Oh, sudah tadi di Matius 8 itu. Iblis belum dihakimi toh. Bapak mau tunjuk iblis belum dihakimi. Itu ya? Enggak, ini ayat ini bicara tentang sebentar. Ini ya? Ya. Maksudnya apa? Ayat Lukas 4 ayat 13 Pak Bobom. Lukas 4 ayat berapa? Ayat 13. Nah ini sudah ayat 13 Lukas 4. Gimana lagi? Itu sudah. Nah, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaannya itu, ia mundur daripadanya kan di situ. Ya ini masalah Yesus di padang di gunung. Nah, Sama kan dengan jelas Matius 4. ini di dunia ini yang mau saya katakan. Jelas-jelas ini di dunia ini si iblis Ya. itu. Iblis Ya. masih di dunia, belum dilempar ke neraka. Belum dia nanti masih bebas. pada akhirnya ketika kerajaan maut dilemparkan ke lautan api itu. Ya nanti terakhir. Nah, Setelah betul. selesai 1000 tahun. Terus
Yohanes 21 ayat 15 Pak Bobom. Kenapa? Coba. Yohanes 21 ayat berapa? Yohanes 21 ayat 15. Udah. Luar biasa ini. Saya masuk tadi saya lihat tuh sudah 11 jam ini. Coba saya baca Pak Bobom ya. Ya, kenapa dengan ayat ini, Pak? Kita langsung tutup jadi. Kenapa? Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada mereka siapa nih? Berkata kepada mereka ya, kepada Simon Petrus. Pertanyaan saya, Pak Bom sudah sarapan belum? Belum. Pikir mukanya bintang iblis. Nah, ini serius Pak. Ini pertanyaan serius ini. Pak Bom sudah sarapan belum? Sudah 11 jam ini saya lihat tadi. Saya malam hari ini saya rasa kasihan sama anak-anak Tuhan yang sudah didoktrin sama orang yang mengajar hanya katanya, katamu. Saya anjurkan kepada anak-anak Tuhan yang mau bertanya, mau membantah saya, silakan tunjukkan ayat minimal 3. Kalau Anda mau tes saya, jangan Anda ditanya tidak bisa jawab. Itu namanya bunuh diri. Contoh masalah tato, Anda harus jelaskan. Jangan kata pendeta, kata dokter pendeta ini, jangan. Masuk ke sini bawa ayat. Ya, itu baru namanya diskusi. Jangan, karena menoreh, menusuk mencabik-cabik. Pertanyaan saya sama Bapak. Bapak jawab ya, yang tadi ya, Bapak Emen kah, nggak tahu ya. Bapak mulu cerewet. Pertanyaan saya, orang yang mati, terbakar, tangannya putus, atau orang sekarang